Aep keceplosan malah bongkar kebohongan sendiri, tak bertemu Rudiana di SMP. Aep keceplosan mengungkap kebohongan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Keterangan Aep ternyata berbeda dengan kesaksian Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana saat sidang kasus Vina Cirebon. Dalam kesaksian di sidang kasus Vina Cirebon, Bribka Gugun Gumilar mengaku bertemu Dede Riswanto dan Aep di tempat cuci mobil, Jalan Perjuangan Cirebon pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Lalu, Ibtu Rudiana memperlihatkan foto motor Eki pada Dede Riswanto dan Aep. Berdasar kesaksian Bribka Gugun Gumilar, Aep dan Dede Riswanto mengaku melihat peristiwa pengejaran dan pelemparan terhadap Eki Vina pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Salah satu yang mengejar ciri-cirinya menggunakan tensoplas di kening dekat alis, tulis kesaksian Bribka Gugun Gumilar di hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon. Pun dengan Ibtu Rudiana yang mengaku bertemu Aep dan Dede Riswanto di tempat cuci mobil. Tanggal 31 Agustus setelah saya datang ke depan SMP 11 bertemu A dan D dan dia menyampaikan melihat kejadian tanggal 27. Sebagai orang tua memiliki keyakinan untuk mencari tahu, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengaku Dede dan Aep hanya salah satu dari sejumlah orang yang ditanyai olehnya pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Saat kami berempat mencari informasi ke TKP penemuan mayat coba cari CCTV, jam 2 melintas Alfamart, saya melihat Aep dan Dede nongkrong di depan cuci mobil, kami samperin. Saya mendasari informasi Aep dan Dede dia melihat pada malam minggu ada upaya pengejaran dan penganiayaan kemudian dia menyampaikan motornya warna hijau saya memperlihatkan motor yang di Polsek Talun, kata Ibtu Rudiana. Namun keterangan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana justru berbeda dengan pengakuan Aep. Aep mengaku bertemu Ibtu Rudiana di Polresta Cirebon, bukan di tempat cuci mobil. Tanggal 31 Agustus saya di Polres, kata Aep. Aep mengaku dipanggil ke Polresta Cirebon untuk dimintai keterangan oleh penyidik kasus Vina Cirebon. Padahal Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana menerangkan bahwa mereka mendapat informasi terkait keberadaan terpidana kasus Vina Cirebon dari telepon Aep. Saya dipanggil ke Polres untuk dimintai keterangan di situ oleh penyidik, kata Aep. Aep menekankan pengakuan Dede Riswanto adalah bohong. Aep mengaku tidak pernah diarahkan Ibtu Rudiana dalam memberi kesaksian. Keterangan Dede tidak benar. Dijemput Rudiana, tidak pernah mengarahkan, kata Aep. Aep keceplosan mengungkap kebohongan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Keterangan Aep ternyata berbeda dengan kesaksian Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana saat sidang kasus Vina Cirebon. Dalam kesaksian di sidang kasus Vina Cirebon, Bribka Gugun Gumilar mengaku bertemu Dede Riswanto dan Aep di tempat cuci mobil, Jalan Perjuangan Cirebon pada 31 Agustus 2016. Lalu, Ibtu Rudiana memperlihatkan foto motor Eki pada Dede Riswanto dan Aep. Berdasar kesaksian Bribka Gugun Gumilar, Aep dan Dede Riswanto mengaku melihat peristiwa pengejaran dan pelemparan terhadap Eki Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016. Pun dengan Ibtu Rudiana yang mengaku bertemu Aep dan Dede Riswanto di tempat cuci mobil. Ibtu Rudiana mengaku Dede dan Aep hanya salah satu dari sejumlah orang yang ditanyai olehnya pada 31 Agustus 2016. Saat kami berempat mencari informasi ke TKP penemuan mayat coba cari CCTV, jam 2 melintas Alfamart, saya melihat Aep dan Dede nongkrong di depan cuci mobil, kami samperin. Saya mendasari informasi Aep dan Dede dia melihat pada malam minggu ada upaya pengejaran dan penganiayaan kemudian dia menyampaikan motornya warna hijau saya memperlihatkan motor yang di Polsek Talun, kata Ibtu Rudiana. Namun keterangan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana justru berbeda dengan pengakuan Aep. Aep mengaku bertemu Ibtu Rudiana di Polresta Cirebon, bukan di tempat cuci mobil. Aep mengaku dipanggil ke Polresta Cirebon untuk dimintai keterangan oleh penyidik kasus Vina Cirebon. Padahal Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana menerangkan bahwa mereka mendapat informasi terkait keberadaan terpidana kasus Vina Cirebon dari telepon Aep.
Aep menekankan pengakuan Dede Riswanto adalah bohong. Aep mengaku tidak pernah diarahkan Ibtu Rudiana dalam memberi kesaksian. Gugun Gumilar melakukan penyiksaan sadis terhadap 8 terpidana kasus Vina Cirebon. Dari sejumlah polisi, Gugun Gumilar disebut-sebut sebagai yang paling sadis menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Walau bertindak sadis terhadap manusia, namun Gugun Gumilar tetap dibela oleh komandannya. Komandan Gugun Gumilar bahkan menyebut penyiksaan tersebut sebagai cara khusus agar pelaku mengakui perbuatannya. Penyiksaan oleh polisi diungkap Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina Cirebon. Aldi bercerita ia ikut ditangkap Ibtu Rudiana bersama Saka Tatal, Eko, Eka, Jaya, Supriyanto, Sudirman dan Hadi pada 31 Agustus 2016. Hari itu, Ibtu Rudiana bersama 3 anak buahnya, Bribka Gugun Gumilar, Bribka Dodi Irwanto dan Brigadir Andi Safrudin. Penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon ini menurut Aldi, sudah dimulai sejak mereka sampai di Polres Cirebon Kota. Aldi, Saka Tatal juga terpidana kasus Vina yang lain langsung disuruh jalan jongkok. Bahkan Aldi mengaku rambutnya sampai dibakar polisi. Penganiayaan bahkan terus berlanjut sampai malam. Bahkan saat di lorong menuju sel, Aldi dipukul menggunakan gembok. Kesadisan anak buah Ibtu Rudiana ini sampai menyuruh terpidana kasus Vina Cirebon minum air kencing sendiri. Aldi ingat betul dari sejumlah polisi yang menyiksanya, ada 2 anak buah Ibtu Rudiana yang bertindak paling sadis. Mereka menurut Aldi adalah Gugun Gumilar dan Aris Papua. Ibtu Rudiana membantah telah melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana malah mengaku bahwa pihaknya memiliki cara khusus sampai akhirnya terpidana mengakui perbuatannya di kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana mengatakan ucapannya terbukti lewat foto dokumentasi saat menyerahkan terpidana kasus Vina Cirebon. Herwanto, praktisi hukum mencibir pernyataan Ibtu Rudiana yang dianggap melenceng dari pokok permasalahan kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana dalam pembicaranya sempat mengatakan siap untuk sumpah pocong. Adapun sumpah pocong yang dilakukan Ibtu Rudiana bertujuan untuk meyakinkan publik, jika dirinya tidak mengerahkan Aep dan Dede untuk memberi kesaksian palsu. Pernyataan Ibtu Rudiana soal sumpah pocong itu membuat Herwanto heran. Menurutnya, pernyataan Ibtu Rudiana tak mencerminkan dirinya adalah seorang penegak hukum. Saya sendiri gak ngerti apa itu sumpah pocong. Saya bingung kalau ada penegak hukum, polisi ngomong saya siap sumpah pocong, kayaknya Pak Rudiana gak percaya diri, ucapnya. Seharusnya, idealnya bilang saya siap diperiksa untuk mempertanggungjawabkan sesuatu yang saya tahu. Nah itu kan saya mendengarnya lebih enak, sambungnya. Lebih lanjut, Herwanto ogah mengambil kesimpulan atas ucapan sumpah pocong. Kalau sumpah pocong, saya sulit untuk mengambil kesimpulan kalau ada penegak hukum ngomong saya siap sumpah pocong, bebernya. Tak hanya itu, Herwanto juga menyoroti kalimat hak mempertahankan nyawa anak. Menurut Herwanto penggunaan kalimat seperti itu sedikit kurang masuk akal. Kendati demikian, Herwanto menaruh rasa simpatik terhadap Ibtu Rudiana yang berani muncul. Aep keceplosan malah bongkar kebohongan sendiri, tak bertemu Rudiana di SMP. Aep keceplosan mengungkap kebohongan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Keterangan Aep ternyata berbeda dengan kesaksian Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana saat sidang kasus Vina Cirebon. Dalam kesaksian di sidang kasus Vina Cirebon, Bribka Gugun Gumilar mengaku bertemu Dede Riswanto dan Aep di tempat cuci mobil, Jalan Perjuangan Cirebon pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Lalu, Ibtu Rudiana memperlihatkan foto motor Eki pada Dede Riswanto dan Aep. Berdasar kesaksian Bribka Gugun Gumilar, Aep dan Dede Riswanto mengaku melihat peristiwa pengejaran dan pelemparan terhadap Eki Vina pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Salah satu yang mengejar ciri-cirinya menggunakan tensoplas di kening dekat alis, tulis kesaksian Bribka Gugun Gumilar di hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon. Pun dengan Ibtu Rudiana yang mengaku bertemu Aep dan Dede Riswanto di tempat cuci mobil.
Tanggal 31 Agustus setelah saya datang ke depan SMP 11 bertemu A dan D dan dia menyampaikan melihat kejadian tanggal 27. Sebagai orang tua memiliki keyakinan untuk mencari tahu, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengaku Dede dan Aep hanya salah satu dari sejumlah orang yang ditanyai olehnya pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Saat kami berempat mencari informasi ke TKP penemuan mayat coba cari CCTV, jam 2 melintas Alfamart, saya melihat Aep dan Dede nongkrong di depan cuci mobil, kami samperin. Saya mendasari informasi Aep dan Dede dia melihat pada malam minggu ada upaya pengejaran dan penganiayaan kemudian dia menyampaikan motornya warna hijau saya memperlihatkan motor yang di Polsek Talun, kata Ibtu Rudiana. Namun keterangan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana justru berbeda dengan pengakuan Aep. Aep mengaku bertemu Ibtu Rudiana di Polresta Cirebon, bukan di tempat cuci mobil. Tanggal 31 Agustus saya di Polres, kata Aep. Aep mengaku dipanggil ke Polresta Cirebon untuk dimintai keterangan oleh penyidik kasus Vina Cirebon. Padahal Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana menerangkan bahwa mereka mendapat informasi terkait keberadaan terpidana kasus Vina Cirebon dari telepon Aep. Saya dipanggil ke Polres untuk dimintai keterangan di situ oleh penyidik, kata Aep. Aep menekankan pengakuan Dede Riswanto adalah bohong. Aep mengaku tidak pernah diarahkan Ibtu Rudiana dalam memberi kesaksian. Keterangan Dede tidak benar. Dijemput Rudiana, tidak pernah mengarahkan, kata Aep. Aep keceplosan mengungkap kebohongan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Keterangan Aep ternyata berbeda dengan kesaksian Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana saat sidang kasus Vina Cirebon. Dalam kesaksian di sidang kasus Vina Cirebon, Bribka Gugun Gumilar mengaku bertemu Dede Riswanto dan Aep di tempat cuci mobil, Jalan Perjuangan Cirebon pada 31 Agustus 2016. Lalu, Ibtu Rudiana memperlihatkan foto motor Eki pada Dede Riswanto dan Aep. Berdasar kesaksian Bribka Gugun Gumilar, Aep dan Dede Riswanto mengaku melihat peristiwa pengejaran dan pelemparan terhadap Eki Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016. Pun dengan Ibtu Rudiana yang mengaku bertemu Aep dan Dede Riswanto di tempat cuci mobil. Ibtu Rudiana mengaku Dede dan Aep hanya salah satu dari sejumlah orang yang ditanyai olehnya pada 31 Agustus 2016. Saat kami berempat mencari informasi ke TKP penemuan mayat coba cari CCTV, jam 2 melintas Alfamart. Saya melihat Aep dan Dede nongkrong di depan cuci mobil, kami samperin. Saya mendasari informasi Aep dan Dede dia melihat pada malam minggu ada upaya pengejaran dan penganiayaan kemudian dia menyampaikan motornya warna hijau saya memperlihatkan motor yang di Polsek Talun, kata Ibtu Rudiana. Namun keterangan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana justru berbeda dengan pengakuan Aep. Aep mengaku bertemu Ibtu Rudiana di Polresta Cirebon, bukan di tempat cuci mobil. Aep mengaku dipanggil ke Polresta Cirebon untuk dimintai keterangan oleh penyidik kasus Vina Cirebon. Padahal Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana menerangkan bahwa mereka mendapat informasi terkait keberadaan terpidana kasus Vina Cirebon dari telepon Aep. Aep menekankan pengakuan Dede Riswanto adalah bohong. Aep mengaku tidak pernah diarahkan Ibtu Rudiana dalam memberi kesaksian. Gugun Gumilar melakukan penyiksaan sadis terhadap 8 terpidana kasus Vina Cirebon. Dari sejumlah polisi, Gugun Gumilar disebut-sebut sebagai yang paling sadis menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Walau bertindak sadis terhadap manusia, namun Gugun Gumilar tetap dibela oleh komandannya. Komandan Gugun Gumilar bahkan menyebut penyiksaan tersebut sebagai cara khusus agar pelaku mengakui perbuatannya. Penyiksaan oleh polisi diungkap Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina Cirebon. Aldi bercerita ia ikut ditangkap Ibtu Rudiana bersama Saka Tatal, Eko, Eka, Jaya, Supriyanto, Sudirman dan Hadi pada 31 Agustus 2016. Hari itu, Ibtu Rudiana bersama 3 anak buahnya, Bribka Gugun Gumilar, Bribka Dodi Irwanto dan Brigadir Andi Safrudin. Penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon ini menurut Aldi, sudah dimulai sejak mereka sampai di Polres Cirebon Kota. Aldi, Saka Tatal juga terpidana kasus Vina yang lain langsung disuruh jalan jongkok.
Bahkan Aldi mengaku rambutnya sampai dibakar polisi. Penganiayaan bahkan terus berlanjut sampai malam. Bahkan saat di lorong menuju sel, Aldi dipukul menggunakan gembok. Kesadisan anak buah Ibtu Rudiana ini sampai menyuruh terpidana kasus Vina Cirebon minum air kencing sendiri. Aldi ingat betul dari sejumlah polisi yang menyiksanya, ada 2 anak buah Ibtu Rudiana yang bertindak paling sadis. Mereka menurut Aldi adalah Gugun Gumilar dan Aris Papua. Ibtu Rudiana membantah telah melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana malah mengaku bahwa pihaknya memiliki cara khusus sampai akhirnya terpidana mengakui perbuatannya di kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana mengatakan ucapannya terbukti lewat foto dokumentasi saat menyerahkan terpidana kasus Vina Cirebon. Herwanto, praktisi hukum mencibir pernyataan Ibtu Rudiana yang dianggap melenceng dari pokok permasalahan kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana dalam pembicaranya sempat mengatakan siap untuk sumpah pocong. Adapun sumpah pocong yang dilakukan Ibtu Rudiana bertujuan untuk meyakinkan publik, jika dirinya tidak mengerahkan Aep dan Dede untuk memberi kesaksian palsu. Pernyataan Ibtu Rudiana soal sumpah pocong itu membuat Herwanto heran. Menurutnya, pernyataan Ibtu Rudiana tak mencerminkan dirinya adalah seorang penegak hukum. Saya sendiri gak ngerti apa itu sumpah pocong. Saya bingung kalau ada penegak hukum, polisi ngomong saya siap sumpah pocong, kayaknya Pak Rudiana gak percaya diri, ucapnya. Seharusnya, idealnya bilang saya siap diperiksa untuk mempertanggungjawabkan sesuatu yang saya tahu. Nah itu kan saya mendengarnya lebih enak, sambungnya. Lebih lanjut, Herwanto ogah mengambil kesimpulan atas ucapan sumpah pocong. Kalau sumpah pocong, saya sulit untuk mengambil kesimpulan kalau ada penegak hukum ngomong saya siap sumpah pocong, bebernya. Tak hanya itu, Herwanto juga menyoroti kalimat hak mempertahankan nyawa anak. Menurut Herwanto penggunaan kalimat seperti itu sedikit kurang masuk akal. Kendati demikian, Herwanto menaruh rasa simpatik terhadap Ibtu Rudiana yang berani muncul. Aep keceplosan malah bongkar kebohongan sendiri, tak bertemu Rudiana di SMP. Aep keceplosan mengungkap kebohongan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Keterangan Aep ternyata berbeda dengan kesaksian Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana saat sidang kasus Vina Cirebon. Dalam kesaksian di sidang kasus Vina Cirebon, Bribka Gugun Gumilar mengaku bertemu Dede Riswanto dan Aep di tempat cuci mobil, Jalan Perjuangan Cirebon pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Lalu, Ibtu Rudiana memperlihatkan foto motor Eki pada Dede Riswanto dan Aep. Berdasar kesaksian Bribka Gugun Gumilar, Aep dan Dede Riswanto mengaku melihat peristiwa pengejaran dan pelemparan terhadap Eki Vina pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Salah satu yang mengejar ciri-cirinya menggunakan tensoplas di kening dekat alis, tulis kesaksian Bribka Gugun Gumilar di hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon. Pun dengan Ibtu Rudiana yang mengaku bertemu Aep dan Dede Riswanto di tempat cuci mobil. Tanggal 31 Agustus setelah saya datang ke depan SMP 11 bertemu A dan D dan dia menyampaikan melihat kejadian tanggal 27. Sebagai orang tua memiliki keyakinan untuk mencari tahu, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengaku Dede dan Aep hanya salah satu dari sejumlah orang yang ditanyai olehnya pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Saat kami berempat mencari informasi ke TKP penemuan mayat coba cari CCTV, jam 2 melintas Alfamart, saya melihat Aep dan Dede nongkrong di depan cuci mobil, kami samperin. Saya mendasari informasi Aep dan Dede dia melihat pada malam minggu ada upaya pengejaran dan penganiayaan kemudian dia menyampaikan motornya warna hijau saya memperlihatkan motor yang di Polsek Talun, kata Ibtu Rudiana. Namun keterangan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana justru berbeda dengan pengakuan Aep. Aep mengaku bertemu Ibtu Rudiana di Polresta Cirebon, bukan di tempat cuci mobil. Tanggal 31 Agustus saya di Polres, kata Aep. Aep mengaku dipanggil ke Polresta Cirebon untuk dimintai keterangan oleh penyidik kasus Vina Cirebon.
Padahal Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana menerangkan bahwa mereka mendapat informasi terkait keberadaan terpidana kasus Vina Cirebon dari telepon AEP. Saya dipanggil ke Polres untuk dimintai keterangan di situ oleh penyidik, kata AEP. AEP menekankan pengakuan Dede Riswanto adalah bohong. AEP mengaku tidak pernah diarahkan Ibtu Rudiana dalam memberi kesaksian. Keterangan Dede tidak benar. Dijemput Rudiana, tidak pernah mengarahkan, kata AEP. AEP keceplosan mengungkap kebohongan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Keterangan AEP ternyata berbeda dengan kesaksian Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana saat sidang kasus Vina Cirebon. Dalam kesaksian di sidang kasus Vina Cirebon, Bribka Gugun Gumilar mengaku bertemu Dede Riswanto dan AEP di tempat cuci mobil, Jalan Perjuangan Cirebon pada 31 Agustus 2016. Lalu, Ibtu Rudiana memperlihatkan foto motor Eki pada Dede Riswanto dan AEP. Berdasar kesaksian Bribka Gugun Gumilar, AEP dan Dede Riswanto mengaku melihat peristiwa pengejaran dan pelemparan terhadap Eki Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016. Pun dengan Ibtu Rudiana yang mengaku bertemu AEP dan Dede Riswanto di tempat cuci mobil. Ibtu Rudiana mengaku Dede dan AEP hanya salah satu dari sejumlah orang yang ditanyai olehnya pada 31 Agustus 2016. Saat kami berempat mencari informasi ke TKP penemuan mayat coba cari CCTV, jam 2 melintas Alfamart, saya melihat AEP dan Dede nongkrong di depan cuci mobil, kami samperin. Saya mendasari informasi AEP dan Dede dia melihat pada malam minggu ada upaya pengejaran dan penganiayaan kemudian dia menyampaikan motornya warna hijau saya memperlihatkan motor yang di Polsek Talun, kata Ibtu Rudiana. Namun keterangan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana justru berbeda dengan pengakuan AEP. AEP mengaku bertemu Ibtu Rudiana di Polresta Cirebon, bukan di tempat cuci mobil. AEP mengaku dipanggil ke Polresta Cirebon untuk dimintai keterangan oleh penyidik kasus Vina Cirebon. Padahal Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana menerangkan bahwa mereka mendapat informasi terkait keberadaan terpidana kasus Vina Cirebon dari telepon AEP. AEP menekankan pengakuan Dede Riswanto adalah bohong. AEP mengaku tidak pernah diarahkan Ibtu Rudiana dalam memberi kesaksian. Gugun Gumilar melakukan penyiksaan sadis terhadap 8 terpidana kasus Vina Cirebon. Dari sejumlah polisi, Gugun Gumilar disebut-sebut sebagai yang paling sadis menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Walau bertindak sadis terhadap manusia, namun Gugun Gumilar tetap dibela oleh komandannya. Komandan Gugun Gumilar bahkan menyebut penyiksaan tersebut sebagai cara khusus agar pelaku mengakui perbuatannya. Penyiksaan oleh polisi diungkap Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina Cirebon. Aldi bercerita ia ikut ditangkap Ibtu Rudiana bersama Saka Tatal, Eko, Eka, Jaya, Supriyanto, Sudirman dan Hadi pada 31 Agustus 2016. Hari itu, Ibtu Rudiana bersama 3 anak buahnya, Bribka Gugun Gumilar, Bribka Dodi Irwanto dan Brigadir Andi Safrudin. Penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon ini menurut Aldi, sudah dimulai sejak mereka sampai di Polres Cirebon Kota. Aldi, Saka Tatal juga terpidana kasus Vina yang lain langsung disuruh jalan jongkok. Bahkan Aldi mengaku rambutnya sampai dibakar polisi. Penganiayaan bahkan terus berlanjut sampai malam. Bahkan saat di lorong menuju sel, Aldi dipukul menggunakan gembok. Kesadisan anak buah Ibtu Rudiana ini sampai menyuruh terpidana kasus Vina Cirebon minum air kencing sendiri. Aldi ingat betul dari sejumlah polisi yang menyiksanya, ada 2 anak buah Ibtu Rudiana yang bertindak paling sadis. Mereka menurut Aldi adalah Gugun Gumilar dan Aris Papua. Ibtu Rudiana membantah telah melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana malah mengaku bahwa pihaknya memiliki cara khusus sampai akhirnya terpidana mengakui perbuatannya di kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana mengatakan ucapannya terbukti lewat foto dokumentasi saat menyerahkan terpidana kasus Vina Cirebon. Herwanto, praktisi hukum mencibir pernyataan Ibtu Rudiana yang dianggap melenceng dari pokok permasalahan kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana dalam pembicaranya sempat mengatakan siap untuk sumpah pocong.
Adapun sumpah pocong yang dilakukan Ibtu Rudiana bertujuan untuk meyakinkan publik jika dirinya tidak mengerahkan Aep dan Dede untuk memberi kesaksian palsu. Pernyataan Ibtu Rudiana soal sumpah pocong itu membuat Herwanto heran. Menurutnya, pernyataan Ibtu Rudiana tak mencerminkan dirinya adalah seorang penegak hukum. Saya sendiri gak ngerti apa itu sumpah pocong. Saya bingung kalau ada penegak hukum, polisi ngomong saya siap sumpah pocong, kayaknya Pak Rudiana gak percaya diri, ucapnya. Seharusnya, idealnya bilang saya siap diperiksa untuk mempertanggungjawabkan sesuatu yang saya tahu. Nah itu kan saya mendengarnya lebih enak, sambungnya. Lebih lanjut, Herwanto ogah mengambil kesimpulan atas ucapan sumpah pocong. Kalau sumpah pocong, saya sulit untuk mengambil kesimpulan kalau ada penegak hukum ngomong saya siap sumpah pocong, bebernya. Tak hanya itu, Herwanto juga menyoroti kalimat hak mempertahankan nyawa anak. Menurut Herwanto penggunaan kalimat seperti itu sedikit kurang masuk akal. Kendati demikian, Herwanto menaruh rasa simpatik terhadap Ibtu Rudiana yang berani muncul. Aep keceplosan malah bongkar kebohongan sendiri, tak bertemu Rudiana di SMP. Aep keceplosan mengungkap kebohongan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Keterangan Aep ternyata berbeda dengan kesaksian Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana saat sidang kasus Vina Cirebon. Dalam kesaksian di sidang kasus Vina Cirebon, Bribka Gugun Gumilar mengaku bertemu Dede Riswanto dan Aep di tempat cuci mobil, Jalan Perjuangan Cirebon pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Lalu, Ibtu Rudiana memperlihatkan foto motor Eki pada Dede Riswanto dan Aep. Berdasar kesaksian Bribka Gugun Gumilar, Aep dan Dede Riswanto mengaku melihat peristiwa pengejaran dan pelemparan terhadap Eki Vina pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Salah satu yang mengejar ciri-cirinya menggunakan tensoplas di kening dekat alis, tulis kesaksian Bribka Gugun Gumilar di hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon. Pun dengan Ibtu Rudiana yang mengaku bertemu Aep dan Dede Riswanto di tempat cuci mobil. Tanggal 31 Agustus setelah saya datang ke depan SMP 11 bertemu A dan D dan dia menyampaikan melihat kejadian tanggal 27. Sebagai orang tua memiliki keyakinan untuk mencari tahu, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengaku Dede dan Aep hanya salah satu dari sejumlah orang yang ditanyai olehnya pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Saat kami berempat mencari informasi ke TKP penemuan mayat coba cari CCTV, jam 2 melintas Alfamart, saya melihat Aep dan Dede nongkrong di depan cuci mobil, kami samperin. Saya mendasari informasi Aep dan Dede dia melihat pada malam minggu ada upaya pengejaran dan penganiayaan kemudian dia menyampaikan motornya warna hijau saya memperlihatkan motor yang di Polsek Talun, kata Ibtu Rudiana. Namun keterangan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana justru berbeda dengan pengakuan Aep. Aep mengaku bertemu Ibtu Rudiana di Polresta Cirebon, bukan di tempat cuci mobil. Tanggal 31 Agustus saya di Polres, kata Aep. Aep mengaku dipanggil ke Polresta Cirebon untuk dimintai keterangan oleh penyidik kasus Vina Cirebon. Padahal Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana menerangkan bahwa mereka mendapat informasi terkait keberadaan terpidana kasus Vina Cirebon dari telepon Aep. Saya dipanggil ke Polres untuk dimintai keterangan di situ oleh penyidik, kata Aep. Aep menekankan pengakuan Dede Riswanto adalah bohong. Aep mengaku tidak pernah diarahkan Ibtu Rudiana dalam memberi kesaksian. Keterangan Dede tidak benar. Dijemput Rudiana, tidak pernah mengarahkan, kata Aep. Aep keceplosan mengungkap kebohongan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Keterangan Aep ternyata berbeda dengan kesaksian Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana saat sidang kasus Vina Cirebon. Dalam kesaksian di sidang kasus Vina Cirebon, Bribka Gugun Gumilar mengaku bertemu Dede Riswanto dan Aep di tempat cuci mobil, Jalan Perjuangan Cirebon pada 31 Agustus 2016. Lalu, Ibtu Rudiana memperlihatkan foto motor Eki pada Dede Riswanto dan Aep. Berdasar kesaksian Bribka Gugun Gumilar,
Aep dan Dede Riswanto mengaku melihat peristiwa pengejaran dan pelemparan terhadap Eki Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016. Pun dengan Ibtu Rudiana yang mengaku bertemu Aep dan Dede Riswanto di tempat cuci mobil. Ibtu Rudiana mengaku Dede dan Aep hanya salah satu dari sejumlah orang yang ditanyai olehnya pada 31 Agustus 2016. Saat kami berempat mencari informasi ke TKP penemuan mayat coba cari CCTV, jam 2 melintas Alfamart. Saya melihat Aep dan Dede nongkrong di depan cuci mobil, kami samperin. Saya mendasari informasi Aep dan Dede dia melihat pada malam minggu ada upaya pengejaran dan penganiayaan kemudian dia menyampaikan motornya warna hijau saya memperlihatkan motor yang di Polsek Talun, kata Ibtu Rudiana. Namun keterangan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana justru berbeda dengan pengakuan Aep. Aep mengaku bertemu Ibtu Rudiana di Polresta Cirebon, bukan di tempat cuci mobil. Aep mengaku dipanggil ke Polresta Cirebon untuk dimintai keterangan oleh penyidik kasus Vina Cirebon. Padahal Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana menerangkan bahwa mereka mendapat informasi terkait keberadaan terpidana kasus Vina Cirebon dari telepon Aep. Aep menekankan pengakuan Dede Riswanto adalah bohong. Aep mengaku tidak pernah diarahkan Ibtu Rudiana dalam memberi kesaksian. Gugun Gumilar melakukan penyiksaan sadis terhadap 8 terpidana kasus Vina Cirebon. Dari sejumlah polisi, Gugun Gumilar disebut-sebut sebagai yang paling sadis menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Walau bertindak sadis terhadap manusia, namun Gugun Gumilar tetap dibela oleh komandannya. Komandan Gugun Gumilar bahkan menyebut penyiksaan tersebut sebagai cara khusus agar pelaku mengakui perbuatannya. Penyiksaan oleh polisi diungkap Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina Cirebon. Aldi bercerita ia ikut ditangkap Ibtu Rudiana bersama Saka Tatal, Eko, Eka, Jaya, Supriyanto, Sudirman dan Hadi pada 31 Agustus 2016. Hari itu, Ibtu Rudiana bersama 3 anak buahnya, Bribka Gugun Gumilar, Bribka Dodi Irwanto dan Brigadir Andi Safrudin. Penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon ini menurut Aldi, sudah dimulai sejak mereka sampai di Polres Cirebon Kota. Aldi, Saka Tatal juga terpidana kasus Vina yang lain langsung disuruh jalan jongkok. Bahkan Aldi mengaku rambutnya sampai dibakar polisi. Penganiayaan bahkan terus berlanjut sampai malam. Bahkan saat di lorong menuju sel, Aldi dipukul menggunakan gembok. Kesadisan anak buah Ibtu Rudiana ini sampai menyuruh terpidana kasus Vina Cirebon minum air kencing sendiri. Aldi ingat betul dari sejumlah polisi yang menyiksanya, ada 2 anak buah Ibtu Rudiana yang bertindak paling sadis. Mereka menurut Aldi adalah Gugun Gumilar dan Aris Papua. Ibtu Rudiana membantah telah melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana malah mengaku bahwa pihaknya memiliki cara khusus sampai akhirnya terpidana mengakui perbuatannya di kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana mengatakan ucapannya terbukti lewat foto dokumentasi saat menyerahkan terpidana kasus Vina Cirebon. Herwanto, praktisi hukum mencibir pernyataan Ibtu Rudiana yang dianggap melenceng dari pokok permasalahan kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana dalam pembicaranya sempat mengatakan siap untuk sumpah pocong. Adapun sumpah pocong yang dilakukan Ibtu Rudiana bertujuan untuk meyakinkan publik, jika dirinya tidak mengerahkan Aep dan Dede untuk memberi kesaksian palsu. Pernyataan Ibtu Rudiana soal sumpah pocong itu membuat Herwanto heran. Menurutnya, pernyataan Ibtu Rudiana tak mencerminkan dirinya adalah seorang penegak hukum. Saya sendiri gak ngerti apa itu sumpah pocong. Saya bingung kalau ada penegak hukum, polisi ngomong saya siap sumpah pocong, kayaknya Pak Rudiana gak percaya diri, ucapnya. Seharusnya, idealnya bilang saya siap diperiksa untuk mempertanggungjawabkan sesuatu yang saya tahu. Nah itu kan saya mendengarnya lebih enak, sambungnya. Lebih lanjut, Herwanto ogah mengambil kesimpulan atas ucapan sumpah pocong. Kalau sumpah pocong, saya sulit untuk mengambil kesimpulan kalau ada penegak hukum ngomong saya siap sumpah pocong, bebernya. Tak hanya itu, Herwanto juga menyoroti kalimat hak mempertahankan nyawa anak. Menurut Herwanto penggunaan kalimat seperti itu sedikit kurang masuk akal. Kendati demikian, Herwanto menaruh rasa simpatik terhadap Ibtu Rudiana yang berani muncul. Aep keceplosan malah bongkar kebohongan sendiri, tak bertemu Rudiana di SMP.
AEP keceplosan mengungkap kebohongan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Keterangan AEP ternyata berbeda dengan kesaksian Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana saat sidang kasus Vina Cirebon. Dalam kesaksian di sidang kasus Vina Cirebon, Bribka Gugun Gumilar mengaku bertemu Dede Riswanto dan AEP di tempat cuci mobil, Jalan Perjuangan Cirebon pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Lalu, Ibtu Rudiana memperlihatkan foto motor Eki pada Dede Riswanto dan AEP. Berdasar kesaksian Bribka Gugun Gumilar, AEP dan Dede Riswanto mengaku melihat peristiwa pengejaran dan pelemparan terhadap Eki Vina pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Salah satu yang mengejar ciri-cirinya menggunakan tensoplas di kening dekat alis, tulis kesaksian Bribka Gugun Gumilar di hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon. Pun dengan Ibtu Rudiana yang mengaku bertemu AEP dan Dede Riswanto di tempat cuci mobil. Tanggal 31 Agustus setelah saya datang ke depan SMP 11 bertemu A dan D dan dia menyampaikan melihat kejadian tanggal 27. Sebagai orang tua memiliki keyakinan untuk mencari tahu, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengaku Dede dan AEP hanya salah satu dari sejumlah orang yang ditanyai olehnya pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Saat kami berempat mencari informasi ke TKP penemuan mayat coba cari CCTV, jam 2 melintas Alfamart, saya melihat AEP dan Dede nongkrong di depan cuci mobil, kami samperin. Saya mendasari informasi AEP dan Dede dia melihat pada malam minggu ada upaya pengejaran dan penganiayaan kemudian dia menyampaikan motornya warna hijau saya memperlihatkan motor yang di Polsek Talun, kata Ibtu Rudiana. Namun keterangan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana justru berbeda dengan pengakuan AEP. AEP mengaku bertemu Ibtu Rudiana di Polresta Cirebon, bukan di tempat cuci mobil. Tanggal 31 Agustus saya di Polres, kata AEP. AEP mengaku dipanggil ke Polresta Cirebon untuk dimintai keterangan oleh penyidik kasus Vina Cirebon. Padahal Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana menerangkan bahwa mereka mendapat informasi terkait keberadaan terpidana kasus Vina Cirebon dari telepon AEP. Saya dipanggil ke Polres untuk dimintai keterangan di situ oleh penyidik, kata AEP. AEP menekankan pengakuan Dede Riswanto adalah bohong. AEP mengaku tidak pernah diarahkan Ibtu Rudiana dalam memberi kesaksian. Keterangan Dede tidak benar. Dijemput Rudiana, tidak pernah. Tidak pernah mengarahkan, kata AEP. AEP keceplosan mengungkap kebohongan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Keterangan AEP ternyata berbeda dengan kesaksian Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana saat sidang kasus Vina Cirebon. Dalam kesaksian di sidang kasus Vina Cirebon, Bribka Gugun Gumilar mengaku bertemu Dede Riswanto dan AEP di tempat cuci mobil, Jalan Perjuangan Cirebon pada 31 Agustus 2016. Lalu, Ibtu Rudiana memperlihatkan foto motor Eki pada Dede Riswanto dan AEP. Berdasar kesaksian Bribka Gugun Gumilar, AEP dan Dede Riswanto mengaku melihat peristiwa pengejaran dan pelemparan terhadap Eki Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016. Pun dengan Ibtu Rudiana yang mengaku bertemu AEP dan Dede Riswanto di tempat cuci mobil. Ibtu Rudiana mengaku Dede dan AEP hanya salah satu dari sejumlah orang yang ditanyai olehnya pada 31 Agustus 2016. Saat kami berempat mencari informasi ke TKP penemuan mayat coba cari CCTV, jam 2 melintas Alfamart. Saya melihat AEP dan Dede nongkrong di depan cuci mobil, kami samperin. Saya mendasari informasi AEP dan Dede dia melihat pada malam minggu ada upaya pengejaran dan penganiayaan kemudian dia menyampaikan motornya warna hijau saya memperlihatkan motor yang di Polsek Talun, kata Ibtu Rudiana. Namun keterangan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana justru berbeda dengan pengakuan AEP. AEP mengaku bertemu Ibtu Rudiana di Polresta Cirebon, bukan di tempat cuci mobil. AEP mengaku dipanggil ke Polresta Cirebon untuk dimintai keterangan oleh penyidik kasus Vina Cirebon. Padahal Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana menerangkan bahwa mereka mendapat informasi terkait keberadaan terpidana kasus Vina Cirebon dari telepon AEP. AEP menekankan pengakuan Dede Riswanto adalah bohong.
AF mengaku tidak pernah diarahkan Ibtu Rudiana dalam memberi kesaksian. Gugun Gumilar melakukan penyiksaan sadis terhadap 8 terpidana kasus Vina Cirebon. Dari sejumlah polisi, Gugun Gumilar disebut-sebut sebagai yang paling sadis menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Walau bertindak sadis terhadap manusia, namun Gugun Gumilar tetap dibela oleh komandannya. Komandan Gugun Gumilar bahkan menyebut penyiksaan tersebut sebagai cara khusus agar pelaku mengakui perbuatannya. Penyiksaan oleh polisi diungkap Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina Cirebon. Aldi bercerita ia ikut ditangkap Ibtu Rudiana bersama Saka Tatal, Eko, Eka, Jaya, Supriyanto, Sudirman dan Hadi pada 31 Agustus 2016. Hari itu, Ibtu Rudiana bersama 3 anak buahnya, Bribka Gugun Gumilar, Bribka Dodi Irwanto dan Brigadir Andi Safrudin. Penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon ini menurut Aldi, sudah dimulai sejak mereka sampai di Polres Cirebon Kota. Aldi, Saka Tatal juga terpidana kasus Vina yang lain langsung disuruh jalan jongkok. Bahkan Aldi mengaku rambutnya sampai dibakar polisi. Penganiayaan bahkan terus berlanjut sampai malam. Bahkan saat di lorong menuju sel, Aldi dipukul menggunakan gembok. Kesadisan anak buah Ibtu Rudiana ini sampai menyuruh terpidana kasus Vina Cirebon minum air kencing sendiri. Aldi ingat betul dari sejumlah polisi yang menyiksanya, ada 2 anak buah Ibtu Rudiana yang bertindak paling sadis. Mereka menurut Aldi adalah Gugun Gumilar dan Aris Papua. Ibtu Rudiana membantah telah melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana malah mengaku bahwa pihaknya memiliki cara khusus sampai akhirnya terpidana mengakui perbuatannya di kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana mengatakan ucapannya terbukti lewat foto dokumentasi saat menyerahkan terpidana kasus Vina Cirebon. Herwanto, praktisi hukum mencibir pernyataan Ibtu Rudiana yang dianggap melenceng dari pokok permasalahan kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana dalam pembicaranya sempat mengatakan siap untuk sumpah pocong. Adapun sumpah pocong yang dilakukan Ibtu Rudiana bertujuan untuk meyakinkan publik, jika dirinya tidak mengerahkan AF dan DD untuk memberi kesaksian palsu. Pernyataan Ibtu Rudiana soal sumpah pocong itu membuat Herwanto heran. Menurutnya, pernyataan Ibtu Rudiana tak mencerminkan dirinya adalah seorang penegak hukum. Saya sendiri gak ngerti apa itu sumpah pocong. Saya bingung kalau ada penegak hukum, polisi ngomong saya siap sumpah pocong, kayaknya Pak Rudiana gak percaya diri, ucapnya. Seharusnya, idealnya bilang saya siap diperiksa untuk mempertanggungjawabkan sesuatu yang saya tahu. Nah itu kan saya mendengarnya lebih enak, sambungnya. Lebih lanjut, Herwanto ogah mengambil kesimpulan atas ucapan sumpah pocong. Kalau sumpah pocong, saya sulit untuk mengambil kesimpulan kalau ada penegak hukum ngomong saya siap sumpah pocong, bebernya. Tak hanya itu, Herwanto juga menyoroti kalimat hak mempertahankan nyawa anak. Menurut Herwanto penggunaan kalimat seperti itu sedikit kurang masuk akal. Kendati demikian, Herwanto menaruh rasa simpatik terhadap Ibtu Rudiana yang berani muncul. AF keceplosan malah bongkar kebohongan sendiri, tak bertemu Rudiana di SMP. AF keceplosan mengungkap kebohongan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Keterangan AF ternyata berbeda dengan kesaksian Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana saat sidang kasus Vina Cirebon. Dalam kesaksian di sidang kasus Vina Cirebon, Bribka Gugun Gumilar mengaku bertemu Dede Riswanto dan AF di tempat cuci mobil, Jalan Perjuangan Cirebon pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Lalu, Ibtu Rudiana memperlihatkan foto motor Eki pada Dede Riswanto dan AF. Berdasar kesaksian Bribka Gugun Gumilar, AF dan Dede Riswanto mengaku melihat peristiwa pengejaran dan pelemparan terhadap Eki Vina pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Salah satu yang mengejar ciri-cirinya menggunakan tensoplas di kening dekat alis, tulis kesaksian Bribka Gugun Gumilar di hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon. Pun dengan Ibtu Rudiana yang mengaku bertemu AF dan Dede Riswanto di tempat cuci mobil. Tanggal 31 Agustus setelah saya datang ke depan SMP 11 bertemu A dan D dan dia menyampaikan melihat kejadian tanggal 27,
Sebagai orang tua memiliki keyakinan untuk mencari tahu, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengaku Dede dan Aep hanya salah satu dari sejumlah orang yang ditanyai olehnya pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Saat kami berempat mencari informasi ke TKP penemuan mayat coba cari CCTV, jam 2 melintas Alfamart, saya melihat Aep dan Dede nongkrong di depan cuci mobil, kami samperin. Saya mendasari informasi Aep dan Dede, dia melihat pada malam minggu ada upaya pengejaran dan penganiayaan, kemudian dia menyampaikan motornya warna hijau, saya memperlihatkan motor yang di Polsek Talun, kata Ibtu Rudiana. Namun keterangan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana justru berbeda dengan pengakuan Aep. Aep mengaku bertemu Ibtu Rudiana di Polresta Cirebon, bukan di tempat cuci mobil. Tanggal 31 Agustus saya di Polres, kata Aep. Aep mengaku dipanggil ke Polresta Cirebon untuk dimintai keterangan oleh penyidik kasus Vina Cirebon. Padahal Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana menerangkan bahwa mereka mendapat informasi terkait keberadaan terpidana kasus Vina Cirebon dari telepon Aep. Saya dipanggil ke Polres untuk dimintai keterangan di situ oleh penyidik, kata Aep. Aep menekankan pengakuan Dede Riswanto adalah bohong. Aep mengaku tidak pernah diarahkan Ibtu Rudiana dalam memberi kesaksian. Keterangan Dede tidak benar, dijemput Rudiana, tidak pernah mengarahkan, kata Aep. Aep keceplosan mengungkap kebohongan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Keterangan Aep ternyata berbeda dengan kesaksian Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana saat sidang kasus Vina Cirebon. Dalam kesaksian di sidang kasus Vina Cirebon, Bribka Gugun Gumilar mengaku bertemu Dede Riswanto dan Aep di tempat cuci mobil, Jalan Perjuangan Cirebon pada 31 Agustus 2016. Lalu, Ibtu Rudiana memperlihatkan foto motor Eki pada Dede Riswanto dan Aep. Berdasar kesaksian Bribka Gugun Gumilar, Aep dan Dede Riswanto mengaku melihat peristiwa pengejaran dan pelemparan terhadap Eki Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016. Pun dengan Ibtu Rudiana yang mengaku bertemu Aep dan Dede Riswanto di tempat cuci mobil. Ibtu Rudiana mengaku Dede dan Aep hanya salah satu dari sejumlah orang yang ditanyai olehnya pada 31 Agustus 2016. Saat kami berempat mencari informasi ke TKP penemuan mayat coba cari CCTV, jam 2 melintas Alfamart. Saya melihat Aep dan Dede nongkrong di depan cuci mobil, kami samperin. Saya mendasari informasi Aep dan Dede, dia melihat pada malam minggu ada upaya pengejaran dan penganiayaan, kemudian dia menyampaikan motornya warna hijau, saya memperlihatkan motor yang di Polsek Talun, kata Ibtu Rudiana. Namun keterangan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana justru berbeda dengan pengakuan Aep. Aep mengaku bertemu Ibtu Rudiana di Polresta Cirebon, bukan di tempat cuci mobil. Aep mengaku dipanggil ke Polresta Cirebon untuk dimintai keterangan oleh penyidik kasus Vina Cirebon. Padahal Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana menerangkan bahwa mereka mendapat informasi terkait keberadaan terpidana kasus Vina Cirebon dari telepon Aep. Aep menekankan pengakuan Dede Riswanto adalah bohong. Aep mengaku tidak pernah diarahkan Ibtu Rudiana dalam memberi kesaksian. Gugun Gumilar melakukan penyiksaan sadis terhadap 8 terpidana kasus Vina Cirebon. Dari sejumlah polisi, Gugun Gumilar disebut-sebut sebagai yang paling sadis menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Walau bertindak sadis terhadap manusia, namun Gugun Gumilar tetap dibela oleh komandannya. Komandan Gugun Gumilar bahkan menyebut penyiksaan tersebut sebagai cara khusus agar pelaku mengakui perbuatannya. Penyiksaan oleh polisi diungkap Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina Cirebon. Aldi bercerita ia ikut ditangkap Ibtu Rudiana bersama Saka Tatal, Eko, Eka, Jaya, Supriyanto, Sudirman dan Hadi pada 31 Agustus 2016. Hari itu, Ibtu Rudiana bersama 3 anak buahnya, Bribka Gugun Gumilar, Bribka Dodi Irwanto dan Brigadir Andi Safrudin. Penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon ini menurut Aldi, sudah dimulai sejak mereka sampai di Polres Cirebon Kota. Aldi, Saka Tatal juga terpidana kasus Vina yang lain langsung disuruh jalan jongkok. Bahkan Aldi mengaku rambutnya sampai dibakar polisi. Penganiayaan bahkan terus berlanjut sampai malam.
Bahkan saat di lorong menuju sel, Aldi dipukul menggunakan gembok. Kesadisan anak buah Ibtu Rudiana ini sampai menyuruh terpidana kasus Vina Cirebon minum air kencing sendiri. Aldi ingat betul dari sejumlah polisi yang menyiksanya, ada 2 anak buah Ibtu Rudiana yang bertindak paling sadis. Mereka menurut Aldi adalah Gugun Gumilar dan Aris Papua. Ibtu Rudiana membantah telah melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana malah mengaku bahwa pihaknya memiliki cara khusus sampai akhirnya terpidana mengakui perbuatannya di kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana mengatakan ucapannya terbukti lewat foto dokumentasi saat menyerahkan terpidana kasus Vina Cirebon. Herwanto, praktisi hukum mencibir pernyataan Ibtu Rudiana yang dianggap melenceng dari pokok permasalahan kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana dalam pembicaranya sempat mengatakan siap untuk sumpah pocong. Adapun sumpah pocong yang dilakukan Ibtu Rudiana bertujuan untuk meyakinkan publik, jika dirinya tidak mengerahkan Aep dan Dede untuk memberi kesaksian palsu. Pernyataan Ibtu Rudiana soal sumpah pocong itu membuat Herwanto heran. Menurutnya, pernyataan Ibtu Rudiana tak mencerminkan dirinya adalah seorang penegak hukum. Saya sendiri gak ngerti apa itu sumpah pocong. Saya bingung kalau ada penegak hukum, polisi ngomong saya siap sumpah pocong, kayaknya Pak Rudiana gak percaya diri, ucapnya. Seharusnya, idealnya bilang saya siap diperiksa untuk mempertanggungjawabkan sesuatu yang saya tahu. Nah itu kan saya mendengarnya lebih enak, sambungnya. Lebih lanjut, Herwanto ogah mengambil kesimpulan atas ucapan sumpah pocong. Kalau sumpah pocong, saya sulit untuk mengambil kesimpulan kalau ada penegak hukum ngomong saya siap sumpah pocong, bebernya. Tak hanya itu, Herwanto juga menyoroti kalimat hak mempertahankan nyawa anak. Menurut Herwanto penggunaan kalimat seperti itu sedikit kurang masuk akal. Kendati demikian, Herwanto menaruh rasa simpatik terhadap Ibtu Rudiana yang berani muncul. Aep keceplosan malah bongkar kebohongan sendiri. Tak bertemu Rudiana di SMP. Aep keceplosan mengungkap kebohongan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Keterangan Aep ternyata berbeda dengan kesaksian Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana saat sidang kasus Vina Cirebon. Dalam kesaksian di sidang kasus Vina Cirebon, Bribka Gugun Gumilar mengaku bertemu Dede Riswanto dan Aep di tempat cuci mobil, Jalan Perjuangan Cirebon pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Lalu, Ibtu Rudiana memperlihatkan foto motor Eki pada Dede Riswanto dan Aep. Berdasar kesaksian Bribka Gugun Gumilar, Aep dan Dede Riswanto mengaku melihat peristiwa pengejaran dan pelemparan terhadap Eki Vina pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Salah satu yang mengejar ciri-cirinya menggunakan tensoplas di kening dekat alis, tulis kesaksian Bribka Gugun Gumilar di hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon. Pun dengan Ibtu Rudiana yang mengaku bertemu Aep dan Dede Riswanto di tempat cuci mobil. Tanggal 31 Agustus setelah saya datang ke depan SMP 11 bertemu A dan D dan dia menyampaikan melihat kejadian tanggal 27. Sebagai orang tua memiliki keyakinan untuk mencari tahu, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengaku Dede dan Aep hanya salah satu dari sejumlah orang yang ditanyai olehnya pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Saat kami berempat mencari informasi ke TKP penemuan mayat coba cari CCTV, jam 2 melintas Alfamart, saya melihat Aep dan Dede nongkrong di depan cuci mobil, kami samperin. Saya mendasari informasi Aep dan Dede dia melihat pada malam minggu ada upaya pengejaran dan penganiayaan kemudian dia menyampaikan motornya warna hijau saya memperlihatkan motor yang di Polsek Talun, kata Ibtu Rudiana. Namun keterangan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana justru berbeda dengan pengakuan Aep. Aep mengaku bertemu Ibtu Rudiana di Polresta Cirebon, bukan di tempat cuci mobil. Tanggal 31 Agustus saya di Polres, kata Aep. Aep mengaku dipanggil ke Polresta Cirebon untuk dimintai keterangan oleh penyidik kasus Vina Cirebon. Padahal Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana menerangkan bahwa mereka mendapat informasi terkait keberadaan terpidana kasus Vina Cirebon dari telepon Aep.
Saya dipanggil ke Polres untuk dimintai keterangan di situ oleh penyidik, kata Aep. Aep menekankan pengakuan Dede Riswanto adalah bohong. Aep mengaku tidak pernah diarahkan Ibtu Rudiana dalam memberi kesaksian. Keterangan Dede tidak benar. Dijemput Rudiana, tidak pernah. Tidak pernah mengarahkan, kata Aep. Aep keceplosan mengungkap kebohongan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Keterangan Aep ternyata berbeda dengan kesaksian Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana saat sidang kasus Vina Cirebon. Dalam kesaksian di sidang kasus Vina Cirebon, Bribka Gugun Gumilar mengaku bertemu Dede Riswanto dan Aep di tempat cuci mobil, Jalan Perjuangan Cirebon pada 31 Agustus 2016. Lalu, Ibtu Rudiana memperlihatkan foto motor Eki pada Dede Riswanto dan Aep. Berdasar kesaksian Bribka Gugun Gumilar, Aep dan Dede Riswanto mengaku melihat peristiwa pengejaran dan pelemparan terhadap Eki Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016. Pun dengan Ibtu Rudiana yang mengaku bertemu Aep dan Dede Riswanto di tempat cuci mobil. Ibtu Rudiana mengaku Dede dan Aep hanya salah satu dari sejumlah orang yang ditanyai olehnya pada 31 Agustus 2016. Saat kami berempat mencari informasi ke TKP penemuan mayat coba cari CCTV, jam 2 melintas Alfamart, saya melihat Aep dan Dede nongkrong di depan cuci mobil, kami samperin. Saya mendasari informasi Aep dan Dede dia melihat pada malam minggu ada upaya pengejaran dan penganiayaan kemudian dia menyampaikan motornya warna hijau saya memperlihatkan motor yang di Polsek Talun, kata Ibtu Rudiana. Namun keterangan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana justru berbeda dengan pengakuan Aep. Aep mengaku bertemu Ibtu Rudiana di Polresta Cirebon, bukan di tempat cuci mobil. Aep mengaku dipanggil ke Polresta Cirebon untuk dimintai keterangan oleh penyidik kasus Vina Cirebon. Padahal Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana menerangkan bahwa mereka mendapat informasi terkait keberadaan terpidana kasus Vina Cirebon dari telepon Aep. Aep menekankan pengakuan Dede Riswanto adalah bohong. Aep mengaku tidak pernah diarahkan Ibtu Rudiana dalam memberi kesaksian. Gugun Gumilar melakukan penyiksaan sadis terhadap 8 terpidana kasus Vina Cirebon. Dari sejumlah polisi, Gugun Gumilar disebut-sebut sebagai yang paling sadis menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Walau bertindak sadis terhadap manusia, namun Gugun Gumilar tetap dibela oleh komandannya. Komandan Gugun Gumilar bahkan menyebut penyiksaan tersebut sebagai cara khusus agar pelaku mengakui perbuatannya. Penyiksaan oleh polisi diungkap Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina Cirebon. Aldi bercerita ia ikut ditangkap Ibtu Rudiana bersama Saka Tatal, Eko, Eka, Jaya, Supriyanto, Sudirman dan Hadi pada 31 Agustus 2016. Hari itu, Ibtu Rudiana bersama 3 anak buahnya, Bribka Gugun Gumilar, Bribka Dodi Irwanto dan Brigadir Andi Safrudin. Penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon ini menurut Aldi, sudah dimulai sejak mereka sampai di Polres Cirebon Kota. Aldi, Saka Tatal juga terpidana kasus Vina yang lain langsung disuruh jalan jongkok. Bahkan Aldi mengaku rambutnya sampai dibakar polisi. Penganiayaan bahkan terus berlanjut sampai malam. Bahkan saat di lorong menuju sel, Aldi dipukul menggunakan gembok. Kesadisan anak buah Ibtu Rudiana ini sampai menyuruh terpidana kasus Vina Cirebon minum air kencing sendiri. Aldi ingat betul dari sejumlah polisi yang menyiksanya, ada 2 anak buah Ibtu Rudiana yang bertindak paling sadis. Mereka menurut Aldi adalah Gugun Gumilar dan Aris Papua. Ibtu Rudiana membantah telah melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana malah mengaku bahwa pihaknya memiliki cara khusus sampai akhirnya terpidana mengakui perbuatannya di kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana mengatakan ucapannya terbukti lewat foto dokumentasi saat menyerahkan terpidana kasus Vina Cirebon. Herwanto, praktisi hukum mencibir pernyataan Ibtu Rudiana yang dianggap melenceng dari pokok permasalahan kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana dalam pembicaranya sempat mengatakan siap untuk sumpah pocong. Adapun sumpah pocong yang dilakukan Ibtu Rudiana bertujuan untuk meyakinkan publik, jika dirinya tidak mengarahkan Aep dan Dede untuk memberi kesaksian palsu. Pernyataan Ibtu Rudiana soal sumpah pocong itu membuat Herwanto heran.
Menurutnya, pernyataan Ibtu Rudiana tak mencerminkan dirinya adalah seorang penegak hukum. Saya sendiri gak ngerti apa itu sumpah pocong. Saya bingung kalau ada penegak hukum, polisi ngomong saya siap sumpah pocong, kayaknya Pak Rudiana gak percaya diri, ucapnya. Seharusnya, idealnya bilang saya siap diperiksa untuk mempertanggungjawabkan sesuatu yang saya tahu. Nah itu kan saya mendengarnya lebih enak, sambungnya. Lebih lanjut, Herwanto ogah mengambil kesimpulan atas ucapan sumpah pocong. Kalau sumpah pocong, saya sulit untuk mengambil kesimpulan kalau ada penegak hukum ngomong saya siap sumpah pocong, bebernya. Tak hanya itu, Herwanto juga menyoroti kalimat hak mempertahankan nyawa anak. Menurut Herwanto penggunaan kalimat seperti itu sedikit kurang masuk akal. Kendati demikian, Herwanto menaruh rasa simpatik terhadap Ibtu Rudiana yang berani muncul. Aep keceplosan malah bongkar kebohongan sendiri, tak bertemu Rudiana di SMP. Aep keceplosan mengungkap kebohongan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Keterangan Aep ternyata berbeda dengan kesaksian Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana saat sidang kasus Vina Cirebon. Dalam kesaksian di sidang kasus Vina Cirebon, Bribka Gugun Gumilar mengaku bertemu Dede Riswanto dan Aep di tempat cuci mobil, Jalan Perjuangan Cirebon pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Lalu, Ibtu Rudiana memperlihatkan foto motor Eki pada Dede Riswanto dan Aep. Berdasar kesaksian Bribka Gugun Gumilar, Aep dan Dede Riswanto mengaku melihat peristiwa pengejaran dan pelemparan terhadap Eki Vina pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Salah satu yang mengejar ciri-cirinya menggunakan tensoplas di kening dekat alis, tulis kesaksian Bribka Gugun Gumilar di hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon. Pun dengan Ibtu Rudiana yang mengaku bertemu Aep dan Dede Riswanto di tempat cuci mobil. Tanggal 31 Agustus setelah saya datang ke depan SMP 11 bertemu A dan D dan dia menyampaikan melihat kejadian tanggal 27. Sebagai orang tua memiliki keyakinan untuk mencari tahu, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengaku Dede dan Aep hanya salah satu dari sejumlah orang yang ditanyai olehnya pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Saat kami berempat mencari informasi ke TKP penemuan mayat coba cari CCTV, jam 2 melintas Alfamart, saya melihat Aep dan Dede nongkrong di depan cuci mobil, kami samperin. Saya mendasari informasi Aep dan Dede dia melihat pada malam minggu ada upaya pengejaran dan penganiayaan kemudian dia menyampaikan motornya warna hijau saya memperlihatkan motor yang di Polsek Talun, kata Ibtu Rudiana. Namun keterangan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana justru berbeda dengan pengakuan Aep. Aep mengaku bertemu Ibtu Rudiana di Polresta Cirebon, bukan di tempat cuci mobil. Tanggal 31 Agustus saya di Polres, kata Aep. Aep mengaku dipanggil ke Polresta Cirebon untuk dimintai keterangan oleh penyidik kasus Vina Cirebon. Padahal Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana menerangkan bahwa mereka mendapat informasi terkait keberadaan terpidana kasus Vina Cirebon dari telepon Aep. Saya dipanggil ke Polres untuk dimintai keterangan di situ oleh penyidik, kata Aep. Aep menekankan pengakuan Dede Riswanto adalah bohong. Aep mengaku tidak pernah diarahkan Ibtu Rudiana dalam memberi kesaksian. Keterangan Dede tidak benar. Dijemput Rudiana, tidak pernah. Tidak pernah mengarahkan, kata Aep. Aep keceplosan mengungkap kebohongan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Keterangan Aep ternyata berbeda dengan kesaksian Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana saat sidang kasus Vina Cirebon. Dalam kesaksian di sidang kasus Vina Cirebon, Bribka Gugun Gumilar mengaku bertemu Dede Riswanto dan Aep di tempat cuci mobil, Jalan Perjuangan Cirebon pada 31 Agustus 2016. Lalu, Ibtu Rudiana memperlihatkan foto motor Eki pada Dede Riswanto dan Aep. Berdasar kesaksian Bribka Gugun Gumilar, Aep dan Dede Riswanto mengaku melihat peristiwa pengejaran dan pelemparan terhadap Eki Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016. Pun dengan Ibtu Rudiana yang mengaku bertemu Aep dan Dede Riswanto di tempat cuci mobil.
Ibtu Rudiana mengaku Dede dan Aep hanya salah satu dari sejumlah orang yang ditanyai olehnya pada 31 Agustus 2016. Saat kami berempat mencari informasi ke TKP penemuan mayat coba cari CCTV, jam 2 melintas Alfamart, saya melihat Aep dan Dede nongkrong di depan cuci mobil, kami samperin. Saya mendasari informasi Aep dan Dede dia melihat pada malam minggu ada upaya pengejaran dan penganiayaan kemudian dia menyampaikan motornya warna hijau saya memperlihatkan motor yang di Polsek Talun, kata Ibtu Rudiana. Namun keterangan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana justru berbeda dengan pengakuan Aep. Aep mengaku bertemu Ibtu Rudiana di Polresta Cirebon, bukan di tempat cuci mobil. Aep mengaku dipanggil ke Polresta Cirebon untuk dimintai keterangan oleh penyidik kasus Vina Cirebon. Padahal Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana menerangkan bahwa mereka mendapat informasi terkait keberadaan terpidana kasus Vina Cirebon dari telepon Aep. Aep menekankan pengakuan Dede Riswanto adalah bohong. Aep mengaku tidak pernah diarahkan Ibtu Rudiana dalam memberi kesaksian. Gugun Gumilar melakukan penyiksaan sadis terhadap 8 terpidana kasus Vina Cirebon. Dari sejumlah polisi, Gugun Gumilar disebut-sebut sebagai yang paling sadis menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Walau bertindak sadis terhadap manusia, namun Gugun Gumilar tetap dibela oleh komandannya. Komandan Gugun Gumilar bahkan menyebut penyiksaan tersebut sebagai cara khusus agar pelaku mengakui perbuatannya. Penyiksaan oleh polisi diungkap Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina Cirebon. Aldi bercerita ia ikut ditangkap Ibtu Rudiana bersama Saka Tatal, Eko, Eka, Jaya, Supriyanto, Sudirman dan Hadi pada 31 Agustus 2016. Hari itu, Ibtu Rudiana bersama 3 anak buahnya, Bribka Gugun Gumilar, Bribka Dodi Irwanto dan Brigadir Andi Safrudin. Penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon ini menurut Aldi, sudah dimulai sejak mereka sampai di Polres Cirebon Kota. Aldi, Saka Tatal juga terpidana kasus Vina yang lain langsung disuruh jalan jongkok. Bahkan Aldi mengaku rambutnya sampai dibakar polisi. Penganiayaan bahkan terus berlanjut sampai malam. Bahkan saat di lorong menuju sel, Aldi dipukul menggunakan gembok. Kesadisan anak buah Ibtu Rudiana ini sampai menyuruh terpidana kasus Vina Cirebon minum air kencing sendiri. Aldi ingat betul dari sejumlah polisi yang menyiksanya, ada 2 anak buah Ibtu Rudiana yang bertindak paling sadis. Mereka menurut Aldi adalah Gugun Gumilar dan Aris Papua. Ibtu Rudiana membantah telah melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana malah mengaku bahwa pihaknya memiliki cara khusus sampai akhirnya terpidana mengakui perbuatannya di kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana mengatakan ucapannya terbukti lewat foto dokumentasi saat menyerahkan terpidana kasus Vina Cirebon. Herwanto, praktisi hukum mencibir pernyataan Ibtu Rudiana yang dianggap melenceng dari pokok permasalahan kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana dalam pembicaranya sempat mengatakan siap untuk sumpah pocong. Adapun sumpah pocong yang dilakukan Ibtu Rudiana bertujuan untuk meyakinkan publik, jika dirinya tidak mengerahkan Aep dan Dede untuk memberi kesaksian palsu. Pernyataan Ibtu Rudiana soal sumpah pocong itu membuat Herwanto heran. Menurutnya, pernyataan Ibtu Rudiana tak mencerminkan dirinya adalah seorang penegak hukum. Saya sendiri gak ngerti apa itu sumpah pocong. Saya bingung kalau ada penegak hukum, polisi ngomong saya siap sumpah pocong, kayaknya Pak Rudiana gak percaya diri, ucapnya. Seharusnya, idealnya bilang saya siap diperiksa untuk mempertanggungjawabkan sesuatu yang saya tahu. Nah itu kan saya mendengarnya lebih enak, sambungnya. Lebih lanjut, Herwanto ogah mengambil kesimpulan atas ucapan sumpah pocong. Kalau sumpah pocong, saya sulit untuk mengambil kesimpulan kalau ada penegak hukum ngomong saya siap sumpah pocong, bebernya. Tak hanya itu, Herwanto juga menyoroti kalimat hak mempertahankan nyawa anak. Menurut Herwanto penggunaan kalimat seperti itu sedikit kurang masuk akal. Kendati demikian, Herwanto menaruh rasa simpatik terhadap Ibtu Rudiana yang berani muncul. Aep keceplosan malah bongkar kebohongan sendiri, tak bertemu Rudiana di SMP. Aep keceplosan mengungkap kebohongan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Keterangan Aep ternyata berbeda dengan kesaksian Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana saat sidang kasus Vina Cirebon.
Dalam kesaksian di sidang kasus Vina Cirebon, Bribka Gugun Gumilar mengaku bertemu Dede Riswanto dan Aep di tempat cuci mobil, Jalan Perjuangan Cirebon pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Lalu, Ibtu Rudiana memperlihatkan foto motor Eki pada Dede Riswanto dan Aep. Berdasar kesaksian Bribka Gugun Gumilar, Aep dan Dede Riswanto mengaku melihat peristiwa pengejaran dan pelemparan terhadap Eki Vina pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Salah satu yang mengejar ciri-cirinya menggunakan tensoplas di kening dekat alis, tulis kesaksian Bribka Gugun Gumilar di hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon. Pun dengan Ibtu Rudiana yang mengaku bertemu Aep dan Dede Riswanto di tempat cuci mobil. Tanggal 31 Agustus setelah saya datang ke depan SMP 11 bertemu A dan D dan dia menyampaikan melihat kejadian tanggal 27. Sebagai orang tua memiliki keyakinan untuk mencari tahu, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengaku Dede dan Aep hanya salah satu dari sejumlah orang yang ditanyai olehnya pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Saat kami berempat mencari informasi ke TKP penemuan mayat coba cari CCTV, jam 2 melintas Alfamart, saya melihat Aep dan Dede nongkrong di depan cuci mobil, kami samperin. Saya mendasari informasi Aep dan Dede dia melihat pada malam minggu ada upaya pengejaran dan penganiayaan kemudian dia menyampaikan motornya warna hijau saya memperlihatkan motor yang di Polsek Talun, kata Ibtu Rudiana. Namun keterangan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana justru berbeda dengan pengakuan Aep. Aep mengaku bertemu Ibtu Rudiana di Polresta Cirebon, bukan di tempat cuci mobil. Tanggal 31 Agustus saya di Polres, kata Aep. Aep mengaku dipanggil ke Polresta Cirebon untuk dimintai keterangan oleh penyidik kasus Vina Cirebon. Padahal Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana menerangkan bahwa mereka mendapat informasi terkait keberadaan terpidana kasus Vina Cirebon dari telepon Aep. Saya dipanggil ke Polres untuk dimintai keterangan di situ oleh penyidik, kata Aep. Aep menekankan pengakuan Dede Riswanto adalah bohong. Aep mengaku tidak pernah diarahkan Ibtu Rudiana dalam memberi kesaksian. Keterangan Dede tidak benar, dijemput Rudiana, tidak pernah mengarahkan, kata Aep. Aep keceplosan mengungkap kebohongan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Keterangan Aep ternyata berbeda dengan kesaksian Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana saat sidang kasus Vina Cirebon. Dalam kesaksian di sidang kasus Vina Cirebon, Bribka Gugun Gumilar mengaku bertemu Dede Riswanto dan Aep di tempat cuci mobil, Jalan Perjuangan Cirebon pada 31 Agustus 2016. Lalu, Ibtu Rudiana memperlihatkan foto motor Eki pada Dede Riswanto dan Aep. Berdasar kesaksian Bribka Gugun Gumilar, Aep dan Dede Riswanto mengaku melihat peristiwa pengejaran dan pelemparan terhadap Eki Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016. Pun dengan Ibtu Rudiana yang mengaku bertemu Aep dan Dede Riswanto di tempat cuci mobil. Ibtu Rudiana mengaku Dede dan Aep hanya salah satu dari sejumlah orang yang ditanyai olehnya pada 31 Agustus 2016. Saat kami berempat mencari informasi ke TKP penemuan mayat coba cari CCTV, jam 2 melintas Alfamart, saya melihat Aep dan Dede nongkrong di depan cuci mobil, kami samperin. Saya mendasari informasi Aep dan Dede dia melihat pada malam minggu ada upaya pengejaran dan penganiayaan kemudian dia menyampaikan motornya warna hijau saya memperlihatkan motor yang di Polsek Talun, kata Ibtu Rudiana. Namun keterangan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana justru berbeda dengan pengakuan Aep. Aep mengaku bertemu Ibtu Rudiana di Polresta Cirebon, bukan di tempat cuci mobil. Aep mengaku dipanggil ke Polresta Cirebon untuk dimintai keterangan oleh penyidik kasus Vina Cirebon. Padahal Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana menerangkan bahwa mereka mendapat informasi terkait keberadaan terpidana kasus Vina Cirebon dari telepon Aep. Aep menekankan pengakuan Dede Riswanto adalah bohong. Aep mengaku tidak pernah diarahkan Ibtu Rudiana dalam memberi kesaksian. Gugun Gumilar melakukan penyiksaan sadis terhadap 8 terpidana kasus Vina Cirebon. Dari sejumlah polisi, Gugun Gumilar disebut-sebut sebagai yang paling sadis menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon.
Walau bertindak sadis terhadap manusia, namun Gugun Gumilar tetap dibela oleh komandannya. Komandan Gugun Gumilar bahkan menyebut penyiksaan tersebut sebagai cara khusus agar pelaku mengakui perbuatannya. Penyiksaan oleh polisi diungkap Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina Cirebon. Aldi bercerita ia ikut ditangkap Ibtu Rudiana bersama Saka Tatal, Eko, Eka, Jaya, Supriyanto, Sudirman dan Hadi pada 31 Agustus 2016. Hari itu, Ibtu Rudiana bersama 3 anak buahnya, Bribka Gugun Gumilar, Bribka Dodi Irwanto dan Brigadir Andi Safrudin. Penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon ini menurut Aldi, sudah dimulai sejak mereka sampai di Polres Cirebon Kota. Aldi, Saka Tatal juga terpidana kasus Vina yang lain langsung disuruh jalan jongkok. Bahkan Aldi mengaku rambutnya sampai dibakar polisi. Penganiayaan bahkan terus berlanjut sampai malam. Bahkan saat di lorong menuju sel, Aldi dipukul menggunakan gembok. Kesadisan anak buah Ibtu Rudiana ini sampai menyuruh terpidana kasus Vina Cirebon minum air kencing sendiri. Aldi ingat betul dari sejumlah polisi yang menyiksanya, ada 2 anak buah Ibtu Rudiana yang bertindak paling sadis. Mereka menurut Aldi adalah Gugun Gumilar dan Aris Papua. Ibtu Rudiana membantah telah melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana malah mengaku bahwa pihaknya memiliki cara khusus sampai akhirnya terpidana mengakui perbuatannya di kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana mengatakan ucapannya terbukti lewat foto dokumentasi saat menyerahkan terpidana kasus Vina Cirebon. Herwanto, praktisi hukum mencibir pernyataan Ibtu Rudiana yang dianggap melenceng dari pokok permasalahan kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana dalam pembicaranya sempat mengatakan siap untuk sumpah pocong. Adapun sumpah pocong yang dilakukan Ibtu Rudiana bertujuan untuk meyakinkan publik, jika dirinya tidak mengerahkan Aep dan Dede untuk memberi kesaksian palsu. Pernyataan Ibtu Rudiana soal sumpah pocong itu membuat Herwanto heran. Menurutnya, pernyataan Ibtu Rudiana tak mencerminkan dirinya adalah seorang penegak hukum. Saya sendiri gak ngerti apa itu sumpah pocong. Saya bingung kalau ada penegak hukum, polisi ngomong saya siap sumpah pocong, kayaknya Pak Rudiana gak percaya diri, ucapnya. Seharusnya, idealnya bilang saya siap diperiksa untuk mempertanggungjawabkan sesuatu yang saya tahu. Nah itu kan saya mendengarnya lebih enak, sambungnya. Lebih lanjut, Herwanto ogah mengambil kesimpulan atas ucapan sumpah pocong. Kalau sumpah pocong, saya sulit untuk mengambil kesimpulan kalau ada penegak hukum ngomong saya siap sumpah pocong, bebernya. Tak hanya itu, Herwanto juga menyoroti kalimat hak mempertahankan nyawa anak. Menurut Herwanto penggunaan kalimat seperti itu sedikit kurang masuk akal. Kendati demikian, Herwanto menaruh rasa simpatik terhadap Ibtu Rudiana yang berani muncul. Aep keceplosan malah bongkar kebohongan sendiri, tak bertemu Rudiana di SMP. Aep keceplosan mengungkap kebohongan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Keterangan Aep ternyata berbeda dengan kesaksian Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana saat sidang kasus Vina Cirebon. Dalam kesaksian di sidang kasus Vina Cirebon, Bribka Gugun Gumilar mengaku bertemu Dede Riswanto dan Aep di tempat cuci mobil, Jalan Perjuangan Cirebon pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Lalu, Ibtu Rudiana memperlihatkan foto motor Eki pada Dede Riswanto dan Aep. Berdasar kesaksian Bribka Gugun Gumilar, Aep dan Dede Riswanto mengaku melihat peristiwa pengejaran dan pelemparan terhadap Eki Vina pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Salah satu yang mengejar ciri-cirinya menggunakan tensoplas di kening dekat alis, tulis kesaksian Bribka Gugun Gumilar di hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon. Pun dengan Ibtu Rudiana yang mengaku bertemu Aep dan Dede Riswanto di tempat cuci mobil. Tanggal 31 Agustus setelah saya datang ke depan SMP 11 bertemu A dan D dan dia menyampaikan melihat kejadian tanggal 27. Sebagai orang tua memiliki keyakinan untuk mencari tahu, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengaku Dede dan Aep hanya salah satu dari sejumlah orang yang ditanyai olehnya pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Saat kami berempat mencari informasi ke TKP penemuan mayat coba cari CCTV,
Jam 2 melintas Alfamart. Saya melihat Aep dan Dede nongkrong di depan cuci mobil. Kami samperin. Saya mendasari informasi Aep dan Dede, dia melihat pada malam minggu ada upaya pengejaran dan penganiayaan, kemudian dia menyampaikan motornya warna hijau. Saya memperlihatkan motor yang di Polsek Talun, kata Ibtu Rudiana. Namun keterangan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana justru berbeda dengan pengakuan Aep. Aep mengaku bertemu Ibtu Rudiana di Polresta Cirebon, bukan di tempat cuci mobil. Tanggal 31 Agustus saya di Polres, kata Aep. Aep mengaku dipanggil ke Polresta Cirebon untuk dimintai keterangan oleh penyidik kasus Vina Cirebon. Padahal Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana menerangkan bahwa mereka mendapat informasi terkait keberadaan terpidana kasus Vina Cirebon dari telepon Aep. Saya dipanggil ke Polres untuk dimintai keterangan di situ oleh penyidik, kata Aep. Aep menekankan pengakuan Dede Riswanto adalah bohong. Aep mengaku tidak pernah diarahkan Ibtu Rudiana dalam memberi kesaksian. Keterangan Dede tidak benar. Dijemput Rudiana, tidak pernah mengarahkan, kata Aep. Aep keceplosan mengungkap kebohongan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Keterangan Aep ternyata berbeda dengan kesaksian Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana saat sidang kasus Vina Cirebon. Dalam kesaksian di sidang kasus Vina Cirebon, Bribka Gugun Gumilar mengaku bertemu Dede Riswanto dan Aep di tempat cuci mobil, Jalan Perjuangan Cirebon pada 31 Agustus 2016. Lalu, Ibtu Rudiana memperlihatkan foto motor Eki pada Dede Riswanto dan Aep. Berdasar kesaksian Bribka Gugun Gumilar, Aep dan Dede Riswanto mengaku melihat peristiwa pengejaran dan pelemparan terhadap Eki Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016. Pun dengan Ibtu Rudiana yang mengaku bertemu Aep dan Dede Riswanto di tempat cuci mobil. Ibtu Rudiana mengaku Dede dan Aep hanya salah satu dari sejumlah orang yang ditanyai olehnya pada 31 Agustus 2016. Saat kami berempat mencari informasi ke TKP penemuan mayat coba cari CCTV, jam 2 melintas Alfamart, saya melihat Aep dan Dede nongkrong di depan cuci mobil, kami samperin. Saya mendasari informasi Aep dan Dede, dia melihat pada malam minggu ada upaya pengejaran dan penganiayaan, kemudian dia menyampaikan motornya warna hijau, saya memperlihatkan motor yang di Polsek Talun, kata Ibtu Rudiana. Namun keterangan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana justru berbeda dengan pengakuan Aep. Aep mengaku bertemu Ibtu Rudiana di Polresta Cirebon, bukan di tempat cuci mobil. Aep mengaku dipanggil ke Polresta Cirebon untuk dimintai keterangan oleh penyidik kasus Vina Cirebon. Padahal Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana menerangkan bahwa mereka mendapat informasi terkait keberadaan terpidana kasus Vina Cirebon dari telepon Aep. Aep menekankan pengakuan Dede Riswanto adalah bohong. Aep mengaku tidak pernah diarahkan Ibtu Rudiana dalam memberi kesaksian. Gugun Gumilar melakukan penyiksaan sadis terhadap 8 terpidana kasus Vina Cirebon. Dari sejumlah polisi, Gugun Gumilar disebut-sebut sebagai yang paling sadis menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Walau bertindak sadis terhadap manusia, namun Gugun Gumilar tetap dibela oleh komandannya. Komandan Gugun Gumilar bahkan menyebut penyiksaan tersebut sebagai cara khusus agar pelaku mengakui perbuatannya. Penyiksaan oleh polisi diungkap Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina Cirebon. Aldi bercerita ia ikut ditangkap Ibtu Rudiana bersama Saka Tatal, Eko, Eka, Jaya, Supriyanto, Sudirman dan Hadi pada 31 Agustus 2016. Hari itu, Ibtu Rudiana bersama 3 anak buahnya, Bribka Gugun Gumilar, Bribka Dodi Irwanto dan Brigadir Andi Safrudin. Penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon ini menurut Aldi, sudah dimulai sejak mereka sampai di Polres Cirebon Kota. Aldi, Saka Tatal juga terpidana kasus Vina yang lain langsung disuruh jalan jongkok. Bahkan Aldi mengaku rambutnya sampai dibakar polisi. Penganiayaan bahkan terus berlanjut sampai malam. Bahkan saat di lorong menuju sel, Aldi dipukul menggunakan gembok. Kesadisan anak buah Ibtu Rudiana ini sampai menyuruh terpidana kasus Vina Cirebon minum air kencing sendiri. Aldi ingat betul dari sejumlah polisi yang menyiksanya, ada 2 anak buah Ibtu Rudiana yang bertindak paling sadis. Mereka menurut Aldi adalah Gugun Gumilar dan Aris Papua.
Ibtu Rudiana membantah telah melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana malah mengaku bahwa pihaknya memiliki cara khusus sampai akhirnya terpidana mengakui perbuatannya di kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana mengatakan ucapannya terbukti lewat foto dokumentasi saat menyerahkan terpidana kasus Vina Cirebon. Herwanto, praktisi hukum mencibir pernyataan Ibtu Rudiana yang dianggap melenceng dari pokok permasalahan kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana dalam pembicaranya sempat mengatakan siap untuk sumpah pocong. Adapun sumpah pocong yang dilakukan Ibtu Rudiana bertujuan untuk meyakinkan publik jika dirinya tidak mengerahkan Aep dan Dede untuk memberi kesaksian palsu. Pernyataan Ibtu Rudiana soal sumpah pocong itu membuat Herwanto heran. Menurutnya, pernyataan Ibtu Rudiana tak mencerminkan dirinya adalah seorang penegak hukum. Saya sendiri gak ngerti apa itu sumpah pocong. Saya bingung kalau ada penegak hukum, polisi ngomong saya siap sumpah pocong, kayaknya Pak Rudiana gak percaya diri, ucapnya. Seharusnya, idealnya bilang saya siap diperiksa untuk mempertanggungjawabkan sesuatu yang saya tahu. Nah itu kan saya mendengarnya lebih enak, sambungnya. Lebih lanjut, Herwanto ogah mengambil kesimpulan atas ucapan sumpah pocong. Kalau sumpah pocong, saya sulit untuk mengambil kesimpulan kalau ada penegak hukum ngomong saya siap sumpah pocong, bebernya. Tak hanya itu, Herwanto juga menyoroti kalimat hak mempertahankan nyawa anak. Menurut Herwanto penggunaan kalimat seperti itu sedikit kurang masuk akal. Kendati demikian, Herwanto menaruh rasa simpatik terhadap Ibtu Rudiana yang berani muncul. Aep keceplosan malah bongkar kebohongan sendiri, tak bertemu Rudiana di SMP. Aep keceplosan mengungkap kebohongan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Keterangan Aep ternyata berbeda dengan kesaksian Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana saat sidang kasus Vina Cirebon. Dalam kesaksian di sidang kasus Vina Cirebon, Bribka Gugun Gumilar mengaku bertemu Dede Riswanto dan Aep di tempat cuci mobil, Jalan Perjuangan Cirebon pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Lalu, Ibtu Rudiana memperlihatkan foto motor Eki pada Dede Riswanto dan Aep. Berdasar kesaksian Bribka Gugun Gumilar, Aep dan Dede Riswanto mengaku melihat peristiwa pengejaran dan pelemparan terhadap Eki Vina pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Salah satu yang mengejar ciri-cirinya menggunakan tensoplas di kening dekat alis, tulis kesaksian Bribka Gugun Gumilar di hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon. Pun dengan Ibtu Rudiana yang mengaku bertemu Aep dan Dede Riswanto di tempat cuci mobil. Tanggal 31 Agustus setelah saya datang ke depan SMP 11 bertemu A dan D dan dia menyampaikan melihat kejadian tanggal 27. Sebagai orang tua memiliki keyakinan untuk mencari tahu, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengaku Dede dan Aep hanya salah satu dari sejumlah orang yang ditanyai olehnya pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Saat kami berempat mencari informasi ke TKP penemuan mayat coba cari CCTV, jam 2 melintas Alfamart, saya melihat Aep dan Dede nongkrong di depan cuci mobil, kami samperin. Saya mendasari informasi Aep dan Dede dia melihat pada malam minggu ada upaya pengejaran dan penganiayaan kemudian dia menyampaikan motornya warna hijau saya memperlihatkan motor yang di Polsek Talun, kata Ibtu Rudiana. Namun keterangan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana justru berbeda dengan pengakuan Aep. Aep mengaku bertemu Ibtu Rudiana di Polresta Cirebon, bukan di tempat cuci mobil. Tanggal 31 Agustus saya di Polres, kata Aep. Aep mengaku dipanggil ke Polresta Cirebon untuk dimintai keterangan oleh penyidik kasus Vina Cirebon. Padahal Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana menerangkan bahwa mereka mendapat informasi terkait keberadaan terpidana kasus Vina Cirebon dari telepon Aep. Saya dipanggil ke Polres untuk dimintai keterangan di situ oleh penyidik, kata Aep. Aep menekankan pengakuan Dede Riswanto adalah bohong. Aep mengaku tidak pernah diarahkan Ibtu Rudiana dalam memberi kesaksian. Keterangan Dede tidak benar. Dijemput Rudiana, tidak pernah mengarahkan, kata Aep.
AEP keceplosan mengungkap kebohongan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Keterangan AEP ternyata berbeda dengan kesaksian Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana saat sidang kasus Vina Cirebon. Dalam kesaksian di sidang kasus Vina Cirebon, Bribka Gugun Gumilar mengaku bertemu Dede Riswanto dan AEP di tempat cuci mobil, Jalan Perjuangan Cirebon pada 31 Agustus 2016. Lalu, Ibtu Rudiana memperlihatkan foto motor Eki pada Dede Riswanto dan AEP. Berdasar kesaksian Bribka Gugun Gumilar, AEP dan Dede Riswanto mengaku melihat peristiwa pengejaran dan pelemparan terhadap Eki Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016. Pun dengan Ibtu Rudiana yang mengaku bertemu AEP dan Dede Riswanto di tempat cuci mobil. Ibtu Rudiana mengaku Dede dan AEP hanya salah satu dari sejumlah orang yang ditanyai olehnya pada 31 Agustus 2016. Saat kami berempat mencari informasi ke TKP penemuan mayat coba cari CCTV, jam 2 melintas Alfamart, saya melihat AEP dan Dede nongkrong di depan cuci mobil, kami samperin. Saya mendasari informasi AEP dan Dede dia melihat pada malam minggu ada upaya pengejaran dan penganiayaan kemudian dia menyampaikan motornya warna hijau saya memperlihatkan motor yang di Polsek Talun, kata Ibtu Rudiana. Namun keterangan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana justru berbeda dengan pengakuan AEP. AEP mengaku bertemu Ibtu Rudiana di Polresta Cirebon, bukan di tempat cuci mobil. AEP mengaku dipanggil ke Polresta Cirebon untuk dimintai keterangan oleh penyidik kasus Vina Cirebon. Padahal Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana menerangkan bahwa mereka mendapat informasi terkait keberadaan terpidana kasus Vina Cirebon dari telepon AEP. AEP menekankan pengakuan Dede Riswanto adalah bohong. AEP mengaku tidak pernah diarahkan Ibtu Rudiana dalam memberi kesaksian. Gugun Gumilar melakukan penyiksaan sadis terhadap 8 terpidana kasus Vina Cirebon. Dari sejumlah polisi, Gugun Gumilar disebut-sebut sebagai yang paling sadis menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Walau bertindak sadis terhadap manusia, namun Gugun Gumilar tetap dibela oleh komandannya. Komandan Gugun Gumilar bahkan menyebut penyiksaan tersebut sebagai cara khusus agar pelaku mengakui perbuatannya. Penyiksaan oleh polisi diungkap Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina Cirebon. Aldi bercerita ia ikut ditangkap Ibtu Rudiana bersama Saka Tatal, Eko, Eka, Jaya, Supriyanto, Sudirman dan Hadi pada 31 Agustus 2016. Hari itu, Ibtu Rudiana bersama 3 anak buahnya, Bribka Gugun Gumilar, Bribka Dodi Irwanto dan Brigadir Andi Safrudin. Penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon ini menurut Aldi, sudah dimulai sejak mereka sampai di Polres Cirebon Kota. Aldi, Saka Tatal juga terpidana kasus Vina yang lain langsung disuruh jalan jongkok. Bahkan Aldi mengaku rambutnya sampai dibakar polisi. Penganiayaan bahkan terus berlanjut sampai malam. Bahkan saat di lorong menuju sel, Aldi dipukul menggunakan gembok. Kesadisan anak buah Ibtu Rudiana ini sampai menyuruh terpidana kasus Vina Cirebon minum air kencing sendiri. Aldi ingat betul dari sejumlah polisi yang menyiksanya, ada 2 anak buah Ibtu Rudiana yang bertindak paling sadis. Mereka menurut Aldi adalah Gugun Gumilar dan Aris Papua. Ibtu Rudiana membantah telah melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana malah mengaku bahwa pihaknya memiliki cara khusus sampai akhirnya terpidana mengakui perbuatannya di kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana mengatakan ucapannya terbukti lewat foto dokumentasi saat menyerahkan terpidana kasus Vina Cirebon. Herwanto, praktisi hukum mencibir pernyataan Ibtu Rudiana yang dianggap melenceng dari pokok permasalahan kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana dalam pembicaranya sempat mengatakan siap untuk sumpah pocong. Adapun sumpah pocong yang dilakukan Ibtu Rudiana bertujuan untuk meyakinkan publik, jika dirinya tidak mengarahkan AEP dan Dede untuk memberi kesaksian palsu. Pernyataan Ibtu Rudiana soal sumpah pocong itu membuat Herwanto heran. Menurutnya, pernyataan Ibtu Rudiana tak mencerminkan dirinya adalah seorang penegak hukum. Saya sendiri gak ngerti apa itu sumpah pocong. Saya bingung kalau ada penegak hukum, polisi ngomong saya siap sumpah pocong, kayaknya Pak Rudiana gak percaya diri, ucapnya. Seharusnya, idealnya bilang saya siap diperiksa untuk mempertanggungjawabkan sesuatu yang saya tahu. Nah itu kan saya mendengarnya lebih enak, sambungnya. Lebih lanjut,
Herwanto ogah mengambil kesimpulan atas ucapan Sumpah Pocong. Kalau Sumpah Pocong, saya sulit untuk mengambil kesimpulan kalau ada penegak hukum ngomong saya siap Sumpah Pocong, bebernya. Tak hanya itu, Herwanto juga menyoroti kalimat hak mempertahankan nyawa anak. Menurut Herwanto penggunaan kalimat seperti itu sedikit kurang masuk akal. Kendati demikian, Herwanto menaruh rasa simpatik terhadap Ibtu Rudiana yang berani muncul. Aep keceplosan malah bongkar kebohongan sendiri, tak bertemu Rudiana di SMP. Aep keceplosan mengungkap kebohongan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Keterangan Aep ternyata berbeda dengan kesaksian Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana saat sidang kasus Vina Cirebon. Dalam kesaksian di sidang kasus Vina Cirebon, Bribka Gugun Gumilar mengaku bertemu Dede Riswanto dan Aep di tempat cuci mobil, Jalan Perjuangan Cirebon pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Lalu, Ibtu Rudiana memperlihatkan foto motor Eki pada Dede Riswanto dan Aep. Berdasar kesaksian Bribka Gugun Gumilar, Aep dan Dede Riswanto mengaku melihat peristiwa pengejaran dan pelemparan terhadap Eki Vina pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Salah satu yang mengejar ciri-cirinya menggunakan tensoplas di kening dekat alis, tulis kesaksian Bribka Gugun Gumilar di hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon. Pun dengan Ibtu Rudiana yang mengaku bertemu Aep dan Dede Riswanto di tempat cuci mobil. Tanggal 31 Agustus setelah saya datang ke depan SMP 11 bertemu A dan D dan dia menyampaikan melihat kejadian tanggal 27. Sebagai orang tua memiliki keyakinan untuk mencari tahu, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengaku Dede dan Aep hanya salah satu dari sejumlah orang yang ditanyai olehnya pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Saat kami berempat mencari informasi ke TKP penemuan mayat coba cari CCTV, jam 2 melintas Alfamart, saya melihat Aep dan Dede nongkrong di depan cuci mobil, kami samperin. Saya mendasari informasi Aep dan Dede dia melihat pada malam minggu ada upaya pengejaran dan penganiayaan kemudian dia menyampaikan motornya warna hijau saya memperlihatkan motor yang di Polsek Talun, kata Ibtu Rudiana. Namun keterangan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana justru berbeda dengan pengakuan Aep. Aep mengaku bertemu Ibtu Rudiana di Polresta Cirebon, bukan di tempat cuci mobil. Tanggal 31 Agustus saya di Polres, kata Aep. Aep mengaku dipanggil ke Polresta Cirebon untuk dimintai keterangan oleh penyidik kasus Vina Cirebon. Padahal Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana menerangkan bahwa mereka mendapat informasi terkait keberadaan terpidana kasus Vina Cirebon dari telepon Aep. Saya dipanggil ke Polres untuk dimintai keterangan di situ oleh penyidik, kata Aep. Aep menekankan pengakuan Dede Riswanto adalah bohong. Aep mengaku tidak pernah diarahkan Ibtu Rudiana dalam memberi kesaksian. Keterangan Dede tidak benar. Dijemput Rudiana, tidak pernah. Tidak pernah mengarahkan, kata Aep. Aep keceplosan mengungkap kebohongan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Keterangan Aep ternyata berbeda dengan kesaksian Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana saat sidang kasus Vina Cirebon. Dalam kesaksian di sidang kasus Vina Cirebon, Bribka Gugun Gumilar mengaku bertemu Dede Riswanto dan Aep di tempat cuci mobil, Jalan Perjuangan Cirebon pada 31 Agustus 2016. Lalu, Ibtu Rudiana memperlihatkan foto motor Eki pada Dede Riswanto dan Aep. Berdasar kesaksian Bribka Gugun Gumilar, Aep dan Dede Riswanto mengaku melihat peristiwa pengejaran dan pelemparan terhadap Eki Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016. Pun dengan Ibtu Rudiana yang mengaku bertemu Aep dan Dede Riswanto di tempat cuci mobil. Ibtu Rudiana mengaku Dede dan Aep hanya salah satu dari sejumlah orang yang ditanyai olehnya pada 31 Agustus 2016. Saat kami berempat mencari informasi ke TKP penemuan mayat coba cari CCTV, jam 2 melintas Alfamart. Saya melihat Aep dan Dede nongkrong di depan cuci mobil, kami samperin. Saya mendasari informasi Aep dan Dede dia melihat pada malam minggu ada upaya pengejaran dan penganiayaan kemudian dia menyampaikan motornya warna hijau saya memperlihatkan motor yang di Polsek Talun, kata Ibtu Rudiana.
Namun keterangan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana justru berbeda dengan pengakuan Aep. Aep mengaku bertemu Ibtu Rudiana di Polresta Cirebon, bukan di tempat cuci mobil. Aep mengaku dipanggil ke Polresta Cirebon untuk dimintai keterangan oleh penyidik kasus Vina Cirebon. Padahal Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana menerangkan bahwa mereka mendapat informasi terkait keberadaan terpidana kasus Vina Cirebon dari telepon Aep. Aep menekankan pengakuan Dede Riswanto adalah bohong. Aep mengaku tidak pernah diarahkan Ibtu Rudiana dalam memberi kesaksian. Gugun Gumilar melakukan penyiksaan sadis terhadap 8 terpidana kasus Vina Cirebon. Dari sejumlah polisi, Gugun Gumilar disebut-sebut sebagai yang paling sadis menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Walau bertindak sadis terhadap manusia, namun Gugun Gumilar tetap dibela oleh komandannya. Komandan Gugun Gumilar bahkan menyebut penyiksaan tersebut sebagai cara khusus agar pelaku mengakui perbuatannya. Penyiksaan oleh polisi diungkap Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina Cirebon. Aldi bercerita ia ikut ditangkap Ibtu Rudiana bersama Saka Tatal, Eko, Eka, Jaya, Supriyanto, Sudirman dan Hadi pada 31 Agustus 2016. Hari itu, Ibtu Rudiana bersama 3 anak buahnya, Bribka Gugun Gumilar, Bribka Dodi Irwanto dan Brigadir Andi Safrudin. Penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon ini menurut Aldi, sudah dimulai sejak mereka sampai di Polres Cirebon Kota. Aldi, Saka Tatal juga terpidana kasus Vina yang lain langsung disuruh jalan jongkok. Bahkan Aldi mengaku rambutnya sampai dibakar polisi. Penganiayaan bahkan terus berlanjut sampai malam. Bahkan saat di lorong menuju sel, Aldi dipukul menggunakan gembok. Kesadisan anak buah Ibtu Rudiana ini sampai menyuruh terpidana kasus Vina Cirebon minum air kencing sendiri. Aldi ingat betul dari sejumlah polisi yang menyiksanya, ada 2 anak buah Ibtu Rudiana yang bertindak paling sadis. Mereka menurut Aldi adalah Gugun Gumilar dan Aris Papua. Ibtu Rudiana membantah telah melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana malah mengaku bahwa pihaknya memiliki cara khusus sampai akhirnya terpidana mengakui perbuatannya di kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana mengatakan ucapannya terbukti lewat foto dokumentasi saat menyerahkan terpidana kasus Vina Cirebon. Herwanto, praktisi hukum mencibir pernyataan Ibtu Rudiana yang dianggap melenceng dari pokok permasalahan kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana dalam pembicaranya sempat mengatakan siap untuk sumpah pocong. Adapun sumpah pocong yang dilakukan Ibtu Rudiana bertujuan untuk meyakinkan publik, jika dirinya tidak mengerahkan Aep dan Dede untuk memberi kesaksian palsu. Pernyataan Ibtu Rudiana soal sumpah pocong itu membuat Herwanto heran. Menurutnya, pernyataan Ibtu Rudiana tak mencerminkan dirinya adalah seorang penegak hukum. Saya sendiri gak ngerti apa itu sumpah pocong. Saya bingung kalau ada penegak hukum, polisi ngomong saya siap sumpah pocong, kayaknya Pak Rudiana gak percaya diri, ucapnya. Seharusnya, idealnya bilang saya siap diperiksa untuk mempertanggungjawabkan sesuatu yang saya tahu. Nah itu kan saya mendengarnya lebih enak, sambungnya. Lebih lanjut, Herwanto ogah mengambil kesimpulan atas ucapan sumpah pocong. Kalau sumpah pocong, saya sulit untuk mengambil kesimpulan kalau ada penegak hukum ngomong saya siap sumpah pocong, bebernya. Tak hanya itu, Herwanto juga menyoroti kalimat hak mempertahankan nyawa anak. Menurut Herwanto penggunaan kalimat seperti itu sedikit kurang masuk akal. Kendati demikian, Herwanto menaruh rasa simpatik terhadap Ibtu Rudiana yang berani muncul. Aep keceplosan malah bongkar kebohongan sendiri, tak bertemu Rudiana di SMP. Aep keceplosan mengungkap kebohongan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Keterangan Aep ternyata berbeda dengan kesaksian Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana saat sidang kasus Vina Cirebon. Dalam kesaksian di sidang kasus Vina Cirebon, Bribka Gugun Gumilar mengaku bertemu Dede Riswanto dan Aep di tempat cuci mobil, Jalan Perjuangan Cirebon pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Lalu, Ibtu Rudiana memperlihatkan foto motor Eki pada Dede Riswanto dan Aep. Berdasar kesaksian Bribka Gugun Gumilar,
Aep dan Dede Riswanto mengaku melihat peristiwa pengejaran dan pelemparan terhadap Eki Vina pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Salah satu yang mengejar ciri-cirinya menggunakan tensoplas di kening dekat alis. Tulis kesaksian Bribka Gugun Gumilar di hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon. Pun dengan Ibtu Rudiana yang mengaku bertemu Aep dan Dede Riswanto di tempat cuci mobil. Tanggal 31 Agustus setelah saya datang ke depan SMP 11 bertemu A dan D dan dia menyampaikan melihat kejadian tanggal 27. Sebagai orang tua memiliki keyakinan untuk mencari tahu, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengaku Dede dan Aep hanya salah satu dari sejumlah orang yang ditanyai olehnya pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Saat kami berempat mencari informasi ke TKP penemuan mayat coba cari CCTV, jam 2 melintas Alfamart, saya melihat Aep dan Dede nongkrong di depan cuci mobil, kami samperin. Saya mendasari informasi Aep dan Dede dia melihat pada malam minggu ada upaya pengejaran dan penganiayaan kemudian dia menyampaikan motornya warna hijau saya memperlihatkan motor yang di Polsek Talun, kata Ibtu Rudiana. Namun keterangan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana justru berbeda dengan pengakuan Aep. Aep mengaku bertemu Ibtu Rudiana di Polresta Cirebon, bukan di tempat cuci mobil. Tanggal 31 Agustus saya di Polres, kata Aep. Aep mengaku dipanggil ke Polresta Cirebon untuk dimintai keterangan oleh penyidik kasus Vina Cirebon. Padahal Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana menerangkan bahwa mereka mendapat informasi terkait keberadaan terpidana kasus Vina Cirebon dari telepon Aep. Saya dipanggil ke Polres untuk dimintai keterangan di situ oleh penyidik, kata Aep. Aep menekankan pengakuan Dede Riswanto adalah bohong. Aep mengaku tidak pernah diarahkan Ibtu Rudiana dalam memberi kesaksian. Keterangan Dede tidak benar. Dijemput Rudiana, tidak pernah. Tidak pernah mengarahkan, kata Aep. Aep keceplosan mengungkap kebohongan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Keterangan Aep ternyata berbeda dengan kesaksian Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana saat sidang kasus Vina Cirebon. Dalam kesaksian di sidang kasus Vina Cirebon, Bribka Gugun Gumilar mengaku bertemu Dede Riswanto dan Aep di tempat cuci mobil, Jalan Perjuangan Cirebon pada 31 Agustus 2016. Lalu, Ibtu Rudiana memperlihatkan foto motor Eki pada Dede Riswanto dan Aep. Berdasar kesaksian Bribka Gugun Gumilar, Aep dan Dede Riswanto mengaku melihat peristiwa pengejaran dan pelemparan terhadap Eki Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016. Pun dengan Ibtu Rudiana yang mengaku bertemu Aep dan Dede Riswanto di tempat cuci mobil. Ibtu Rudiana mengaku Dede dan Aep hanya salah satu dari sejumlah orang yang ditanyai olehnya pada 31 Agustus 2016. Saat kami berempat mencari informasi ke TKP penemuan mayat coba cari CCTV, jam 2 melintas Alfamart. Saya melihat Aep dan Dede nongkrong di depan cuci mobil, kami samperin. Saya mendasari informasi Aep dan Dede dia melihat pada malam minggu ada upaya pengejaran dan penganiayaan kemudian dia menyampaikan motornya warna hijau saya memperlihatkan motor yang di Polsek Talun, kata Ibtu Rudiana. Namun keterangan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana justru berbeda dengan pengakuan Aep. Aep mengaku bertemu Ibtu Rudiana di Polresta Cirebon, bukan di tempat cuci mobil. Aep mengaku dipanggil ke Polresta Cirebon untuk dimintai keterangan oleh penyidik kasus Vina Cirebon. Padahal Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana menerangkan bahwa mereka mendapat informasi terkait keberadaan terpidana kasus Vina Cirebon dari telepon Aep. Aep menekankan pengakuan Dede Riswanto adalah bohong. Aep mengaku tidak pernah diarahkan Ibtu Rudiana dalam memberi kesaksian. Gugun Gumilar melakukan penyiksaan sadis terhadap 8 terpidana kasus Vina Cirebon. Dari sejumlah polisi, Gugun Gumilar disebut-sebut sebagai yang paling sadis menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Walau bertindak sadis terhadap manusia, namun Gugun Gumilar tetap dibela oleh komandannya. Komandan Gugun Gumilar bahkan menyebut penyiksaan tersebut sebagai cara khusus agar pelaku mengakui perbuatannya. Penyiksaan oleh polisi diungkap Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina Cirebon. Aldi bercerita ia ikut ditangkap Ibtu Rudiana bersama Saka Tatal, Eko, Eka, Jaya,
Supriyanto, Sudirman dan Hadi pada 31 Agustus 2016. Hari itu, Ibtu Rudiana bersama 3 anak buahnya, Bribka Gugun Gumilar, Bribka Dodi Irwanto dan Brigadir Andi Safrudin. Penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon ini menurut Aldi, sudah dimulai sejak mereka sampai di Polres Cirebon Kota. Aldi, Saka Tatal juga terpidana kasus Vina yang lain langsung disuruh jalan jongkok. Bahkan Aldi mengaku rambutnya sampai dibakar polisi. Penganiayaan bahkan terus berlanjut sampai malam. Bahkan saat di lorong menuju sel, Aldi dipukul menggunakan gembok. Kesadisan anak buah Ibtu Rudiana ini sampai menyuruh terpidana kasus Vina Cirebon minum air kencing sendiri. Aldi ingat betul dari sejumlah polisi yang menyiksanya, ada 2 anak buah Ibtu Rudiana yang bertindak paling sadis. Mereka menurut Aldi adalah Gugun Gumilar dan Aris Papua. Ibtu Rudiana membantah telah melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana malah mengaku bahwa pihaknya memiliki cara khusus sampai akhirnya terpidana mengakui perbuatannya di kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana mengatakan ucapannya terbukti lewat foto dokumentasi saat menyerahkan terpidana kasus Vina Cirebon. Herwanto, praktisi hukum mencibir pernyataan Ibtu Rudiana yang dianggap melenceng dari pokok permasalahan kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana dalam pembicaranya sempat mengatakan siap untuk sumpah pocong. Adapun sumpah pocong yang dilakukan Ibtu Rudiana bertujuan untuk meyakinkan publik, jika dirinya tidak mengarahkan Aep dan Dede untuk memberi kesaksian palsu. Pernyataan Ibtu Rudiana soal sumpah pocong itu membuat Herwanto heran. Menurutnya, pernyataan Ibtu Rudiana tak mencerminkan dirinya adalah seorang penegak hukum. Saya sendiri gak ngerti apa itu sumpah pocong. Saya bingung kalau ada penegak hukum, polisi ngomong saya siap sumpah pocong, kayaknya Pak Rudiana gak percaya diri, ucapnya. Seharusnya, idealnya bilang saya siap diperiksa untuk mempertanggungjawabkan sesuatu yang saya tahu. Nah itu kan saya mendengarnya lebih enak, sambungnya. Lebih lanjut, Herwanto ogah mengambil kesimpulan atas ucapan sumpah pocong. Kalau sumpah pocong, saya sulit untuk mengambil kesimpulan kalau ada penegak hukum ngomong saya siap sumpah pocong, bebernya. Tak hanya itu, Herwanto juga menyoroti kalimat hak mempertahankan nyawa anak. Menurut Herwanto penggunaan kalimat seperti itu sedikit kurang masuk akal. Kendati demikian, Herwanto menaruh rasa simpatik terhadap Ibtu Rudiana yang berani muncul. Aep keceplosan malah bongkar kebohongan sendiri, tak bertemu Rudiana di SMP. Aep keceplosan mengungkap kebohongan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Keterangan Aep ternyata berbeda dengan kesaksian Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana saat sidang kasus Vina Cirebon. Dalam kesaksian di sidang kasus Vina Cirebon, Bribka Gugun Gumilar mengaku bertemu Dede Riswanto dan Aep di tempat cuci mobil, Jalan Perjuangan Cirebon pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Lalu, Ibtu Rudiana memperlihatkan foto motor Eki pada Dede Riswanto dan Aep. Berdasar kesaksian Bribka Gugun Gumilar, Aep dan Dede Riswanto mengaku melihat peristiwa pengejaran dan pelemparan terhadap Eki Vina pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Salah satu yang mengejar ciri-cirinya menggunakan tensoplas di kening dekat alis, tulis kesaksian Bribka Gugun Gumilar di hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon. Pun dengan Ibtu Rudiana yang mengaku bertemu Aep dan Dede Riswanto di tempat cuci mobil. Tanggal 31 Agustus setelah saya datang ke depan SMP 11 bertemu A dan D dan dia menyampaikan melihat kejadian tanggal 27. Sebagai orang tua memiliki keyakinan untuk mencari tahu, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengaku Dede dan Aep hanya salah satu dari sejumlah orang yang ditanyai olehnya pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Saat kami berempat mencari informasi ke TKP penemuan mayat coba cari CCTV, jam 2 melintas Alfamart, saya melihat Aep dan Dede nongkrong di depan cuci mobil, kami samperin. Saya mendasari informasi Aep dan Dede dia melihat pada malam minggu ada upaya pengejaran dan penganiayaan kemudian dia menyampaikan motornya warna hijau saya memperlihatkan motor yang di Polsek Talun, kata Ibtu Rudiana.
Namun keterangan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana justru berbeda dengan pengakuan Aep. Aep mengaku bertemu Ibtu Rudiana di Polresta Cirebon, bukan di tempat cuci mobil. Tanggal 31 Agustus saya di Polres, kata Aep. Aep mengaku dipanggil ke Polresta Cirebon untuk dimintai keterangan oleh penyidik kasus Vina Cirebon. Padahal Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana menerangkan bahwa mereka mendapat informasi terkait keberadaan terpidana kasus Vina Cirebon dari telepon Aep. Saya dipanggil ke Polres untuk dimintai keterangan di situ oleh penyidik, kata Aep. Aep menekankan pengakuan Dede Riswanto adalah bohong. Aep mengaku tidak pernah diarahkan Ibtu Rudiana dalam memberi kesaksian. Keterangan Dede tidak benar. Dijemput Rudiana, tidak pernah mengarahkan, kata Aep. Aep keceplosan mengungkap kebohongan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Keterangan Aep ternyata berbeda dengan kesaksian Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana saat sidang kasus Vina Cirebon. Dalam kesaksian di sidang kasus Vina Cirebon, Bribka Gugun Gumilar mengaku bertemu Dede Riswanto dan Aep di tempat cuci mobil, Jalan Perjuangan Cirebon pada 31 Agustus 2016. Lalu, Ibtu Rudiana memperlihatkan foto motor Eki pada Dede Riswanto dan Aep. Berdasar kesaksian Bribka Gugun Gumilar, Aep dan Dede Riswanto mengaku melihat peristiwa pengejaran dan pelemparan terhadap Eki Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016. Pun dengan Ibtu Rudiana yang mengaku bertemu Aep dan Dede Riswanto di tempat cuci mobil. Ibtu Rudiana mengaku Dede dan Aep hanya salah satu dari sejumlah orang yang ditanyai olehnya pada 31 Agustus 2016. Saat kami berempat mencari informasi ke TKP penemuan mayat coba cari CCTV, jam 2 melintas Alfamart, saya melihat Aep dan Dede nongkrong di depan cuci mobil, kami samperin. Saya mendasari informasi Aep dan Dede dia melihat pada malam minggu ada upaya pengejaran dan penganiayaan kemudian dia menyampaikan motornya warna hijau saya memperlihatkan motor yang di Polsek Talun, kata Ibtu Rudiana. Namun keterangan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana justru berbeda dengan pengakuan Aep. Aep mengaku bertemu Ibtu Rudiana di Polresta Cirebon, bukan di tempat cuci mobil. Aep mengaku dipanggil ke Polresta Cirebon untuk dimintai keterangan oleh penyidik kasus Vina Cirebon. Padahal Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana menerangkan bahwa mereka mendapat informasi terkait keberadaan terpidana kasus Vina Cirebon dari telepon Aep. Aep menekankan pengakuan Dede Riswanto adalah bohong. Aep mengaku tidak pernah diarahkan Ibtu Rudiana dalam memberi kesaksian. Gugun Gumilar melakukan penyiksaan sadis terhadap 8 terpidana kasus Vina Cirebon. Dari sejumlah polisi, Gugun Gumilar disebut-sebut sebagai yang paling sadis menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Walau bertindak sadis terhadap manusia, namun Gugun Gumilar tetap dibela oleh komandannya. Komandan Gugun Gumilar bahkan menyebut penyiksaan tersebut sebagai cara khusus agar pelaku mengakui perbuatannya. Penyiksaan oleh polisi diungkap Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina Cirebon. Aldi bercerita ia ikut ditangkap Ibtu Rudiana bersama Saka Tatal, Eko, Eka, Jaya, Supriyanto, Sudirman dan Hadi pada 31 Agustus 2016. Hari itu, Ibtu Rudiana bersama 3 anak buahnya, Bribka Gugun Gumilar, Bribka Dodi Irwanto dan Brigadir Andi Safrudin. Penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon ini menurut Aldi, sudah dimulai sejak mereka sampai di Polres Cirebon Kota. Aldi, Saka Tatal juga terpidana kasus Vina yang lain langsung disuruh jalan jongkok. Bahkan Aldi mengaku rambutnya sampai dibakar polisi. Penganiayaan bahkan terus berlanjut sampai malam. Bahkan saat di lorong menuju sel, Aldi dipukul menggunakan gembok. Kesadisan anak buah Ibtu Rudiana ini sampai menyuruh terpidana kasus Vina Cirebon minum air kencing sendiri. Aldi ingat betul dari sejumlah polisi yang menyiksanya, ada 2 anak buah Ibtu Rudiana yang bertindak paling sadis. Mereka menurut Aldi adalah Gugun Gumilar dan Aris Papua. Ibtu Rudiana membantah telah melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana malah mengaku bahwa pihaknya memiliki cara khusus sampai akhirnya terpidana mengakui perbuatannya di kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana mengatakan ucapannya terbukti lewat foto dokumentasi saat menyerahkan terpidana kasus Vina Cirebon.
Herwanto, praktisi hukum mencibir pernyataan Ibtu Rudiana yang dianggap melenceng dari pokok permasalahan kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana dalam pembicaranya sempat mengatakan siap untuk sumpah pocong. Adapun sumpah pocong yang dilakukan Ibtu Rudiana bertujuan untuk meyakinkan publik jika dirinya tidak mengerahkan Aep dan Dede untuk memberi kesaksian palsu. Pernyataan Ibtu Rudiana soal sumpah pocong itu membuat Herwanto heran. Menurutnya, pernyataan Ibtu Rudiana tak mencerminkan dirinya adalah seorang penegak hukum. Saya sendiri gak ngerti apa itu sumpah pocong. Saya bingung kalau ada penegak hukum, polisi ngomong saya siap sumpah pocong, kayaknya Pak Rudiana gak percaya diri, ucapnya. Seharusnya, idealnya bilang saya siap diperiksa untuk mempertanggungjawabkan sesuatu yang saya tahu. Nah itu kan saya mendengarnya lebih enak, sambungnya. Lebih lanjut, Herwanto ogah mengambil kesimpulan atas ucapan sumpah pocong. Kalau sumpah pocong, saya sulit untuk mengambil kesimpulan kalau ada penegak hukum ngomong saya siap sumpah pocong, bebernya. Tak hanya itu, Herwanto juga menyoroti kalimat hak mempertahankan nyawa anak. Menurut Herwanto penggunaan kalimat seperti itu sedikit kurang masuk akal. Kendati demikian, Herwanto menaruh rasa simpatik terhadap Ibtu Rudiana yang berani muncul. Aep keceplosan malah bongkar kebohongan sendiri, tak bertemu Rudiana di SMP. Aep keceplosan mengungkap kebohongan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Keterangan Aep ternyata berbeda dengan kesaksian Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana saat sidang kasus Vina Cirebon. Dalam kesaksian di sidang kasus Vina Cirebon, Bribka Gugun Gumilar mengaku bertemu Dede Riswanto dan Aep di tempat cuci mobil, Jalan Perjuangan Cirebon pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Lalu, Ibtu Rudiana memperlihatkan foto motor Eki pada Dede Riswanto dan Aep. Berdasar kesaksian Bribka Gugun Gumilar, Aep dan Dede Riswanto mengaku melihat peristiwa pengejaran dan pelemparan terhadap Eki Vina pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Salah satu yang mengejar ciri-cirinya menggunakan tensoplas di kening dekat alis, tulis kesaksian Bribka Gugun Gumilar di hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon. Pun dengan Ibtu Rudiana yang mengaku bertemu Aep dan Dede Riswanto di tempat cuci mobil. Tanggal 31 Agustus setelah saya datang ke depan SMP 11 bertemu A dan D dan dia menyampaikan melihat kejadian tanggal 27. Sebagai orang tua memiliki keyakinan untuk mencari tahu, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengaku Dede dan Aep hanya salah satu dari sejumlah orang yang ditanyai olehnya pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Saat kami berempat mencari informasi ke TKP penemuan mayat coba cari CCTV, jam 2 melintas Alfamart, saya melihat Aep dan Dede nongkrong di depan cuci mobil, kami samperin. Saya mendasari informasi Aep dan Dede dia melihat pada malam minggu ada upaya pengejaran dan penganiayaan kemudian dia menyampaikan motornya warna hijau saya memperlihatkan motor yang di Polsek Talun, kata Ibtu Rudiana. Namun keterangan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana justru berbeda dengan pengakuan Aep. Aep mengaku bertemu Ibtu Rudiana di Polresta Cirebon, bukan di tempat cuci mobil. Tanggal 31 Agustus saya di Polres, kata Aep. Aep mengaku dipanggil ke Polresta Cirebon untuk dimintai keterangan oleh penyidik kasus Vina Cirebon. Padahal Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana menerangkan bahwa mereka mendapat informasi terkait keberadaan terpidana kasus Vina Cirebon dari telepon Aep. Saya dipanggil ke Polres untuk dimintai keterangan di situ oleh penyidik, kata Aep. Aep menekankan pengakuan Dede Riswanto adalah bohong. Aep mengaku tidak pernah diarahkan Ibtu Rudiana dalam memberi kesaksian. Keterangan Dede tidak benar. Dijemput Rudiana, tidak pernah mengarahkan, kata Aep. Aep keceplosan mengungkap kebohongan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Keterangan Aep ternyata berbeda dengan kesaksian Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana saat sidang kasus Vina Cirebon. Dalam kesaksian di sidang kasus Vina Cirebon, Bribka Gugun Gumilar mengaku bertemu Dede Riswanto dan Aep di tempat cuci mobil, Jalan Perjuangan Cirebon pada 31 Agustus 2016.
Lalu, Ibtu Rudiana memperlihatkan foto motor Eki pada Dede Riswanto dan Aep. Berdasar kesaksian Bribka Gugun Gumilar, Aep dan Dede Riswanto mengaku melihat peristiwa pengejaran dan pelemparan terhadap Eki Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016. Pun dengan Ibtu Rudiana yang mengaku bertemu Aep dan Dede Riswanto di tempat cuci mobil. Ibtu Rudiana mengaku Dede dan Aep hanya salah satu dari sejumlah orang yang ditanyai olehnya pada 31 Agustus 2016. Saat kami berempat mencari informasi ke TKP penemuan mayat coba cari CCTV, jam 2 melintas Alfamart, saya melihat Aep dan Dede nongkrong di depan cuci mobil, kami samperin. Saya mendasari informasi Aep dan Dede dia melihat pada malam minggu ada upaya pengejaran dan penganiayaan kemudian dia menyampaikan motornya warna hijau saya memperlihatkan motor yang di Polsek Talun, kata Ibtu Rudiana. Namun keterangan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana justru berbeda dengan pengakuan Aep. Aep mengaku bertemu Ibtu Rudiana di Polresta Cirebon, bukan di tempat cuci mobil. Aep mengaku dipanggil ke Polresta Cirebon untuk dimintai keterangan oleh penyidik kasus Vina Cirebon. Padahal Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana menerangkan bahwa mereka mendapat informasi terkait keberadaan terpidana kasus Vina Cirebon dari telepon Aep. Aep menekankan pengakuan Dede Riswanto adalah bohong. Aep mengaku tidak pernah diarahkan Ibtu Rudiana dalam memberi kesaksian. Gugun Gumilar melakukan penyiksaan sadis terhadap 8 terpidana kasus Vina Cirebon. Dari sejumlah polisi, Gugun Gumilar disebut-sebut sebagai yang paling sadis menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Walau bertindak sadis terhadap manusia, namun Gugun Gumilar tetap dibela oleh komandannya. Komandan Gugun Gumilar bahkan menyebut penyiksaan tersebut sebagai cara khusus agar pelaku mengakui perbuatannya. Penyiksaan oleh polisi diungkap Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina Cirebon. Aldi bercerita ia ikut ditangkap Ibtu Rudiana bersama Saka Tatal, Eko, Eka, Jaya, Supriyanto, Sudirman dan Hadi pada 31 Agustus 2016. Hari itu, Ibtu Rudiana bersama 3 anak buahnya, Bribka Gugun Gumilar, Bribka Dodi Irwanto dan Brigadir Andi Safrudin. Penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon ini menurut Aldi, sudah dimulai sejak mereka sampai di Polres Cirebon Kota. Aldi, Saka Tatal juga terpidana kasus Vina yang lain langsung disuruh jalan jongkok. Bahkan Aldi mengaku rambutnya sampai dibakar polisi. Penganiayaan bahkan terus berlanjut sampai malam. Bahkan saat di lorong menuju sel, Aldi dipukul menggunakan gembok. Kesadisan anak buah Ibtu Rudiana ini sampai menyuruh terpidana kasus Vina Cirebon minum air kencing sendiri. Aldi ingat betul dari sejumlah polisi yang menyiksanya, ada 2 anak buah Ibtu Rudiana yang bertindak paling sadis. Mereka menurut Aldi adalah Gugun Gumilar dan Aris Papua. Ibtu Rudiana membantah telah melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana malah mengaku bahwa pihaknya memiliki cara khusus sampai akhirnya terpidana mengakui perbuatannya di kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana mengatakan ucapannya terbukti lewat foto dokumentasi saat menyerahkan terpidana kasus Vina Cirebon. Herwanto, praktisi hukum mencibir pernyataan Ibtu Rudiana yang dianggap melenceng dari pokok permasalahan kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana dalam pembicaranya sempat mengatakan siap untuk sumpah pocong. Adapun sumpah pocong yang dilakukan Ibtu Rudiana bertujuan untuk meyakinkan publik, jika dirinya tidak mengarahkan Aep dan Dede untuk memberi kesaksian palsu. Pernyataan Ibtu Rudiana soal sumpah pocong itu membuat Herwanto heran. Menurutnya, pernyataan Ibtu Rudiana tak mencerminkan dirinya adalah seorang penegak hukum. Saya sendiri gak ngerti apa itu sumpah pocong. Saya bingung kalau ada penegak hukum, polisi ngomong saya siap sumpah pocong, kayaknya Pak Rudiana gak percaya diri, ucapnya. Seharusnya, idealnya bilang saya siap diperiksa untuk mempertanggungjawabkan sesuatu yang saya tahu. Nah itu kan saya mendengarnya lebih enak, sambungnya. Lebih lanjut, Herwanto ogah mengambil kesimpulan atas ucapan sumpah pocong. Kalau sumpah pocong, saya sulit untuk mengambil kesimpulan kalau ada penegak hukum ngomong saya siap sumpah pocong, bebernya. Tak hanya itu, Herwanto juga menyoroti kalimat hak mempertahankan nyawa anak. Menurut Herwanto penggunaan kalimat seperti itu sedikit kurang masuk akal. Kendati demikian, Herwanto menaruh rasa simpatik terhadap Ibtu Rudiana yang berani muncul.
Aep keceplosan malah bongkar kebohongan sendiri, tak bertemu Rudiana di SMP. Aep keceplosan mengungkap kebohongan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Keterangan Aep ternyata berbeda dengan kesaksian Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana saat sidang kasus Vina Cirebon. Dalam kesaksian di sidang kasus Vina Cirebon, Bribka Gugun Gumilar mengaku bertemu Dede Riswanto dan Aep di tempat cuci mobil, Jalan Perjuangan Cirebon pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Lalu, Ibtu Rudiana memperlihatkan foto motor Eki pada Dede Riswanto dan Aep. Berdasar kesaksian Bribka Gugun Gumilar, Aep dan Dede Riswanto mengaku melihat peristiwa pengejaran dan pelemparan terhadap Eki Vina pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Salah satu yang mengejar ciri-cirinya menggunakan tensoplas di kening dekat alis, tulis kesaksian Bribka Gugun Gumilar di hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon. Pun dengan Ibtu Rudiana yang mengaku bertemu Aep dan Dede Riswanto di tempat cuci mobil. Tanggal 31 Agustus setelah saya datang ke depan SMP 11 bertemu A dan D dan dia menyampaikan melihat kejadian tanggal 27. Sebagai orang tua memiliki keyakinan untuk mencari tahu, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengaku Dede dan Aep hanya salah satu dari sejumlah orang yang ditanyai olehnya pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Saat kami berempat mencari informasi ke TKP penemuan mayat coba cari CCTV, jam 2 melintas Alfamart, saya melihat Aep dan Dede nongkrong di depan cuci mobil, kami samperin. Saya mendasari informasi Aep dan Dede dia melihat pada malam minggu ada upaya pengejaran dan penganiayaan kemudian dia menyampaikan motornya warna hijau saya memperlihatkan motor yang di Polsek Talun, kata Ibtu Rudiana. Namun keterangan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana justru berbeda dengan pengakuan Aep. Aep mengaku bertemu Ibtu Rudiana di Polresta Cirebon, bukan di tempat cuci mobil. Tanggal 31 Agustus saya di Polres, kata Aep. Aep mengaku dipanggil ke Polresta Cirebon untuk dimintai keterangan oleh penyidik kasus Vina Cirebon. Padahal Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana menerangkan bahwa mereka mendapat informasi terkait keberadaan terpidana kasus Vina Cirebon dari telepon Aep. Saya dipanggil ke Polres untuk dimintai keterangan di situ oleh penyidik, kata Aep. Aep menekankan pengakuan Dede Riswanto adalah bohong. Aep mengaku tidak pernah diarahkan Ibtu Rudiana dalam memberi kesaksian. Keterangan Dede tidak benar. Dijemput Rudiana, tidak pernah. Tidak pernah mengarahkan, kata Aep. Aep keceplosan mengungkap kebohongan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Keterangan Aep ternyata berbeda dengan kesaksian Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana saat sidang kasus Vina Cirebon. Dalam kesaksian di sidang kasus Vina Cirebon, Bribka Gugun Gumilar mengaku bertemu Dede Riswanto dan Aep di tempat cuci mobil, Jalan Perjuangan Cirebon pada 31 Agustus 2016. Lalu, Ibtu Rudiana memperlihatkan foto motor Eki pada Dede Riswanto dan Aep. Berdasar kesaksian Bribka Gugun Gumilar, Aep dan Dede Riswanto mengaku melihat peristiwa pengejaran dan pelemparan terhadap Eki Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016. Pun dengan Ibtu Rudiana yang mengaku bertemu Aep dan Dede Riswanto di tempat cuci mobil. Ibtu Rudiana mengaku Dede dan Aep hanya salah satu dari sejumlah orang yang ditanyai olehnya pada 31 Agustus 2016. Saat kami berempat mencari informasi ke TKP penemuan mayat coba cari CCTV, jam 2 melintas Alfamart. Saya melihat Aep dan Dede nongkrong di depan cuci mobil, kami samperin. Saya mendasari informasi Aep dan Dede dia melihat pada malam minggu ada upaya pengejaran dan penganiayaan kemudian dia menyampaikan motornya warna hijau saya memperlihatkan motor yang di Polsek Talun, kata Ibtu Rudiana. Namun keterangan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana justru berbeda dengan pengakuan Aep. Aep mengaku bertemu Ibtu Rudiana di Polresta Cirebon, bukan di tempat cuci mobil. Aep mengaku dipanggil ke Polresta Cirebon untuk dimintai keterangan oleh penyidik kasus Vina Cirebon. Padahal Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana menerangkan bahwa mereka mendapat informasi terkait keberadaan terpidana kasus Vina Cirebon dari telepon Aep.
Aep menekankan pengakuan Dede Riswanto adalah bohong. Aep mengaku tidak pernah diarahkan Ibtu Rudiana dalam memberi kesaksian. Gugun Gumilar melakukan penyiksaan sadis terhadap 8 terpidana kasus Vina Cirebon. Dari sejumlah polisi, Gugun Gumilar disebut-sebut sebagai yang paling sadis menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Walau bertindak sadis terhadap manusia, namun Gugun Gumilar tetap dibela oleh komandannya. Komandan Gugun Gumilar bahkan menyebut penyiksaan tersebut sebagai cara khusus agar pelaku mengakui perbuatannya. Penyiksaan oleh polisi diungkap Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina Cirebon. Aldi bercerita ia ikut ditangkap Ibtu Rudiana bersama Saka Tatal, Eko, Eka, Jaya, Supriyanto, Sudirman dan Hadi pada 31 Agustus 2016. Hari itu, Ibtu Rudiana bersama 3 anak buahnya, Bribka Gugun Gumilar, Bribka Dodi Irwanto dan Brigadir Andi Safrudin. Penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon ini menurut Aldi, sudah dimulai sejak mereka sampai di Polres Cirebon Kota. Aldi, Saka Tatal juga terpidana kasus Vina yang lain langsung disuruh jalan jongkok. Bahkan Aldi mengaku rambutnya sampai dibakar polisi. Penganiayaan bahkan terus berlanjut sampai malam. Bahkan saat di lorong menuju sel, Aldi dipukul menggunakan gembok. Kesadisan anak buah Ibtu Rudiana ini sampai menyuruh terpidana kasus Vina Cirebon minum air kencing sendiri. Aldi ingat betul dari sejumlah polisi yang menyiksanya, ada 2 anak buah Ibtu Rudiana yang bertindak paling sadis. Mereka menurut Aldi adalah Gugun Gumilar dan Aris Papua. Ibtu Rudiana membantah telah melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana malah mengaku bahwa pihaknya memiliki cara khusus sampai akhirnya terpidana mengakui perbuatannya di kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana mengatakan ucapannya terbukti lewat foto dokumentasi saat menyerahkan terpidana kasus Vina Cirebon. Herwanto, praktisi hukum mencibir pernyataan Ibtu Rudiana yang dianggap melenceng dari pokok permasalahan kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana dalam pembicaranya sempat mengatakan siap untuk sumpah pocong. Adapun sumpah pocong yang dilakukan Ibtu Rudiana bertujuan untuk meyakinkan publik, jika dirinya tidak mengarahkan Aep dan Dede untuk memberi kesaksian palsu. Pernyataan Ibtu Rudiana soal sumpah pocong itu membuat Herwanto heran. Menurutnya, pernyataan Ibtu Rudiana tak mencerminkan dirinya adalah seorang penegak hukum. Saya sendiri gak ngerti apa itu sumpah pocong. Saya bingung kalau ada penegak hukum, polisi ngomong saya siap sumpah pocong, kayaknya Pak Rudiana gak percaya diri, ucapnya. Seharusnya, idealnya bilang saya siap diperiksa untuk mempertanggungjawabkan sesuatu yang saya tahu. Nah itu kan saya mendengarnya lebih enak, sambungnya. Lebih lanjut, Herwanto ogah mengambil kesimpulan atas ucapan sumpah pocong. Kalau sumpah pocong, saya sulit untuk mengambil kesimpulan kalau ada penegak hukum ngomong saya siap sumpah pocong, bebernya. Tak hanya itu, Herwanto juga menyoroti kalimat hak mempertahankan nyawa anak. Menurut Herwanto penggunaan kalimat seperti itu sedikit kurang masuk akal. Kendati demikian, Herwanto menaruh rasa simpatik terhadap Ibtu Rudiana yang berani muncul. Aep keceplosan malah bongkar kebohongan sendiri, tak bertemu Rudiana di SMP. Aep keceplosan mengungkap kebohongan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Keterangan Aep ternyata berbeda dengan kesaksian Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana saat sidang kasus Vina Cirebon. Dalam kesaksian di sidang kasus Vina Cirebon, Bribka Gugun Gumilar mengaku bertemu Dede Riswanto dan Aep di tempat cuci mobil, Jalan Perjuangan Cirebon pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Lalu, Ibtu Rudiana memperlihatkan foto motor Eki pada Dede Riswanto dan Aep. Berdasar kesaksian Bribka Gugun Gumilar, Aep dan Dede Riswanto mengaku melihat peristiwa pengejaran dan pelemparan terhadap Eki Vina pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Salah satu yang mengejar ciri-cirinya menggunakan tensoplas di kening dekat alis, tulis kesaksian Bribka Gugun Gumilar di hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon. Pun dengan Ibtu Rudiana yang mengaku bertemu Aep dan Dede Riswanto di tempat cuci mobil.
Tanggal 31 Agustus setelah saya datang ke depan SMP 11 bertemu A dan D dan dia menyampaikan melihat kejadian tanggal 27. Sebagai orang tua memiliki keyakinan untuk mencari tahu, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengaku Dede dan Aep hanya salah satu dari sejumlah orang yang ditanyai olehnya pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Saat kami berempat mencari informasi ke TKP penemuan mayat coba cari CCTV, jam 2 melintas Alfamart, saya melihat Aep dan Dede nongkrong di depan cuci mobil, kami samperin. Saya mendasari informasi Aep dan Dede dia melihat pada malam minggu ada upaya pengejaran dan penganiayaan kemudian dia menyampaikan motornya warna hijau saya memperlihatkan motor yang di Polsek Talun, kata Ibtu Rudiana. Namun keterangan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana justru berbeda dengan pengakuan Aep. Aep mengaku bertemu Ibtu Rudiana di Polresta Cirebon, bukan di tempat cuci mobil. Tanggal 31 Agustus saya di Polres, kata Aep. Aep mengaku dipanggil ke Polresta Cirebon untuk dimintai keterangan oleh penyidik kasus Vina Cirebon. Padahal Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana menerangkan bahwa mereka mendapat informasi terkait keberadaan terpidana kasus Vina Cirebon dari telepon Aep. Saya dipanggil ke Polres untuk dimintai keterangan di situ oleh penyidik, kata Aep. Aep menekankan pengakuan Dede Riswanto adalah bohong. Aep mengaku tidak pernah diarahkan Ibtu Rudiana dalam memberi kesaksian. Keterangan Dede tidak benar. Dijemput Rudiana, tidak pernah mengarahkan, kata Aep. Aep keceplosan mengungkap kebohongan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Keterangan Aep ternyata berbeda dengan kesaksian Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana saat sidang kasus Vina Cirebon. Dalam kesaksian di sidang kasus Vina Cirebon, Bribka Gugun Gumilar mengaku bertemu Dede Riswanto dan Aep di tempat cuci mobil, Jalan Perjuangan Cirebon pada 31 Agustus 2016. Lalu, Ibtu Rudiana memperlihatkan foto motor Eki pada Dede Riswanto dan Aep. Berdasar kesaksian Bribka Gugun Gumilar, Aep dan Dede Riswanto mengaku melihat peristiwa pengejaran dan pelemparan terhadap Eki Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016. Pun dengan Ibtu Rudiana yang mengaku bertemu Aep dan Dede Riswanto di tempat cuci mobil. Ibtu Rudiana mengaku Dede dan Aep hanya salah satu dari sejumlah orang yang ditanyai olehnya pada 31 Agustus 2016. Saat kami berempat mencari informasi ke TKP penemuan mayat coba cari CCTV, jam 2 melintas Alfamart, saya melihat Aep dan Dede nongkrong di depan cuci mobil, kami samperin. Saya mendasari informasi Aep dan Dede dia melihat pada malam minggu ada upaya pengejaran dan penganiayaan kemudian dia menyampaikan motornya warna hijau saya memperlihatkan motor yang di Polsek Talun, kata Ibtu Rudiana. Namun keterangan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana justru berbeda dengan pengakuan Aep. Aep mengaku bertemu Ibtu Rudiana di Polresta Cirebon, bukan di tempat cuci mobil. Aep mengaku dipanggil ke Polresta Cirebon untuk dimintai keterangan oleh penyidik kasus Vina Cirebon. Padahal Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana menerangkan bahwa mereka mendapat informasi terkait keberadaan terpidana kasus Vina Cirebon dari telepon Aep. Aep menekankan pengakuan Dede Riswanto adalah bohong. Aep mengaku tidak pernah diarahkan Ibtu Rudiana dalam memberi kesaksian. Gugun Gumilar melakukan penyiksaan sadis terhadap 8 terpidana kasus Vina Cirebon. Dari sejumlah polisi, Gugun Gumilar disebut-sebut sebagai yang paling sadis menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Walau bertindak sadis terhadap manusia, namun Gugun Gumilar tetap dibela oleh komandannya. Komandan Gugun Gumilar bahkan menyebut penyiksaan tersebut sebagai cara khusus agar pelaku mengakui perbuatannya. Penyiksaan oleh polisi diungkap Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina Cirebon. Aldi bercerita ia ikut ditangkap Ibtu Rudiana bersama Saka Tatal, Eko, Eka, Jaya, Supriyanto, Sudirman dan Hadi pada 31 Agustus 2016. Hari itu, Ibtu Rudiana bersama 3 anak buahnya, Bribka Gugun Gumilar, Bribka Dodi Irwanto dan Brigadir Andi Safrudin. Penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon ini menurut Aldi, sudah dimulai sejak mereka sampai di Polres Cirebon Kota. Aldi, Saka Tatal juga terpidana kasus Vina yang lain langsung disuruh jalan jongkok.
Bahkan Aldi mengaku rambutnya sampai dibakar polisi. Penganiayaan bahkan terus berlanjut sampai malam. Bahkan saat di lorong menuju sel, Aldi dipukul menggunakan gembok. Kesadisan anak buah Ibtu Rudiana ini sampai menyuruh terpidana kasus Vina Cirebon minum air kencing sendiri. Aldi ingat betul dari sejumlah polisi yang menyiksanya, ada 2 anak buah Ibtu Rudiana yang bertindak paling sadis. Mereka menurut Aldi adalah Gugun Gumilar dan Aris Papua. Ibtu Rudiana membantah telah melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana malah mengaku bahwa pihaknya memiliki cara khusus sampai akhirnya terpidana mengakui perbuatannya di kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana mengatakan ucapannya terbukti lewat foto dokumentasi saat menyerahkan terpidana kasus Vina Cirebon. Herwanto, praktisi hukum mencibir pernyataan Ibtu Rudiana yang dianggap melenceng dari pokok permasalahan kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana dalam pembicaranya sempat mengatakan siap untuk sumpah pocong. Adapun sumpah pocong yang dilakukan Ibtu Rudiana bertujuan untuk meyakinkan publik, jika dirinya tidak mengerahkan Aep dan Dede untuk memberi kesaksian palsu. Pernyataan Ibtu Rudiana soal sumpah pocong itu membuat Herwanto heran. Menurutnya, pernyataan Ibtu Rudiana tak mencerminkan dirinya adalah seorang penegak hukum. Saya sendiri gak ngerti apa itu sumpah pocong. Saya bingung kalau ada penegak hukum, polisi ngomong saya siap sumpah pocong, kayaknya Pak Rudiana gak percaya diri, ucapnya. Seharusnya, idealnya bilang saya siap diperiksa untuk mempertanggungjawabkan sesuatu yang saya tahu. Nah itu kan saya mendengarnya lebih enak, sambungnya. Lebih lanjut, Herwanto ogah mengambil kesimpulan atas ucapan sumpah pocong. Kalau sumpah pocong, saya sulit untuk mengambil kesimpulan kalau ada penegak hukum ngomong saya siap sumpah pocong, bebernya. Tak hanya itu, Herwanto juga menyoroti kalimat hak mempertahankan nyawa anak. Menurut Herwanto penggunaan kalimat seperti itu sedikit kurang masuk akal. Kendati demikian, Herwanto menaruh rasa simpatik terhadap Ibtu Rudiana yang berani muncul. Aep keceplosan malah bongkar kebohongan sendiri, tak bertemu Rudiana di SMP. Aep keceplosan mengungkap kebohongan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Keterangan Aep ternyata berbeda dengan kesaksian Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana saat sidang kasus Vina Cirebon. Dalam kesaksian di sidang kasus Vina Cirebon, Bribka Gugun Gumilar mengaku bertemu Dede Riswanto dan Aep di tempat cuci mobil, Jalan Perjuangan Cirebon pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Lalu, Ibtu Rudiana memperlihatkan foto motor Eki pada Dede Riswanto dan Aep. Berdasar kesaksian Bribka Gugun Gumilar, Aep dan Dede Riswanto mengaku melihat peristiwa pengejaran dan pelemparan terhadap Eki Vina pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Salah satu yang mengejar ciri-cirinya menggunakan tensoplas di kening dekat alis, tulis kesaksian Bribka Gugun Gumilar di hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon. Pun dengan Ibtu Rudiana yang mengaku bertemu Aep dan Dede Riswanto di tempat cuci mobil. Tanggal 31 Agustus setelah saya datang ke depan SMP 11 bertemu A dan D dan dia menyampaikan melihat kejadian tanggal 27. Sebagai orang tua memiliki keyakinan untuk mencari tahu, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengaku Dede dan Aep hanya salah satu dari sejumlah orang yang ditanyai olehnya pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Saat kami berempat mencari informasi ke TKP penemuan mayat coba cari CCTV, jam 2 melintas Alfamart, saya melihat Aep dan Dede nongkrong di depan cuci mobil, kami samperin. Saya mendasari informasi Aep dan Dede dia melihat pada malam minggu ada upaya pengejaran dan penganiayaan kemudian dia menyampaikan motornya warna hijau saya memperlihatkan motor yang di Polsek Talun, kata Ibtu Rudiana. Namun keterangan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana justru berbeda dengan pengakuan Aep. Aep mengaku bertemu Ibtu Rudiana di Polresta Cirebon, bukan di tempat cuci mobil. Tanggal 31 Agustus saya di Polres, kata Aep. Aep mengaku dipanggil ke Polresta Cirebon untuk dimintai keterangan oleh penyidik kasus Vina Cirebon.
Padahal Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana menerangkan bahwa mereka mendapat informasi terkait keberadaan terpidana kasus Vina Cirebon dari telepon AEP. Saya dipanggil ke Polres untuk dimintai keterangan di situ oleh penyidik, kata AEP. AEP menekankan pengakuan Dede Riswanto adalah bohong. AEP mengaku tidak pernah diarahkan Ibtu Rudiana dalam memberi kesaksian. Keterangan Dede tidak benar. Dijemput Rudiana, tidak pernah mengarahkan, kata AEP. AEP keceplosan mengungkap kebohongan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Keterangan AEP ternyata berbeda dengan kesaksian Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana saat sidang kasus Vina Cirebon. Dalam kesaksian di sidang kasus Vina Cirebon, Bribka Gugun Gumilar mengaku bertemu Dede Riswanto dan AEP di tempat cuci mobil, Jalan Perjuangan Cirebon pada 31 Agustus 2016. Lalu, Ibtu Rudiana memperlihatkan foto motor Eki pada Dede Riswanto dan AEP. Berdasar kesaksian Bribka Gugun Gumilar, AEP dan Dede Riswanto mengaku melihat peristiwa pengejaran dan pelemparan terhadap Eki Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016. Pun dengan Ibtu Rudiana yang mengaku bertemu AEP dan Dede Riswanto di tempat cuci mobil. Ibtu Rudiana mengaku Dede dan AEP hanya salah satu dari sejumlah orang yang ditanyai olehnya pada 31 Agustus 2016. Saat kami berempat mencari informasi ke TKP penemuan mayat coba cari CCTV, jam 2 melintas Alfamart, saya melihat AEP dan Dede nongkrong di depan cuci mobil, kami samperin. Saya mendasari informasi AEP dan Dede dia melihat pada malam minggu ada upaya pengejaran dan penganiayaan kemudian dia menyampaikan motornya warna hijau saya memperlihatkan motor yang di Polsek Talun, kata Ibtu Rudiana. Namun keterangan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana justru berbeda dengan pengakuan AEP. AEP mengaku bertemu Ibtu Rudiana di Polresta Cirebon, bukan di tempat cuci mobil. AEP mengaku dipanggil ke Polresta Cirebon untuk dimintai keterangan oleh penyidik kasus Vina Cirebon. Padahal Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana menerangkan bahwa mereka mendapat informasi terkait keberadaan terpidana kasus Vina Cirebon dari telepon AEP. AEP menekankan pengakuan Dede Riswanto adalah bohong. AEP mengaku tidak pernah diarahkan Ibtu Rudiana dalam memberi kesaksian. Gugun Gumilar melakukan penyiksaan sadis terhadap 8 terpidana kasus Vina Cirebon. Dari sejumlah polisi, Gugun Gumilar disebut-sebut sebagai yang paling sadis menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Walau bertindak sadis terhadap manusia, namun Gugun Gumilar tetap dibela oleh komandannya. Komandan Gugun Gumilar bahkan menyebut penyiksaan tersebut sebagai cara khusus agar pelaku mengakui perbuatannya. Penyiksaan oleh polisi diungkap Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina Cirebon. Aldi bercerita ia ikut ditangkap Ibtu Rudiana bersama Saka Tatal, Eko, Eka, Jaya, Supriyanto, Sudirman dan Hadi pada 31 Agustus 2016. Hari itu, Ibtu Rudiana bersama 3 anak buahnya, Bribka Gugun Gumilar, Bribka Dodi Irwanto dan Brigadir Andi Safrudin. Penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon ini menurut Aldi, sudah dimulai sejak mereka sampai di Polres Cirebon Kota. Aldi, Saka Tatal juga terpidana kasus Vina yang lain langsung disuruh jalan jongkok. Bahkan Aldi mengaku rambutnya sampai dibakar polisi. Penganiayaan bahkan terus berlanjut sampai malam. Bahkan saat di lorong menuju sel, Aldi dipukul menggunakan gembok. Kesadisan anak buah Ibtu Rudiana ini sampai menyuruh terpidana kasus Vina Cirebon minum air kencing sendiri. Aldi ingat betul dari sejumlah polisi yang menyiksanya, ada 2 anak buah Ibtu Rudiana yang bertindak paling sadis. Mereka menurut Aldi adalah Gugun Gumilar dan Aris Papua. Ibtu Rudiana membantah telah melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana malah mengaku bahwa pihaknya memiliki cara khusus sampai akhirnya terpidana mengakui perbuatannya di kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana mengatakan ucapannya terbukti lewat foto dokumentasi saat menyerahkan terpidana kasus Vina Cirebon. Herwanto, praktisi hukum mencibir pernyataan Ibtu Rudiana yang dianggap melenceng dari pokok permasalahan kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana dalam pembicaranya sempat mengatakan siap untuk sumpah pocong.
Adapun sumpah pocong yang dilakukan Ibtu Rudiana bertujuan untuk meyakinkan publik jika dirinya tidak mengerahkan Aep dan Dede untuk memberi kesaksian palsu. Pernyataan Ibtu Rudiana soal sumpah pocong itu membuat Herwanto heran. Menurutnya, pernyataan Ibtu Rudiana tak mencerminkan dirinya adalah seorang penegak hukum. Saya sendiri gak ngerti apa itu sumpah pocong. Saya bingung kalau ada penegak hukum, polisi ngomong saya siap sumpah pocong, kayaknya Pak Rudiana gak percaya diri, ucapnya. Seharusnya, idealnya bilang saya siap diperiksa untuk mempertanggungjawabkan sesuatu yang saya tahu. Nah itu kan saya mendengarnya lebih enak, sambungnya. Lebih lanjut, Herwanto ogah mengambil kesimpulan atas ucapan sumpah pocong. Kalau sumpah pocong, saya sulit untuk mengambil kesimpulan kalau ada penegak hukum ngomong saya siap sumpah pocong, bebernya. Tak hanya itu, Herwanto juga menyoroti kalimat hak mempertahankan nyawa anak. Menurut Herwanto penggunaan kalimat seperti itu sedikit kurang masuk akal. Kendati demikian, Herwanto menaruh rasa simpatik terhadap Ibtu Rudiana yang berani muncul. Aep keceplosan malah bongkar kebohongan sendiri, tak bertemu Rudiana di SMP. Aep keceplosan mengungkap kebohongan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Keterangan Aep ternyata berbeda dengan kesaksian Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana saat sidang kasus Vina Cirebon. Dalam kesaksian di sidang kasus Vina Cirebon, Bribka Gugun Gumilar mengaku bertemu Dede Riswanto dan Aep di tempat cuci mobil, Jalan Perjuangan Cirebon pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Lalu, Ibtu Rudiana memperlihatkan foto motor Eki pada Dede Riswanto dan Aep. Berdasar kesaksian Bribka Gugun Gumilar, Aep dan Dede Riswanto mengaku melihat peristiwa pengejaran dan pelemparan terhadap Eki Vina pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Salah satu yang mengejar ciri-cirinya menggunakan tensoplas di kening dekat alis, tulis kesaksian Bribka Gugun Gumilar di hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon. Pun dengan Ibtu Rudiana yang mengaku bertemu Aep dan Dede Riswanto di tempat cuci mobil. Tanggal 31 Agustus setelah saya datang ke depan SMP 11 bertemu A dan D dan dia menyampaikan melihat kejadian tanggal 27. Sebagai orang tua memiliki keyakinan untuk mencari tahu, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengaku Dede dan Aep hanya salah satu dari sejumlah orang yang ditanyai olehnya pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Saat kami berempat mencari informasi ke TKP penemuan mayat coba cari CCTV, jam 2 melintas Alfamart, saya melihat Aep dan Dede nongkrong di depan cuci mobil, kami samperin. Saya mendasari informasi Aep dan Dede dia melihat pada malam minggu ada upaya pengejaran dan penganiayaan kemudian dia menyampaikan motornya warna hijau saya memperlihatkan motor yang di Polsek Talun, kata Ibtu Rudiana. Namun keterangan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana justru berbeda dengan pengakuan Aep. Aep mengaku bertemu Ibtu Rudiana di Polresta Cirebon, bukan di tempat cuci mobil. Tanggal 31 Agustus saya di Polres, kata Aep. Aep mengaku dipanggil ke Polresta Cirebon untuk dimintai keterangan oleh penyidik kasus Vina Cirebon. Padahal Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana menerangkan bahwa mereka mendapat informasi terkait keberadaan terpidana kasus Vina Cirebon dari telepon Aep. Saya dipanggil ke Polres untuk dimintai keterangan di situ oleh penyidik, kata Aep. Aep menekankan pengakuan Dede Riswanto adalah bohong. Aep mengaku tidak pernah diarahkan Ibtu Rudiana dalam memberi kesaksian. Keterangan Dede tidak benar. Dijemput Rudiana, tidak pernah. Tidak pernah mengarahkan, kata Aep. Aep keceplosan mengungkap kebohongan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Keterangan Aep ternyata berbeda dengan kesaksian Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana saat sidang kasus Vina Cirebon. Dalam kesaksian di sidang kasus Vina Cirebon, Bribka Gugun Gumilar mengaku bertemu Dede Riswanto dan Aep di tempat cuci mobil, Jalan Perjuangan Cirebon pada 31 Agustus 2016. Lalu, Ibtu Rudiana memperlihatkan foto motor Eki pada Dede Riswanto dan Aep. Berdasar kesaksian Bribka Gugun Gumilar,
Aep dan Dede Riswanto mengaku melihat peristiwa pengejaran dan pelemparan terhadap Eki Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016. Pun dengan Ibtu Rudiana yang mengaku bertemu Aep dan Dede Riswanto di tempat cuci mobil. Ibtu Rudiana mengaku Dede dan Aep hanya salah satu dari sejumlah orang yang ditanyai olehnya pada 31 Agustus 2016. Saat kami berempat mencari informasi ke TKP penemuan mayat coba cari CCTV, jam 2 melintas Alfamart, saya melihat Aep dan Dede nongkrong di depan cuci mobil, kami samperin. Saya mendasari informasi Aep dan Dede dia melihat pada malam minggu ada upaya pengejaran dan penganiayaan kemudian dia menyampaikan motornya warna hijau saya memperlihatkan motor yang di Polsek Talun, kata Ibtu Rudiana. Namun keterangan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana justru berbeda dengan pengakuan Aep. Aep mengaku bertemu Ibtu Rudiana di Polresta Cirebon, bukan di tempat cuci mobil. Aep mengaku dipanggil ke Polresta Cirebon untuk dimintai keterangan oleh penyidik kasus Vina Cirebon. Padahal Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana menerangkan bahwa mereka mendapat informasi terkait keberadaan terpidana kasus Vina Cirebon dari telepon Aep. Aep menekankan pengakuan Dede Riswanto adalah bohong. Aep mengaku tidak pernah diarahkan Ibtu Rudiana dalam memberi kesaksian. Gugun Gumilar melakukan penyiksaan sadis terhadap 8 terpidana kasus Vina Cirebon. Dari sejumlah polisi, Gugun Gumilar disebut-sebut sebagai yang paling sadis menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Walau bertindak sadis terhadap manusia, namun Gugun Gumilar tetap dibela oleh komandannya. Komandan Gugun Gumilar bahkan menyebut penyiksaan tersebut sebagai cara khusus agar pelaku mengakui perbuatannya. Penyiksaan oleh polisi diungkap Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina Cirebon. Aldi bercerita ia ikut ditangkap Ibtu Rudiana bersama Saka Tatal, Eko, Eka, Jaya, Supriyanto, Sudirman dan Hadi pada 31 Agustus 2016. Hari itu, Ibtu Rudiana bersama 3 anak buahnya, Bribka Gugun Gumilar, Bribka Dodi Irwanto dan Brigadir Andi Safrudin. Penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon ini menurut Aldi, sudah dimulai sejak mereka sampai di Polres Cirebon Kota. Aldi, Saka Tatal juga terpidana kasus Vina yang lain langsung disuruh jalan jongkok. Bahkan Aldi mengaku rambutnya sampai dibakar polisi. Penganiayaan bahkan terus berlanjut sampai malam. Bahkan saat di lorong menuju sel, Aldi dipukul menggunakan gembok. Kesadisan anak buah Ibtu Rudiana ini sampai menyuruh terpidana kasus Vina Cirebon minum air kencing sendiri. Aldi ingat betul dari sejumlah polisi yang menyiksanya, ada 2 anak buah Ibtu Rudiana yang bertindak paling sadis. Mereka menurut Aldi adalah Gugun Gumilar dan Aris Papua. Ibtu Rudiana membantah telah melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana malah mengaku bahwa pihaknya memiliki cara khusus sampai akhirnya terpidana mengakui perbuatannya di kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana mengatakan ucapannya terbukti lewat foto dokumentasi saat menyerahkan terpidana kasus Vina Cirebon. Herwanto, praktisi hukum mencibir pernyataan Ibtu Rudiana yang dianggap melenceng dari pokok permasalahan kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana dalam pembicaranya sempat mengatakan siap untuk sumpah pocong. Adapun sumpah pocong yang dilakukan Ibtu Rudiana bertujuan untuk meyakinkan publik, jika dirinya tidak mengarahkan Aep dan Dede untuk memberi kesaksian palsu. Pernyataan Ibtu Rudiana soal sumpah pocong itu membuat Herwanto heran. Menurutnya, pernyataan Ibtu Rudiana tak mencerminkan dirinya adalah seorang penegak hukum. Saya sendiri gak ngerti apa itu sumpah pocong. Saya bingung kalau ada penegak hukum, polisi ngomong saya siap sumpah pocong, kayaknya Pak Rudiana gak percaya diri, ucapnya. Seharusnya, idealnya bilang saya siap diperiksa untuk mempertanggungjawabkan sesuatu yang saya tahu. Nah itu kan saya mendengarnya lebih enak, sambungnya. Lebih lanjut, Herwanto ogah mengambil kesimpulan atas ucapan sumpah pocong. Kalau sumpah pocong, saya sulit untuk mengambil kesimpulan kalau ada penegak hukum ngomong saya siap sumpah pocong, bebernya. Tak hanya itu, Herwanto juga menyoroti kalimat hak mempertahankan nyawa anak. Menurut Herwanto penggunaan kalimat seperti itu sedikit kurang masuk akal. Kendati demikian, Herwanto menaruh rasa simpatik terhadap Ibtu Rudiana yang berani muncul. Aep keceplosan malah bongkar kebohongan sendiri, tak bertemu Rudiana di SMP.
Aep keceplosan mengungkap kebohongan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Keterangan Aep ternyata berbeda dengan kesaksian Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana saat sidang kasus Vina Cirebon. Dalam kesaksian di sidang kasus Vina Cirebon, Bribka Gugun Gumilar mengaku bertemu Dede Riswanto dan Aep di tempat cuci mobil, Jalan Perjuangan Cirebon pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Lalu, Ibtu Rudiana memperlihatkan foto motor Eki pada Dede Riswanto dan Aep. Berdasar kesaksian Bribka Gugun Gumilar, Aep dan Dede Riswanto mengaku melihat peristiwa pengejaran dan pelemparan terhadap Eki Vina pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Salah satu yang mengejar ciri-cirinya menggunakan tensoplas di kening dekat alis, tulis kesaksian Bribka Gugun Gumilar di hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon. Pun dengan Ibtu Rudiana yang mengaku bertemu Aep dan Dede Riswanto di tempat cuci mobil. Tanggal 31 Agustus setelah saya datang ke depan SMP 11 bertemu A dan D dan dia menyampaikan melihat kejadian tanggal 27. Sebagai orang tua memiliki keyakinan untuk mencari tahu, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengaku Dede dan Aep hanya salah satu dari sejumlah orang yang ditanyai olehnya pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Saat kami berempat mencari informasi ke TKP penemuan mayat coba cari CCTV, jam 2 melintas Alfamart, saya melihat Aep dan Dede nongkrong di depan cuci mobil, kami samperin. Saya mendasari informasi Aep dan Dede dia melihat pada malam minggu ada upaya pengejaran dan penganiayaan kemudian dia menyampaikan motornya warna hijau saya memperlihatkan motor yang di Polsek Talun, kata Ibtu Rudiana. Namun keterangan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana justru berbeda dengan pengakuan Aep. Aep mengaku bertemu Ibtu Rudiana di Polresta Cirebon, bukan di tempat cuci mobil. Tanggal 31 Agustus saya di Polres, kata Aep. Aep mengaku dipanggil ke Polresta Cirebon untuk dimintai keterangan oleh penyidik kasus Vina Cirebon. Padahal Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana menerangkan bahwa mereka mendapat informasi terkait keberadaan terpidana kasus Vina Cirebon dari telepon Aep. Saya dipanggil ke Polres untuk dimintai keterangan di situ oleh penyidik, kata Aep. Aep menekankan pengakuan Dede Riswanto adalah bohong. Aep mengaku tidak pernah diarahkan Ibtu Rudiana dalam memberi kesaksian. Keterangan Dede tidak benar. Dijemput Rudiana, tidak pernah. Tidak pernah mengarahkan, kata Aep. Aep keceplosan mengungkap kebohongan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Keterangan Aep ternyata berbeda dengan kesaksian Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana saat sidang kasus Vina Cirebon. Dalam kesaksian di sidang kasus Vina Cirebon, Bribka Gugun Gumilar mengaku bertemu Dede Riswanto dan Aep di tempat cuci mobil, Jalan Perjuangan Cirebon pada 31 Agustus 2016. Lalu, Ibtu Rudiana memperlihatkan foto motor Eki pada Dede Riswanto dan Aep. Berdasar kesaksian Bribka Gugun Gumilar, Aep dan Dede Riswanto mengaku melihat peristiwa pengejaran dan pelemparan terhadap Eki Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016. Pun dengan Ibtu Rudiana yang mengaku bertemu Aep dan Dede Riswanto di tempat cuci mobil. Ibtu Rudiana mengaku Dede dan Aep hanya salah satu dari sejumlah orang yang ditanyai olehnya pada 31 Agustus 2016. Saat kami berempat mencari informasi ke TKP penemuan mayat coba cari CCTV, jam 2 melintas Alfamart. Saya melihat Aep dan Dede nongkrong di depan cuci mobil, kami samperin. Saya mendasari informasi Aep dan Dede dia melihat pada malam minggu ada upaya pengejaran dan penganiayaan kemudian dia menyampaikan motornya warna hijau saya memperlihatkan motor yang di Polsek Talun, kata Ibtu Rudiana. Namun keterangan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana justru berbeda dengan pengakuan Aep. Aep mengaku bertemu Ibtu Rudiana di Polresta Cirebon, bukan di tempat cuci mobil. Aep mengaku dipanggil ke Polresta Cirebon untuk dimintai keterangan oleh penyidik kasus Vina Cirebon. Padahal Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana menerangkan bahwa mereka mendapat informasi terkait keberadaan terpidana kasus Vina Cirebon dari telepon Aep. Aep menekankan pengakuan Dede Riswanto adalah bohong.
Aep mengaku tidak pernah diarahkan Ibtu Rudiana dalam memberi kesaksian. Gugun Gumilar melakukan penyiksaan sadis terhadap 8 terpidana kasus Vina Cirebon. Dari sejumlah polisi, Gugun Gumilar disebut-sebut sebagai yang paling sadis menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Walau bertindak sadis terhadap manusia, namun Gugun Gumilar tetap dibela oleh komandannya. Komandan Gugun Gumilar bahkan menyebut penyiksaan tersebut sebagai cara khusus agar pelaku mengakui perbuatannya. Penyiksaan oleh polisi diungkap Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina Cirebon. Aldi bercerita ia ikut ditangkap Ibtu Rudiana bersama Saka Tatal, Eko, Eka, Jaya, Supriyanto, Sudirman dan Hadi pada 31 Agustus 2016. Hari itu, Ibtu Rudiana bersama 3 anak buahnya, Bribka Gugun Gumilar, Bribka Dodi Irwanto dan Brigadir Andi Safrudin. Penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon ini menurut Aldi, sudah dimulai sejak mereka sampai di Polres Cirebon Kota. Aldi, Saka Tatal juga terpidana kasus Vina yang lain langsung disuruh jalan jongkok. Bahkan Aldi mengaku rambutnya sampai dibakar polisi. Penganiayaan bahkan terus berlanjut sampai malam. Bahkan saat di lorong menuju sel, Aldi dipukul menggunakan gembok. Kesadisan anak buah Ibtu Rudiana ini sampai menyuruh terpidana kasus Vina Cirebon minum air kencing sendiri. Aldi ingat betul dari sejumlah polisi yang menyiksanya, ada 2 anak buah Ibtu Rudiana yang bertindak paling sadis. Mereka menurut Aldi adalah Gugun Gumilar dan Aris Papua. Ibtu Rudiana membantah telah melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana malah mengaku bahwa pihaknya memiliki cara khusus sampai akhirnya terpidana mengakui perbuatannya di kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana mengatakan ucapannya terbukti lewat foto dokumentasi saat menyerahkan terpidana kasus Vina Cirebon. Herwanto, praktisi hukum mencibir pernyataan Ibtu Rudiana yang dianggap melenceng dari pokok permasalahan kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana dalam pembicaranya sempat mengatakan siap untuk sumpah pocong. Adapun sumpah pocong yang dilakukan Ibtu Rudiana bertujuan untuk meyakinkan publik, jika dirinya tidak mengarahkan Aep dan Dede untuk memberi kesaksian palsu. Pernyataan Ibtu Rudiana soal sumpah pocong itu membuat Herwanto heran. Menurutnya, pernyataan Ibtu Rudiana tak mencerminkan dirinya adalah seorang penegak hukum. Saya sendiri gak ngerti apa itu sumpah pocong. Saya bingung kalau ada penegak hukum, polisi ngomong saya siap sumpah pocong, kayaknya Pak Rudiana gak percaya diri, ucapnya. Seharusnya, idealnya bilang saya siap diperiksa untuk mempertanggungjawabkan sesuatu yang saya tahu. Nah itu kan saya mendengarnya lebih enak, sambungnya. Lebih lanjut, Herwanto ogah mengambil kesimpulan atas ucapan sumpah pocong. Kalau sumpah pocong, saya sulit untuk mengambil kesimpulan kalau ada penegak hukum ngomong saya siap sumpah pocong, bebernya. Tak hanya itu, Herwanto juga menyoroti kalimat hak mempertahankan nyawa anak. Menurut Herwanto penggunaan kalimat seperti itu sedikit kurang masuk akal. Kendati demikian, Herwanto menaruh rasa simpatik terhadap Ibtu Rudiana yang berani muncul. Aep keceplosan malah bongkar kebohongan sendiri, tak bertemu Rudiana di SMP. Aep keceplosan mengungkap kebohongan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Keterangan Aep ternyata berbeda dengan kesaksian Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana saat sidang kasus Vina Cirebon. Dalam kesaksian di sidang kasus Vina Cirebon, Bribka Gugun Gumilar mengaku bertemu Dede Riswanto dan Aep di tempat cuci mobil, Jalan Perjuangan Cirebon pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Lalu, Ibtu Rudiana memperlihatkan foto motor Eki pada Dede Riswanto dan Aep. Berdasar kesaksian Bribka Gugun Gumilar, Aep dan Dede Riswanto mengaku melihat peristiwa pengejaran dan pelemparan terhadap Eki Vina pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Salah satu yang mengejar ciri-cirinya menggunakan tensoplas di kening dekat alis, tulis kesaksian Bribka Gugun Gumilar di hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon. Pun dengan Ibtu Rudiana yang mengaku bertemu Aep dan Dede Riswanto di tempat cuci mobil. Tanggal 31 Agustus setelah saya datang ke depan SMP 11 bertemu A dan D dan dia menyampaikan melihat kejadian tanggal 27.
sebagai orang tua memiliki keyakinan untuk mencari tahu, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengaku Dede dan Aep hanya salah satu dari sejumlah orang yang ditanyai olehnya pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Saat kami berempat mencari informasi ke TKP penemuan mayat coba cari CCTV, jam 2 melintas Alfamart, saya melihat Aep dan Dede nongkrong di depan cuci mobil, kami samperin. Saya mendasari informasi Aep dan Dede, dia melihat pada malam minggu ada upaya pengejaran dan penganiayaan, kemudian dia menyampaikan motornya warna hijau, saya memperlihatkan motor yang di Polsek Talun, kata Ibtu Rudiana. Namun keterangan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana justru berbeda dengan pengakuan Aep. Aep mengaku bertemu Ibtu Rudiana di Polresta Cirebon, bukan di tempat cuci mobil. Tanggal 31 Agustus saya di Polres, kata Aep. Aep mengaku dipanggil ke Polresta Cirebon untuk dimintai keterangan oleh penyidik kasus Vina Cirebon. Padahal Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana menerangkan bahwa mereka mendapat informasi terkait keberadaan terpidana kasus Vina Cirebon dari telepon Aep. Saya dipanggil ke Polres untuk dimintai keterangan di situ oleh penyidik, kata Aep. Aep menekankan pengakuan Dede Riswanto adalah bohong. Aep mengaku tidak pernah diarahkan Ibtu Rudiana dalam memberi kesaksian. Keterangan Dede tidak benar. Dijemput Rudiana, tidak pernah mengarahkan, kata Aep. Aep keceplosan mengungkap kebohongan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Keterangan Aep ternyata berbeda dengan kesaksian Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana saat sidang kasus Vina Cirebon. Dalam kesaksian di sidang kasus Vina Cirebon, Bribka Gugun Gumilar mengaku bertemu Dede Riswanto dan Aep di tempat cuci mobil, Jalan Perjuangan Cirebon pada 31 Agustus 2016. Lalu, Ibtu Rudiana memperlihatkan foto motor Eki pada Dede Riswanto dan Aep. Berdasar kesaksian Bribka Gugun Gumilar, Aep dan Dede Riswanto mengaku melihat peristiwa pengejaran dan pelemparan terhadap Eki Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016. Pun dengan Ibtu Rudiana yang mengaku bertemu Aep dan Dede Riswanto di tempat cuci mobil. Ibtu Rudiana mengaku Dede dan Aep hanya salah satu dari sejumlah orang yang ditanyai olehnya pada 31 Agustus 2016. Saat kami berempat mencari informasi ke TKP penemuan mayat coba cari CCTV, jam 2 melintas Alfamart. Saya melihat Aep dan Dede nongkrong di depan cuci mobil, kami samperin. Saya mendasari informasi Aep dan Dede, dia melihat pada malam minggu ada upaya pengejaran dan penganiayaan, kemudian dia menyampaikan motornya warna hijau, saya memperlihatkan motor yang di Polsek Talun, kata Ibtu Rudiana. Namun keterangan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana justru berbeda dengan pengakuan Aep. Aep mengaku bertemu Ibtu Rudiana di Polresta Cirebon, bukan di tempat cuci mobil. Aep mengaku dipanggil ke Polresta Cirebon untuk dimintai keterangan oleh penyidik kasus Vina Cirebon. Padahal Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana menerangkan bahwa mereka mendapat informasi terkait keberadaan terpidana kasus Vina Cirebon dari telepon Aep. Aep menekankan pengakuan Dede Riswanto adalah bohong. Aep mengaku tidak pernah diarahkan Ibtu Rudiana dalam memberi kesaksian. Gugun Gumilar melakukan penyiksaan sadis terhadap 8 terpidana kasus Vina Cirebon. Dari sejumlah polisi, Gugun Gumilar disebut-sebut sebagai yang paling sadis menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Walau bertindak sadis terhadap manusia, namun Gugun Gumilar tetap dibela oleh komandannya. Komandan Gugun Gumilar bahkan menyebut penyiksaan tersebut sebagai cara khusus agar pelaku mengakui perbuatannya. Penyiksaan oleh polisi diungkap Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina Cirebon. Aldi bercerita ia ikut ditangkap Ibtu Rudiana bersama Saka Tatal, Eko, Eka, Jaya, Supriyanto, Sudirman dan Hadi pada 31 Agustus 2016. Hari itu, Ibtu Rudiana bersama 3 anak buahnya, Bribka Gugun Gumilar, Bribka Dodi Irwanto dan Brigadir Andi Safrudin. Penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon ini menurut Aldi, sudah dimulai sejak mereka sampai di Polres Cirebon Kota. Aldi, Saka Tatal juga terpidana kasus Vina yang lain langsung disuruh jalan jongkok. Bahkan Aldi mengaku rambutnya sampai dibakar polisi. Penganiayaan bahkan terus berlanjut sampai malam.
Bahkan saat di lorong menuju sel, Aldi dipukul menggunakan gembok. Kesadisan anak buah Ibtu Rudiana ini sampai menyuruh terpidana kasus Vina Cirebon minum air kencing sendiri. Aldi ingat betul dari sejumlah polisi yang menyiksanya, ada 2 anak buah Ibtu Rudiana yang bertindak paling sadis. Mereka menurut Aldi adalah Gugun Gumilar dan Aris Papua. Ibtu Rudiana membantah telah melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana malah mengaku bahwa pihaknya memiliki cara khusus sampai akhirnya terpidana mengakui perbuatannya di kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana mengatakan ucapannya terbukti lewat foto dokumentasi saat menyerahkan terpidana kasus Vina Cirebon. Herwanto, praktisi hukum mencibir pernyataan Ibtu Rudiana yang dianggap melenceng dari pokok permasalahan kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana dalam pembicaranya sempat mengatakan siap untuk sumpah pocong. Adapun sumpah pocong yang dilakukan Ibtu Rudiana bertujuan untuk meyakinkan publik, jika dirinya tidak mengerahkan Aep dan Dede untuk memberi kesaksian palsu. Pernyataan Ibtu Rudiana soal sumpah pocong itu membuat Herwanto heran. Menurutnya, pernyataan Ibtu Rudiana tak mencerminkan dirinya adalah seorang penegak hukum. Saya sendiri gak ngerti apa itu sumpah pocong. Saya bingung kalau ada penegak hukum, polisi ngomong saya siap sumpah pocong, kayaknya Pak Rudiana gak percaya diri, ucapnya. Seharusnya, idealnya bilang saya siap diperiksa untuk mempertanggungjawabkan sesuatu yang saya tahu. Nah itu kan saya mendengarnya lebih enak, sambungnya. Lebih lanjut, Herwanto ogah mengambil kesimpulan atas ucapan sumpah pocong. Kalau sumpah pocong, saya sulit untuk mengambil kesimpulan kalau ada penegak hukum ngomong saya siap sumpah pocong, bebernya. Tak hanya itu, Herwanto juga menyoroti kalimat hak mempertahankan nyawa anak. Menurut Herwanto penggunaan kalimat seperti itu sedikit kurang masuk akal. Kendati demikian, Herwanto menaruh rasa simpatik terhadap Ibtu Rudiana yang berani muncul. Aep keceplosan malah bongkar kebohongan sendiri, tak bertemu Rudiana di SMP. Aep keceplosan mengungkap kebohongan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Keterangan Aep ternyata berbeda dengan kesaksian Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana saat sidang kasus Vina Cirebon. Dalam kesaksian di sidang kasus Vina Cirebon, Bribka Gugun Gumilar mengaku bertemu Dede Riswanto dan Aep di tempat cuci mobil, Jalan Perjuangan Cirebon pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Lalu, Ibtu Rudiana memperlihatkan foto motor Eki pada Dede Riswanto dan Aep. Berdasar kesaksian Bribka Gugun Gumilar, Aep dan Dede Riswanto mengaku melihat peristiwa pengejaran dan pelemparan terhadap Eki Vina pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Salah satu yang mengejar ciri-cirinya menggunakan tensoplas di kening dekat alis, tulis kesaksian Bribka Gugun Gumilar di hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon. Pun dengan Ibtu Rudiana yang mengaku bertemu Aep dan Dede Riswanto di tempat cuci mobil. Tanggal 31 Agustus setelah saya datang ke depan SMP 11 bertemu A dan D dan dia menyampaikan melihat kejadian tanggal 27. Sebagai orang tua memiliki keyakinan untuk mencari tahu, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengaku Dede dan Aep hanya salah satu dari sejumlah orang yang ditanyai olehnya pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Saat kami berempat mencari informasi ke TKP penemuan mayat coba cari CCTV, jam 2 melintas Alfamart, saya melihat Aep dan Dede nongkrong di depan cuci mobil, kami samperin. Saya mendasari informasi Aep dan Dede dia melihat pada malam minggu ada upaya pengejaran dan penganiayaan kemudian dia menyampaikan motornya warna hijau saya memperlihatkan motor yang di Polsek Talun, kata Ibtu Rudiana. Namun keterangan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana justru berbeda dengan pengakuan Aep. Aep mengaku bertemu Ibtu Rudiana di Polresta Cirebon, bukan di tempat cuci mobil. Tanggal 31 Agustus saya di Polres, kata Aep. Aep mengaku dipanggil ke Polresta Cirebon untuk dimintai keterangan oleh penyidik kasus Vina Cirebon. Padahal Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana menerangkan bahwa mereka mendapat informasi terkait keberadaan terpidana kasus Vina Cirebon dari telepon Aep.
Saya dipanggil ke Polres untuk dimintai keterangan di situ oleh penyidik, kata Aep. Aep menekankan pengakuan Dede Riswanto adalah bohong. Aep mengaku tidak pernah diarahkan Ibtu Rudiana dalam memberi kesaksian. Keterangan Dede tidak benar. Dijemput Rudiana, tidak pernah. Tidak pernah mengarahkan, kata Aep. Aep keceplosan mengungkap kebohongan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Keterangan Aep ternyata berbeda dengan kesaksian Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana saat sidang kasus Vina Cirebon. Dalam kesaksian di sidang kasus Vina Cirebon, Bribka Gugun Gumilar mengaku bertemu Dede Riswanto dan Aep di tempat cuci mobil, Jalan Perjuangan Cirebon pada 31 Agustus 2016. Lalu, Ibtu Rudiana memperlihatkan foto motor Eki pada Dede Riswanto dan Aep. Berdasar kesaksian Bribka Gugun Gumilar, Aep dan Dede Riswanto mengaku melihat peristiwa pengejaran dan pelemparan terhadap Eki Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016. Pun dengan Ibtu Rudiana yang mengaku bertemu Aep dan Dede Riswanto di tempat cuci mobil. Ibtu Rudiana mengaku Dede dan Aep hanya salah satu dari sejumlah orang yang ditanyai olehnya pada 31 Agustus 2016. Saat kami berempat mencari informasi ke TKP penemuan mayat coba cari CCTV, jam 2 melintas Alfamart, saya melihat Aep dan Dede nongkrong di depan cuci mobil, kami samperin. Saya mendasari informasi Aep dan Dede dia melihat pada malam minggu ada upaya pengejaran dan penganiayaan kemudian dia menyampaikan motornya warna hijau saya memperlihatkan motor yang di Polsek Talun, kata Ibtu Rudiana. Namun keterangan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana justru berbeda dengan pengakuan Aep. Aep mengaku bertemu Ibtu Rudiana di Polresta Cirebon, bukan di tempat cuci mobil. Aep mengaku dipanggil ke Polresta Cirebon untuk dimintai keterangan oleh penyidik kasus Vina Cirebon. Padahal Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana menerangkan bahwa mereka mendapat informasi terkait keberadaan terpidana kasus Vina Cirebon dari telepon Aep. Aep menekankan pengakuan Dede Riswanto adalah bohong. Aep mengaku tidak pernah diarahkan Ibtu Rudiana dalam memberi kesaksian. Gugun Gumilar melakukan penyiksaan sadis terhadap 8 terpidana kasus Vina Cirebon. Dari sejumlah polisi, Gugun Gumilar disebut-sebut sebagai yang paling sadis menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Walau bertindak sadis terhadap manusia, namun Gugun Gumilar tetap dibela oleh komandannya. Komandan Gugun Gumilar bahkan menyebut penyiksaan tersebut sebagai cara khusus agar pelaku mengakui perbuatannya. Penyiksaan oleh polisi diungkap Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina Cirebon. Aldi bercerita ia ikut ditangkap Ibtu Rudiana bersama Saka Tatal, Eko, Eka, Jaya, Supriyanto, Sudirman dan Hadi pada 31 Agustus 2016. Hari itu, Ibtu Rudiana bersama 3 anak buahnya, Bribka Gugun Gumilar, Bribka Dodi Irwanto dan Brigadir Andi Safrudin. Penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon ini menurut Aldi, sudah dimulai sejak mereka sampai di Polres Cirebon Kota. Aldi, Saka Tatal juga terpidana kasus Vina yang lain langsung disuruh jalan jongkok. Bahkan Aldi mengaku rambutnya sampai dibakar polisi. Penganiayaan bahkan terus berlanjut sampai malam. Bahkan saat di lorong menuju sel, Aldi dipukul menggunakan gembok. Kesadisan anak buah Ibtu Rudiana ini sampai menyuruh terpidana kasus Vina Cirebon minum air kencing sendiri. Aldi ingat betul dari sejumlah polisi yang menyiksanya, ada 2 anak buah Ibtu Rudiana yang bertindak paling sadis. Mereka menurut Aldi adalah Gugun Gumilar dan Aris Papua. Ibtu Rudiana membantah telah melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana malah mengaku bahwa pihaknya memiliki cara khusus sampai akhirnya terpidana mengakui perbuatannya di kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana mengatakan ucapannya terbukti lewat foto dokumentasi saat menyerahkan terpidana kasus Vina Cirebon. Herwanto, praktisi hukum mencibir pernyataan Ibtu Rudiana yang dianggap melenceng dari pokok permasalahan kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana dalam pembicaranya sempat mengatakan siap untuk sumpah pocong. Adapun sumpah pocong yang dilakukan Ibtu Rudiana bertujuan untuk meyakinkan publik, jika dirinya tidak mengarahkan Aep dan Dede untuk memberi kesaksian palsu. Pernyataan Ibtu Rudiana soal sumpah pocong itu membuat Herwanto heran.
Menurutnya, pernyataan Ibtu Rudiana tak mencerminkan dirinya adalah seorang penegak hukum. Saya sendiri gak ngerti apa itu sumpah pocong. Saya bingung kalau ada penegak hukum, polisi ngomong saya siap sumpah pocong, kayaknya Pak Rudiana gak percaya diri, ucapnya. Seharusnya, idealnya bilang saya siap diperiksa untuk mempertanggungjawabkan sesuatu yang saya tahu. Nah itu kan saya mendengarnya lebih enak, sambungnya. Lebih lanjut, Herwanto ogah mengambil kesimpulan atas ucapan sumpah pocong. Kalau sumpah pocong, saya sulit untuk mengambil kesimpulan kalau ada penegak hukum ngomong saya siap sumpah pocong, bebernya. Tak hanya itu, Herwanto juga menyoroti kalimat hak mempertahankan nyawa anak. Menurut Herwanto penggunaan kalimat seperti itu sedikit kurang masuk akal. Kendati demikian, Herwanto menaruh rasa simpatik terhadap Ibtu Rudiana yang berani muncul. Aep keceplosan malah bongkar kebohongan sendiri, tak bertemu Rudiana di SMP. Aep keceplosan mengungkap kebohongan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Keterangan Aep ternyata berbeda dengan kesaksian Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana saat sidang kasus Vina Cirebon. Dalam kesaksian di sidang kasus Vina Cirebon, Bribka Gugun Gumilar mengaku bertemu Dede Riswanto dan Aep di tempat cuci mobil, Jalan Perjuangan Cirebon pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Lalu, Ibtu Rudiana memperlihatkan foto motor Eki pada Dede Riswanto dan Aep. Berdasar kesaksian Bribka Gugun Gumilar, Aep dan Dede Riswanto mengaku melihat peristiwa pengejaran dan pelemparan terhadap Eki Vina pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Salah satu yang mengejar ciri-cirinya menggunakan tensoplas di kening dekat alis, tulis kesaksian Bribka Gugun Gumilar di hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon. Pun dengan Ibtu Rudiana yang mengaku bertemu Aep dan Dede Riswanto di tempat cuci mobil. Tanggal 31 Agustus setelah saya datang ke depan SMP 11 bertemu A dan D dan dia menyampaikan melihat kejadian tanggal 27. Sebagai orang tua memiliki keyakinan untuk mencari tahu, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengaku Dede dan Aep hanya salah satu dari sejumlah orang yang ditanyai olehnya pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Saat kami berempat mencari informasi ke TKP penemuan mayat coba cari CCTV, jam 2 melintas Alfamart, saya melihat Aep dan Dede nongkrong di depan cuci mobil, kami samperin. Saya mendasari informasi Aep dan Dede dia melihat pada malam minggu ada upaya pengejaran dan penganiayaan kemudian dia menyampaikan motornya warna hijau saya memperlihatkan motor yang di Polsek Talun, kata Ibtu Rudiana. Namun keterangan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana justru berbeda dengan pengakuan Aep. Aep mengaku bertemu Ibtu Rudiana di Polresta Cirebon, bukan di tempat cuci mobil. Tanggal 31 Agustus saya di Polres, kata Aep. Aep mengaku dipanggil ke Polresta Cirebon untuk dimintai keterangan oleh penyidik kasus Vina Cirebon. Padahal Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana menerangkan bahwa mereka mendapat informasi terkait keberadaan terpidana kasus Vina Cirebon dari telepon Aep. Saya dipanggil ke Polres untuk dimintai keterangan di situ oleh penyidik, kata Aep. Aep menekankan pengakuan Dede Riswanto adalah bohong. Aep mengaku tidak pernah diarahkan Ibtu Rudiana dalam memberi kesaksian. Keterangan Dede tidak benar. Dijemput Rudiana, tidak pernah mengarahkan, kata Aep. Aep keceplosan mengungkap kebohongan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Keterangan Aep ternyata berbeda dengan kesaksian Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana saat sidang kasus Vina Cirebon. Dalam kesaksian di sidang kasus Vina Cirebon, Bribka Gugun Gumilar mengaku bertemu Dede Riswanto dan Aep di tempat cuci mobil, Jalan Perjuangan Cirebon pada 31 Agustus 2016. Lalu, Ibtu Rudiana memperlihatkan foto motor Eki pada Dede Riswanto dan Aep. Berdasar kesaksian Bribka Gugun Gumilar, Aep dan Dede Riswanto mengaku melihat peristiwa pengejaran dan pelemparan terhadap Eki Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016. Pun dengan Ibtu Rudiana yang mengaku bertemu Aep dan Dede Riswanto di tempat cuci mobil.
Ibtu Rudiana mengaku Dede dan Aep hanya salah satu dari sejumlah orang yang ditanyai olehnya pada 31 Agustus 2016. Saat kami berempat mencari informasi ke TKP penemuan mayat coba cari CCTV, jam 2 melintas Alfamart, saya melihat Aep dan Dede nongkrong di depan cuci mobil, kami samperin. Saya mendasari informasi Aep dan Dede dia melihat pada malam minggu ada upaya pengejaran dan penganiayaan kemudian dia menyampaikan motornya warna hijau saya memperlihatkan motor yang di Polsek Talun, kata Ibtu Rudiana. Namun keterangan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana justru berbeda dengan pengakuan Aep. Aep mengaku bertemu Ibtu Rudiana di Polresta Cirebon, bukan di tempat cuci mobil. Aep mengaku dipanggil ke Polresta Cirebon untuk dimintai keterangan oleh penyidik kasus Vina Cirebon. Padahal Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana menerangkan bahwa mereka mendapat informasi terkait keberadaan terpidana kasus Vina Cirebon dari telepon Aep. Aep menekankan pengakuan Dede Riswanto adalah bohong. Aep mengaku tidak pernah diarahkan Ibtu Rudiana dalam memberi kesaksian. Gugun Gumilar melakukan penyiksaan sadis terhadap 8 terpidana kasus Vina Cirebon. Dari sejumlah polisi, Gugun Gumilar disebut-sebut sebagai yang paling sadis menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Walau bertindak sadis terhadap manusia, namun Gugun Gumilar tetap dibela oleh komandannya. Komandan Gugun Gumilar bahkan menyebut penyiksaan tersebut sebagai cara khusus agar pelaku mengakui perbuatannya. Penyiksaan oleh polisi diungkap Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina Cirebon. Aldi bercerita ia ikut ditangkap Ibtu Rudiana bersama Saka Tatal, Eko, Eka, Jaya, Supriyanto, Sudirman dan Hadi pada 31 Agustus 2016. Hari itu, Ibtu Rudiana bersama 3 anak buahnya, Bribka Gugun Gumilar, Bribka Dodi Irwanto dan Brigadir Andi Safrudin. Penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon ini menurut Aldi, sudah dimulai sejak mereka sampai di Polres Cirebon Kota. Aldi, Saka Tatal juga terpidana kasus Vina yang lain langsung disuruh jalan jongkok. Bahkan Aldi mengaku rambutnya sampai dibakar polisi. Penganiayaan bahkan terus berlanjut sampai malam. Bahkan saat di lorong menuju sel, Aldi dipukul menggunakan gembok. Kesadisan anak buah Ibtu Rudiana ini sampai menyuruh terpidana kasus Vina Cirebon minum air kencing sendiri. Aldi ingat betul dari sejumlah polisi yang menyiksanya, ada 2 anak buah Ibtu Rudiana yang bertindak paling sadis. Mereka menurut Aldi adalah Gugun Gumilar dan Aris Papua. Ibtu Rudiana membantah telah melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana malah mengaku bahwa pihaknya memiliki cara khusus sampai akhirnya terpidana mengakui perbuatannya di kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana mengatakan ucapannya terbukti lewat foto dokumentasi saat menyerahkan terpidana kasus Vina Cirebon. Herwanto, praktisi hukum mencibir pernyataan Ibtu Rudiana yang dianggap melenceng dari pokok permasalahan kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana dalam pembicaranya sempat mengatakan siap untuk sumpah pocong. Adapun sumpah pocong yang dilakukan Ibtu Rudiana bertujuan untuk meyakinkan publik, jika dirinya tidak mengerahkan Aep dan Dede untuk memberi kesaksian palsu. Pernyataan Ibtu Rudiana soal sumpah pocong itu membuat Herwanto heran. Menurutnya, pernyataan Ibtu Rudiana tak mencerminkan dirinya adalah seorang penegak hukum. Saya sendiri gak ngerti apa itu sumpah pocong. Saya bingung kalau ada penegak hukum, polisi ngomong saya siap sumpah pocong, kayaknya Pak Rudiana gak percaya diri, ucapnya. Seharusnya, idealnya bilang saya siap diperiksa untuk mempertanggungjawabkan sesuatu yang saya tahu. Nah itu kan saya mendengarnya lebih enak, sambungnya. Lebih lanjut, Herwanto ogah mengambil kesimpulan atas ucapan sumpah pocong. Kalau sumpah pocong, saya sulit untuk mengambil kesimpulan kalau ada penegak hukum ngomong saya siap sumpah pocong, bebernya. Tak hanya itu, Herwanto juga menyoroti kalimat hak mempertahankan nyawa anak. Menurut Herwanto penggunaan kalimat seperti itu sedikit kurang masuk akal. Kendati demikian, Herwanto menaruh rasa simpatik terhadap Ibtu Rudiana yang berani muncul. Aep keceplosan malah bongkar kebohongan sendiri, tak bertemu Rudiana di SMP. Aep keceplosan mengungkap kebohongan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Keterangan Aep ternyata berbeda dengan kesaksian Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana saat sidang kasus Vina Cirebon.
Dalam kesaksian di sidang kasus Vina Cirebon, Bribka Gugun Gumilar mengaku bertemu Dede Riswanto dan Aep di tempat cuci mobil, Jalan Perjuangan Cirebon pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Lalu, Ibtu Rudiana memperlihatkan foto motor Eki pada Dede Riswanto dan Aep. Berdasar kesaksian Bribka Gugun Gumilar, Aep dan Dede Riswanto mengaku melihat peristiwa pengejaran dan pelemparan terhadap Eki Vina pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Salah satu yang mengejar ciri-cirinya menggunakan tensoplas di kening dekat alis, tulis kesaksian Bribka Gugun Gumilar di hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon. Pun dengan Ibtu Rudiana yang mengaku bertemu Aep dan Dede Riswanto di tempat cuci mobil. Tanggal 31 Agustus setelah saya datang ke depan SMP 11 bertemu A dan D dan dia menyampaikan melihat kejadian tanggal 27. Sebagai orang tua memiliki keyakinan untuk mencari tahu, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengaku Dede dan Aep hanya salah satu dari sejumlah orang yang ditanyai olehnya pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Saat kami berempat mencari informasi ke TKP penemuan mayat coba cari CCTV, jam 2 melintas Alfamart, saya melihat Aep dan Dede nongkrong di depan cuci mobil, kami samperin. Saya mendasari informasi Aep dan Dede dia melihat pada malam minggu ada upaya pengejaran dan penganiayaan kemudian dia menyampaikan motornya warna hijau saya memperlihatkan motor yang di Polsek Talun, kata Ibtu Rudiana. Namun keterangan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana justru berbeda dengan pengakuan Aep. Aep mengaku bertemu Ibtu Rudiana di Polresta Cirebon, bukan di tempat cuci mobil. Tanggal 31 Agustus saya di Polres, kata Aep. Aep mengaku dipanggil ke Polresta Cirebon untuk dimintai keterangan oleh penyidik kasus Vina Cirebon. Padahal Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana menerangkan bahwa mereka mendapat informasi terkait keberadaan terpidana kasus Vina Cirebon dari telepon Aep. Saya dipanggil ke Polres untuk dimintai keterangan di situ oleh penyidik, kata Aep. Aep menekankan pengakuan Dede Riswanto adalah bohong. Aep mengaku tidak pernah diarahkan Ibtu Rudiana dalam memberi kesaksian. Keterangan Dede tidak benar. Dijemput Rudiana, tidak pernah mengarahkan, kata Aep. Aep keceplosan mengungkap kebohongan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Keterangan Aep ternyata berbeda dengan kesaksian Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana saat sidang kasus Vina Cirebon. Dalam kesaksian di sidang kasus Vina Cirebon, Bribka Gugun Gumilar mengaku bertemu Dede Riswanto dan Aep di tempat cuci mobil, Jalan Perjuangan Cirebon pada 31 Agustus 2016. Lalu, Ibtu Rudiana memperlihatkan foto motor Eki pada Dede Riswanto dan Aep. Berdasar kesaksian Bribka Gugun Gumilar, Aep dan Dede Riswanto mengaku melihat peristiwa pengejaran dan pelemparan terhadap Eki Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016. Pun dengan Ibtu Rudiana yang mengaku bertemu Aep dan Dede Riswanto di tempat cuci mobil. Ibtu Rudiana mengaku Dede dan Aep hanya salah satu dari sejumlah orang yang ditanyai olehnya pada 31 Agustus 2016. Saat kami berempat mencari informasi ke TKP penemuan mayat coba cari CCTV, jam 2 melintas Alfamart, saya melihat Aep dan Dede nongkrong di depan cuci mobil, kami samperin. Saya mendasari informasi Aep dan Dede dia melihat pada malam minggu ada upaya pengejaran dan penganiayaan kemudian dia menyampaikan motornya warna hijau saya memperlihatkan motor yang di Polsek Talun, kata Ibtu Rudiana. Namun keterangan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana justru berbeda dengan pengakuan Aep. Aep mengaku bertemu Ibtu Rudiana di Polresta Cirebon, bukan di tempat cuci mobil. Aep mengaku dipanggil ke Polresta Cirebon untuk dimintai keterangan oleh penyidik kasus Vina Cirebon. Padahal Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana menerangkan bahwa mereka mendapat informasi terkait keberadaan terpidana kasus Vina Cirebon dari telepon Aep. Aep menekankan pengakuan Dede Riswanto adalah bohong. Aep mengaku tidak pernah diarahkan Ibtu Rudiana dalam memberi kesaksian. Gugun Gumilar melakukan penyiksaan sadis terhadap 8 terpidana kasus Vina Cirebon. Dari sejumlah polisi, Gugun Gumilar disebut-sebut sebagai yang paling sadis menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon.
Walau bertindak sadis terhadap manusia, namun Gugun Gumilar tetap dibela oleh komandannya. Komandan Gugun Gumilar bahkan menyebut penyiksaan tersebut sebagai cara khusus agar pelaku mengakui perbuatannya. Penyiksaan oleh polisi diungkap Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina Cirebon. Aldi bercerita ia ikut ditangkap Ibtu Rudiana bersama Saka Tatal, Eko, Eka, Jaya, Supriyanto, Sudirman dan Hadi pada 31 Agustus 2016. Hari itu, Ibtu Rudiana bersama 3 anak buahnya, Bribka Gugun Gumilar, Bribka Dodi Irwanto dan Brigadir Andi Safrudin. Penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon ini menurut Aldi, sudah dimulai sejak mereka sampai di Polres Cirebon Kota. Aldi, Saka Tatal juga terpidana kasus Vina yang lain langsung disuruh jalan jongkok. Bahkan Aldi mengaku rambutnya sampai dibakar polisi. Penganiayaan bahkan terus berlanjut sampai malam. Bahkan saat di lorong menuju sel, Aldi dipukul menggunakan gembok. Kesadisan anak buah Ibtu Rudiana ini sampai menyuruh terpidana kasus Vina Cirebon minum air kencing sendiri. Aldi ingat betul dari sejumlah polisi yang menyiksanya, ada 2 anak buah Ibtu Rudiana yang bertindak paling sadis. Mereka menurut Aldi adalah Gugun Gumilar dan Aris Papua. Ibtu Rudiana membantah telah melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana malah mengaku bahwa pihaknya memiliki cara khusus sampai akhirnya terpidana mengakui perbuatannya di kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana mengatakan ucapannya terbukti lewat foto dokumentasi saat menyerahkan terpidana kasus Vina Cirebon. Herwanto, praktisi hukum mencibir pernyataan Ibtu Rudiana yang dianggap melenceng dari pokok permasalahan kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana dalam pembicaranya sempat mengatakan siap untuk sumpah pocong. Adapun sumpah pocong yang dilakukan Ibtu Rudiana bertujuan untuk meyakinkan publik, jika dirinya tidak mengerahkan Aep dan Dede untuk memberi kesaksian palsu. Pernyataan Ibtu Rudiana soal sumpah pocong itu membuat Herwanto heran. Menurutnya, pernyataan Ibtu Rudiana tak mencerminkan dirinya adalah seorang penegak hukum. Saya sendiri gak ngerti apa itu sumpah pocong. Saya bingung kalau ada penegak hukum, polisi ngomong saya siap sumpah pocong, kayaknya Pak Rudiana gak percaya diri, ucapnya. Seharusnya, idealnya bilang saya siap diperiksa untuk mempertanggungjawabkan sesuatu yang saya tahu. Nah itu kan saya mendengarnya lebih enak, sambungnya. Lebih lanjut, Herwanto ogah mengambil kesimpulan atas ucapan sumpah pocong. Kalau sumpah pocong, saya sulit untuk mengambil kesimpulan kalau ada penegak hukum ngomong saya siap sumpah pocong, bebernya. Tak hanya itu, Herwanto juga menyoroti kalimat hak mempertahankan nyawa anak. Menurut Herwanto penggunaan kalimat seperti itu sedikit kurang masuk akal. Kendati demikian, Herwanto menaruh rasa simpatik terhadap Ibtu Rudiana yang berani muncul. Aep keceplosan malah bongkar kebohongan sendiri. Tak bertemu Rudiana di SMP. Aep keceplosan mengungkap kebohongan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Keterangan Aep ternyata berbeda dengan kesaksian Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana saat sidang kasus Vina Cirebon. Dalam kesaksian di sidang kasus Vina Cirebon, Bribka Gugun Gumilar mengaku bertemu Dede Riswanto dan Aep di tempat cuci mobil, Jalan Perjuangan Cirebon pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Lalu, Ibtu Rudiana memperlihatkan foto motor Eki pada Dede Riswanto dan Aep. Berdasar kesaksian Bribka Gugun Gumilar, Aep dan Dede Riswanto mengaku melihat peristiwa pengejaran dan pelemparan terhadap Eki Vina pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Salah satu yang mengejar ciri-cirinya menggunakan tensoplas di kening dekat alis, tulis kesaksian Bribka Gugun Gumilar di hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon. Pun dengan Ibtu Rudiana yang mengaku bertemu Aep dan Dede Riswanto di tempat cuci mobil. Tanggal 31 Agustus setelah saya datang ke depan SMP 11 bertemu A dan D dan dia menyampaikan melihat kejadian tanggal 27. Sebagai orang tua memiliki keyakinan untuk mencari tahu, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengaku Dede dan Aep hanya salah satu dari sejumlah orang yang ditanyai olehnya pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Saat kami berempat mencari informasi ke TKP penemuan mayat coba cari CCTV,
Jam 2 melintas Alfamart. Saya melihat Aep dan Dede nongkrong di depan cuci mobil. Kami samperin. Saya mendasari informasi Aep dan Dede, dia melihat pada malam minggu ada upaya pengejaran dan penganiayaan, kemudian dia menyampaikan motornya warna hijau. Saya memperlihatkan motor yang di Polsek Talun, kata Ibtu Rudiana. Namun keterangan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana justru berbeda dengan pengakuan Aep. Aep mengaku bertemu Ibtu Rudiana di Polresta Cirebon, bukan di tempat cuci mobil. Tanggal 31 Agustus saya di Polres, kata Aep. Aep mengaku dipanggil ke Polresta Cirebon untuk dimintai keterangan oleh penyidik kasus Vina Cirebon. Padahal Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana menerangkan bahwa mereka mendapat informasi terkait keberadaan terpidana kasus Vina Cirebon dari telepon Aep. Saya dipanggil ke Polres untuk dimintai keterangan di situ oleh penyidik, kata Aep. Aep menekankan pengakuan Dede Riswanto adalah bohong. Aep mengaku tidak pernah diarahkan Ibtu Rudiana dalam memberi kesaksian. Keterangan Dede tidak benar. Dijemput Rudiana, tidak pernah mengarahkan, kata Aep. Aep keceplosan mengungkap kebohongan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Keterangan Aep ternyata berbeda dengan kesaksian Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana saat sidang kasus Vina Cirebon. Dalam kesaksian di sidang kasus Vina Cirebon, Bribka Gugun Gumilar mengaku bertemu Dede Riswanto dan Aep di tempat cuci mobil, Jalan Perjuangan Cirebon pada 31 Agustus 2016. Lalu, Ibtu Rudiana memperlihatkan foto motor Eki pada Dede Riswanto dan Aep. Berdasar kesaksian Bribka Gugun Gumilar, Aep dan Dede Riswanto mengaku melihat peristiwa pengejaran dan pelemparan terhadap Eki Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016. Pun dengan Ibtu Rudiana yang mengaku bertemu Aep dan Dede Riswanto di tempat cuci mobil. Ibtu Rudiana mengaku Dede dan Aep hanya salah satu dari sejumlah orang yang ditanyai olehnya pada 31 Agustus 2016. Saat kami berempat mencari informasi ke TKP penemuan mayat, coba cari CCTV, jam 2 melintas Alfamart, saya melihat Aep dan Dede nongkrong di depan cuci mobil, kami samperin. Saya mendasari informasi Aep dan Dede, dia melihat pada malam minggu ada upaya pengejaran dan penganiayaan, kemudian dia menyampaikan motornya warna hijau, saya memperlihatkan motor yang di Polsek Talun, kata Ibtu Rudiana. Namun keterangan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana justru berbeda dengan pengakuan Aep. Aep mengaku bertemu Ibtu Rudiana di Polresta Cirebon, bukan di tempat cuci mobil. Aep mengaku dipanggil ke Polresta Cirebon untuk dimintai keterangan oleh penyidik kasus Vina Cirebon. Padahal Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana menerangkan bahwa mereka mendapat informasi terkait keberadaan terpidana kasus Vina Cirebon dari telepon Aep. Aep menekankan pengakuan Dede Riswanto adalah bohong. Aep mengaku tidak pernah diarahkan Ibtu Rudiana dalam memberi kesaksian. Gugun Gumilar melakukan penyiksaan sadis terhadap 8 terpidana kasus Vina Cirebon. Dari sejumlah polisi, Gugun Gumilar disebut-sebut sebagai yang paling sadis menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Walau bertindak sadis terhadap manusia, namun Gugun Gumilar tetap dibela oleh komandannya. Komandan Gugun Gumilar bahkan menyebut penyiksaan tersebut sebagai cara khusus agar pelaku mengakui perbuatannya. Penyiksaan oleh polisi diungkap Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina Cirebon. Aldi bercerita ia ikut ditangkap Ibtu Rudiana bersama Saka Tatal, Eko, Eka, Jaya, Supriyanto, Sudirman dan Hadi pada 31 Agustus 2016. Hari itu, Ibtu Rudiana bersama 3 anak buahnya, Bribka Gugun Gumilar, Bribka Dodi Irwanto dan Brigadir Andi Safrudin. Penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon ini menurut Aldi, sudah dimulai sejak mereka sampai di Polres Cirebon Kota. Aldi, Saka Tatal juga terpidana kasus Vina yang lain langsung disuruh jalan jongkok. Bahkan Aldi mengaku rambutnya sampai dibakar polisi. Penganiayaan bahkan terus berlanjut sampai malam. Bahkan saat di lorong menuju sel, Aldi dipukul menggunakan gembok. Kesadisan anak buah Ibtu Rudiana ini sampai menyuruh terpidana kasus Vina Cirebon minum air kencing sendiri. Aldi ingat betul dari sejumlah polisi yang menyiksanya, ada 2 anak buah Ibtu Rudiana yang bertindak paling sadis. Mereka menurut Aldi adalah Gugun Gumilar dan Aris Papua.
Ibtu Rudiana membantah telah melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana malah mengaku bahwa pihaknya memiliki cara khusus sampai akhirnya terpidana mengakui perbuatannya di kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana mengatakan ucapannya terbukti lewat foto dokumentasi saat menyerahkan terpidana kasus Vina Cirebon. Herwanto, praktisi hukum mencibir pernyataan Ibtu Rudiana yang dianggap melenceng dari pokok permasalahan kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana dalam pembicaranya sempat mengatakan siap untuk sumpah pocong. Adapun sumpah pocong yang dilakukan Ibtu Rudiana bertujuan untuk meyakinkan publik jika dirinya tidak mengerahkan Aep dan Dede untuk memberi kesaksian palsu. Pernyataan Ibtu Rudiana soal sumpah pocong itu membuat Herwanto heran. Menurutnya, pernyataan Ibtu Rudiana tak mencerminkan dirinya adalah seorang penegak hukum. Saya sendiri gak ngerti apa itu sumpah pocong. Saya bingung kalau ada penegak hukum, polisi ngomong saya siap sumpah pocong, kayaknya Pak Rudiana gak percaya diri, ucapnya. Seharusnya, idealnya bilang saya siap diperiksa untuk mempertanggungjawabkan sesuatu yang saya tahu. Nah itu kan saya mendengarnya lebih enak, sambungnya. Lebih lanjut, Herwanto ogah mengambil kesimpulan atas ucapan sumpah pocong. Kalau sumpah pocong, saya sulit untuk mengambil kesimpulan kalau ada penegak hukum ngomong saya siap sumpah pocong, bebernya. Tak hanya itu, Herwanto juga menyoroti kalimat hak mempertahankan nyawa anak. Menurut Herwanto penggunaan kalimat seperti itu sedikit kurang masuk akal. Kendati demikian, Herwanto menaruh rasa simpatik terhadap Ibtu Rudiana yang berani muncul. Aep keceplosan malah bongkar kebohongan sendiri, tak bertemu Rudiana di SMP. Aep keceplosan mengungkap kebohongan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Keterangan Aep ternyata berbeda dengan kesaksian Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana saat sidang kasus Vina Cirebon. Dalam kesaksian di sidang kasus Vina Cirebon, Bribka Gugun Gumilar mengaku bertemu Dede Riswanto dan Aep di tempat cuci mobil, Jalan Perjuangan Cirebon pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Lalu, Ibtu Rudiana memperlihatkan foto motor Eki pada Dede Riswanto dan Aep. Berdasar kesaksian Bribka Gugun Gumilar, Aep dan Dede Riswanto mengaku melihat peristiwa pengejaran dan pelemparan terhadap Eki Vina pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Salah satu yang mengejar ciri-cirinya menggunakan tensoplas di kening dekat alis, tulis kesaksian Bribka Gugun Gumilar di hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon. Pun dengan Ibtu Rudiana yang mengaku bertemu Aep dan Dede Riswanto di tempat cuci mobil. Tanggal 31 Agustus setelah saya datang ke depan SMP 11 bertemu A dan D dan dia menyampaikan melihat kejadian tanggal 27. Sebagai orang tua memiliki keyakinan untuk mencari tahu, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengaku Dede dan Aep hanya salah satu dari sejumlah orang yang ditanyai olehnya pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Saat kami berempat mencari informasi ke TKP penemuan mayat coba cari CCTV, jam 2 melintas Alfamart, saya melihat Aep dan Dede nongkrong di depan cuci mobil, kami samperin. Saya mendasari informasi Aep dan Dede dia melihat pada malam minggu ada upaya pengejaran dan penganiayaan kemudian dia menyampaikan motornya warna hijau saya memperlihatkan motor yang di Polsek Talun, kata Ibtu Rudiana. Namun keterangan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana justru berbeda dengan pengakuan Aep. Aep mengaku bertemu Ibtu Rudiana di Polresta Cirebon, bukan di tempat cuci mobil. Tanggal 31 Agustus saya di Polres, kata Aep. Aep mengaku dipanggil ke Polresta Cirebon untuk dimintai keterangan oleh penyidik kasus Vina Cirebon. Padahal Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana menerangkan bahwa mereka mendapat informasi terkait keberadaan terpidana kasus Vina Cirebon dari telepon Aep. Saya dipanggil ke Polres untuk dimintai keterangan di situ oleh penyidik, kata Aep. Aep menekankan pengakuan Dede Riswanto adalah bohong. Aep mengaku tidak pernah diarahkan Ibtu Rudiana dalam memberi kesaksian. Keterangan Dede tidak benar. Dijemput Rudiana, tidak pernah. Tidak pernah mengarahkan, kata Aep.
AF keceplosan mengungkap kebohongan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Keterangan AF ternyata berbeda dengan kesaksian Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana saat sidang kasus Vina Cirebon. Dalam kesaksian di sidang kasus Vina Cirebon, Bribka Gugun Gumilar mengaku bertemu Dede Riswanto dan AF di tempat cuci mobil, Jalan Perjuangan Cirebon pada 31 Agustus 2016. Lalu, Ibtu Rudiana memperlihatkan foto motor Eki pada Dede Riswanto dan AF. Berdasar kesaksian Bribka Gugun Gumilar, AF dan Dede Riswanto mengaku melihat peristiwa pengejaran dan pelemparan terhadap Eki Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016. Pun dengan Ibtu Rudiana yang mengaku bertemu AF dan Dede Riswanto di tempat cuci mobil. Ibtu Rudiana mengaku Dede dan AF hanya salah satu dari sejumlah orang yang ditanyai olehnya pada 31 Agustus 2016. Saat kami berempat mencari informasi ke TKP penemuan mayat coba cari CCTV, jam 2 melintas Alfamart, saya melihat AF dan Dede nongkrong di depan cuci mobil, kami samperin. Saya mendasari informasi AF dan Dede dia melihat pada malam minggu ada upaya pengejaran dan penganiayaan kemudian dia menyampaikan motornya warna hijau saya memperlihatkan motor yang di Polsek Talun, kata Ibtu Rudiana. Namun keterangan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana justru berbeda dengan pengakuan AF. AF mengaku bertemu Ibtu Rudiana di Polresta Cirebon, bukan di tempat cuci mobil. AF mengaku dipanggil ke Polresta Cirebon untuk dimintai keterangan oleh penyidik kasus Vina Cirebon. Padahal Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana menerangkan bahwa mereka mendapat informasi terkait keberadaan terpidana kasus Vina Cirebon dari telepon AF. AF menekankan pengakuan Dede Riswanto adalah bohong. AF mengaku tidak pernah diarahkan Ibtu Rudiana dalam memberi kesaksian. Gugun Gumilar melakukan penyiksaan sadis terhadap 8 terpidana kasus Vina Cirebon. Dari sejumlah polisi, Gugun Gumilar disebut-sebut sebagai yang paling sadis menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Walau bertindak sadis terhadap manusia, namun Gugun Gumilar tetap dibela oleh komandannya. Komandan Gugun Gumilar bahkan menyebut penyiksaan tersebut sebagai cara khusus agar pelaku mengakui perbuatannya. Penyiksaan oleh polisi diungkap Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina Cirebon. Aldi bercerita ia ikut ditangkap Ibtu Rudiana bersama Saka Tatal, Eko, Eka, Jaya, Supriyanto, Sudirman dan Hadi pada 31 Agustus 2016. Hari itu, Ibtu Rudiana bersama 3 anak buahnya, Bribka Gugun Gumilar, Bribka Dodi Irwanto dan Brigadir Andi Safrudin. Penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon ini menurut Aldi, sudah dimulai sejak mereka sampai di Polres Cirebon Kota. Aldi, Saka Tatal juga terpidana kasus Vina yang lain langsung disuruh jalan jongkok. Bahkan Aldi mengaku rambutnya sampai dibakar polisi. Penganiayaan bahkan terus berlanjut sampai malam. Bahkan saat di lorong menuju sel, Aldi dipukul menggunakan gembok. Kesadisan anak buah Ibtu Rudiana ini sampai menyuruh terpidana kasus Vina Cirebon minum air kencing sendiri. Aldi ingat betul dari sejumlah polisi yang menyiksanya, ada 2 anak buah Ibtu Rudiana yang bertindak paling sadis. Mereka menurut Aldi adalah Gugun Gumilar dan Aris Papua. Ibtu Rudiana membantah telah melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana malah mengaku bahwa pihaknya memiliki cara khusus sampai akhirnya terpidana mengakui perbuatannya di kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana mengatakan ucapannya terbukti lewat foto dokumentasi saat menyerahkan terpidana kasus Vina Cirebon. Herwanto, praktisi hukum mencibir pernyataan Ibtu Rudiana yang dianggap melenceng dari pokok permasalahan kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana dalam pembicaranya sempat mengatakan siap untuk sumpah pocong. Adapun sumpah pocong yang dilakukan Ibtu Rudiana bertujuan untuk meyakinkan publik, jika dirinya tidak mengarahkan AF dan Dede untuk memberi kesaksian palsu. Pernyataan Ibtu Rudiana soal sumpah pocong itu membuat Herwanto heran. Menurutnya, pernyataan Ibtu Rudiana tak mencerminkan dirinya adalah seorang penegak hukum. Saya sendiri gak ngerti apa itu sumpah pocong. Saya bingung kalau ada penegak hukum, polisi ngomong saya siap sumpah pocong, kayaknya Pak Rudiana gak percaya diri, ucapnya. Seharusnya, idealnya bilang saya siap diperiksa untuk mempertanggungjawabkan sesuatu yang saya tahu. Nah itu kan saya mendengarnya lebih enak, sambungnya. Lebih lanjut,
Herwanto ogah mengambil kesimpulan atas ucapan sumpah pocong. Kalau sumpah pocong, saya sulit untuk mengambil kesimpulan kalau ada penegak hukum ngomong saya siap sumpah pocong, bebernya. Tak hanya itu, Herwanto juga menyoroti kalimat hak mempertahankan nyawa anak. Menurut Herwanto penggunaan kalimat seperti itu sedikit kurang masuk akal. Kendati demikian, Herwanto menaruh rasa simpatik terhadap Ibtu Rudiana yang berani muncul. Aep keceplosan malah bongkar kebohongan sendiri, tak bertemu Rudiana di SMP. Aep keceplosan mengungkap kebohongan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Keterangan Aep ternyata berbeda dengan kesaksian Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana saat sidang kasus Vina Cirebon. Dalam kesaksian di sidang kasus Vina Cirebon, Bribka Gugun Gumilar mengaku bertemu Dede Riswanto dan Aep di tempat cuci mobil, Jalan Perjuangan Cirebon pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Lalu, Ibtu Rudiana memperlihatkan foto motor Eki pada Dede Riswanto dan Aep. Berdasar kesaksian Bribka Gugun Gumilar, Aep dan Dede Riswanto mengaku melihat peristiwa pengejaran dan pelemparan terhadap Eki Vina pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Salah satu yang mengejar ciri-cirinya menggunakan tensoplas di kening dekat alis, tulis kesaksian Bribka Gugun Gumilar di hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon. Pun dengan Ibtu Rudiana yang mengaku bertemu Aep dan Dede Riswanto di tempat cuci mobil. Tanggal 31 Agustus setelah saya datang ke depan SMP 11 bertemu A dan D dan dia menyampaikan melihat kejadian tanggal 27. Sebagai orang tua memiliki keyakinan untuk mencari tahu, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengaku Dede dan Aep hanya salah satu dari sejumlah orang yang ditanyai olehnya pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Saat kami berempat mencari informasi ke TKP penemuan mayat coba cari CCTV, jam 2 melintas Alfamart, saya melihat Aep dan Dede nongkrong di depan cuci mobil, kami samperin. Saya mendasari informasi Aep dan Dede dia melihat pada malam minggu ada upaya pengejaran dan penganiayaan kemudian dia menyampaikan motornya warna hijau saya memperlihatkan motor yang di Polsek Talun, kata Ibtu Rudiana. Namun keterangan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana justru berbeda dengan pengakuan Aep. Aep mengaku bertemu Ibtu Rudiana di Polresta Cirebon, bukan di tempat cuci mobil. Tanggal 31 Agustus saya di Polres, kata Aep. Aep mengaku dipanggil ke Polresta Cirebon untuk dimintai keterangan oleh penyidik kasus Vina Cirebon. Padahal Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana menerangkan bahwa mereka mendapat informasi terkait keberadaan terpidana kasus Vina Cirebon dari telepon Aep. Saya dipanggil ke Polres untuk dimintai keterangan di situ oleh penyidik, kata Aep. Aep menekankan pengakuan Dede Riswanto adalah bohong. Aep mengaku tidak pernah diarahkan Ibtu Rudiana dalam memberi kesaksian. Keterangan Dede tidak benar. Dijemput Rudiana, tidak pernah. Tidak pernah mengarahkan, kata Aep. Aep keceplosan mengungkap kebohongan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Keterangan Aep ternyata berbeda dengan kesaksian Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana saat sidang kasus Vina Cirebon. Dalam kesaksian di sidang kasus Vina Cirebon, Bribka Gugun Gumilar mengaku bertemu Dede Riswanto dan Aep di tempat cuci mobil, Jalan Perjuangan Cirebon pada 31 Agustus 2016. Lalu, Ibtu Rudiana memperlihatkan foto motor Eki pada Dede Riswanto dan Aep. Berdasar kesaksian Bribka Gugun Gumilar, Aep dan Dede Riswanto mengaku melihat peristiwa pengejaran dan pelemparan terhadap Eki Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016. Pun dengan Ibtu Rudiana yang mengaku bertemu Aep dan Dede Riswanto di tempat cuci mobil. Ibtu Rudiana mengaku Dede dan Aep hanya salah satu dari sejumlah orang yang ditanyai olehnya pada 31 Agustus 2016. Saat kami berempat mencari informasi ke TKP penemuan mayat coba cari CCTV, jam 2 melintas Alfamart. Saya melihat Aep dan Dede nongkrong di depan cuci mobil, kami samperin. Saya mendasari informasi Aep dan Dede dia melihat pada malam minggu ada upaya pengejaran dan penganiayaan kemudian dia menyampaikan motornya warna hijau saya memperlihatkan motor yang di Polsek Talun, kata Ibtu Rudiana.
Namun keterangan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana justru berbeda dengan pengakuan Aep. Aep mengaku bertemu Ibtu Rudiana di Polresta Cirebon, bukan di tempat cuci mobil. Aep mengaku dipanggil ke Polresta Cirebon untuk dimintai keterangan oleh penyidik kasus Vina Cirebon. Padahal Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana menerangkan bahwa mereka mendapat informasi terkait keberadaan terpidana kasus Vina Cirebon dari telepon Aep. Aep menekankan pengakuan Dede Riswanto adalah bohong. Aep mengaku tidak pernah diarahkan Ibtu Rudiana dalam memberi kesaksian. Gugun Gumilar melakukan penyiksaan sadis terhadap 8 terpidana kasus Vina Cirebon. Dari sejumlah polisi, Gugun Gumilar disebut-sebut sebagai yang paling sadis menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Walau bertindak sadis terhadap manusia, namun Gugun Gumilar tetap dibela oleh komandannya. Komandan Gugun Gumilar bahkan menyebut penyiksaan tersebut sebagai cara khusus agar pelaku mengakui perbuatannya. Penyiksaan oleh polisi diungkap Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina Cirebon. Aldi bercerita ia ikut ditangkap Ibtu Rudiana bersama Saka Tatal, Eko, Eka, Jaya, Supriyanto, Sudirman dan Hadi pada 31 Agustus 2016. Hari itu, Ibtu Rudiana bersama 3 anak buahnya, Bribka Gugun Gumilar, Bribka Dodi Irwanto dan Brigadir Andi Safrudin. Penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon ini menurut Aldi, sudah dimulai sejak mereka sampai di Polres Cirebon Kota. Aldi, Saka Tatal juga terpidana kasus Vina yang lain langsung disuruh jalan jongkok. Bahkan Aldi mengaku rambutnya sampai dibakar polisi. Penganiayaan bahkan terus berlanjut sampai malam. Bahkan saat di lorong menuju sel, Aldi dipukul menggunakan gembok. Kesadisan anak buah Ibtu Rudiana ini sampai menyuruh terpidana kasus Vina Cirebon minum air kencing sendiri. Aldi ingat betul dari sejumlah polisi yang menyiksanya, ada 2 anak buah Ibtu Rudiana yang bertindak paling sadis. Mereka menurut Aldi adalah Gugun Gumilar dan Aris Papua. Ibtu Rudiana membantah telah melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana malah mengaku bahwa pihaknya memiliki cara khusus sampai akhirnya terpidana mengakui perbuatannya di kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana mengatakan ucapannya terbukti lewat foto dokumentasi saat menyerahkan terpidana kasus Vina Cirebon. Herwanto, praktisi hukum mencibir pernyataan Ibtu Rudiana yang dianggap melenceng dari pokok permasalahan kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana dalam pembicaranya sempat mengatakan siap untuk sumpah pocong. Adapun sumpah pocong yang dilakukan Ibtu Rudiana bertujuan untuk meyakinkan publik, jika dirinya tidak mengerahkan Aep dan Dede untuk memberi kesaksian palsu. Pernyataan Ibtu Rudiana soal sumpah pocong itu membuat Herwanto heran. Menurutnya, pernyataan Ibtu Rudiana tak mencerminkan dirinya adalah seorang penegak hukum. Saya sendiri gak ngerti apa itu sumpah pocong. Saya bingung kalau ada penegak hukum, polisi ngomong saya siap sumpah pocong, kayaknya Pak Rudiana gak percaya diri, ucapnya. Seharusnya, idealnya bilang saya siap diperiksa untuk mempertanggungjawabkan sesuatu yang saya tahu. Nah itu kan saya mendengarnya lebih enak, sambungnya. Lebih lanjut, Herwanto ogah mengambil kesimpulan atas ucapan sumpah pocong. Kalau sumpah pocong, saya sulit untuk mengambil kesimpulan kalau ada penegak hukum ngomong saya siap sumpah pocong, bebernya. Tak hanya itu, Herwanto juga menyoroti kalimat hak mempertahankan nyawa anak. Menurut Herwanto penggunaan kalimat seperti itu sedikit kurang masuk akal. Kendati demikian, Herwanto menaruh rasa simpatik terhadap Ibtu Rudiana yang berani muncul. Aep keceplosan malah bongkar kebohongan sendiri, tak bertemu Rudiana di SMP. Aep keceplosan mengungkap kebohongan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Keterangan Aep ternyata berbeda dengan kesaksian Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana saat sidang kasus Vina Cirebon. Dalam kesaksian di sidang kasus Vina Cirebon, Bribka Gugun Gumilar mengaku bertemu Dede Riswanto dan Aep di tempat cuci mobil, Jalan Perjuangan Cirebon pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Lalu, Ibtu Rudiana memperlihatkan foto motor Eki pada Dede Riswanto dan Aep. Berdasar kesaksian Bribka Gugun Gumilar,
Aep dan Dede Riswanto mengaku melihat peristiwa pengejaran dan pelemparan terhadap Eki Vina pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Salah satu yang mengejar ciri-cirinya menggunakan tensoplas di kening dekat alis, tulis kesaksian Bribka Gugun Gumilar di hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon. Pun dengan Ibtu Rudiana yang mengaku bertemu Aep dan Dede Riswanto di tempat cuci mobil. Tanggal 31 Agustus setelah saya datang ke depan SMP 11 bertemu A dan D dan dia menyampaikan melihat kejadian tanggal 27. Sebagai orang tua memiliki keyakinan untuk mencari tahu, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengaku Dede dan Aep hanya salah satu dari sejumlah orang yang ditanyai olehnya pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Saat kami berempat mencari informasi ke TKP penemuan mayat coba cari CCTV, jam 2 melintas Alfamart, saya melihat Aep dan Dede nongkrong di depan cuci mobil, kami samperin. Saya mendasari informasi Aep dan Dede dia melihat pada malam minggu ada upaya pengejaran dan penganiayaan kemudian dia menyampaikan motornya warna hijau saya memperlihatkan motor yang di Polsek Talun, kata Ibtu Rudiana. Namun keterangan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana justru berbeda dengan pengakuan Aep. Aep mengaku bertemu Ibtu Rudiana di Polresta Cirebon, bukan di tempat cuci mobil. Tanggal 31 Agustus saya di Polres, kata Aep. Aep mengaku dipanggil ke Polresta Cirebon untuk dimintai keterangan oleh penyidik kasus Vina Cirebon. Padahal Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana menerangkan bahwa mereka mendapat informasi terkait keberadaan terpidana kasus Vina Cirebon dari telepon Aep. Saya dipanggil ke Polres untuk dimintai keterangan di situ oleh penyidik, kata Aep. Aep menekankan pengakuan Dede Riswanto adalah bohong. Aep mengaku tidak pernah diarahkan Ibtu Rudiana dalam memberi kesaksian. Keterangan Dede tidak benar. Dijemput Rudiana, tidak pernah mengarahkan, kata Aep. Aep keceplosan mengungkap kebohongan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Keterangan Aep ternyata berbeda dengan kesaksian Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana saat sidang kasus Vina Cirebon. Dalam kesaksian di sidang kasus Vina Cirebon, Bribka Gugun Gumilar mengaku bertemu Dede Riswanto dan Aep di tempat cuci mobil, Jalan Perjuangan Cirebon pada 31 Agustus 2016. Lalu, Ibtu Rudiana memperlihatkan foto motor Eki pada Dede Riswanto dan Aep. Berdasar kesaksian Bribka Gugun Gumilar, Aep dan Dede Riswanto mengaku melihat peristiwa pengejaran dan pelemparan terhadap Eki Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016. Pun dengan Ibtu Rudiana yang mengaku bertemu Aep dan Dede Riswanto di tempat cuci mobil. Ibtu Rudiana mengaku Dede dan Aep hanya salah satu dari sejumlah orang yang ditanyai olehnya pada 31 Agustus 2016. Saat kami berempat mencari informasi ke TKP penemuan mayat coba cari CCTV, jam 2 melintas Alfamart, saya melihat Aep dan Dede nongkrong di depan cuci mobil, kami samperin. Saya mendasari informasi Aep dan Dede dia melihat pada malam minggu ada upaya pengejaran dan penganiayaan kemudian dia menyampaikan motornya warna hijau saya memperlihatkan motor yang di Polsek Talun, kata Ibtu Rudiana. Namun keterangan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana justru berbeda dengan pengakuan Aep. Aep mengaku bertemu Ibtu Rudiana di Polresta Cirebon, bukan di tempat cuci mobil. Aep mengaku dipanggil ke Polresta Cirebon untuk dimintai keterangan oleh penyidik kasus Vina Cirebon. Padahal Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana menerangkan bahwa mereka mendapat informasi terkait keberadaan terpidana kasus Vina Cirebon dari telepon Aep. Aep menekankan pengakuan Dede Riswanto adalah bohong. Aep mengaku tidak pernah diarahkan Ibtu Rudiana dalam memberi kesaksian. Gugun Gumilar melakukan penyiksaan sadis terhadap 8 terpidana kasus Vina Cirebon. Dari sejumlah polisi, Gugun Gumilar disebut-sebut sebagai yang paling sadis menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Walau bertindak sadis terhadap manusia, namun Gugun Gumilar tetap dibela oleh komandannya. Komandan Gugun Gumilar bahkan menyebut penyiksaan tersebut sebagai cara khusus agar pelaku mengakui perbuatannya. Penyiksaan oleh polisi diungkap Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina Cirebon. Aldi bercerita ia ikut ditangkap Ibtu Rudiana bersama Saka Tatal, Eko, Eka, Jaya,
Supriyanto, Sudirman dan Hadi pada 31 Agustus 2016. Hari itu, Ibtu Rudiana bersama 3 anak buahnya, Bribka Gugun Gumilar, Bribka Dodi Irwanto dan Brigadir Andi Safrudin. Penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon ini menurut Aldi, sudah dimulai sejak mereka sampai di Polres Cirebon Kota. Aldi, Saka Tatal juga terpidana kasus Vina yang lain langsung disuruh jalan jongkok. Bahkan Aldi mengaku rambutnya sampai dibakar polisi. Penganiayaan bahkan terus berlanjut sampai malam. Bahkan saat di lorong menuju sel, Aldi dipukul menggunakan gembok. Kesadisan anak buah Ibtu Rudiana ini sampai menyuruh terpidana kasus Vina Cirebon minum air kencing sendiri. Aldi ingat betul dari sejumlah polisi yang menyiksanya, ada 2 anak buah Ibtu Rudiana yang bertindak paling sadis. Mereka menurut Aldi adalah Gugun Gumilar dan Aris Papua. Ibtu Rudiana membantah telah melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana malah mengaku bahwa pihaknya memiliki cara khusus sampai akhirnya terpidana mengakui perbuatannya di kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana mengatakan ucapannya terbukti lewat foto dokumentasi saat menyerahkan terpidana kasus Vina Cirebon. Herwanto, praktisi hukum mencibir pernyataan Ibtu Rudiana yang dianggap melenceng dari pokok permasalahan kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana dalam pembicaranya sempat mengatakan siap untuk sumpah pocong. Adapun sumpah pocong yang dilakukan Ibtu Rudiana bertujuan untuk meyakinkan publik, jika dirinya tidak mengerahkan Aep dan Dede untuk memberi kesaksian palsu. Pernyataan Ibtu Rudiana soal sumpah pocong itu membuat Herwanto heran. Menurutnya, pernyataan Ibtu Rudiana tak mencerminkan dirinya adalah seorang penegak hukum. Saya sendiri gak ngerti apa itu sumpah pocong. Saya bingung kalau ada penegak hukum, polisi ngomong saya siap sumpah pocong, kayaknya Pak Rudiana gak percaya diri, ucapnya. Seharusnya, idealnya bilang saya siap diperiksa untuk mempertanggungjawabkan sesuatu yang saya tahu. Nah itu kan saya mendengarnya lebih enak, sambungnya. Lebih lanjut, Herwanto ogah mengambil kesimpulan atas ucapan sumpah pocong. Kalau sumpah pocong, saya sulit untuk mengambil kesimpulan kalau ada penegak hukum ngomong saya siap sumpah pocong, bebernya. Tak hanya itu, Herwanto juga menyoroti kalimat hak mempertahankan nyawa anak. Menurut Herwanto penggunaan kalimat seperti itu sedikit kurang masuk akal. Kendati demikian, Herwanto menaruh rasa simpatik terhadap Ibtu Rudiana yang berani muncul. Aep keceplosan malah bongkar kebohongan sendiri, tak bertemu Rudiana di SMP. Aep keceplosan mengungkap kebohongan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Keterangan Aep ternyata berbeda dengan kesaksian Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana saat sidang kasus Vina Cirebon. Dalam kesaksian di sidang kasus Vina Cirebon, Bribka Gugun Gumilar mengaku bertemu Dede Riswanto dan Aep di tempat cuci mobil, Jalan Perjuangan Cirebon pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Lalu, Ibtu Rudiana memperlihatkan foto motor Eki pada Dede Riswanto dan Aep. Berdasar kesaksian Bribka Gugun Gumilar, Aep dan Dede Riswanto mengaku melihat peristiwa pengejaran dan pelemparan terhadap Eki Vina pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Salah satu yang mengejar ciri-cirinya menggunakan tensoplas di kening dekat alis, tulis kesaksian Bribka Gugun Gumilar di hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon. Pun dengan Ibtu Rudiana yang mengaku bertemu Aep dan Dede Riswanto di tempat cuci mobil. Tanggal 31 Agustus setelah saya datang ke depan SMP 11 bertemu A dan D dan dia menyampaikan melihat kejadian tanggal 27. Sebagai orang tua memiliki keyakinan untuk mencari tahu, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengaku Dede dan Aep hanya salah satu dari sejumlah orang yang ditanyai olehnya pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Saat kami berempat mencari informasi ke TKP penemuan mayat coba cari CCTV, jam 2 melintas Alfamart, saya melihat Aep dan Dede nongkrong di depan cuci mobil, kami samperin. Saya mendasari informasi Aep dan Dede dia melihat pada malam minggu ada upaya pengejaran dan penganiayaan kemudian dia menyampaikan motornya warna hijau saya memperlihatkan motor yang di Polsek Talun, kata Ibtu Rudiana.
Namun keterangan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana justru berbeda dengan pengakuan Aep. Aep mengaku bertemu Ibtu Rudiana di Polresta Cirebon, bukan di tempat cuci mobil. Tanggal 31 Agustus saya di Polres, kata Aep. Aep mengaku dipanggil ke Polresta Cirebon untuk dimintai keterangan oleh penyidik kasus Vina Cirebon. Padahal Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana menerangkan bahwa mereka mendapat informasi terkait keberadaan terpidana kasus Vina Cirebon dari telepon Aep. Saya dipanggil ke Polres untuk dimintai keterangan di situ oleh penyidik, kata Aep. Aep menekankan pengakuan Dede Riswanto adalah bohong. Aep mengaku tidak pernah diarahkan Ibtu Rudiana dalam memberi kesaksian. Keterangan Dede tidak benar. Dijemput Rudiana, tidak pernah mengarahkan, kata Aep. Aep keceplosan mengungkap kebohongan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Keterangan Aep ternyata berbeda dengan kesaksian Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana saat sidang kasus Vina Cirebon. Dalam kesaksian di sidang kasus Vina Cirebon, Bribka Gugun Gumilar mengaku bertemu Dede Riswanto dan Aep di tempat cuci mobil, Jalan Perjuangan Cirebon pada 31 Agustus 2016. Lalu, Ibtu Rudiana memperlihatkan foto motor Eki pada Dede Riswanto dan Aep. Berdasar kesaksian Bribka Gugun Gumilar, Aep dan Dede Riswanto mengaku melihat peristiwa pengejaran dan pelemparan terhadap Eki Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016. Pun dengan Ibtu Rudiana yang mengaku bertemu Aep dan Dede Riswanto di tempat cuci mobil. Ibtu Rudiana mengaku Dede dan Aep hanya salah satu dari sejumlah orang yang ditanyai olehnya pada 31 Agustus 2016. Saat kami berempat mencari informasi ke TKP penemuan mayat coba cari CCTV, jam 2 melintas Alfamart, saya melihat Aep dan Dede nongkrong di depan cuci mobil, kami samperin. Saya mendasari informasi Aep dan Dede dia melihat pada malam minggu ada upaya pengejaran dan penganiayaan kemudian dia menyampaikan motornya warna hijau saya memperlihatkan motor yang di Polsek Talun, kata Ibtu Rudiana. Namun keterangan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana justru berbeda dengan pengakuan Aep. Aep mengaku bertemu Ibtu Rudiana di Polresta Cirebon, bukan di tempat cuci mobil. Aep mengaku dipanggil ke Polresta Cirebon untuk dimintai keterangan oleh penyidik kasus Vina Cirebon. Padahal Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana menerangkan bahwa mereka mendapat informasi terkait keberadaan terpidana kasus Vina Cirebon dari telepon Aep. Aep menekankan pengakuan Dede Riswanto adalah bohong. Aep mengaku tidak pernah diarahkan Ibtu Rudiana dalam memberi kesaksian. Gugun Gumilar melakukan penyiksaan sadis terhadap 8 terpidana kasus Vina Cirebon. Dari sejumlah polisi, Gugun Gumilar disebut-sebut sebagai yang paling sadis menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Walau bertindak sadis terhadap manusia, namun Gugun Gumilar tetap dibela oleh komandannya. Komandan Gugun Gumilar bahkan menyebut penyiksaan tersebut sebagai cara khusus agar pelaku mengakui perbuatannya. Penyiksaan oleh polisi diungkap Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina Cirebon. Aldi bercerita ia ikut ditangkap Ibtu Rudiana bersama Saka Tatal, Eko, Eka, Jaya, Supriyanto, Sudirman dan Hadi pada 31 Agustus 2016. Hari itu, Ibtu Rudiana bersama 3 anak buahnya, Bribka Gugun Gumilar, Bribka Dodi Irwanto dan Brigadir Andi Safrudin. Penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon ini menurut Aldi, sudah dimulai sejak mereka sampai di Polres Cirebon Kota. Aldi, Saka Tatal juga terpidana kasus Vina yang lain langsung disuruh jalan jongkok. Bahkan Aldi mengaku rambutnya sampai dibakar polisi. Penganiayaan bahkan terus berlanjut sampai malam. Bahkan saat di lorong menuju sel, Aldi dipukul menggunakan gembok. Kesadisan anak buah Ibtu Rudiana ini sampai menyuruh terpidana kasus Vina Cirebon minum air kencing sendiri. Aldi ingat betul dari sejumlah polisi yang menyiksanya, ada 2 anak buah Ibtu Rudiana yang bertindak paling sadis. Mereka menurut Aldi adalah Gugun Gumilar dan Aris Papua. Ibtu Rudiana membantah telah melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana malah mengaku bahwa pihaknya memiliki cara khusus sampai akhirnya terpidana mengakui perbuatannya di kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana mengatakan ucapannya terbukti lewat foto dokumentasi saat menyerahkan terpidana kasus Vina Cirebon.
Herwanto, praktisi hukum mencibir pernyataan Ibtu Rudiana yang dianggap melenceng dari pokok permasalahan kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana dalam pembicaranya sempat mengatakan siap untuk sumpah pocong. Adapun sumpah pocong yang dilakukan Ibtu Rudiana bertujuan untuk meyakinkan publik jika dirinya tidak mengarahkan Aep dan Dede untuk memberi kesaksian palsu. Pernyataan Ibtu Rudiana soal sumpah pocong itu membuat Herwanto heran. Menurutnya, pernyataan Ibtu Rudiana tak mencerminkan dirinya adalah seorang penegak hukum. Saya sendiri gak ngerti apa itu sumpah pocong. Saya bingung kalau ada penegak hukum, polisi ngomong saya siap sumpah pocong, kayaknya Pak Rudiana gak percaya diri, ucapnya. Seharusnya, idealnya bilang saya siap diperiksa untuk mempertanggungjawabkan sesuatu yang saya tahu. Nah itu kan saya mendengarnya lebih enak, sambungnya. Lebih lanjut, Herwanto ogah mengambil kesimpulan atas ucapan sumpah pocong. Kalau sumpah pocong, saya sulit untuk mengambil kesimpulan kalau ada penegak hukum ngomong saya siap sumpah pocong, bebernya. Tak hanya itu, Herwanto juga menyoroti kalimat hak mempertahankan nyawa anak. Menurut Herwanto penggunaan kalimat seperti itu sedikit kurang masuk akal. Kendati demikian, Herwanto menaruh rasa simpatik terhadap Ibtu Rudiana yang berani muncul. Aep keceplosan malah bongkar kebohongan sendiri, tak bertemu Rudiana di SMP. Aep keceplosan mengungkap kebohongan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Keterangan Aep ternyata berbeda dengan kesaksian Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana saat sidang kasus Vina Cirebon. Dalam kesaksian di sidang kasus Vina Cirebon, Bribka Gugun Gumilar mengaku bertemu Dede Riswanto dan Aep di tempat cuci mobil, Jalan Perjuangan Cirebon pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Lalu, Ibtu Rudiana memperlihatkan foto motor Eki pada Dede Riswanto dan Aep. Berdasar kesaksian Bribka Gugun Gumilar, Aep dan Dede Riswanto mengaku melihat peristiwa pengejaran dan pelemparan terhadap Eki Vina pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Salah satu yang mengejar ciri-cirinya menggunakan tensoplas di kening dekat alis, tulis kesaksian Bribka Gugun Gumilar di hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon. Pun dengan Ibtu Rudiana yang mengaku bertemu Aep dan Dede Riswanto di tempat cuci mobil. Tanggal 31 Agustus setelah saya datang ke depan SMP 11 bertemu A dan D dan dia menyampaikan melihat kejadian tanggal 27. Sebagai orang tua memiliki keyakinan untuk mencari tahu, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengaku Dede dan Aep hanya salah satu dari sejumlah orang yang ditanyai olehnya pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Saat kami berempat mencari informasi ke TKP penemuan mayat coba cari CCTV, jam 2 melintas Alfamart, saya melihat Aep dan Dede nongkrong di depan cuci mobil, kami samperin. Saya mendasari informasi Aep dan Dede dia melihat pada malam minggu ada upaya pengejaran dan penganiayaan kemudian dia menyampaikan motornya warna hijau saya memperlihatkan motor yang di Polsek Talun, kata Ibtu Rudiana. Namun keterangan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana justru berbeda dengan pengakuan Aep. Aep mengaku bertemu Ibtu Rudiana di Polresta Cirebon, bukan di tempat cuci mobil. Tanggal 31 Agustus saya di Polres, kata Aep. Aep mengaku dipanggil ke Polresta Cirebon untuk dimintai keterangan oleh penyidik kasus Vina Cirebon. Padahal Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana menerangkan bahwa mereka mendapat informasi terkait keberadaan terpidana kasus Vina Cirebon dari telepon Aep. Saya dipanggil ke Polres untuk dimintai keterangan di situ oleh penyidik, kata Aep. Aep menekankan pengakuan Dede Riswanto adalah bohong. Aep mengaku tidak pernah diarahkan Ibtu Rudiana dalam memberi kesaksian. Keterangan Dede tidak benar. Dijemput Rudiana, tidak pernah mengarahkan, kata Aep. Aep keceplosan mengungkap kebohongan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Keterangan Aep ternyata berbeda dengan kesaksian Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana saat sidang kasus Vina Cirebon. Dalam kesaksian di sidang kasus Vina Cirebon, Bribka Gugun Gumilar mengaku bertemu Dede Riswanto dan Aep di tempat cuci mobil, Jalan Perjuangan Cirebon pada 31 Agustus 2016.
Lalu, Ibtu Rudiana memperlihatkan foto motor Eki pada Dede Riswanto dan Aep. Berdasar kesaksian Bribka Gugun Gumilar, Aep dan Dede Riswanto mengaku melihat peristiwa pengejaran dan pelemparan terhadap Eki Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016. Pun dengan Ibtu Rudiana yang mengaku bertemu Aep dan Dede Riswanto di tempat cuci mobil. Ibtu Rudiana mengaku Dede dan Aep hanya salah satu dari sejumlah orang yang ditanyai olehnya pada 31 Agustus 2016. Saat kami berempat mencari informasi ke TKP penemuan mayat coba cari CCTV, jam 2 melintas Alfamart, saya melihat Aep dan Dede nongkrong di depan cuci mobil, kami samperin. Saya mendasari informasi Aep dan Dede dia melihat pada malam minggu ada upaya pengejaran dan penganiayaan kemudian dia menyampaikan motornya warna hijau saya memperlihatkan motor yang di Polsek Talun, kata Ibtu Rudiana. Namun keterangan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana justru berbeda dengan pengakuan Aep. Aep mengaku bertemu Ibtu Rudiana di Polresta Cirebon, bukan di tempat cuci mobil. Aep mengaku dipanggil ke Polresta Cirebon untuk dimintai keterangan oleh penyidik kasus Vina Cirebon. Padahal Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana menerangkan bahwa mereka mendapat informasi terkait keberadaan terpidana kasus Vina Cirebon dari telepon Aep. Aep menekankan pengakuan Dede Riswanto adalah bohong. Aep mengaku tidak pernah diarahkan Ibtu Rudiana dalam memberi kesaksian. Gugun Gumilar melakukan penyiksaan sadis terhadap 8 terpidana kasus Vina Cirebon. Dari sejumlah polisi, Gugun Gumilar disebut-sebut sebagai yang paling sadis menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Walau bertindak sadis terhadap manusia, namun Gugun Gumilar tetap dibela oleh komandannya. Komandan Gugun Gumilar bahkan menyebut penyiksaan tersebut sebagai cara khusus agar pelaku mengakui perbuatannya. Penyiksaan oleh polisi diungkap Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina Cirebon. Aldi bercerita ia ikut ditangkap Ibtu Rudiana bersama Saka Tatal, Eko, Eka, Jaya, Supriyanto, Sudirman dan Hadi pada 31 Agustus 2016. Hari itu, Ibtu Rudiana bersama 3 anak buahnya, Bribka Gugun Gumilar, Bribka Dodi Irwanto dan Brigadir Andi Safrudin. Penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon ini menurut Aldi, sudah dimulai sejak mereka sampai di Polres Cirebon Kota. Aldi, Saka Tatal juga terpidana kasus Vina yang lain langsung disuruh jalan jongkok. Bahkan Aldi mengaku rambutnya sampai dibakar polisi. Penganiayaan bahkan terus berlanjut sampai malam. Bahkan saat di lorong menuju sel, Aldi dipukul menggunakan gembok. Kesadisan anak buah Ibtu Rudiana ini sampai menyuruh terpidana kasus Vina Cirebon minum air kencing sendiri. Aldi ingat betul dari sejumlah polisi yang menyiksanya, ada 2 anak buah Ibtu Rudiana yang bertindak paling sadis. Mereka menurut Aldi adalah Gugun Gumilar dan Aris Papua. Ibtu Rudiana membantah telah melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana malah mengaku bahwa pihaknya memiliki cara khusus sampai akhirnya terpidana mengakui perbuatannya di kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana mengatakan ucapannya terbukti lewat foto dokumentasi saat menyerahkan terpidana kasus Vina Cirebon. Herwanto, praktisi hukum mencibir pernyataan Ibtu Rudiana yang dianggap melenceng dari pokok permasalahan kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana dalam pembicaranya sempat mengatakan siap untuk sumpah pocong. Adapun sumpah pocong yang dilakukan Ibtu Rudiana bertujuan untuk meyakinkan publik, jika dirinya tidak mengarahkan Aep dan Dede untuk memberi kesaksian palsu. Pernyataan Ibtu Rudiana soal sumpah pocong itu membuat Herwanto heran. Menurutnya, pernyataan Ibtu Rudiana tak mencerminkan dirinya adalah seorang penegak hukum. Saya sendiri gak ngerti apa itu sumpah pocong. Saya bingung kalau ada penegak hukum, polisi ngomong saya siap sumpah pocong, kayaknya Pak Rudiana gak percaya diri, ucapnya. Seharusnya, idealnya bilang saya siap diperiksa untuk mempertanggungjawabkan sesuatu yang saya tahu. Nah itu kan saya mendengarnya lebih enak, sambungnya. Lebih lanjut, Herwanto ogah mengambil kesimpulan atas ucapan sumpah pocong. Kalau sumpah pocong, saya sulit untuk mengambil kesimpulan kalau ada penegak hukum ngomong saya siap sumpah pocong, bebernya. Tak hanya itu, Herwanto juga menyoroti kalimat hak mempertahankan nyawa anak. Menurut Herwanto penggunaan kalimat seperti itu sedikit kurang masuk akal. Kendati demikian, Herwanto menaruh rasa simpatik terhadap Ibtu Rudiana yang berani muncul.
Aep keceplosan malah bongkar kebohongan sendiri, tak bertemu Rudiana di SMP. Aep keceplosan mengungkap kebohongan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Keterangan Aep ternyata berbeda dengan kesaksian Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana saat sidang kasus Vina Cirebon. Dalam kesaksian di sidang kasus Vina Cirebon, Bribka Gugun Gumilar mengaku bertemu Dede Riswanto dan Aep di tempat cuci mobil, Jalan Perjuangan Cirebon pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Lalu, Ibtu Rudiana memperlihatkan foto motor Eki pada Dede Riswanto dan Aep. Berdasar kesaksian Bribka Gugun Gumilar, Aep dan Dede Riswanto mengaku melihat peristiwa pengejaran dan pelemparan terhadap Eki Vina pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Salah satu yang mengejar ciri-cirinya menggunakan tensoplas di kening dekat alis, tulis kesaksian Bribka Gugun Gumilar di hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon. Pun dengan Ibtu Rudiana yang mengaku bertemu Aep dan Dede Riswanto di tempat cuci mobil. Tanggal 31 Agustus setelah saya datang ke depan SMP 11 bertemu A dan D dan dia menyampaikan melihat kejadian tanggal 27. Sebagai orang tua memiliki keyakinan untuk mencari tahu, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengaku Dede dan Aep hanya salah satu dari sejumlah orang yang ditanyai olehnya pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Saat kami berempat mencari informasi ke TKP penemuan mayat coba cari CCTV, jam 2 melintas Alfamart, saya melihat Aep dan Dede nongkrong di depan cuci mobil, kami samperin. Saya mendasari informasi Aep dan Dede dia melihat pada malam minggu ada upaya pengejaran dan penganiayaan kemudian dia menyampaikan motornya warna hijau saya memperlihatkan motor yang di Polsek Talun, kata Ibtu Rudiana. Namun keterangan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana justru berbeda dengan pengakuan Aep. Aep mengaku bertemu Ibtu Rudiana di Polresta Cirebon, bukan di tempat cuci mobil. Tanggal 31 Agustus saya di Polres, kata Aep. Aep mengaku dipanggil ke Polresta Cirebon untuk dimintai keterangan oleh penyidik kasus Vina Cirebon. Padahal Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana menerangkan bahwa mereka mendapat informasi terkait keberadaan terpidana kasus Vina Cirebon dari telepon Aep. Saya dipanggil ke Polres untuk dimintai keterangan di situ oleh penyidik, kata Aep. Aep menekankan pengakuan Dede Riswanto adalah bohong. Aep mengaku tidak pernah diarahkan Ibtu Rudiana dalam memberi kesaksian. Keterangan Dede tidak benar. Dijemput Rudiana, tidak pernah. Tidak pernah mengarahkan, kata Aep. Aep keceplosan mengungkap kebohongan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Keterangan Aep ternyata berbeda dengan kesaksian Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana saat sidang kasus Vina Cirebon. Dalam kesaksian di sidang kasus Vina Cirebon, Bribka Gugun Gumilar mengaku bertemu Dede Riswanto dan Aep di tempat cuci mobil, Jalan Perjuangan Cirebon pada 31 Agustus 2016. Lalu, Ibtu Rudiana memperlihatkan foto motor Eki pada Dede Riswanto dan Aep. Berdasar kesaksian Bribka Gugun Gumilar, Aep dan Dede Riswanto mengaku melihat peristiwa pengejaran dan pelemparan terhadap Eki Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016. Pun dengan Ibtu Rudiana yang mengaku bertemu Aep dan Dede Riswanto di tempat cuci mobil. Ibtu Rudiana mengaku Dede dan Aep hanya salah satu dari sejumlah orang yang ditanyai olehnya pada 31 Agustus 2016. Saat kami berempat mencari informasi ke TKP penemuan mayat coba cari CCTV, jam 2 melintas Alfamart. Saya melihat Aep dan Dede nongkrong di depan cuci mobil, kami samperin. Saya mendasari informasi Aep dan Dede dia melihat pada malam minggu ada upaya pengejaran dan penganiayaan kemudian dia menyampaikan motornya warna hijau saya memperlihatkan motor yang di Polsek Talun, kata Ibtu Rudiana. Namun keterangan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana justru berbeda dengan pengakuan Aep. Aep mengaku bertemu Ibtu Rudiana di Polresta Cirebon, bukan di tempat cuci mobil. Aep mengaku dipanggil ke Polresta Cirebon untuk dimintai keterangan oleh penyidik kasus Vina Cirebon. Padahal Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana menerangkan bahwa mereka mendapat informasi terkait keberadaan terpidana kasus Vina Cirebon dari telepon Aep.
Aep menekankan pengakuan Dede Riswanto adalah bohong. Aep mengaku tidak pernah diarahkan Ibtu Rudiana dalam memberi kesaksian. Gugun Gumilar melakukan penyiksaan sadis terhadap 8 terpidana kasus Vina Cirebon. Dari sejumlah polisi, Gugun Gumilar disebut-sebut sebagai yang paling sadis menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Walau bertindak sadis terhadap manusia, namun Gugun Gumilar tetap dibela oleh komandannya. Komandan Gugun Gumilar bahkan menyebut penyiksaan tersebut sebagai cara khusus agar pelaku mengakui perbuatannya. Penyiksaan oleh polisi diungkap Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina Cirebon. Aldi bercerita ia ikut ditangkap Ibtu Rudiana bersama Saka Tatal, Eko, Eka, Jaya, Supriyanto, Sudirman dan Hadi pada 31 Agustus 2016. Hari itu, Ibtu Rudiana bersama 3 anak buahnya, Bribka Gugun Gumilar, Bribka Dodi Irwanto dan Brigadir Andi Safrudin. Penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon ini menurut Aldi, sudah dimulai sejak mereka sampai di Polres Cirebon Kota. Aldi, Saka Tatal juga terpidana kasus Vina yang lain langsung disuruh jalan jongkok. Bahkan Aldi mengaku rambutnya sampai dibakar polisi. Penganiayaan bahkan terus berlanjut sampai malam. Bahkan saat di lorong menuju sel, Aldi dipukul menggunakan gembok. Kesadisan anak buah Ibtu Rudiana ini sampai menyuruh terpidana kasus Vina Cirebon minum air kencing sendiri. Aldi ingat betul dari sejumlah polisi yang menyiksanya, ada 2 anak buah Ibtu Rudiana yang bertindak paling sadis. Mereka menurut Aldi adalah Gugun Gumilar dan Aris Papua. Ibtu Rudiana membantah telah melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana malah mengaku bahwa pihaknya memiliki cara khusus sampai akhirnya terpidana mengakui perbuatannya di kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana mengatakan ucapannya terbukti lewat foto dokumentasi saat menyerahkan terpidana kasus Vina Cirebon. Herwanto, praktisi hukum mencibir pernyataan Ibtu Rudiana yang dianggap melenceng dari pokok permasalahan kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana dalam pembicaranya sempat mengatakan siap untuk sumpah pocong. Adapun sumpah pocong yang dilakukan Ibtu Rudiana bertujuan untuk meyakinkan publik, jika dirinya tidak mengerahkan Aep dan Dede untuk memberi kesaksian palsu. Pernyataan Ibtu Rudiana soal sumpah pocong itu membuat Herwanto heran. Menurutnya, pernyataan Ibtu Rudiana tak mencerminkan dirinya adalah seorang penegak hukum. Saya sendiri gak ngerti apa itu sumpah pocong. Saya bingung kalau ada penegak hukum, polisi ngomong saya siap sumpah pocong, kayaknya Pak Rudiana gak percaya diri, ucapnya. Seharusnya, idealnya bilang saya siap diperiksa untuk mempertanggungjawabkan sesuatu yang saya tahu. Nah itu kan saya mendengarnya lebih enak, sambungnya. Lebih lanjut, Herwanto ogah mengambil kesimpulan atas ucapan sumpah pocong. Kalau sumpah pocong, saya sulit untuk mengambil kesimpulan kalau ada penegak hukum ngomong saya siap sumpah pocong, bebernya. Tak hanya itu, Herwanto juga menyoroti kalimat hak mempertahankan nyawa anak. Menurut Herwanto penggunaan kalimat seperti itu sedikit kurang masuk akal. Kendati demikian, Herwanto menaruh rasa simpatik terhadap Ibtu Rudiana yang berani muncul. Aep keceplosan malah bongkar kebohongan sendiri, tak bertemu Rudiana di SMP. Aep keceplosan mengungkap kebohongan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Keterangan Aep ternyata berbeda dengan kesaksian Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana saat sidang kasus Vina Cirebon. Dalam kesaksian di sidang kasus Vina Cirebon, Bribka Gugun Gumilar mengaku bertemu Dede Riswanto dan Aep di tempat cuci mobil, Jalan Perjuangan Cirebon pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Lalu, Ibtu Rudiana memperlihatkan foto motor Eki pada Dede Riswanto dan Aep. Berdasar kesaksian Bribka Gugun Gumilar, Aep dan Dede Riswanto mengaku melihat peristiwa pengejaran dan pelemparan terhadap Eki Vina pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Salah satu yang mengejar ciri-cirinya menggunakan tensoplas di kening dekat alis, tulis kesaksian Bribka Gugun Gumilar di hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon. Pun dengan Ibtu Rudiana yang mengaku bertemu Aep dan Dede Riswanto di tempat cuci mobil.
Tanggal 31 Agustus setelah saya datang ke depan SMP 11 bertemu A dan D dan dia menyampaikan melihat kejadian tanggal 27. Sebagai orang tua memiliki keyakinan untuk mencari tahu, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengaku Dede dan Aep hanya salah satu dari sejumlah orang yang ditanyai olehnya pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Saat kami berempat mencari informasi ke TKP penemuan mayat coba cari CCTV, jam 2 melintas Alfamart, saya melihat Aep dan Dede nongkrong di depan cuci mobil, kami samperin. Saya mendasari informasi Aep dan Dede dia melihat pada malam minggu ada upaya pengejaran dan penganiayaan kemudian dia menyampaikan motornya warna hijau saya memperlihatkan motor yang di Polsek Talun, kata Ibtu Rudiana. Namun keterangan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana justru berbeda dengan pengakuan Aep. Aep mengaku bertemu Ibtu Rudiana di Polresta Cirebon, bukan di tempat cuci mobil. Tanggal 31 Agustus saya di Polres, kata Aep. Aep mengaku dipanggil ke Polresta Cirebon untuk dimintai keterangan oleh penyidik kasus Vina Cirebon. Padahal Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana menerangkan bahwa mereka mendapat informasi terkait keberadaan terpidana kasus Vina Cirebon dari telepon Aep. Saya dipanggil ke Polres untuk dimintai keterangan di situ oleh penyidik, kata Aep. Aep menekankan pengakuan Dede Riswanto adalah bohong. Aep mengaku tidak pernah diarahkan Ibtu Rudiana dalam memberi kesaksian. Keterangan Dede tidak benar. Dijemput Rudiana, tidak pernah. Tidak pernah mengarahkan, kata Aep. Aep keceplosan mengungkap kebohongan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Keterangan Aep ternyata berbeda dengan kesaksian Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana saat sidang kasus Vina Cirebon. Dalam kesaksian di sidang kasus Vina Cirebon, Bribka Gugun Gumilar mengaku bertemu Dede Riswanto dan Aep di tempat cuci mobil, Jalan Perjuangan Cirebon pada 31 Agustus 2016. Lalu, Ibtu Rudiana memperlihatkan foto motor Eki pada Dede Riswanto dan Aep. Berdasar kesaksian Bribka Gugun Gumilar, Aep dan Dede Riswanto mengaku melihat peristiwa pengejaran dan pelemparan terhadap Eki Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016. Pun dengan Ibtu Rudiana yang mengaku bertemu Aep dan Dede Riswanto di tempat cuci mobil. Ibtu Rudiana mengaku Dede dan Aep hanya salah satu dari sejumlah orang yang ditanyai olehnya pada 31 Agustus 2016. Saat kami berempat mencari informasi ke TKP penemuan mayat coba cari CCTV, jam 2 melintas Alfamart. Saya melihat Aep dan Dede nongkrong di depan cuci mobil, kami samperin. Saya mendasari informasi Aep dan Dede dia melihat pada malam minggu ada upaya pengejaran dan penganiayaan kemudian dia menyampaikan motornya warna hijau saya memperlihatkan motor yang di Polsek Talun, kata Ibtu Rudiana. Namun keterangan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana justru berbeda dengan pengakuan Aep. Aep mengaku bertemu Ibtu Rudiana di Polresta Cirebon, bukan di tempat cuci mobil. Aep mengaku dipanggil ke Polresta Cirebon untuk dimintai keterangan oleh penyidik kasus Vina Cirebon. Padahal Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana menerangkan bahwa mereka mendapat informasi terkait keberadaan terpidana kasus Vina Cirebon dari telepon Aep. Aep menekankan pengakuan Dede Riswanto adalah bohong. Aep mengaku tidak pernah diarahkan Ibtu Rudiana dalam memberi kesaksian. Gugun Gumilar melakukan penyiksaan sadis terhadap 8 terpidana kasus Vina Cirebon. Dari sejumlah polisi, Gugun Gumilar disebut-sebut sebagai yang paling sadis menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Walau bertindak sadis terhadap manusia, namun Gugun Gumilar tetap dibela oleh komandannya. Komandan Gugun Gumilar bahkan menyebut penyiksaan tersebut sebagai cara khusus agar pelaku mengakui perbuatannya. Penyiksaan oleh polisi diungkap Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina Cirebon. Aldi bercerita ia ikut ditangkap Ibtu Rudiana bersama Saka Tatal, Eko, Eka, Jaya, Supriyanto, Sudirman dan Hadi pada 31 Agustus 2016. Hari itu, Ibtu Rudiana bersama 3 anak buahnya, Bribka Gugun Gumilar, Bribka Dodi Irwanto dan Brigadir Andi Safrudin. Penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon ini menurut Aldi, sudah dimulai sejak mereka sampai di Polres Cirebon Kota. Aldi, Saka Tatal juga terpidana kasus Vina yang lain langsung disuruh jalan jongkok.
Bahkan Aldi mengaku rambutnya sampai dibakar polisi. Penganiayaan bahkan terus berlanjut sampai malam. Bahkan saat di lorong menuju sel, Aldi dipukul menggunakan gembok. Kesadisan anak buah Ibtu Rudiana ini sampai menyuruh terpidana kasus Vina Cirebon minum air kencing sendiri. Aldi ingat betul dari sejumlah polisi yang menyiksanya, ada 2 anak buah Ibtu Rudiana yang bertindak paling sadis. Mereka menurut Aldi adalah Gugun Gumilar dan Aris Papua. Ibtu Rudiana membantah telah melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana malah mengaku bahwa pihaknya memiliki cara khusus sampai akhirnya terpidana mengakui perbuatannya di kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana mengatakan ucapannya terbukti lewat foto dokumentasi saat menyerahkan terpidana kasus Vina Cirebon. Herwanto, praktisi hukum mencibir pernyataan Ibtu Rudiana yang dianggap melenceng dari pokok permasalahan kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana dalam pembicaranya sempat mengatakan siap untuk sumpah pocong. Adapun sumpah pocong yang dilakukan Ibtu Rudiana bertujuan untuk meyakinkan publik, jika dirinya tidak mengerahkan Aep dan Dede untuk memberi kesaksian palsu. Pernyataan Ibtu Rudiana soal sumpah pocong itu membuat Herwanto heran. Menurutnya, pernyataan Ibtu Rudiana tak mencerminkan dirinya adalah seorang penegak hukum. Saya sendiri gak ngerti apa itu sumpah pocong. Saya bingung kalau ada penegak hukum, polisi ngomong saya siap sumpah pocong, kayaknya Pak Rudiana gak percaya diri, ucapnya. Seharusnya, idealnya bilang saya siap diperiksa untuk mempertanggungjawabkan sesuatu yang saya tahu. Nah itu kan saya mendengarnya lebih enak, sambungnya. Lebih lanjut, Herwanto ogah mengambil kesimpulan atas ucapan sumpah pocong. Kalau sumpah pocong, saya sulit untuk mengambil kesimpulan kalau ada penegak hukum ngomong saya siap sumpah pocong, bebernya. Tak hanya itu, Herwanto juga menyoroti kalimat hak mempertahankan nyawa anak. Menurut Herwanto penggunaan kalimat seperti itu sedikit kurang masuk akal. Kendati demikian, Herwanto menaruh rasa simpatik terhadap Ibtu Rudiana yang berani muncul. Aep keceplosan malah bongkar kebohongan sendiri, tak bertemu Rudiana di SMP. Aep keceplosan mengungkap kebohongan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Keterangan Aep ternyata berbeda dengan kesaksian Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana saat sidang kasus Vina Cirebon. Dalam kesaksian di sidang kasus Vina Cirebon, Bribka Gugun Gumilar mengaku bertemu Dede Riswanto dan Aep di tempat cuci mobil, Jalan Perjuangan Cirebon pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Lalu, Ibtu Rudiana memperlihatkan foto motor Eki pada Dede Riswanto dan Aep. Berdasar kesaksian Bribka Gugun Gumilar, Aep dan Dede Riswanto mengaku melihat peristiwa pengejaran dan pelemparan terhadap Eki Vina pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Salah satu yang mengejar ciri-cirinya menggunakan tensoplas di kening dekat alis, tulis kesaksian Bribka Gugun Gumilar di hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon. Pun dengan Ibtu Rudiana yang mengaku bertemu Aep dan Dede Riswanto di tempat cuci mobil. Tanggal 31 Agustus setelah saya datang ke depan SMP 11 bertemu A dan D dan dia menyampaikan melihat kejadian tanggal 27. Sebagai orang tua memiliki keyakinan untuk mencari tahu, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengaku Dede dan Aep hanya salah satu dari sejumlah orang yang ditanyai olehnya pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Saat kami berempat mencari informasi ke TKP penemuan mayat coba cari CCTV, jam 2 melintas Alfamart, saya melihat Aep dan Dede nongkrong di depan cuci mobil, kami samperin. Saya mendasari informasi Aep dan Dede dia melihat pada malam minggu ada upaya pengejaran dan penganiayaan kemudian dia menyampaikan motornya warna hijau saya memperlihatkan motor yang di Polsek Talun, kata Ibtu Rudiana. Namun keterangan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana justru berbeda dengan pengakuan Aep. Aep mengaku bertemu Ibtu Rudiana di Polresta Cirebon, bukan di tempat cuci mobil. Tanggal 31 Agustus saya di Polres, kata Aep. Aep mengaku dipanggil ke Polresta Cirebon untuk dimintai keterangan oleh penyidik kasus Vina Cirebon.
Padahal Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana menerangkan bahwa mereka mendapat informasi terkait keberadaan terpidana kasus Vina Cirebon dari telepon AEP. Saya dipanggil ke Polres untuk dimintai keterangan di situ oleh penyidik, kata AEP. AEP menekankan pengakuan Dede Riswanto adalah bohong. AEP mengaku tidak pernah diarahkan Ibtu Rudiana dalam memberi kesaksian. Keterangan Dede tidak benar. Dijemput Rudiana, tidak pernah mengarahkan, kata AEP. AEP keceplosan mengungkap kebohongan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Keterangan AEP ternyata berbeda dengan kesaksian Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana saat sidang kasus Vina Cirebon. Dalam kesaksian di sidang kasus Vina Cirebon, Bribka Gugun Gumilar mengaku bertemu Dede Riswanto dan AEP di tempat cuci mobil, Jalan Perjuangan Cirebon pada 31 Agustus 2016. Lalu, Ibtu Rudiana memperlihatkan foto motor Eki pada Dede Riswanto dan AEP. Berdasar kesaksian Bribka Gugun Gumilar, AEP dan Dede Riswanto mengaku melihat peristiwa pengejaran dan pelemparan terhadap Eki Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016. Pun dengan Ibtu Rudiana yang mengaku bertemu AEP dan Dede Riswanto di tempat cuci mobil. Ibtu Rudiana mengaku Dede dan AEP hanya salah satu dari sejumlah orang yang ditanyai olehnya pada 31 Agustus 2016. Saat kami berempat mencari informasi ke TKP penemuan mayat coba cari CCTV, jam 2 melintas Alfamart, saya melihat AEP dan Dede nongkrong di depan cuci mobil, kami samperin. Saya mendasari informasi AEP dan Dede dia melihat pada malam minggu ada upaya pengejaran dan penganiayaan kemudian dia menyampaikan motornya warna hijau saya memperlihatkan motor yang di Polsek Talun, kata Ibtu Rudiana. Namun keterangan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana justru berbeda dengan pengakuan AEP. AEP mengaku bertemu Ibtu Rudiana di Polresta Cirebon, bukan di tempat cuci mobil. AEP mengaku dipanggil ke Polresta Cirebon untuk dimintai keterangan oleh penyidik kasus Vina Cirebon. Padahal Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana menerangkan bahwa mereka mendapat informasi terkait keberadaan terpidana kasus Vina Cirebon dari telepon AEP. AEP menekankan pengakuan Dede Riswanto adalah bohong. AEP mengaku tidak pernah diarahkan Ibtu Rudiana dalam memberi kesaksian. Gugun Gumilar melakukan penyiksaan sadis terhadap 8 terpidana kasus Vina Cirebon. Dari sejumlah polisi, Gugun Gumilar disebut-sebut sebagai yang paling sadis menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Walau bertindak sadis terhadap manusia, namun Gugun Gumilar tetap dibela oleh komandannya. Komandan Gugun Gumilar bahkan menyebut penyiksaan tersebut sebagai cara khusus agar pelaku mengakui perbuatannya. Penyiksaan oleh polisi diungkap Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina Cirebon. Aldi bercerita ia ikut ditangkap Ibtu Rudiana bersama Saka Tatal, Eko, Eka, Jaya, Supriyanto, Sudirman dan Hadi pada 31 Agustus 2016. Hari itu, Ibtu Rudiana bersama 3 anak buahnya, Bribka Gugun Gumilar, Bribka Dodi Irwanto dan Brigadir Andi Safrudin. Penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon ini menurut Aldi, sudah dimulai sejak mereka sampai di Polres Cirebon Kota. Aldi, Saka Tatal juga terpidana kasus Vina yang lain langsung disuruh jalan jongkok. Bahkan Aldi mengaku rambutnya sampai dibakar polisi. Penganiayaan bahkan terus berlanjut sampai malam. Bahkan saat di lorong menuju sel, Aldi dipukul menggunakan gembok. Kesadisan anak buah Ibtu Rudiana ini sampai menyuruh terpidana kasus Vina Cirebon minum air kencing sendiri. Aldi ingat betul dari sejumlah polisi yang menyiksanya, ada 2 anak buah Ibtu Rudiana yang bertindak paling sadis. Mereka menurut Aldi adalah Gugun Gumilar dan Aris Papua. Ibtu Rudiana membantah telah melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana malah mengaku bahwa pihaknya memiliki cara khusus sampai akhirnya terpidana mengakui perbuatannya di kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana mengatakan ucapannya terbukti lewat foto dokumentasi saat menyerahkan terpidana kasus Vina Cirebon. Herwanto, praktisi hukum mencibir pernyataan Ibtu Rudiana yang dianggap melenceng dari pokok permasalahan kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana dalam pembicaranya sempat mengatakan siap untuk sumpah pocong.
Adapun sumpah pocong yang dilakukan Ibtu Rudiana bertujuan untuk meyakinkan publik jika dirinya tidak mengarahkan Aep dan Dede untuk memberi kesaksian palsu. Pernyataan Ibtu Rudiana soal sumpah pocong itu membuat Herwanto heran. Menurutnya, pernyataan Ibtu Rudiana tak mencerminkan dirinya adalah seorang penegak hukum. Saya sendiri gak ngerti apa itu sumpah pocong. Saya bingung kalau ada penegak hukum, polisi ngomong saya siap sumpah pocong. Kayaknya Pak Rudiana gak percaya diri, ucapnya. Seharusnya, idealnya bilang saya siap diperiksa untuk mempertanggungjawabkan sesuatu yang saya tahu. Nah itu kan saya mendengarnya lebih enak, sambungnya. Lebih lanjut, Herwanto ogah mengambil kesimpulan atas ucapan sumpah pocong. Kalau sumpah pocong, saya sulit untuk mengambil kesimpulan kalau ada penegak hukum ngomong saya siap sumpah pocong, bebernya. Tak hanya itu, Herwanto juga menyoroti kalimat hak mempertahankan nyawa anak. Menurut Herwanto penggunaan kalimat seperti itu sedikit kurang masuk akal. Kendati demikian, Herwanto menaruh rasa simpatik terhadap Ibtu Rudiana yang berani muncul. Aep keceplosan malah bongkar kebohongan sendiri, tak bertemu Rudiana di SMP. Aep keceplosan mengungkap kebohongan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Keterangan Aep ternyata berbeda dengan kesaksian Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana saat sidang kasus Vina Cirebon. Dalam kesaksian di sidang kasus Vina Cirebon, Bribka Gugun Gumilar mengaku bertemu Dede Riswanto dan Aep di tempat cuci mobil, Jalan Perjuangan Cirebon pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Lalu, Ibtu Rudiana memperlihatkan foto motor Eki pada Dede Riswanto dan Aep. Berdasar kesaksian Bribka Gugun Gumilar, Aep dan Dede Riswanto mengaku melihat peristiwa pengejaran dan pelemparan terhadap Eki Vina pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Salah satu yang mengejar ciri-cirinya menggunakan tensoplas di kening dekat alis, tulis kesaksian Bribka Gugun Gumilar di hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon. Pun dengan Ibtu Rudiana yang mengaku bertemu Aep dan Dede Riswanto di tempat cuci mobil. Tanggal 31 Agustus setelah saya datang ke depan SMP 11 bertemu A dan D dan dia menyampaikan melihat kejadian tanggal 27. Sebagai orang tua memiliki keyakinan untuk mencari tahu, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengaku Dede dan Aep hanya salah satu dari sejumlah orang yang ditanyai olehnya pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Saat kami berempat mencari informasi ke TKP penemuan mayat coba cari CCTV, jam 2 melintas Alfamart, saya melihat Aep dan Dede nongkrong di depan cuci mobil, kami samperin. Saya mendasari informasi Aep dan Dede dia melihat pada malam minggu ada upaya pengejaran dan penganiayaan kemudian dia menyampaikan motornya warna hijau saya memperlihatkan motor yang di Polsek Talun, kata Ibtu Rudiana. Namun keterangan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana justru berbeda dengan pengakuan Aep. Aep mengaku bertemu Ibtu Rudiana di Polresta Cirebon, bukan di tempat cuci mobil. Tanggal 31 Agustus saya di Polres, kata Aep. Aep mengaku dipanggil ke Polresta Cirebon untuk dimintai keterangan oleh penyidik kasus Vina Cirebon. Padahal Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana menerangkan bahwa mereka mendapat informasi terkait keberadaan terpidana kasus Vina Cirebon dari telepon Aep. Saya dipanggil ke Polres untuk dimintai keterangan di situ oleh penyidik, kata Aep. Aep menekankan pengakuan Dede Riswanto adalah bohong. Aep mengaku tidak pernah diarahkan Ibtu Rudiana dalam memberi kesaksian. Keterangan Dede tidak benar. Dijemput Rudiana, tidak pernah mengarahkan, kata Aep. Aep keceplosan mengungkap kebohongan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Keterangan Aep ternyata berbeda dengan kesaksian Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana saat sidang kasus Vina Cirebon. Dalam kesaksian di sidang kasus Vina Cirebon, Bribka Gugun Gumilar mengaku bertemu Dede Riswanto dan Aep di tempat cuci mobil, Jalan Perjuangan Cirebon pada 31 Agustus 2016. Lalu, Ibtu Rudiana memperlihatkan foto motor Eki pada Dede Riswanto dan Aep. Berdasar kesaksian Bribka Gugun Gumilar,
Aep dan Dede Riswanto mengaku melihat peristiwa pengejaran dan pelemparan terhadap Eki Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016. Pun dengan Ibtu Rudiana yang mengaku bertemu Aep dan Dede Riswanto di tempat cuci mobil. Ibtu Rudiana mengaku Dede dan Aep hanya salah satu dari sejumlah orang yang ditanyai olehnya pada 31 Agustus 2016. Saat kami berempat mencari informasi ke TKP penemuan mayat coba cari CCTV, jam 2 melintas Alfamart. Saya melihat Aep dan Dede nongkrong di depan cuci mobil, kami samperin. Saya mendasari informasi Aep dan Dede dia melihat pada malam minggu ada upaya pengejaran dan penganiayaan kemudian dia menyampaikan motornya warna hijau saya memperlihatkan motor yang di Polsek Talun, kata Ibtu Rudiana. Namun keterangan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana justru berbeda dengan pengakuan Aep. Aep mengaku bertemu Ibtu Rudiana di Polresta Cirebon, bukan di tempat cuci mobil. Aep mengaku dipanggil ke Polresta Cirebon untuk dimintai keterangan oleh penyidik kasus Vina Cirebon. Padahal Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana menerangkan bahwa mereka mendapat informasi terkait keberadaan terpidana kasus Vina Cirebon dari telepon Aep. Aep menekankan pengakuan Dede Riswanto adalah bohong. Aep mengaku tidak pernah diarahkan Ibtu Rudiana dalam memberi kesaksian. Gugun Gumilar melakukan penyiksaan sadis terhadap 8 terpidana kasus Vina Cirebon. Dari sejumlah polisi, Gugun Gumilar disebut-sebut sebagai yang paling sadis menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Walau bertindak sadis terhadap manusia, namun Gugun Gumilar tetap dibela oleh komandannya. Komandan Gugun Gumilar bahkan menyebut penyiksaan tersebut sebagai cara khusus agar pelaku mengakui perbuatannya. Penyiksaan oleh polisi diungkap Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina Cirebon. Aldi bercerita ia ikut ditangkap Ibtu Rudiana bersama Saka Tatal, Eko, Eka, Jaya, Supriyanto, Sudirman dan Hadi pada 31 Agustus 2016. Hari itu, Ibtu Rudiana bersama 3 anak buahnya, Bribka Gugun Gumilar, Bribka Dodi Irwanto dan Brigadir Andi Safrudin. Penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon ini menurut Aldi, sudah dimulai sejak mereka sampai di Polres Cirebon Kota. Aldi, Saka Tatal juga terpidana kasus Vina yang lain langsung disuruh jalan jongkok. Bahkan Aldi mengaku rambutnya sampai dibakar polisi. Penganiayaan bahkan terus berlanjut sampai malam. Bahkan saat di lorong menuju sel, Aldi dipukul menggunakan gembok. Kesadisan anak buah Ibtu Rudiana ini sampai menyuruh terpidana kasus Vina Cirebon minum air kencing sendiri. Aldi ingat betul dari sejumlah polisi yang menyiksanya, ada 2 anak buah Ibtu Rudiana yang bertindak paling sadis. Mereka menurut Aldi adalah Gugun Gumilar dan Aris Papua. Ibtu Rudiana membantah telah melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana malah mengaku bahwa pihaknya memiliki cara khusus sampai akhirnya terpidana mengakui perbuatannya di kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana mengatakan ucapannya terbukti lewat foto dokumentasi saat menyerahkan terpidana kasus Vina Cirebon. Herwanto, praktisi hukum mencibir pernyataan Ibtu Rudiana yang dianggap melenceng dari pokok permasalahan kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana dalam pembicaranya sempat mengatakan siap untuk sumpah pocong. Adapun sumpah pocong yang dilakukan Ibtu Rudiana bertujuan untuk meyakinkan publik, jika dirinya tidak mengarahkan Aep dan Dede untuk memberi kesaksian palsu. Pernyataan Ibtu Rudiana soal sumpah pocong itu membuat Herwanto heran. Menurutnya, pernyataan Ibtu Rudiana tak mencerminkan dirinya adalah seorang penegak hukum. Saya sendiri gak ngerti apa itu sumpah pocong. Saya bingung kalau ada penegak hukum, polisi ngomong saya siap sumpah pocong, kayaknya Pak Rudiana gak percaya diri, ucapnya. Seharusnya, idealnya bilang saya siap diperiksa untuk mempertanggungjawabkan sesuatu yang saya tahu. Nah itu kan saya mendengarnya lebih enak, sambungnya. Lebih lanjut, Herwanto ogah mengambil kesimpulan atas ucapan sumpah pocong. Kalau sumpah pocong, saya sulit untuk mengambil kesimpulan kalau ada penegak hukum ngomong saya siap sumpah pocong, bebernya. Tak hanya itu, Herwanto juga menyoroti kalimat hak mempertahankan nyawa anak. Menurut Herwanto penggunaan kalimat seperti itu sedikit kurang masuk akal. Kendati demikian, Herwanto menaruh rasa simpatik terhadap Ibtu Rudiana yang berani muncul. Aep keceplosan malah bongkar kebohongan sendiri, tak bertemu Rudiana di SMP.
AEP keceplosan mengungkap kebohongan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Keterangan AEP ternyata berbeda dengan kesaksian Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana saat sidang kasus Vina Cirebon. Dalam kesaksian di sidang kasus Vina Cirebon, Bribka Gugun Gumilar mengaku bertemu Dede Riswanto dan AEP di tempat cuci mobil, Jalan Perjuangan Cirebon pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Lalu, Ibtu Rudiana memperlihatkan foto motor Eki pada Dede Riswanto dan AEP. Berdasar kesaksian Bribka Gugun Gumilar, AEP dan Dede Riswanto mengaku melihat peristiwa pengejaran dan pelemparan terhadap Eki Vina pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Salah satu yang mengejar ciri-cirinya menggunakan tensoplas di kening dekat alis, tulis kesaksian Bribka Gugun Gumilar di hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon. Pun dengan Ibtu Rudiana yang mengaku bertemu AEP dan Dede Riswanto di tempat cuci mobil. Tanggal 31 Agustus setelah saya datang ke depan SMP 11 bertemu A dan D dan dia menyampaikan melihat kejadian tanggal 27. Sebagai orang tua memiliki keyakinan untuk mencari tahu, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengaku Dede dan AEP hanya salah satu dari sejumlah orang yang ditanyai olehnya pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Saat kami berempat mencari informasi ke TKP penemuan mayat coba cari CCTV, jam 2 melintas Alfamart, saya melihat AEP dan Dede nongkrong di depan cuci mobil, kami samperin. Saya mendasari informasi AEP dan Dede dia melihat pada malam minggu ada upaya pengejaran dan penganiayaan kemudian dia menyampaikan motornya warna hijau saya memperlihatkan motor yang di Polsek Talun, kata Ibtu Rudiana. Namun keterangan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana justru berbeda dengan pengakuan AEP. AEP mengaku bertemu Ibtu Rudiana di Polresta Cirebon, bukan di tempat cuci mobil. Tanggal 31 Agustus saya di Polres, kata AEP. AEP mengaku dipanggil ke Polresta Cirebon untuk dimintai keterangan oleh penyidik kasus Vina Cirebon. Padahal Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana menerangkan bahwa mereka mendapat informasi terkait keberadaan terpidana kasus Vina Cirebon dari telepon AEP. Saya dipanggil ke Polres untuk dimintai keterangan di situ oleh penyidik, kata AEP. AEP menekankan pengakuan Dede Riswanto adalah bohong. AEP mengaku tidak pernah diarahkan Ibtu Rudiana dalam memberi kesaksian. Keterangan Dede tidak benar. Dijemput Rudiana, tidak pernah. Tidak pernah mengarahkan, kata AEP. AEP keceplosan mengungkap kebohongan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Keterangan AEP ternyata berbeda dengan kesaksian Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana saat sidang kasus Vina Cirebon. Dalam kesaksian di sidang kasus Vina Cirebon, Bribka Gugun Gumilar mengaku bertemu Dede Riswanto dan AEP di tempat cuci mobil, Jalan Perjuangan Cirebon pada 31 Agustus 2016. Lalu, Ibtu Rudiana memperlihatkan foto motor Eki pada Dede Riswanto dan AEP. Berdasar kesaksian Bribka Gugun Gumilar, AEP dan Dede Riswanto mengaku melihat peristiwa pengejaran dan pelemparan terhadap Eki Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016. Pun dengan Ibtu Rudiana yang mengaku bertemu AEP dan Dede Riswanto di tempat cuci mobil. Ibtu Rudiana mengaku Dede dan AEP hanya salah satu dari sejumlah orang yang ditanyai olehnya pada 31 Agustus 2016. Saat kami berempat mencari informasi ke TKP penemuan mayat coba cari CCTV, jam 2 melintas Alfamart. Saya melihat AEP dan Dede nongkrong di depan cuci mobil, kami samperin. Saya mendasari informasi AEP dan Dede dia melihat pada malam minggu ada upaya pengejaran dan penganiayaan kemudian dia menyampaikan motornya warna hijau saya memperlihatkan motor yang di Polsek Talun, kata Ibtu Rudiana. Namun keterangan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana justru berbeda dengan pengakuan AEP. AEP mengaku bertemu Ibtu Rudiana di Polresta Cirebon, bukan di tempat cuci mobil. AEP mengaku dipanggil ke Polresta Cirebon untuk dimintai keterangan oleh penyidik kasus Vina Cirebon. Padahal Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana menerangkan bahwa mereka mendapat informasi terkait keberadaan terpidana kasus Vina Cirebon dari telepon AEP. AEP menekankan pengakuan Dede Riswanto adalah bohong.
AF mengaku tidak pernah diarahkan Ibtu Rudiana dalam memberi kesaksian. Gugun Gumilar melakukan penyiksaan sadis terhadap 8 terpidana kasus Vina Cirebon. Dari sejumlah polisi, Gugun Gumilar disebut-sebut sebagai yang paling sadis menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Walau bertindak sadis terhadap manusia, namun Gugun Gumilar tetap dibela oleh komandannya. Komandan Gugun Gumilar bahkan menyebut penyiksaan tersebut sebagai cara khusus agar pelaku mengakui perbuatannya. Penyiksaan oleh polisi diungkap Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina Cirebon. Aldi bercerita ia ikut ditangkap Ibtu Rudiana bersama Saka Tatal, Eko, Eka, Jaya, Supriyanto, Sudirman dan Hadi pada 31 Agustus 2016. Hari itu, Ibtu Rudiana bersama 3 anak buahnya, Bribka Gugun Gumilar, Bribka Dodi Irwanto dan Brigadir Andi Safrudin. Penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon ini menurut Aldi, sudah dimulai sejak mereka sampai di Polres Cirebon Kota. Aldi, Saka Tatal juga terpidana kasus Vina yang lain langsung disuruh jalan jongkok. Bahkan Aldi mengaku rambutnya sampai dibakar polisi. Penganiayaan bahkan terus berlanjut sampai malam. Bahkan saat di lorong menuju sel, Aldi dipukul menggunakan gembok. Kesadisan anak buah Ibtu Rudiana ini sampai menyuruh terpidana kasus Vina Cirebon minum air kencing sendiri. Aldi ingat betul dari sejumlah polisi yang menyiksanya, ada 2 anak buah Ibtu Rudiana yang bertindak paling sadis. Mereka menurut Aldi adalah Gugun Gumilar dan Aris Papua. Ibtu Rudiana membantah telah melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana malah mengaku bahwa pihaknya memiliki cara khusus sampai akhirnya terpidana mengakui perbuatannya di kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana mengatakan ucapannya terbukti lewat foto dokumentasi saat menyerahkan terpidana kasus Vina Cirebon. Herwanto, praktisi hukum mencibir pernyataan Ibtu Rudiana yang dianggap melenceng dari pokok permasalahan kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana dalam pembicaranya sempat mengatakan siap untuk sumpah pocong. Adapun sumpah pocong yang dilakukan Ibtu Rudiana bertujuan untuk meyakinkan publik, jika dirinya tidak mengerahkan AF dan DD untuk memberi kesaksian palsu. Pernyataan Ibtu Rudiana soal sumpah pocong itu membuat Herwanto heran. Menurutnya, pernyataan Ibtu Rudiana tak mencerminkan dirinya adalah seorang penegak hukum. Saya sendiri gak ngerti apa itu sumpah pocong. Saya bingung kalau ada penegak hukum, polisi ngomong saya siap sumpah pocong, kayaknya Pak Rudiana gak percaya diri, ucapnya. Seharusnya, idealnya bilang saya siap diperiksa untuk mempertanggungjawabkan sesuatu yang saya tahu. Nah itu kan saya mendengarnya lebih enak, sambungnya. Lebih lanjut, Herwanto ogah mengambil kesimpulan atas ucapan sumpah pocong. Kalau sumpah pocong, saya sulit untuk mengambil kesimpulan kalau ada penegak hukum ngomong saya siap sumpah pocong, bebernya. Tak hanya itu, Herwanto juga menyoroti kalimat hak mempertahankan nyawa anak. Menurut Herwanto penggunaan kalimat seperti itu sedikit kurang masuk akal. Kendati demikian, Herwanto menaruh rasa simpatik terhadap Ibtu Rudiana yang berani muncul. AF keceplosan malah bongkar kebohongan sendiri, tak bertemu Rudiana di SMP. AF keceplosan mengungkap kebohongan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Keterangan AF ternyata berbeda dengan kesaksian Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana saat sidang kasus Vina Cirebon. Dalam kesaksian di sidang kasus Vina Cirebon, Bribka Gugun Gumilar mengaku bertemu Dede Riswanto dan AF di tempat cuci mobil, Jalan Perjuangan Cirebon pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Lalu, Ibtu Rudiana memperlihatkan foto motor Eki pada Dede Riswanto dan AF. Berdasar kesaksian Bribka Gugun Gumilar, AF dan Dede Riswanto mengaku melihat peristiwa pengejaran dan pelemparan terhadap Eki Vina pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Salah satu yang mengejar ciri-cirinya menggunakan tensoplas di kening dekat alis, tulis kesaksian Bribka Gugun Gumilar di hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon. Pun dengan Ibtu Rudiana yang mengaku bertemu AF dan Dede Riswanto di tempat cuci mobil. Tanggal 31 Agustus setelah saya datang ke depan SMP 11 bertemu A dan D dan dia menyampaikan melihat kejadian tanggal 27.
sebagai orang tua memiliki keyakinan untuk mencari tahu, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengaku Dede dan Aep hanya salah satu dari sejumlah orang yang ditanyai olehnya pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Saat kami berempat mencari informasi ke TKP penemuan mayat coba cari CCTV, jam 2 melintas Alfamart, saya melihat Aep dan Dede nongkrong di depan cuci mobil, kami samperin. Saya mendasari informasi Aep dan Dede dia melihat pada malam minggu ada upaya pengejaran dan penganiayaan kemudian dia menyampaikan motornya warna hijau saya memperlihatkan motor yang di Polsek Talun, kata Ibtu Rudiana. Namun keterangan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana justru berbeda dengan pengakuan Aep. Aep mengaku bertemu Ibtu Rudiana di Polresta Cirebon, bukan di tempat cuci mobil. Tanggal 31 Agustus saya di Polres, kata Aep. Aep mengaku dipanggil ke Polresta Cirebon untuk dimintai keterangan oleh penyidik kasus Vina Cirebon. Padahal Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana menerangkan bahwa mereka mendapat informasi terkait keberadaan terpidana kasus Vina Cirebon dari telepon Aep. Saya dipanggil ke Polres untuk dimintai keterangan di situ oleh penyidik, kata Aep. Aep menekankan pengakuan Dede Riswanto adalah bohong. Aep mengaku tidak pernah diarahkan Ibtu Rudiana dalam memberi kesaksian. Keterangan Dede tidak benar. Dijemput Rudiana, tidak pernah mengarahkan, kata Aep. Aep keceplosan mengungkap kebohongan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Keterangan Aep ternyata berbeda dengan kesaksian Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana saat sidang kasus Vina Cirebon. Dalam kesaksian di sidang kasus Vina Cirebon, Bribka Gugun Gumilar mengaku bertemu Dede Riswanto dan Aep di tempat cuci mobil, Jalan Perjuangan Cirebon pada 31 Agustus 2016. Lalu, Ibtu Rudiana memperlihatkan foto motor Eki pada Dede Riswanto dan Aep. Berdasar kesaksian Bribka Gugun Gumilar, Aep dan Dede Riswanto mengaku melihat peristiwa pengejaran dan pelemparan terhadap Eki Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016. Pun dengan Ibtu Rudiana yang mengaku bertemu Aep dan Dede Riswanto di tempat cuci mobil. Ibtu Rudiana mengaku Dede dan Aep hanya salah satu dari sejumlah orang yang ditanyai olehnya pada 31 Agustus 2016. Saat kami berempat mencari informasi ke TKP penemuan mayat coba cari CCTV, jam 2 melintas Alfamart. Saya melihat Aep dan Dede nongkrong di depan cuci mobil, kami samperin. Saya mendasari informasi Aep dan Dede dia melihat pada malam minggu ada upaya pengejaran dan penganiayaan kemudian dia menyampaikan motornya warna hijau saya memperlihatkan motor yang di Polsek Talun, kata Ibtu Rudiana. Namun keterangan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana justru berbeda dengan pengakuan Aep. Aep mengaku bertemu Ibtu Rudiana di Polresta Cirebon, bukan di tempat cuci mobil. Aep mengaku dipanggil ke Polresta Cirebon untuk dimintai keterangan oleh penyidik kasus Vina Cirebon. Padahal Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana menerangkan bahwa mereka mendapat informasi terkait keberadaan terpidana kasus Vina Cirebon dari telepon Aep. Aep menekankan pengakuan Dede Riswanto adalah bohong. Aep mengaku tidak pernah diarahkan Ibtu Rudiana dalam memberi kesaksian. Gugun Gumilar melakukan penyiksaan sadis terhadap 8 terpidana kasus Vina Cirebon. Dari sejumlah polisi, Gugun Gumilar disebut-sebut sebagai yang paling sadis menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Walau bertindak sadis terhadap manusia, namun Gugun Gumilar tetap dibela oleh komandannya. Komandan Gugun Gumilar bahkan menyebut penyiksaan tersebut sebagai cara khusus agar pelaku mengakui perbuatannya. Penyiksaan oleh polisi diungkap Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina Cirebon. Aldi bercerita ia ikut ditangkap Ibtu Rudiana bersama Saka Tatal, Eko, Eka, Jaya, Supriyanto, Sudirman dan Hadi pada 31 Agustus 2016. Hari itu, Ibtu Rudiana bersama 3 anak buahnya, Bribka Gugun Gumilar, Bribka Dodi Irwanto dan Brigadir Andi Safrudin. Penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon ini menurut Aldi, sudah dimulai sejak mereka sampai di Polres Cirebon Kota. Aldi, Saka Tatal juga terpidana kasus Vina yang lain langsung disuruh jalan jongkok. Bahkan Aldi mengaku rambutnya sampai dibakar polisi. Penganiayaan bahkan terus berlanjut sampai malam.
Bahkan saat di lorong menuju sel, Aldi dipukul menggunakan gembok. Kesadisan anak buah Ibtu Rudiana ini sampai menyuruh terpidana kasus Vina Cirebon minum air kencing sendiri. Aldi ingat betul dari sejumlah polisi yang menyiksanya, ada 2 anak buah Ibtu Rudiana yang bertindak paling sadis. Mereka menurut Aldi adalah Gugun Gumilar dan Aris Papua. Ibtu Rudiana membantah telah melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana malah mengaku bahwa pihaknya memiliki cara khusus sampai akhirnya terpidana mengakui perbuatannya di kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana mengatakan ucapannya terbukti lewat foto dokumentasi saat menyerahkan terpidana kasus Vina Cirebon. Herwanto, praktisi hukum mencibir pernyataan Ibtu Rudiana yang dianggap melenceng dari pokok permasalahan kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana dalam pembicaranya sempat mengatakan siap untuk sumpah pocong. Adapun sumpah pocong yang dilakukan Ibtu Rudiana bertujuan untuk meyakinkan publik, jika dirinya tidak mengarahkan Aep dan Dede untuk memberi kesaksian palsu. Pernyataan Ibtu Rudiana soal sumpah pocong itu membuat Herwanto heran. Menurutnya, pernyataan Ibtu Rudiana tak mencerminkan dirinya adalah seorang penegak hukum. Saya sendiri gak ngerti apa itu sumpah pocong. Saya bingung kalau ada penegak hukum, polisi ngomong saya siap sumpah pocong, kayaknya Pak Rudiana gak percaya diri, ucapnya. Seharusnya, idealnya bilang saya siap diperiksa untuk mempertanggungjawabkan sesuatu yang saya tahu. Nah itu kan saya mendengarnya lebih enak, sambungnya. Lebih lanjut, Herwanto ogah mengambil kesimpulan atas ucapan sumpah pocong. Kalau sumpah pocong, saya sulit untuk mengambil kesimpulan kalau ada penegak hukum ngomong saya siap sumpah pocong, bebernya. Tak hanya itu, Herwanto juga menyoroti kalimat hak mempertahankan nyawa anak. Menurut Herwanto penggunaan kalimat seperti itu sedikit kurang masuk akal. Kendati demikian, Herwanto menaruh rasa simpatik terhadap Ibtu Rudiana yang berani muncul. Aep keceplosan malah bongkar kebohongan sendiri, tak bertemu Rudiana di SMP. Aep keceplosan mengungkap kebohongan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Keterangan Aep ternyata berbeda dengan kesaksian Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana saat sidang kasus Vina Cirebon. Dalam kesaksian di sidang kasus Vina Cirebon, Bribka Gugun Gumilar mengaku bertemu Dede Riswanto dan Aep di tempat cuci mobil, Jalan Perjuangan Cirebon pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Lalu, Ibtu Rudiana memperlihatkan foto motor Eki pada Dede Riswanto dan Aep. Berdasar kesaksian Bribka Gugun Gumilar, Aep dan Dede Riswanto mengaku melihat peristiwa pengejaran dan pelemparan terhadap Eki Vina pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Salah satu yang mengejar ciri-cirinya menggunakan tensoplas di kening dekat alis, tulis kesaksian Bribka Gugun Gumilar di hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon. Pun dengan Ibtu Rudiana yang mengaku bertemu Aep dan Dede Riswanto di tempat cuci mobil. Tanggal 31 Agustus setelah saya datang ke depan SMP 11 bertemu A dan D dan dia menyampaikan melihat kejadian tanggal 27. Sebagai orang tua memiliki keyakinan untuk mencari tahu, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengaku Dede dan Aep hanya salah satu dari sejumlah orang yang ditanyai olehnya pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Saat kami berempat mencari informasi ke TKP penemuan mayat coba cari CCTV, jam 2 melintas Alfamart, saya melihat Aep dan Dede nongkrong di depan cuci mobil, kami samperin. Saya mendasari informasi Aep dan Dede dia melihat pada malam minggu ada upaya pengejaran dan penganiayaan kemudian dia menyampaikan motornya warna hijau saya memperlihatkan motor yang di Polsek Talun, kata Ibtu Rudiana. Namun keterangan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana justru berbeda dengan pengakuan Aep. Aep mengaku bertemu Ibtu Rudiana di Polresta Cirebon, bukan di tempat cuci mobil. Tanggal 31 Agustus saya di Polres, kata Aep. Aep mengaku dipanggil ke Polresta Cirebon untuk dimintai keterangan oleh penyidik kasus Vina Cirebon. Padahal Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana menerangkan bahwa mereka mendapat informasi terkait keberadaan terpidana kasus Vina Cirebon dari telepon Aep.
Saya dipanggil ke Polres untuk dimintai keterangan di situ oleh penyidik, kata Aep. Aep menekankan pengakuan Dede Riswanto adalah bohong. Aep mengaku tidak pernah diarahkan Ibtu Rudiana dalam memberi kesaksian. Keterangan Dede tidak benar. Dijemput Rudiana, tidak pernah. Tidak pernah mengarahkan, kata Aep. Aep keceplosan mengungkap kebohongan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Keterangan Aep ternyata berbeda dengan kesaksian Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana saat sidang kasus Vina Cirebon. Dalam kesaksian di sidang kasus Vina Cirebon, Bribka Gugun Gumilar mengaku bertemu Dede Riswanto dan Aep di tempat cuci mobil, Jalan Perjuangan Cirebon pada 31 Agustus 2016. Lalu, Ibtu Rudiana memperlihatkan foto motor Eki pada Dede Riswanto dan Aep. Berdasar kesaksian Bribka Gugun Gumilar, Aep dan Dede Riswanto mengaku melihat peristiwa pengejaran dan pelemparan terhadap Eki Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016. Pun dengan Ibtu Rudiana yang mengaku bertemu Aep dan Dede Riswanto di tempat cuci mobil. Ibtu Rudiana mengaku Dede dan Aep hanya salah satu dari sejumlah orang yang ditanyai olehnya pada 31 Agustus 2016. Saat kami berempat mencari informasi ke TKP penemuan mayat coba cari CCTV, jam 2 melintas Alfamart, saya melihat Aep dan Dede nongkrong di depan cuci mobil, kami samperin. Saya mendasari informasi Aep dan Dede dia melihat pada malam minggu ada upaya pengejaran dan penganiayaan kemudian dia menyampaikan motornya warna hijau saya memperlihatkan motor yang di Polsek Talun, kata Ibtu Rudiana. Namun keterangan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana justru berbeda dengan pengakuan Aep. Aep mengaku bertemu Ibtu Rudiana di Polresta Cirebon, bukan di tempat cuci mobil. Aep mengaku dipanggil ke Polresta Cirebon untuk dimintai keterangan oleh penyidik kasus Vina Cirebon. Padahal Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana menerangkan bahwa mereka mendapat informasi terkait keberadaan terpidana kasus Vina Cirebon dari telepon Aep. Aep menekankan pengakuan Dede Riswanto adalah bohong. Aep mengaku tidak pernah diarahkan Ibtu Rudiana dalam memberi kesaksian. Gugun Gumilar melakukan penyiksaan sadis terhadap 8 terpidana kasus Vina Cirebon. Dari sejumlah polisi, Gugun Gumilar disebut-sebut sebagai yang paling sadis menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Walau bertindak sadis terhadap manusia, namun Gugun Gumilar tetap dibela oleh komandannya. Komandan Gugun Gumilar bahkan menyebut penyiksaan tersebut sebagai cara khusus agar pelaku mengakui perbuatannya. Penyiksaan oleh polisi diungkap Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina Cirebon. Aldi bercerita ia ikut ditangkap Ibtu Rudiana bersama Saka Tatal, Eko, Eka, Jaya, Supriyanto, Sudirman dan Hadi pada 31 Agustus 2016. Hari itu, Ibtu Rudiana bersama 3 anak buahnya, Bribka Gugun Gumilar, Bribka Dodi Irwanto dan Brigadir Andi Safrudin. Penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon ini menurut Aldi, sudah dimulai sejak mereka sampai di Polres Cirebon Kota. Aldi, Saka Tatal juga terpidana kasus Vina yang lain langsung disuruh jalan jongkok. Bahkan Aldi mengaku rambutnya sampai dibakar polisi. Penganiayaan bahkan terus berlanjut sampai malam. Bahkan saat di lorong menuju sel, Aldi dipukul menggunakan gembok. Kesadisan anak buah Ibtu Rudiana ini sampai menyuruh terpidana kasus Vina Cirebon minum air kencing sendiri. Aldi ingat betul dari sejumlah polisi yang menyiksanya, ada 2 anak buah Ibtu Rudiana yang bertindak paling sadis. Mereka menurut Aldi adalah Gugun Gumilar dan Aris Papua. Ibtu Rudiana membantah telah melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana malah mengaku bahwa pihaknya memiliki cara khusus sampai akhirnya terpidana mengakui perbuatannya di kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana mengatakan ucapannya terbukti lewat foto dokumentasi saat menyerahkan terpidana kasus Vina Cirebon. Herwanto, praktisi hukum mencibir pernyataan Ibtu Rudiana yang dianggap melenceng dari pokok permasalahan kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana dalam pembicaranya sempat mengatakan siap untuk sumpah pocong. Adapun sumpah pocong yang dilakukan Ibtu Rudiana bertujuan untuk meyakinkan publik, jika dirinya tidak mengarahkan Aep dan Dede untuk memberi kesaksian palsu. Pernyataan Ibtu Rudiana soal sumpah pocong itu membuat Herwanto heran.
Menurutnya, pernyataan Ibtu Rudiana tak mencerminkan dirinya adalah seorang penegak hukum. Saya sendiri gak ngerti ya apa itu sumpah pocong. Saya bingung kalau ada penegak hukum, polisi ngomong saya siap sumpah pocong. Kayaknya Pak Rudiana gak percaya diri, ucapnya. Seharusnya, idealnya bilang saya siap diperiksa untuk mempertanggungjawabkan sesuatu yang saya tahu. Nah itu kan saya mendengarnya lebih enak, sambungnya. Lebih lanjut, Herwanto ogah mengambil kesimpulan atas ucapan sumpah pocong. Kalau sumpah pocong, saya sulit untuk mengambil kesimpulan kalau ada penegak hukum ngomong saya siap sumpah pocong, bebernya. Tak hanya itu, Herwanto juga menyoroti kalimat hak mempertahankan nyawa anak. Menurut Herwanto penggunaan kalimat seperti itu sedikit kurang masuk akal. Kendati demikian, Herwanto menaruh rasa simpatik terhadap Ibtu Rudiana yang berani muncul. Aep keceplosan malah bongkar kebohongan sendiri, tak bertemu Rudiana di SMP. Aep keceplosan mengungkap kebohongan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Keterangan Aep ternyata berbeda dengan kesaksian Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana saat sidang kasus Vina Cirebon. Dalam kesaksian di sidang kasus Vina Cirebon, Bribka Gugun Gumilar mengaku bertemu Dede Riswanto dan Aep di tempat cuci mobil, Jalan Perjuangan Cirebon pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Lalu, Ibtu Rudiana memperlihatkan foto motor Eki pada Dede Riswanto dan Aep. Berdasar kesaksian Bribka Gugun Gumilar, Aep dan Dede Riswanto mengaku melihat peristiwa pengejaran dan pelemparan terhadap Eki Vina pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Salah satu yang mengejar ciri-cirinya menggunakan tensoplas di kening dekat alis, tulis kesaksian Bribka Gugun Gumilar di hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon. Pun dengan Ibtu Rudiana yang mengaku bertemu Aep dan Dede Riswanto di tempat cuci mobil. Tanggal 31 Agustus setelah saya datang ke depan SMP 11 bertemu A dan D dan dia menyampaikan melihat kejadian tanggal 27. Sebagai orang tua memiliki keyakinan untuk mencari tahu, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengaku Dede dan Aep hanya salah satu dari sejumlah orang yang ditanyai olehnya pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Saat kami berempat mencari informasi ke TKP penemuan mayat coba cari CCTV, jam 2 melintas Alfamart, saya melihat Aep dan Dede nongkrong di depan cuci mobil, kami samperin. Saya mendasari informasi Aep dan Dede dia melihat pada malam minggu ada upaya pengejaran dan penganiayaan kemudian dia menyampaikan motornya warna hijau saya memperlihatkan motor yang di Polsek Talun, kata Ibtu Rudiana. Namun keterangan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana justru berbeda dengan pengakuan Aep. Aep mengaku bertemu Ibtu Rudiana di Polresta Cirebon, bukan di tempat cuci mobil. Tanggal 31 Agustus saya di Polres, kata Aep. Aep mengaku dipanggil ke Polresta Cirebon untuk dimintai keterangan oleh penyidik kasus Vina Cirebon. Padahal Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana menerangkan bahwa mereka mendapat informasi terkait keberadaan terpidana kasus Vina Cirebon dari telepon Aep. Saya dipanggil ke Polres untuk dimintai keterangan di situ oleh penyidik, kata Aep. Aep menekankan pengakuan Dede Riswanto adalah bohong. Aep mengaku tidak pernah diarahkan Ibtu Rudiana dalam memberi kesaksian. Keterangan Dede tidak benar, dijemput Rudiana, tidak pernah mengarahkan, kata Aep. Aep keceplosan mengungkap kebohongan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Keterangan Aep ternyata berbeda dengan kesaksian Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana saat sidang kasus Vina Cirebon. Dalam kesaksian di sidang kasus Vina Cirebon, Bribka Gugun Gumilar mengaku bertemu Dede Riswanto dan Aep di tempat cuci mobil, Jalan Perjuangan Cirebon pada 31 Agustus 2016. Lalu, Ibtu Rudiana memperlihatkan foto motor Eki pada Dede Riswanto dan Aep. Berdasar kesaksian Bribka Gugun Gumilar, Aep dan Dede Riswanto mengaku melihat peristiwa pengejaran dan pelemparan terhadap Eki Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016. Pun dengan Ibtu Rudiana yang mengaku bertemu Aep dan Dede Riswanto di tempat cuci mobil.
Ibtu Rudiana mengaku Dede dan Aep hanya salah satu dari sejumlah orang yang ditanyai olehnya pada 31 Agustus 2016. Saat kami berempat mencari informasi ke TKP penemuan mayat coba cari CCTV, jam 2 melintas Alfamart, saya melihat Aep dan Dede nongkrong di depan cuci mobil, kami samperin. Saya mendasari informasi Aep dan Dede dia melihat pada malam minggu ada upaya pengejaran dan penganiayaan kemudian dia menyampaikan motornya warna hijau saya memperlihatkan motor yang di Polsek Talun, kata Ibtu Rudiana. Namun keterangan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana justru berbeda dengan pengakuan Aep. Aep mengaku bertemu Ibtu Rudiana di Polresta Cirebon, bukan di tempat cuci mobil. Aep mengaku dipanggil ke Polresta Cirebon untuk dimintai keterangan oleh penyidik kasus Vina Cirebon. Padahal Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana menerangkan bahwa mereka mendapat informasi terkait keberadaan terpidana kasus Vina Cirebon dari telepon Aep. Aep menekankan pengakuan Dede Riswanto adalah bohong. Aep mengaku tidak pernah diarahkan Ibtu Rudiana dalam memberi kesaksian. Gugun Gumilar melakukan penyiksaan sadis terhadap 8 terpidana kasus Vina Cirebon. Dari sejumlah polisi, Gugun Gumilar disebut-sebut sebagai yang paling sadis menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Walau bertindak sadis terhadap manusia, namun Gugun Gumilar tetap dibela oleh komandannya. Komandan Gugun Gumilar bahkan menyebut penyiksaan tersebut sebagai cara khusus agar pelaku mengakui perbuatannya. Penyiksaan oleh polisi diungkap Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina Cirebon. Aldi bercerita ia ikut ditangkap Ibtu Rudiana bersama Saka Tatal, Eko, Eka, Jaya, Supriyanto, Sudirman dan Hadi pada 31 Agustus 2016. Hari itu, Ibtu Rudiana bersama 3 anak buahnya, Bribka Gugun Gumilar, Bribka Dodi Irwanto dan Brigadir Andi Safrudin. Penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon ini menurut Aldi, sudah dimulai sejak mereka sampai di Polres Cirebon Kota. Aldi, Saka Tatal juga terpidana kasus Vina yang lain langsung disuruh jalan jongkok. Bahkan Aldi mengaku rambutnya sampai dibakar polisi. Penganiayaan bahkan terus berlanjut sampai malam. Bahkan saat di lorong menuju sel, Aldi dipukul menggunakan gembok. Kesadisan anak buah Ibtu Rudiana ini sampai menyuruh terpidana kasus Vina Cirebon minum air kencing sendiri. Aldi ingat betul dari sejumlah polisi yang menyiksanya, ada 2 anak buah Ibtu Rudiana yang bertindak paling sadis. Mereka menurut Aldi adalah Gugun Gumilar dan Aris Papua. Ibtu Rudiana membantah telah melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana malah mengaku bahwa pihaknya memiliki cara khusus sampai akhirnya terpidana mengakui perbuatannya di kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana mengatakan ucapannya terbukti lewat foto dokumentasi saat menyerahkan terpidana kasus Vina Cirebon. Herwanto, praktisi hukum mencibir pernyataan Ibtu Rudiana yang dianggap melenceng dari pokok permasalahan kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana dalam pembicaranya sempat mengatakan siap untuk sumpah pocong. Adapun sumpah pocong yang dilakukan Ibtu Rudiana bertujuan untuk meyakinkan publik, jika dirinya tidak mengerahkan Aep dan Dede untuk memberi kesaksian palsu. Pernyataan Ibtu Rudiana soal sumpah pocong itu membuat Herwanto heran. Menurutnya, pernyataan Ibtu Rudiana tak mencerminkan dirinya adalah seorang penegak hukum. Saya sendiri gak ngerti apa itu sumpah pocong. Saya bingung kalau ada penegak hukum, polisi ngomong saya siap sumpah pocong, kayaknya Pak Rudiana gak percaya diri, ucapnya. Seharusnya, idealnya bilang saya siap diperiksa untuk mempertanggungjawabkan sesuatu yang saya tahu. Nah itu kan saya mendengarnya lebih enak, sambungnya. Lebih lanjut, Herwanto ogah mengambil kesimpulan atas ucapan sumpah pocong. Kalau sumpah pocong, saya sulit untuk mengambil kesimpulan kalau ada penegak hukum ngomong saya siap sumpah pocong, bebernya. Tak hanya itu, Herwanto juga menyoroti kalimat hak mempertahankan nyawa anak. Menurut Herwanto penggunaan kalimat seperti itu sedikit kurang masuk akal. Kendati demikian, Herwanto menaruh rasa simpatik terhadap Ibtu Rudiana yang berani muncul. Aep keceplosan malah bongkar kebohongan sendiri, tak bertemu Rudiana di SMP. Aep keceplosan mengungkap kebohongan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Keterangan Aep ternyata berbeda dengan kesaksian Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana saat sidang kasus Vina Cirebon.
Dalam kesaksian di sidang kasus Vina Cirebon, Bribka Gugun Gumilar mengaku bertemu Dede Riswanto dan Aep di tempat cuci mobil, Jalan Perjuangan Cirebon pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Lalu, Ibtu Rudiana memperlihatkan foto motor Eki pada Dede Riswanto dan Aep. Berdasar kesaksian Bribka Gugun Gumilar, Aep dan Dede Riswanto mengaku melihat peristiwa pengejaran dan pelemparan terhadap Eki Vina pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Salah satu yang mengejar ciri-cirinya menggunakan tensoplas di kening dekat alis, tulis kesaksian Bribka Gugun Gumilar di hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon. Pun dengan Ibtu Rudiana yang mengaku bertemu Aep dan Dede Riswanto di tempat cuci mobil. Tanggal 31 Agustus setelah saya datang ke depan SMP 11 bertemu A dan D dan dia menyampaikan melihat kejadian tanggal 27. Sebagai orang tua memiliki keyakinan untuk mencari tahu, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengaku Dede dan Aep hanya salah satu dari sejumlah orang yang ditanyai olehnya pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Saat kami berempat mencari informasi ke TKP penemuan mayat coba cari CCTV, jam 2 melintas Alfamart, saya melihat Aep dan Dede nongkrong di depan cuci mobil, kami samperin. Saya mendasari informasi Aep dan Dede dia melihat pada malam minggu ada upaya pengejaran dan penganiayaan kemudian dia menyampaikan motornya warna hijau saya memperlihatkan motor yang di Polsek Talun, kata Ibtu Rudiana. Namun keterangan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana justru berbeda dengan pengakuan Aep. Aep mengaku bertemu Ibtu Rudiana di Polresta Cirebon, bukan di tempat cuci mobil. Tanggal 31 Agustus saya di Polres, kata Aep. Aep mengaku dipanggil ke Polresta Cirebon untuk dimintai keterangan oleh penyidik kasus Vina Cirebon. Padahal Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana menerangkan bahwa mereka mendapat informasi terkait keberadaan terpidana kasus Vina Cirebon dari telepon Aep. Saya dipanggil ke Polres untuk dimintai keterangan di situ oleh penyidik, kata Aep. Aep menekankan pengakuan Dede Riswanto adalah bohong. Aep mengaku tidak pernah diarahkan Ibtu Rudiana dalam memberi kesaksian. Keterangan Dede tidak benar. Dijemput Rudiana, tidak pernah mengarahkan, kata Aep. Aep keceplosan mengungkap kebohongan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Keterangan Aep ternyata berbeda dengan kesaksian Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana saat sidang kasus Vina Cirebon. Dalam kesaksian di sidang kasus Vina Cirebon, Bribka Gugun Gumilar mengaku bertemu Dede Riswanto dan Aep di tempat cuci mobil, Jalan Perjuangan Cirebon pada 31 Agustus 2016. Lalu, Ibtu Rudiana memperlihatkan foto motor Eki pada Dede Riswanto dan Aep. Berdasar kesaksian Bribka Gugun Gumilar, Aep dan Dede Riswanto mengaku melihat peristiwa pengejaran dan pelemparan terhadap Eki Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016. Pun dengan Ibtu Rudiana yang mengaku bertemu Aep dan Dede Riswanto di tempat cuci mobil. Ibtu Rudiana mengaku Dede dan Aep hanya salah satu dari sejumlah orang yang ditanyai olehnya pada 31 Agustus 2016. Saat kami berempat mencari informasi ke TKP penemuan mayat coba cari CCTV, jam 2 melintas Alfamart, saya melihat Aep dan Dede nongkrong di depan cuci mobil, kami samperin. Saya mendasari informasi Aep dan Dede dia melihat pada malam minggu ada upaya pengejaran dan penganiayaan kemudian dia menyampaikan motornya warna hijau saya memperlihatkan motor yang di Polsek Talun, kata Ibtu Rudiana. Namun keterangan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana justru berbeda dengan pengakuan Aep. Aep mengaku bertemu Ibtu Rudiana di Polresta Cirebon, bukan di tempat cuci mobil. Aep mengaku dipanggil ke Polresta Cirebon untuk dimintai keterangan oleh penyidik kasus Vina Cirebon. Padahal Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana menerangkan bahwa mereka mendapat informasi terkait keberadaan terpidana kasus Vina Cirebon dari telepon Aep. Aep menekankan pengakuan Dede Riswanto adalah bohong. Aep mengaku tidak pernah diarahkan Ibtu Rudiana dalam memberi kesaksian. Gugun Gumilar melakukan penyiksaan sadis terhadap 8 terpidana kasus Vina Cirebon. Dari sejumlah polisi, Gugun Gumilar disebut-sebut sebagai yang paling sadis menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon.
Walau bertindak sadis terhadap manusia, namun Gugun Gumilar tetap dibela oleh komandannya. Komandan Gugun Gumilar bahkan menyebut penyiksaan tersebut sebagai cara khusus agar pelaku mengakui perbuatannya. Penyiksaan oleh polisi diungkap Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina Cirebon. Aldi bercerita ia ikut ditangkap Ibtu Rudiana bersama Saka Tatal, Eko, Eka, Jaya, Supriyanto, Sudirman dan Hadi pada 31 Agustus 2016. Hari itu, Ibtu Rudiana bersama 3 anak buahnya, Bribka Gugun Gumilar, Bribka Dodi Irwanto dan Brigadir Andi Safrudin. Penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon ini menurut Aldi, sudah dimulai sejak mereka sampai di Polres Cirebon Kota. Aldi, Saka Tatal juga terpidana kasus Vina yang lain langsung disuruh jalan jongkok. Bahkan Aldi mengaku rambutnya sampai dibakar polisi. Penganiayaan bahkan terus berlanjut sampai malam. Bahkan saat di lorong menuju sel, Aldi dipukul menggunakan gembok. Kesadisan anak buah Ibtu Rudiana ini sampai menyuruh terpidana kasus Vina Cirebon minum air kencing sendiri. Aldi ingat betul dari sejumlah polisi yang menyiksanya, ada 2 anak buah Ibtu Rudiana yang bertindak paling sadis. Mereka menurut Aldi adalah Gugun Gumilar dan Aris Papua. Ibtu Rudiana membantah telah melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana malah mengaku bahwa pihaknya memiliki cara khusus sampai akhirnya terpidana mengakui perbuatannya di kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana mengatakan ucapannya terbukti lewat foto dokumentasi saat menyerahkan terpidana kasus Vina Cirebon. Herwanto, praktisi hukum mencibir pernyataan Ibtu Rudiana yang dianggap melenceng dari pokok permasalahan kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana dalam pembicaranya sempat mengatakan siap untuk sumpah pocong. Adapun sumpah pocong yang dilakukan Ibtu Rudiana bertujuan untuk meyakinkan publik, jika dirinya tidak mengerahkan Aep dan Dede untuk memberi kesaksian palsu. Pernyataan Ibtu Rudiana soal sumpah pocong itu membuat Herwanto heran. Menurutnya, pernyataan Ibtu Rudiana tak mencerminkan dirinya adalah seorang penegak hukum. Saya sendiri gak ngerti apa itu sumpah pocong. Saya bingung kalau ada penegak hukum, polisi ngomong saya siap sumpah pocong, kayaknya Pak Rudiana gak percaya diri, ucapnya. Seharusnya, idealnya bilang saya siap diperiksa untuk mempertanggungjawabkan sesuatu yang saya tahu. Nah itu kan saya mendengarnya lebih enak, sambungnya. Lebih lanjut, Herwanto ogah mengambil kesimpulan atas ucapan sumpah pocong. Kalau sumpah pocong, saya sulit untuk mengambil kesimpulan kalau ada penegak hukum ngomong saya siap sumpah pocong, bebernya. Tak hanya itu, Herwanto juga menyoroti kalimat hak mempertahankan nyawa anak. Menurut Herwanto penggunaan kalimat seperti itu sedikit kurang masuk akal. Kendati demikian, Herwanto menaruh rasa simpatik terhadap Ibtu Rudiana yang berani muncul. Aep keceplosan malah bongkar kebohongan sendiri, tak bertemu Rudiana di SMP. Aep keceplosan mengungkap kebohongan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Keterangan Aep ternyata berbeda dengan kesaksian Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana saat sidang kasus Vina Cirebon. Dalam kesaksian di sidang kasus Vina Cirebon, Bribka Gugun Gumilar mengaku bertemu Dede Riswanto dan Aep di tempat cuci mobil, Jalan Perjuangan Cirebon pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Lalu, Ibtu Rudiana memperlihatkan foto motor Eki pada Dede Riswanto dan Aep. Berdasar kesaksian Bribka Gugun Gumilar, Aep dan Dede Riswanto mengaku melihat peristiwa pengejaran dan pelemparan terhadap Eki Vina pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Salah satu yang mengejar ciri-cirinya menggunakan tensoplas di kening dekat alis, tulis kesaksian Bribka Gugun Gumilar di hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon. Pun dengan Ibtu Rudiana yang mengaku bertemu Aep dan Dede Riswanto di tempat cuci mobil. Tanggal 31 Agustus setelah saya datang ke depan SMP 11 bertemu A dan D dan dia menyampaikan melihat kejadian tanggal 27. Sebagai orang tua memiliki keyakinan untuk mencari tahu, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengaku Dede dan Aep hanya salah satu dari sejumlah orang yang ditanyai olehnya pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Saat kami berempat mencari informasi ke TKP penemuan mayat coba cari CCTV,
Jam 2 melintas Alfamart. Saya melihat Aep dan Dede nongkrong di depan cuci mobil. Kami samperin. Saya mendasari informasi Aep dan Dede, dia melihat pada malam minggu ada upaya pengejaran dan penganiayaan, kemudian dia menyampaikan motornya warna hijau. Saya memperlihatkan motor yang di Polsek Talun, kata Ibtu Rudiana. Namun keterangan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana justru berbeda dengan pengakuan Aep. Aep mengaku bertemu Ibtu Rudiana di Polresta Cirebon, bukan di tempat cuci mobil. Tanggal 31 Agustus saya di Polres, kata Aep. Aep mengaku dipanggil ke Polresta Cirebon untuk dimintai keterangan oleh penyidik kasus Vina Cirebon. Padahal Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana menerangkan bahwa mereka mendapat informasi terkait keberadaan terpidana kasus Vina Cirebon dari telepon Aep. Saya dipanggil ke Polres untuk dimintai keterangan di situ oleh penyidik, kata Aep. Aep menekankan pengakuan Dede Riswanto adalah bohong. Aep mengaku tidak pernah diarahkan Ibtu Rudiana dalam memberi kesaksian. Keterangan Dede tidak benar. Dijemput Rudiana, tidak pernah mengarahkan, kata Aep. Aep keceplosan mengungkap kebohongan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Keterangan Aep ternyata berbeda dengan kesaksian Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana saat sidang kasus Vina Cirebon. Dalam kesaksian di sidang kasus Vina Cirebon, Bribka Gugun Gumilar mengaku bertemu Dede Riswanto dan Aep di tempat cuci mobil, Jalan Perjuangan Cirebon pada 31 Agustus 2016. Lalu, Ibtu Rudiana memperlihatkan foto motor Eki pada Dede Riswanto dan Aep. Berdasar kesaksian Bribka Gugun Gumilar, Aep dan Dede Riswanto mengaku melihat peristiwa pengejaran dan pelemparan terhadap Eki Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016. Pun dengan Ibtu Rudiana yang mengaku bertemu Aep dan Dede Riswanto di tempat cuci mobil. Ibtu Rudiana mengaku Dede dan Aep hanya salah satu dari sejumlah orang yang ditanyai olehnya pada 31 Agustus 2016. Saat kami berempat mencari informasi ke TKP penemuan mayat coba cari CCTV, jam 2 melintas Alfamart. Saya melihat Aep dan Dede nongkrong di depan cuci mobil, kami samperin. Saya mendasari informasi Aep dan Dede, dia melihat pada malam minggu ada upaya pengejaran dan penganiayaan, kemudian dia menyampaikan motornya warna hijau. Saya memperlihatkan motor yang di Polsek Talun, kata Ibtu Rudiana. Namun keterangan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana justru berbeda dengan pengakuan Aep. Aep mengaku bertemu Ibtu Rudiana di Polresta Cirebon, bukan di tempat cuci mobil. Aep mengaku dipanggil ke Polresta Cirebon untuk dimintai keterangan oleh penyidik kasus Vina Cirebon. Padahal Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana menerangkan bahwa mereka mendapat informasi terkait keberadaan terpidana kasus Vina Cirebon dari telepon Aep. Aep menekankan pengakuan Dede Riswanto adalah bohong. Aep mengaku tidak pernah diarahkan Ibtu Rudiana dalam memberi kesaksian. Gugun Gumilar melakukan penyiksaan sadis terhadap 8 terpidana kasus Vina Cirebon. Dari sejumlah polisi, Gugun Gumilar disebut-sebut sebagai yang paling sadis menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Walau bertindak sadis terhadap manusia, namun Gugun Gumilar tetap dibela oleh komandannya. Komandan Gugun Gumilar bahkan menyebut penyiksaan tersebut sebagai cara khusus agar pelaku mengakui perbuatannya. Penyiksaan oleh polisi diungkap Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina Cirebon. Aldi bercerita ia ikut ditangkap Ibtu Rudiana bersama Saka Tatal, Eko, Eka, Jaya, Supriyanto, Sudirman dan Hadi pada 31 Agustus 2016. Hari itu, Ibtu Rudiana bersama 3 anak buahnya, Bribka Gugun Gumilar, Bribka Dodi Irwanto dan Brigadir Andi Safrudin. Penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon ini menurut Aldi, sudah dimulai sejak mereka sampai di Polres Cirebon Kota. Aldi, Saka Tatal juga terpidana kasus Vina yang lain langsung disuruh jalan jongkok. Bahkan Aldi mengaku rambutnya sampai dibakar polisi. Penganiayaan bahkan terus berlanjut sampai malam. Bahkan saat di lorong menuju sel, Aldi dipukul menggunakan gembok. Kesadisan anak buah Ibtu Rudiana ini sampai menyuruh terpidana kasus Vina Cirebon minum air kencing sendiri. Aldi ingat betul dari sejumlah polisi yang menyiksanya, ada 2 anak buah Ibtu Rudiana yang bertindak paling sadis. Mereka menurut Aldi adalah Gugun Gumilar dan Aris Papua.
Ibtu Rudiana membantah telah melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana malah mengaku bahwa pihaknya memiliki cara khusus sampai akhirnya terpidana mengakui perbuatannya di kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana mengatakan ucapannya terbukti lewat foto dokumentasi saat menyerahkan terpidana kasus Vina Cirebon. Herwanto, praktisi hukum mencibir pernyataan Ibtu Rudiana yang dianggap melenceng dari pokok permasalahan kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana dalam pembicaranya sempat mengatakan siap untuk sumpah pocong. Adapun sumpah pocong yang dilakukan Ibtu Rudiana bertujuan untuk meyakinkan publik jika dirinya tidak mengerahkan Aep dan Dede untuk memberi kesaksian palsu. Pernyataan Ibtu Rudiana soal sumpah pocong itu membuat Herwanto heran. Menurutnya, pernyataan Ibtu Rudiana tak mencerminkan dirinya adalah seorang penegak hukum. Saya sendiri gak ngerti apa itu sumpah pocong. Saya bingung kalau ada penegak hukum, polisi ngomong saya siap sumpah pocong, kayaknya Pak Rudiana gak percaya diri, ucapnya. Seharusnya, idealnya bilang saya siap diperiksa untuk mempertanggungjawabkan sesuatu yang saya tahu. Nah itu kan saya mendengarnya lebih enak, sambungnya. Lebih lanjut, Herwanto ogah mengambil kesimpulan atas ucapan sumpah pocong. Kalau sumpah pocong, saya sulit untuk mengambil kesimpulan kalau ada penegak hukum ngomong saya siap sumpah pocong, bebernya. Tak hanya itu, Herwanto juga menyoroti kalimat hak mempertahankan nyawa anak. Menurut Herwanto penggunaan kalimat seperti itu sedikit kurang masuk akal. Kendati demikian, Herwanto menaruh rasa simpatik terhadap Ibtu Rudiana yang berani muncul. Aep keceplosan malah bongkar kebohongan sendiri, tak bertemu Rudiana di SMP. Aep keceplosan mengungkap kebohongan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Keterangan Aep ternyata berbeda dengan kesaksian Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana saat sidang kasus Vina Cirebon. Dalam kesaksian di sidang kasus Vina Cirebon, Bribka Gugun Gumilar mengaku bertemu Dede Riswanto dan Aep di tempat cuci mobil, Jalan Perjuangan Cirebon pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Lalu, Ibtu Rudiana memperlihatkan foto motor Eki pada Dede Riswanto dan Aep. Berdasar kesaksian Bribka Gugun Gumilar, Aep dan Dede Riswanto mengaku melihat peristiwa pengejaran dan pelemparan terhadap Eki Vina pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Salah satu yang mengejar ciri-cirinya menggunakan tensoplas di kening dekat alis, tulis kesaksian Bribka Gugun Gumilar di hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon. Pun dengan Ibtu Rudiana yang mengaku bertemu Aep dan Dede Riswanto di tempat cuci mobil. Tanggal 31 Agustus setelah saya datang ke depan SMP 11 bertemu A dan D dan dia menyampaikan melihat kejadian tanggal 27. Sebagai orang tua memiliki keyakinan untuk mencari tahu, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengaku Dede dan Aep hanya salah satu dari sejumlah orang yang ditanyai olehnya pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Saat kami berempat mencari informasi ke TKP penemuan mayat coba cari CCTV, jam 2 melintas Alfamart, saya melihat Aep dan Dede nongkrong di depan cuci mobil, kami samperin. Saya mendasari informasi Aep dan Dede dia melihat pada malam minggu ada upaya pengejaran dan penganiayaan kemudian dia menyampaikan motornya warna hijau saya memperlihatkan motor yang di Polsek Talun, kata Ibtu Rudiana. Namun keterangan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana justru berbeda dengan pengakuan Aep. Aep mengaku bertemu Ibtu Rudiana di Polresta Cirebon, bukan di tempat cuci mobil. Tanggal 31 Agustus saya di Polres, kata Aep. Aep mengaku dipanggil ke Polresta Cirebon untuk dimintai keterangan oleh penyidik kasus Vina Cirebon. Padahal Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana menerangkan bahwa mereka mendapat informasi terkait keberadaan terpidana kasus Vina Cirebon dari telepon Aep. Saya dipanggil ke Polres untuk dimintai keterangan di situ oleh penyidik, kata Aep. Aep menekankan pengakuan Dede Riswanto adalah bohong. Aep mengaku tidak pernah diarahkan Ibtu Rudiana dalam memberi kesaksian. Keterangan Dede tidak benar. Dijemput Rudiana, tidak pernah mengarahkan, kata Aep.
AEP keceplosan mengungkap kebohongan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Keterangan AEP ternyata berbeda dengan kesaksian Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana saat sidang kasus Vina Cirebon. Dalam kesaksian di sidang kasus Vina Cirebon, Bribka Gugun Gumilar mengaku bertemu Dede Riswanto dan AEP di tempat cuci mobil, Jalan Perjuangan Cirebon pada 31 Agustus 2016. Lalu, Ibtu Rudiana memperlihatkan foto motor Eki pada Dede Riswanto dan AEP. Berdasar kesaksian Bribka Gugun Gumilar, AEP dan Dede Riswanto mengaku melihat peristiwa pengejaran dan pelemparan terhadap Eki Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016. Pun dengan Ibtu Rudiana yang mengaku bertemu AEP dan Dede Riswanto di tempat cuci mobil. Ibtu Rudiana mengaku Dede dan AEP hanya salah satu dari sejumlah orang yang ditanyai olehnya pada 31 Agustus 2016. Saat kami berempat mencari informasi ke TKP penemuan mayat coba cari CCTV, jam 2 melintas Alfamart, saya melihat AEP dan Dede nongkrong di depan cuci mobil, kami samperin. Saya mendasari informasi AEP dan Dede dia melihat pada malam minggu ada upaya pengejaran dan penganiayaan kemudian dia menyampaikan motornya warna hijau saya memperlihatkan motor yang di Polsek Talun, kata Ibtu Rudiana. Namun keterangan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana justru berbeda dengan pengakuan AEP. AEP mengaku bertemu Ibtu Rudiana di Polresta Cirebon, bukan di tempat cuci mobil. AEP mengaku dipanggil ke Polresta Cirebon untuk dimintai keterangan oleh penyidik kasus Vina Cirebon. Padahal Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana menerangkan bahwa mereka mendapat informasi terkait keberadaan terpidana kasus Vina Cirebon dari telepon AEP. AEP menekankan pengakuan Dede Riswanto adalah bohong. AEP mengaku tidak pernah diarahkan Ibtu Rudiana dalam memberi kesaksian. Gugun Gumilar melakukan penyiksaan sadis terhadap 8 terpidana kasus Vina Cirebon. Dari sejumlah polisi, Gugun Gumilar disebut-sebut sebagai yang paling sadis menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Walau bertindak sadis terhadap manusia, namun Gugun Gumilar tetap dibela oleh komandannya. Komandan Gugun Gumilar bahkan menyebut penyiksaan tersebut sebagai cara khusus agar pelaku mengakui perbuatannya. Penyiksaan oleh polisi diungkap Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina Cirebon. Aldi bercerita ia ikut ditangkap Ibtu Rudiana bersama Saka Tatal, Eko, Eka, Jaya, Supriyanto, Sudirman dan Hadi pada 31 Agustus 2016. Hari itu, Ibtu Rudiana bersama 3 anak buahnya, Bribka Gugun Gumilar, Bribka Dodi Irwanto dan Brigadir Andi Safrudin. Penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon ini menurut Aldi, sudah dimulai sejak mereka sampai di Polres Cirebon Kota. Aldi, Saka Tatal juga terpidana kasus Vina yang lain langsung disuruh jalan jongkok. Bahkan Aldi mengaku rambutnya sampai dibakar polisi. Penganiayaan bahkan terus berlanjut sampai malam. Bahkan saat di lorong menuju sel, Aldi dipukul menggunakan gembok. Kesadisan anak buah Ibtu Rudiana ini sampai menyuruh terpidana kasus Vina Cirebon minum air kencing sendiri. Aldi ingat betul dari sejumlah polisi yang menyiksanya, ada 2 anak buah Ibtu Rudiana yang bertindak paling sadis. Mereka menurut Aldi adalah Gugun Gumilar dan Aris Papua. Ibtu Rudiana membantah telah melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana malah mengaku bahwa pihaknya memiliki cara khusus sampai akhirnya terpidana mengakui perbuatannya di kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana mengatakan ucapannya terbukti lewat foto dokumentasi saat menyerahkan terpidana kasus Vina Cirebon. Herwanto, praktisi hukum mencibir pernyataan Ibtu Rudiana yang dianggap melenceng dari pokok permasalahan kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana dalam pembicaranya sempat mengatakan siap untuk sumpah pocong. Adapun sumpah pocong yang dilakukan Ibtu Rudiana bertujuan untuk meyakinkan publik, jika dirinya tidak mengarahkan AEP dan Dede untuk memberi kesaksian palsu. Pernyataan Ibtu Rudiana soal sumpah pocong itu membuat Herwanto heran. Menurutnya, pernyataan Ibtu Rudiana tak mencerminkan dirinya adalah seorang penegak hukum. Saya sendiri gak ngerti apa itu sumpah pocong. Saya bingung kalau ada penegak hukum, polisi ngomong saya siap sumpah pocong, kayaknya Pak Rudiana gak percaya diri, ucapnya. Seharusnya, idealnya bilang saya siap diperiksa untuk mempertanggungjawabkan sesuatu yang saya tahu. Nah itu kan saya mendengarnya lebih enak, sambungnya.
Lebih lanjut, Herwanto ogah mengambil kesimpulan atas ucapan Sumpah Pocong. Kalau sumpah pocong, saya sulit untuk mengambil kesimpulan kalau ada penegak hukum ngomong saya siap sumpah pocong, bebernya. Tak hanya itu, Herwanto juga menyoroti kalimat hak mempertahankan nyawa anak. Menurut Herwanto penggunaan kalimat seperti itu sedikit kurang masuk akal. Kendati demikian, Herwanto menaruh rasa simpatik terhadap Ibtu Rudiana yang berani muncul. Aep keceplosan malah bongkar kebohongan sendiri, tak bertemu Rudiana di SMP. Aep keceplosan mengungkap kebohongan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Keterangan Aep ternyata berbeda dengan kesaksian Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana saat sidang kasus Vina Cirebon. Dalam kesaksian di sidang kasus Vina Cirebon, Bribka Gugun Gumilar mengaku bertemu Dede Riswanto dan Aep di tempat cuci mobil, Jalan Perjuangan Cirebon pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Lalu, Ibtu Rudiana memperlihatkan foto motor Eki pada Dede Riswanto dan Aep. Berdasar kesaksian Bribka Gugun Gumilar, Aep dan Dede Riswanto mengaku melihat peristiwa pengejaran dan pelemparan terhadap Eki Vina pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Salah satu yang mengejar ciri-cirinya menggunakan tensoplas di kening dekat alis, tulis kesaksian Bribka Gugun Gumilar di hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon. Pun dengan Ibtu Rudiana yang mengaku bertemu Aep dan Dede Riswanto di tempat cuci mobil. Tanggal 31 Agustus setelah saya datang ke depan SMP 11 bertemu A dan D dan dia menyampaikan melihat kejadian tanggal 27. Sebagai orang tua memiliki keyakinan untuk mencari tahu, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengaku Dede dan Aep hanya salah satu dari sejumlah orang yang ditanyai olehnya pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Saat kami berempat mencari informasi ke TKP penemuan mayat coba cari CCTV, jam 2 melintas Alfamart, saya melihat Aep dan Dede nongkrong di depan cuci mobil, kami samperin. Saya mendasari informasi Aep dan Dede dia melihat pada malam minggu ada upaya pengejaran dan penganiayaan kemudian dia menyampaikan motornya warna hijau saya memperlihatkan motor yang di Polsek Talun, kata Ibtu Rudiana. Namun keterangan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana justru berbeda dengan pengakuan Aep. Aep mengaku bertemu Ibtu Rudiana di Polresta Cirebon, bukan di tempat cuci mobil. Tanggal 31 Agustus saya di Polres, kata Aep. Aep mengaku dipanggil ke Polresta Cirebon untuk dimintai keterangan oleh penyidik kasus Vina Cirebon. Padahal Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana menerangkan bahwa mereka mendapat informasi terkait keberadaan terpidana kasus Vina Cirebon dari telepon Aep. Saya dipanggil ke Polres untuk dimintai keterangan di situ oleh penyidik, kata Aep. Aep menekankan pengakuan Dede Riswanto adalah bohong. Aep mengaku tidak pernah diarahkan Ibtu Rudiana dalam memberi kesaksian. Keterangan Dede tidak benar. Dijemput Rudiana, tidak pernah mengarahkan, kata Aep. Aep keceplosan mengungkap kebohongan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Keterangan Aep ternyata berbeda dengan kesaksian Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana saat sidang kasus Vina Cirebon. Dalam kesaksian di sidang kasus Vina Cirebon, Bribka Gugun Gumilar mengaku bertemu Dede Riswanto dan Aep di tempat cuci mobil, Jalan Perjuangan Cirebon pada 31 Agustus 2016. Lalu, Ibtu Rudiana memperlihatkan foto motor Eki pada Dede Riswanto dan Aep. Berdasar kesaksian Bribka Gugun Gumilar, Aep dan Dede Riswanto mengaku melihat peristiwa pengejaran dan pelemparan terhadap Eki Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016. Pun dengan Ibtu Rudiana yang mengaku bertemu Aep dan Dede Riswanto di tempat cuci mobil. Ibtu Rudiana mengaku Dede dan Aep hanya salah satu dari sejumlah orang yang ditanyai olehnya pada 31 Agustus 2016. Saat kami berempat mencari informasi ke TKP penemuan mayat coba cari CCTV, jam 2 melintas Alfamart, saya melihat Aep dan Dede nongkrong di depan cuci mobil, kami samperin. Saya mendasari informasi Aep dan Dede dia melihat pada malam minggu ada upaya pengejaran dan penganiayaan kemudian dia menyampaikan motornya warna hijau saya memperlihatkan motor yang di Polsek Talun, kata Ibtu Rudiana.
Namun keterangan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana justru berbeda dengan pengakuan Aep. Aep mengaku bertemu Ibtu Rudiana di Polresta Cirebon, bukan di tempat cuci mobil. Aep mengaku dipanggil ke Polresta Cirebon untuk dimintai keterangan oleh penyidik kasus Vina Cirebon. Padahal Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana menerangkan bahwa mereka mendapat informasi terkait keberadaan terpidana kasus Vina Cirebon dari telepon Aep. Aep menekankan pengakuan Dede Riswanto adalah bohong. Aep mengaku tidak pernah diarahkan Ibtu Rudiana dalam memberi kesaksian. Gugun Gumilar melakukan penyiksaan sadis terhadap 8 terpidana kasus Vina Cirebon. Dari sejumlah polisi, Gugun Gumilar disebut-sebut sebagai yang paling sadis menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Walau bertindak sadis terhadap manusia, namun Gugun Gumilar tetap dibela oleh komandannya. Komandan Gugun Gumilar bahkan menyebut penyiksaan tersebut sebagai cara khusus agar pelaku mengakui perbuatannya. Penyiksaan oleh polisi diungkap Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina Cirebon. Aldi bercerita ia ikut ditangkap Ibtu Rudiana bersama Saka Tatal, Eko, Eka, Jaya, Supriyanto, Sudirman dan Hadi pada 31 Agustus 2016. Hari itu, Ibtu Rudiana bersama 3 anak buahnya, Bribka Gugun Gumilar, Bribka Dodi Irwanto dan Brigadir Andi Safrudin. Penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon ini menurut Aldi, sudah dimulai sejak mereka sampai di Polres Cirebon Kota. Aldi, Saka Tatal juga terpidana kasus Vina yang lain langsung disuruh jalan jongkok. Bahkan Aldi mengaku rambutnya sampai dibakar polisi. Penganiayaan bahkan terus berlanjut sampai malam. Bahkan saat di lorong menuju sel, Aldi dipukul menggunakan gembok. Kesadisan anak buah Ibtu Rudiana ini sampai menyuruh terpidana kasus Vina Cirebon minum air kencing sendiri. Aldi ingat betul dari sejumlah polisi yang menyiksanya, ada 2 anak buah Ibtu Rudiana yang bertindak paling sadis. Mereka menurut Aldi adalah Gugun Gumilar dan Aris Papua. Ibtu Rudiana membantah telah melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana malah mengaku bahwa pihaknya memiliki cara khusus sampai akhirnya terpidana mengakui perbuatannya di kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana mengatakan ucapannya terbukti lewat foto dokumentasi saat menyerahkan terpidana kasus Vina Cirebon. Herwanto, praktisi hukum mencibir pernyataan Ibtu Rudiana yang dianggap melenceng dari pokok permasalahan kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana dalam pembicaranya sempat mengatakan siap untuk sumpah pocong. Adapun sumpah pocong yang dilakukan Ibtu Rudiana bertujuan untuk meyakinkan publik, jika dirinya tidak mengerahkan Aep dan Dede untuk memberi kesaksian palsu. Pernyataan Ibtu Rudiana soal sumpah pocong itu membuat Herwanto heran. Menurutnya, pernyataan Ibtu Rudiana tak mencerminkan dirinya adalah seorang penegak hukum. Saya sendiri gak ngerti apa itu sumpah pocong. Saya bingung kalau ada penegak hukum, polisi ngomong saya siap sumpah pocong, kayaknya Pak Rudiana gak percaya diri, ucapnya. Seharusnya, idealnya bilang saya siap diperiksa untuk mempertanggungjawabkan sesuatu yang saya tahu. Nah itu kan saya mendengarnya lebih enak, sambungnya. Lebih lanjut, Herwanto ogah mengambil kesimpulan atas ucapan sumpah pocong. Kalau sumpah pocong, saya sulit untuk mengambil kesimpulan kalau ada penegak hukum ngomong saya siap sumpah pocong, bebernya. Tak hanya itu, Herwanto juga menyoroti kalimat hak mempertahankan nyawa anak. Menurut Herwanto penggunaan kalimat seperti itu sedikit kurang masuk akal. Kendati demikian, Herwanto menaruh rasa simpatik terhadap Ibtu Rudiana yang berani muncul. Aep keceplosan malah bongkar kebohongan sendiri, tak bertemu Rudiana di SMP. Aep keceplosan mengungkap kebohongan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Keterangan Aep ternyata berbeda dengan kesaksian Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana saat sidang kasus Vina Cirebon. Dalam kesaksian di sidang kasus Vina Cirebon, Bribka Gugun Gumilar mengaku bertemu Dede Riswanto dan Aep di tempat cuci mobil, Jalan Perjuangan Cirebon pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Lalu, Ibtu Rudiana memperlihatkan foto motor Eki pada Dede Riswanto dan Aep. Berdasar kesaksian Bribka Gugun Gumilar,
Aep dan Dede Riswanto mengaku melihat peristiwa pengejaran dan pelemparan terhadap Eki Vina pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Salah satu yang mengejar ciri-cirinya menggunakan tensoplas di kening dekat alis, tulis kesaksian Bribka Gugun Gumilar di hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon. Pun dengan Ibtu Rudiana yang mengaku bertemu Aep dan Dede Riswanto di tempat cuci mobil. Tanggal 31 Agustus setelah saya datang ke depan SMP 11 bertemu A dan D dan dia menyampaikan melihat kejadian tanggal 27. Sebagai orang tua memiliki keyakinan untuk mencari tahu, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengaku Dede dan Aep hanya salah satu dari sejumlah orang yang ditanyai olehnya pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Saat kami berempat mencari informasi ke TKP penemuan mayat coba cari CCTV, jam 2 melintas Alfamart, saya melihat Aep dan Dede nongkrong di depan cuci mobil, kami samperin. Saya mendasari informasi Aep dan Dede dia melihat pada malam minggu ada upaya pengejaran dan penganiayaan kemudian dia menyampaikan motornya warna hijau saya memperlihatkan motor yang di Polsek Talun, kata Ibtu Rudiana. Namun keterangan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana justru berbeda dengan pengakuan Aep. Aep mengaku bertemu Ibtu Rudiana di Polresta Cirebon, bukan di tempat cuci mobil. Tanggal 31 Agustus saya di Polres, kata Aep. Aep mengaku dipanggil ke Polresta Cirebon untuk dimintai keterangan oleh penyidik kasus Vina Cirebon. Padahal Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana menerangkan bahwa mereka mendapat informasi terkait keberadaan terpidana kasus Vina Cirebon dari telepon Aep. Saya dipanggil ke Polres untuk dimintai keterangan di situ oleh penyidik, kata Aep. Aep menekankan pengakuan Dede Riswanto adalah bohong. Aep mengaku tidak pernah diarahkan Ibtu Rudiana dalam memberi kesaksian. Keterangan Dede tidak benar. Dijemput Rudiana, tidak pernah mengarahkan, kata Aep. Aep keceplosan mengungkap kebohongan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Keterangan Aep ternyata berbeda dengan kesaksian Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana saat sidang kasus Vina Cirebon. Dalam kesaksian di sidang kasus Vina Cirebon, Bribka Gugun Gumilar mengaku bertemu Dede Riswanto dan Aep di tempat cuci mobil, Jalan Perjuangan Cirebon pada 31 Agustus 2016. Lalu, Ibtu Rudiana memperlihatkan foto motor Eki pada Dede Riswanto dan Aep. Berdasar kesaksian Bribka Gugun Gumilar, Aep dan Dede Riswanto mengaku melihat peristiwa pengejaran dan pelemparan terhadap Eki Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016. Pun dengan Ibtu Rudiana yang mengaku bertemu Aep dan Dede Riswanto di tempat cuci mobil. Ibtu Rudiana mengaku Dede dan Aep hanya salah satu dari sejumlah orang yang ditanyai olehnya pada 31 Agustus 2016. Saat kami berempat mencari informasi ke TKP penemuan mayat coba cari CCTV, jam 2 melintas Alfamart, saya melihat Aep dan Dede nongkrong di depan cuci mobil, kami samperin. Saya mendasari informasi Aep dan Dede dia melihat pada malam minggu ada upaya pengejaran dan penganiayaan kemudian dia menyampaikan motornya warna hijau saya memperlihatkan motor yang di Polsek Talun, kata Ibtu Rudiana. Namun keterangan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana justru berbeda dengan pengakuan Aep. Aep mengaku bertemu Ibtu Rudiana di Polresta Cirebon, bukan di tempat cuci mobil. Aep mengaku dipanggil ke Polresta Cirebon untuk dimintai keterangan oleh penyidik kasus Vina Cirebon. Padahal Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana menerangkan bahwa mereka mendapat informasi terkait keberadaan terpidana kasus Vina Cirebon dari telepon Aep. Aep menekankan pengakuan Dede Riswanto adalah bohong. Aep mengaku tidak pernah diarahkan Ibtu Rudiana dalam memberi kesaksian. Gugun Gumilar melakukan penyiksaan sadis terhadap 8 terpidana kasus Vina Cirebon. Dari sejumlah polisi, Gugun Gumilar disebut-sebut sebagai yang paling sadis menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Walau bertindak sadis terhadap manusia, namun Gugun Gumilar tetap dibela oleh komandannya. Komandan Gugun Gumilar bahkan menyebut penyiksaan tersebut sebagai cara khusus agar pelaku mengakui perbuatannya. Penyiksaan oleh polisi diungkap Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina Cirebon. Aldi bercerita ia ikut ditangkap Ibtu Rudiana bersama Saka Tatal, Eko, Eka, Jaya,
Supriyanto, Sudirman dan Hadi pada 31 Agustus 2016. Hari itu, Ibtu Rudiana bersama 3 anak buahnya, Bribka Gugun Gumilar, Bribka Dodi Irwanto dan Brigadir Andi Safrudin. Penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon ini menurut Aldi, sudah dimulai sejak mereka sampai di Polres Cirebon Kota. Aldi, Saka Tatal juga terpidana kasus Vina yang lain langsung disuruh jalan jongkok. Bahkan Aldi mengaku rambutnya sampai dibakar polisi. Penganiayaan bahkan terus berlanjut sampai malam. Bahkan saat di lorong menuju sel, Aldi dipukul menggunakan gembok. Kesadisan anak buah Ibtu Rudiana ini sampai menyuruh terpidana kasus Vina Cirebon minum air kencing sendiri. Aldi ingat betul dari sejumlah polisi yang menyiksanya, ada 2 anak buah Ibtu Rudiana yang bertindak paling sadis. Mereka menurut Aldi adalah Gugun Gumilar dan Aris Papua. Ibtu Rudiana membantah telah melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana malah mengaku bahwa pihaknya memiliki cara khusus sampai akhirnya terpidana mengakui perbuatannya di kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana mengatakan ucapannya terbukti lewat foto dokumentasi saat menyerahkan terpidana kasus Vina Cirebon. Herwanto, praktisi hukum mencibir pernyataan Ibtu Rudiana yang dianggap melenceng dari pokok permasalahan kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana dalam pembicaranya sempat mengatakan siap untuk sumpah pocong. Adapun sumpah pocong yang dilakukan Ibtu Rudiana bertujuan untuk meyakinkan publik, jika dirinya tidak mengerahkan Aep dan Dede untuk memberi kesaksian palsu. Pernyataan Ibtu Rudiana soal sumpah pocong itu membuat Herwanto heran. Menurutnya, pernyataan Ibtu Rudiana tak mencerminkan dirinya adalah seorang penegak hukum. Saya sendiri gak ngerti apa itu sumpah pocong. Saya bingung kalau ada penegak hukum, polisi ngomong saya siap sumpah pocong, kayaknya Pak Rudiana gak percaya diri, ucapnya. Seharusnya, idealnya bilang saya siap diperiksa untuk mempertanggungjawabkan sesuatu yang saya tahu. Nah itu kan saya mendengarnya lebih enak, sambungnya. Lebih lanjut, Herwanto ogah mengambil kesimpulan atas ucapan sumpah pocong. Kalau sumpah pocong, saya sulit untuk mengambil kesimpulan kalau ada penegak hukum ngomong saya siap sumpah pocong, bebernya. Tak hanya itu, Herwanto juga menyoroti kalimat hak mempertahankan nyawa anak. Menurut Herwanto penggunaan kalimat seperti itu sedikit kurang masuk akal. Kendati demikian, Herwanto menaruh rasa simpatik terhadap Ibtu Rudiana yang berani muncul. Aep keceplosan malah bongkar kebohongan sendiri, tak bertemu Rudiana di SMP. Aep keceplosan mengungkap kebohongan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Keterangan Aep ternyata berbeda dengan kesaksian Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana saat sidang kasus Vina Cirebon. Dalam kesaksian di sidang kasus Vina Cirebon, Bribka Gugun Gumilar mengaku bertemu Dede Riswanto dan Aep di tempat cuci mobil, Jalan Perjuangan Cirebon pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Lalu, Ibtu Rudiana memperlihatkan foto motor Eki pada Dede Riswanto dan Aep. Berdasar kesaksian Bribka Gugun Gumilar, Aep dan Dede Riswanto mengaku melihat peristiwa pengejaran dan pelemparan terhadap Eki Vina pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Salah satu yang mengejar ciri-cirinya menggunakan tensoplas di kening dekat alis, tulis kesaksian Bribka Gugun Gumilar di hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon. Pun dengan Ibtu Rudiana yang mengaku bertemu Aep dan Dede Riswanto di tempat cuci mobil. Tanggal 31 Agustus setelah saya datang ke depan SMP 11 bertemu A dan D dan dia menyampaikan melihat kejadian tanggal 27. Sebagai orang tua memiliki keyakinan untuk mencari tahu, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengaku Dede dan Aep hanya salah satu dari sejumlah orang yang ditanyai olehnya pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Saat kami berempat mencari informasi ke TKP penemuan mayat coba cari CCTV, jam 2 melintas Alfamart, saya melihat Aep dan Dede nongkrong di depan cuci mobil, kami samperin. Saya mendasari informasi Aep dan Dede dia melihat pada malam minggu ada upaya pengejaran dan penganiayaan kemudian dia menyampaikan motornya warna hijau saya memperlihatkan motor yang di Polsek Talun, kata Ibtu Rudiana.
Namun keterangan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana justru berbeda dengan pengakuan Aep. Aep mengaku bertemu Ibtu Rudiana di Polresta Cirebon, bukan di tempat cuci mobil. Tanggal 31 Agustus saya di Polres, kata Aep. Aep mengaku dipanggil ke Polresta Cirebon untuk dimintai keterangan oleh penyidik kasus Vina Cirebon. Padahal Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana menerangkan bahwa mereka mendapat informasi terkait keberadaan terpidana kasus Vina Cirebon dari telepon Aep. Saya dipanggil ke Polres untuk dimintai keterangan di situ oleh penyidik, kata Aep. Aep menekankan pengakuan Dede Riswanto adalah bohong. Aep mengaku tidak pernah diarahkan Ibtu Rudiana dalam memberi kesaksian. Keterangan Dede tidak benar. Dijemput Rudiana, tidak pernah mengarahkan, kata Aep. Aep keceplosan mengungkap kebohongan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Keterangan Aep ternyata berbeda dengan kesaksian Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana saat sidang kasus Vina Cirebon. Dalam kesaksian di sidang kasus Vina Cirebon, Bribka Gugun Gumilar mengaku bertemu Dede Riswanto dan Aep di tempat cuci mobil, Jalan Perjuangan Cirebon pada 31 Agustus 2016. Lalu, Ibtu Rudiana memperlihatkan foto motor Eki pada Dede Riswanto dan Aep. Berdasar kesaksian Bribka Gugun Gumilar, Aep dan Dede Riswanto mengaku melihat peristiwa pengejaran dan pelemparan terhadap Eki Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016. Pun dengan Ibtu Rudiana yang mengaku bertemu Aep dan Dede Riswanto di tempat cuci mobil. Ibtu Rudiana mengaku Dede dan Aep hanya salah satu dari sejumlah orang yang ditanyai olehnya pada 31 Agustus 2016. Saat kami berempat mencari informasi ke TKP penemuan mayat coba cari CCTV, jam 2 melintas Alfamart, saya melihat Aep dan Dede nongkrong di depan cuci mobil, kami samperin. Saya mendasari informasi Aep dan Dede dia melihat pada malam minggu ada upaya pengejaran dan penganiayaan kemudian dia menyampaikan motornya warna hijau saya memperlihatkan motor yang di Polsek Talun, kata Ibtu Rudiana. Namun keterangan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana justru berbeda dengan pengakuan Aep. Aep mengaku bertemu Ibtu Rudiana di Polresta Cirebon, bukan di tempat cuci mobil. Aep mengaku dipanggil ke Polresta Cirebon untuk dimintai keterangan oleh penyidik kasus Vina Cirebon. Padahal Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana menerangkan bahwa mereka mendapat informasi terkait keberadaan terpidana kasus Vina Cirebon dari telepon Aep. Aep menekankan pengakuan Dede Riswanto adalah bohong. Aep mengaku tidak pernah diarahkan Ibtu Rudiana dalam memberi kesaksian. Gugun Gumilar melakukan penyiksaan sadis terhadap 8 terpidana kasus Vina Cirebon. Dari sejumlah polisi, Gugun Gumilar disebut-sebut sebagai yang paling sadis menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Walau bertindak sadis terhadap manusia, namun Gugun Gumilar tetap dibela oleh komandannya. Komandan Gugun Gumilar bahkan menyebut penyiksaan tersebut sebagai cara khusus agar pelaku mengakui perbuatannya. Penyiksaan oleh polisi diungkap Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina Cirebon. Aldi bercerita ia ikut ditangkap Ibtu Rudiana bersama Saka Tatal, Eko, Eka, Jaya, Supriyanto, Sudirman dan Hadi pada 31 Agustus 2016. Hari itu, Ibtu Rudiana bersama 3 anak buahnya, Bribka Gugun Gumilar, Bribka Dodi Irwanto dan Brigadir Andi Safrudin. Penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon ini menurut Aldi, sudah dimulai sejak mereka sampai di Polres Cirebon Kota. Aldi, Saka Tatal juga terpidana kasus Vina yang lain langsung disuruh jalan jongkok. Bahkan Aldi mengaku rambutnya sampai dibakar polisi. Penganiayaan bahkan terus berlanjut sampai malam. Bahkan saat di lorong menuju sel, Aldi dipukul menggunakan gembok. Kesadisan anak buah Ibtu Rudiana ini sampai menyuruh terpidana kasus Vina Cirebon minum air kencing sendiri. Aldi ingat betul dari sejumlah polisi yang menyiksanya, ada 2 anak buah Ibtu Rudiana yang bertindak paling sadis. Mereka menurut Aldi adalah Gugun Gumilar dan Aris Papua. Ibtu Rudiana membantah telah melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana malah mengaku bahwa pihaknya memiliki cara khusus sampai akhirnya terpidana mengakui perbuatannya di kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana mengatakan ucapannya terbukti lewat foto dokumentasi saat menyerahkan terpidana kasus Vina Cirebon.
Herwanto, praktisi hukum mencibir pernyataan Ibtu Rudiana yang dianggap melenceng dari pokok permasalahan kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana dalam pembicaranya sempat mengatakan siap untuk sumpah pocong. Adapun sumpah pocong yang dilakukan Ibtu Rudiana bertujuan untuk meyakinkan publik, jika dirinya tidak mengerahkan Aep dan Dede untuk memberi kesaksian palsu. Pernyataan Ibtu Rudiana soal sumpah pocong itu membuat Herwanto heran. Menurutnya, pernyataan Ibtu Rudiana tak mencerminkan dirinya adalah seorang penegak hukum. Saya sendiri gak ngerti apa itu sumpah pocong. Saya bingung kalau ada penegak hukum, polisi ngomong saya siap sumpah pocong, kayaknya Pak Rudiana gak percaya diri, ucapnya. Seharusnya, idealnya bilang saya siap diperiksa untuk mempertanggungjawabkan sesuatu yang saya tahu. Nah itu kan saya mendengarnya lebih enak, sambungnya. Lebih lanjut, Herwanto ogah mengambil kesimpulan atas ucapan sumpah pocong. Kalau sumpah pocong, saya sulit untuk mengambil kesimpulan kalau ada penegak hukum ngomong saya siap sumpah pocong, bebernya. Tak hanya itu, Herwanto juga menyoroti kalimat hak mempertahankan nyawa anak. Menurut Herwanto penggunaan kalimat seperti itu sedikit kurang masuk akal. Kendati demikian, Herwanto menaruh rasa simpatik terhadap Ibtu Rudiana yang berani muncul. Aep keceplosan malah bongkar kebohongan sendiri, tak bertemu Rudiana di SMP. Aep keceplosan mengungkap kebohongan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Keterangan Aep ternyata berbeda dengan kesaksian Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana saat sidang kasus Vina Cirebon. Dalam kesaksian di sidang kasus Vina Cirebon, Bribka Gugun Gumilar mengaku bertemu Dede Riswanto dan Aep di tempat cuci mobil, Jalan Perjuangan Cirebon pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Lalu, Ibtu Rudiana memperlihatkan foto motor Eki pada Dede Riswanto dan Aep. Berdasar kesaksian Bribka Gugun Gumilar, Aep dan Dede Riswanto mengaku melihat peristiwa pengejaran dan pelemparan terhadap Eki Vina pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Salah satu yang mengejar ciri-cirinya menggunakan tensoplas di kening dekat alis, tulis kesaksian Bribka Gugun Gumilar di hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon. Pun dengan Ibtu Rudiana yang mengaku bertemu Aep dan Dede Riswanto di tempat cuci mobil. Tanggal 31 Agustus setelah saya datang ke depan SMP 11 bertemu A dan D dan dia menyampaikan melihat kejadian tanggal 27. Sebagai orang tua memiliki keyakinan untuk mencari tahu, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengaku Dede dan Aep hanya salah satu dari sejumlah orang yang ditanyai olehnya pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Saat kami berempat mencari informasi ke TKP penemuan mayat coba cari CCTV, jam 2 melintas Alfamart, saya melihat Aep dan Dede nongkrong di depan cuci mobil, kami samperin. Saya mendasari informasi Aep dan Dede dia melihat pada malam minggu ada upaya pengejaran dan penganiayaan kemudian dia menyampaikan motornya warna hijau saya memperlihatkan motor yang di Polsek Talun, kata Ibtu Rudiana. Namun keterangan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana justru berbeda dengan pengakuan Aep. Aep mengaku bertemu Ibtu Rudiana di Polresta Cirebon, bukan di tempat cuci mobil. Tanggal 31 Agustus saya di Polres, kata Aep. Aep mengaku dipanggil ke Polresta Cirebon untuk dimintai keterangan oleh penyidik kasus Vina Cirebon. Padahal Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana menerangkan bahwa mereka mendapat informasi terkait keberadaan terpidana kasus Vina Cirebon dari telepon Aep. Saya dipanggil ke Polres untuk dimintai keterangan di situ oleh penyidik, kata Aep. Aep menekankan pengakuan Dede Riswanto adalah bohong. Aep mengaku tidak pernah diarahkan Ibtu Rudiana dalam memberi kesaksian. Keterangan Dede tidak benar. Dijemput Rudiana, tidak pernah mengarahkan, kata Aep. Aep keceplosan mengungkap kebohongan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Keterangan Aep ternyata berbeda dengan kesaksian Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana saat sidang kasus Vina Cirebon. Dalam kesaksian di sidang kasus Vina Cirebon, Bribka Gugun Gumilar mengaku bertemu Dede Riswanto dan Aep di tempat cuci mobil, Jalan Perjuangan Cirebon pada 31 Agustus 2016.
Lalu, Ibtu Rudiana memperlihatkan foto motor Eki pada Dede Riswanto dan Aep. Berdasar kesaksian Bribka Gugun Gumilar, Aep dan Dede Riswanto mengaku melihat peristiwa pengejaran dan pelemparan terhadap Eki Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016. Pun dengan Ibtu Rudiana yang mengaku bertemu Aep dan Dede Riswanto di tempat cuci mobil. Ibtu Rudiana mengaku Dede dan Aep hanya salah satu dari sejumlah orang yang ditanyai olehnya pada 31 Agustus 2016. Saat kami berempat mencari informasi ke TKP penemuan mayat coba cari CCTV, jam 2 melintas Alfamart, saya melihat Aep dan Dede nongkrong di depan cuci mobil, kami samperin. Saya mendasari informasi Aep dan Dede dia melihat pada malam minggu ada upaya pengejaran dan penganiayaan kemudian dia menyampaikan motornya warna hijau saya memperlihatkan motor yang di Polsek Talun, kata Ibtu Rudiana. Namun keterangan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana justru berbeda dengan pengakuan Aep. Aep mengaku bertemu Ibtu Rudiana di Polresta Cirebon, bukan di tempat cuci mobil. Aep mengaku dipanggil ke Polresta Cirebon untuk dimintai keterangan oleh penyidik kasus Vina Cirebon. Padahal Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana menerangkan bahwa mereka mendapat informasi terkait keberadaan terpidana kasus Vina Cirebon dari telepon Aep. Aep menekankan pengakuan Dede Riswanto adalah bohong. Aep mengaku tidak pernah diarahkan Ibtu Rudiana dalam memberi kesaksian. Gugun Gumilar melakukan penyiksaan sadis terhadap 8 terpidana kasus Vina Cirebon. Dari sejumlah polisi, Gugun Gumilar disebut-sebut sebagai yang paling sadis menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Walau bertindak sadis terhadap manusia, namun Gugun Gumilar tetap dibela oleh komandannya. Komandan Gugun Gumilar bahkan menyebut penyiksaan tersebut sebagai cara khusus agar pelaku mengakui perbuatannya. Penyiksaan oleh polisi diungkap Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina Cirebon. Aldi bercerita ia ikut ditangkap Ibtu Rudiana bersama Saka Tatal, Eko, Eka, Jaya, Supriyanto, Sudirman dan Hadi pada 31 Agustus 2016. Hari itu, Ibtu Rudiana bersama 3 anak buahnya, Bribka Gugun Gumilar, Bribka Dodi Irwanto dan Brigadir Andi Safrudin. Penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon ini menurut Aldi, sudah dimulai sejak mereka sampai di Polres Cirebon Kota. Aldi, Saka Tatal juga terpidana kasus Vina yang lain langsung disuruh jalan jongkok. Bahkan Aldi mengaku rambutnya sampai dibakar polisi. Penganiayaan bahkan terus berlanjut sampai malam. Bahkan saat di lorong menuju sel, Aldi dipukul menggunakan gembok. Kesadisan anak buah Ibtu Rudiana ini sampai menyuruh terpidana kasus Vina Cirebon minum air kencing sendiri. Aldi ingat betul dari sejumlah polisi yang menyiksanya, ada 2 anak buah Ibtu Rudiana yang bertindak paling sadis. Mereka menurut Aldi adalah Gugun Gumilar dan Aris Papua. Ibtu Rudiana membantah telah melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana malah mengaku bahwa pihaknya memiliki cara khusus sampai akhirnya terpidana mengakui perbuatannya di kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana mengatakan ucapannya terbukti lewat foto dokumentasi saat menyerahkan terpidana kasus Vina Cirebon. Herwanto, praktisi hukum mencibir pernyataan Ibtu Rudiana yang dianggap melenceng dari pokok permasalahan kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana dalam pembicaranya sempat mengatakan siap untuk sumpah pocong. Adapun sumpah pocong yang dilakukan Ibtu Rudiana bertujuan untuk meyakinkan publik, jika dirinya tidak mengarahkan Aep dan Dede untuk memberi kesaksian palsu. Pernyataan Ibtu Rudiana soal sumpah pocong itu membuat Herwanto heran. Menurutnya, pernyataan Ibtu Rudiana tak mencerminkan dirinya adalah seorang penegak hukum. Saya sendiri gak ngerti apa itu sumpah pocong. Saya bingung kalau ada penegak hukum, polisi ngomong saya siap sumpah pocong, kayaknya Pak Rudiana gak percaya diri, ucapnya. Seharusnya, idealnya bilang saya siap diperiksa untuk mempertanggungjawabkan sesuatu yang saya tahu. Nah itu kan saya mendengarnya lebih enak, sambungnya. Lebih lanjut, Herwanto ogah mengambil kesimpulan atas ucapan sumpah pocong. Kalau sumpah pocong, saya sulit untuk mengambil kesimpulan kalau ada penegak hukum ngomong saya siap sumpah pocong, bebernya. Tak hanya itu, Herwanto juga menyoroti kalimat hak mempertahankan nyawa anak. Menurut Herwanto penggunaan kalimat seperti itu sedikit kurang masuk akal. Kendati demikian, Herwanto menaruh rasa simpatik terhadap Ibtu Rudiana yang berani muncul.
Aep keceplosan malah bongkar kebohongan sendiri, tak bertemu Rudiana di SMP. Aep keceplosan mengungkap kebohongan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Keterangan Aep ternyata berbeda dengan kesaksian Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana saat sidang kasus Vina Cirebon. Dalam kesaksian di sidang kasus Vina Cirebon, Bribka Gugun Gumilar mengaku bertemu Dede Riswanto dan Aep di tempat cuci mobil, Jalan Perjuangan Cirebon pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Lalu, Ibtu Rudiana memperlihatkan foto motor Eki pada Dede Riswanto dan Aep. Berdasar kesaksian Bribka Gugun Gumilar, Aep dan Dede Riswanto mengaku melihat peristiwa pengejaran dan pelemparan terhadap Eki Vina pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Salah satu yang mengejar ciri-cirinya menggunakan tensoplas di kening dekat alis, tulis kesaksian Bribka Gugun Gumilar di hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon. Pun dengan Ibtu Rudiana yang mengaku bertemu Aep dan Dede Riswanto di tempat cuci mobil. Tanggal 31 Agustus setelah saya datang ke depan SMP 11 bertemu A dan D dan dia menyampaikan melihat kejadian tanggal 27. Sebagai orang tua memiliki keyakinan untuk mencari tahu, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengaku Dede dan Aep hanya salah satu dari sejumlah orang yang ditanyai olehnya pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Saat kami berempat mencari informasi ke TKP penemuan mayat coba cari CCTV, jam 2 melintas Alfamart, saya melihat Aep dan Dede nongkrong di depan cuci mobil, kami samperin. Saya mendasari informasi Aep dan Dede dia melihat pada malam minggu ada upaya pengejaran dan penganiayaan kemudian dia menyampaikan motornya warna hijau saya memperlihatkan motor yang di Polsek Talun, kata Ibtu Rudiana. Namun keterangan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana justru berbeda dengan pengakuan Aep. Aep mengaku bertemu Ibtu Rudiana di Polresta Cirebon, bukan di tempat cuci mobil. Tanggal 31 Agustus saya di Polres, kata Aep. Aep mengaku dipanggil ke Polresta Cirebon untuk dimintai keterangan oleh penyidik kasus Vina Cirebon. Padahal Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana menerangkan bahwa mereka mendapat informasi terkait keberadaan terpidana kasus Vina Cirebon dari telepon Aep. Saya dipanggil ke Polres untuk dimintai keterangan di situ oleh penyidik, kata Aep. Aep menekankan pengakuan Dede Riswanto adalah bohong. Aep mengaku tidak pernah diarahkan Ibtu Rudiana dalam memberi kesaksian. Keterangan Dede tidak benar. Dijemput Rudiana, tidak pernah mengarahkan, kata Aep. Aep keceplosan mengungkap kebohongan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Keterangan Aep ternyata berbeda dengan kesaksian Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana saat sidang kasus Vina Cirebon. Dalam kesaksian di sidang kasus Vina Cirebon, Bribka Gugun Gumilar mengaku bertemu Dede Riswanto dan Aep di tempat cuci mobil, Jalan Perjuangan Cirebon pada 31 Agustus 2016. Lalu, Ibtu Rudiana memperlihatkan foto motor Eki pada Dede Riswanto dan Aep. Berdasar kesaksian Bribka Gugun Gumilar, Aep dan Dede Riswanto mengaku melihat peristiwa pengejaran dan pelemparan terhadap Eki Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016. Pun dengan Ibtu Rudiana yang mengaku bertemu Aep dan Dede Riswanto di tempat cuci mobil. Ibtu Rudiana mengaku Dede dan Aep hanya salah satu dari sejumlah orang yang ditanyai olehnya pada 31 Agustus 2016. Saat kami berempat mencari informasi ke TKP penemuan mayat coba cari CCTV, jam 2 melintas Alfamart, saya melihat Aep dan Dede nongkrong di depan cuci mobil, kami samperin. Saya mendasari informasi Aep dan Dede dia melihat pada malam minggu ada upaya pengejaran dan penganiayaan kemudian dia menyampaikan motornya warna hijau saya memperlihatkan motor yang di Polsek Talun, kata Ibtu Rudiana. Namun keterangan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana justru berbeda dengan pengakuan Aep. Aep mengaku bertemu Ibtu Rudiana di Polresta Cirebon, bukan di tempat cuci mobil. Aep mengaku dipanggil ke Polresta Cirebon untuk dimintai keterangan oleh penyidik kasus Vina Cirebon. Padahal Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana menerangkan bahwa mereka mendapat informasi terkait keberadaan terpidana kasus Vina Cirebon dari telepon Aep.
Aep menekankan pengakuan Dede Riswanto adalah bohong. Aep mengaku tidak pernah diarahkan Ibtu Rudiana dalam memberi kesaksian. Gugun Gumilar melakukan penyiksaan sadis terhadap 8 terpidana kasus Vina Cirebon. Dari sejumlah polisi, Gugun Gumilar disebut-sebut sebagai yang paling sadis menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Walau bertindak sadis terhadap manusia, namun Gugun Gumilar tetap dibela oleh komandannya. Komandan Gugun Gumilar bahkan menyebut penyiksaan tersebut sebagai cara khusus agar pelaku mengakui perbuatannya. Penyiksaan oleh polisi diungkap Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina Cirebon. Aldi bercerita ia ikut ditangkap Ibtu Rudiana bersama Saka Tatal, Eko, Eka, Jaya, Supriyanto, Sudirman dan Hadi pada 31 Agustus 2016. Hari itu, Ibtu Rudiana bersama 3 anak buahnya, Bribka Gugun Gumilar, Bribka Dodi Irwanto dan Brigadir Andi Safrudin. Penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon ini menurut Aldi, sudah dimulai sejak mereka sampai di Polres Cirebon Kota. Aldi, Saka Tatal juga terpidana kasus Vina yang lain langsung disuruh jalan jongkok. Bahkan Aldi mengaku rambutnya sampai dibakar polisi. Penganiayaan bahkan terus berlanjut sampai malam. Bahkan saat di lorong menuju sel, Aldi dipukul menggunakan gembok. Kesadisan anak buah Ibtu Rudiana ini sampai menyuruh terpidana kasus Vina Cirebon minum air kencing sendiri. Aldi ingat betul dari sejumlah polisi yang menyiksanya, ada 2 anak buah Ibtu Rudiana yang bertindak paling sadis. Mereka menurut Aldi adalah Gugun Gumilar dan Aris Papua. Ibtu Rudiana membantah telah melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana malah mengaku bahwa pihaknya memiliki cara khusus sampai akhirnya terpidana mengakui perbuatannya di kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana mengatakan ucapannya terbukti lewat foto dokumentasi saat menyerahkan terpidana kasus Vina Cirebon. Herwanto, praktisi hukum mencibir pernyataan Ibtu Rudiana yang dianggap melenceng dari pokok permasalahan kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana dalam pembicaranya sempat mengatakan siap untuk sumpah pocong. Adapun sumpah pocong yang dilakukan Ibtu Rudiana bertujuan untuk meyakinkan publik, jika dirinya tidak mengarahkan Aep dan Dede untuk memberi kesaksian palsu. Pernyataan Ibtu Rudiana soal sumpah pocong itu membuat Herwanto heran. Menurutnya, pernyataan Ibtu Rudiana tak mencerminkan dirinya adalah seorang penegak hukum. Saya sendiri gak ngerti apa itu sumpah pocong. Saya bingung kalau ada penegak hukum, polisi ngomong saya siap sumpah pocong, kayaknya Pak Rudiana gak percaya diri, ucapnya. Seharusnya, idealnya bilang saya siap diperiksa untuk mempertanggungjawabkan sesuatu yang saya tahu. Nah itu kan saya mendengarnya lebih enak, sambungnya. Lebih lanjut, Herwanto ogah mengambil kesimpulan atas ucapan sumpah pocong. Kalau sumpah pocong, saya sulit untuk mengambil kesimpulan kalau ada penegak hukum ngomong saya siap sumpah pocong, bebernya. Tak hanya itu, Herwanto juga menyoroti kalimat hak mempertahankan nyawa anak. Menurut Herwanto penggunaan kalimat seperti itu sedikit kurang masuk akal. Kendati demikian, Herwanto menaruh rasa simpatik terhadap Ibtu Rudiana yang berani muncul. Aep keceplosan malah bongkar kebohongan sendiri, tak bertemu Rudiana di SMP. Aep keceplosan mengungkap kebohongan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Keterangan Aep ternyata berbeda dengan kesaksian Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana saat sidang kasus Vina Cirebon. Dalam kesaksian di sidang kasus Vina Cirebon, Bribka Gugun Gumilar mengaku bertemu Dede Riswanto dan Aep di tempat cuci mobil, Jalan Perjuangan Cirebon pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Lalu, Ibtu Rudiana memperlihatkan foto motor Eki pada Dede Riswanto dan Aep. Berdasar kesaksian Bribka Gugun Gumilar, Aep dan Dede Riswanto mengaku melihat peristiwa pengejaran dan pelemparan terhadap Eki Vina pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Salah satu yang mengejar ciri-cirinya menggunakan tensoplas di kening dekat alis, tulis kesaksian Bribka Gugun Gumilar di hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon. Pun dengan Ibtu Rudiana yang mengaku bertemu Aep dan Dede Riswanto di tempat cuci mobil.
Tanggal 31 Agustus setelah saya datang ke depan SMP 11 bertemu A dan D dan dia menyampaikan melihat kejadian tanggal 27. Sebagai orang tua memiliki keyakinan untuk mencari tahu, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengaku Dede dan Aep hanya salah satu dari sejumlah orang yang ditanyai olehnya pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Saat kami berempat mencari informasi ke TKP penemuan mayat coba cari CCTV, jam 2 melintas Alfamart, saya melihat Aep dan Dede nongkrong di depan cuci mobil, kami samperin. Saya mendasari informasi Aep dan Dede dia melihat pada malam minggu ada upaya pengejaran dan penganiayaan kemudian dia menyampaikan motornya warna hijau saya memperlihatkan motor yang di Polsek Talun, kata Ibtu Rudiana. Namun keterangan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana justru berbeda dengan pengakuan Aep. Aep mengaku bertemu Ibtu Rudiana di Polresta Cirebon, bukan di tempat cuci mobil. Tanggal 31 Agustus saya di Polres, kata Aep. Aep mengaku dipanggil ke Polresta Cirebon untuk dimintai keterangan oleh penyidik kasus Vina Cirebon. Padahal Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana menerangkan bahwa mereka mendapat informasi terkait keberadaan terpidana kasus Vina Cirebon dari telepon Aep. Saya dipanggil ke Polres untuk dimintai keterangan di situ oleh penyidik, kata Aep. Aep menekankan pengakuan Dede Riswanto adalah bohong. Aep mengaku tidak pernah diarahkan Ibtu Rudiana dalam memberi kesaksian. Keterangan Dede tidak benar. Dijemput Rudiana, tidak pernah mengarahkan, kata Aep. Aep keceplosan mengungkap kebohongan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Keterangan Aep ternyata berbeda dengan kesaksian Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana saat sidang kasus Vina Cirebon. Dalam kesaksian di sidang kasus Vina Cirebon, Bribka Gugun Gumilar mengaku bertemu Dede Riswanto dan Aep di tempat cuci mobil, Jalan Perjuangan Cirebon pada 31 Agustus 2016. Lalu, Ibtu Rudiana memperlihatkan foto motor Eki pada Dede Riswanto dan Aep. Berdasar kesaksian Bribka Gugun Gumilar, Aep dan Dede Riswanto mengaku melihat peristiwa pengejaran dan pelemparan terhadap Eki Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016. Pun dengan Ibtu Rudiana yang mengaku bertemu Aep dan Dede Riswanto di tempat cuci mobil. Ibtu Rudiana mengaku Dede dan Aep hanya salah satu dari sejumlah orang yang ditanyai olehnya pada 31 Agustus 2016. Saat kami berempat mencari informasi ke TKP penemuan mayat coba cari CCTV, jam 2 melintas Alfamart, saya melihat Aep dan Dede nongkrong di depan cuci mobil, kami samperin. Saya mendasari informasi Aep dan Dede dia melihat pada malam minggu ada upaya pengejaran dan penganiayaan kemudian dia menyampaikan motornya warna hijau saya memperlihatkan motor yang di Polsek Talun, kata Ibtu Rudiana. Namun keterangan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana justru berbeda dengan pengakuan Aep. Aep mengaku bertemu Ibtu Rudiana di Polresta Cirebon, bukan di tempat cuci mobil. Aep mengaku dipanggil ke Polresta Cirebon untuk dimintai keterangan oleh penyidik kasus Vina Cirebon. Padahal Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana menerangkan bahwa mereka mendapat informasi terkait keberadaan terpidana kasus Vina Cirebon dari telepon Aep. Aep menekankan pengakuan Dede Riswanto adalah bohong. Aep mengaku tidak pernah diarahkan Ibtu Rudiana dalam memberi kesaksian. Gugun Gumilar melakukan penyiksaan sadis terhadap 8 terpidana kasus Vina Cirebon. Dari sejumlah polisi, Gugun Gumilar disebut-sebut sebagai yang paling sadis menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Walau bertindak sadis terhadap manusia, namun Gugun Gumilar tetap dibela oleh komandannya. Komandan Gugun Gumilar bahkan menyebut penyiksaan tersebut sebagai cara khusus agar pelaku mengakui perbuatannya. Penyiksaan oleh polisi diungkap Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina Cirebon. Aldi bercerita ia ikut ditangkap Ibtu Rudiana bersama Saka Tatal, Eko, Eka, Jaya, Supriyanto, Sudirman dan Hadi pada 31 Agustus 2016. Hari itu, Ibtu Rudiana bersama 3 anak buahnya, Bribka Gugun Gumilar, Bribka Dodi Irwanto dan Brigadir Andi Safrudin. Penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon ini menurut Aldi, sudah dimulai sejak mereka sampai di Polres Cirebon Kota. Aldi, Saka Tatal juga terpidana kasus Vina yang lain langsung disuruh jalan jongkok.
Bahkan Aldi mengaku rambutnya sampai dibakar polisi. Penganiayaan bahkan terus berlanjut sampai malam. Bahkan saat di lorong menuju sel, Aldi dipukul menggunakan gembok. Kesadisan anak buah Ibtu Rudiana ini sampai menyuruh terpidana kasus Vina Cirebon minum air kencing sendiri. Aldi ingat betul dari sejumlah polisi yang menyiksanya, ada 2 anak buah Ibtu Rudiana yang bertindak paling sadis. Mereka menurut Aldi adalah Gugun Gumilar dan Aris Papua. Ibtu Rudiana membantah telah melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana malah mengaku bahwa pihaknya memiliki cara khusus sampai akhirnya terpidana mengakui perbuatannya di kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana mengatakan ucapannya terbukti lewat foto dokumentasi saat menyerahkan terpidana kasus Vina Cirebon. Herwanto, praktisi hukum mencibir pernyataan Ibtu Rudiana yang dianggap melenceng dari pokok permasalahan kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana dalam pembicaranya sempat mengatakan siap untuk sumpah pocong. Adapun sumpah pocong yang dilakukan Ibtu Rudiana bertujuan untuk meyakinkan publik, jika dirinya tidak mengerahkan Aep dan Dede untuk memberi kesaksian palsu. Pernyataan Ibtu Rudiana soal sumpah pocong itu membuat Herwanto heran. Menurutnya, pernyataan Ibtu Rudiana tak mencerminkan dirinya adalah seorang penegak hukum. Saya sendiri gak ngerti apa itu sumpah pocong. Saya bingung kalau ada penegak hukum, polisi ngomong saya siap sumpah pocong, kayaknya Pak Rudiana gak percaya diri, ucapnya. Seharusnya, idealnya bilang saya siap diperiksa untuk mempertanggungjawabkan sesuatu yang saya tahu. Nah itu kan saya mendengarnya lebih enak, sambungnya. Lebih lanjut, Herwanto ogah mengambil kesimpulan atas ucapan sumpah pocong. Kalau sumpah pocong, saya sulit untuk mengambil kesimpulan kalau ada penegak hukum ngomong saya siap sumpah pocong, bebernya. Tak hanya itu, Herwanto juga menyoroti kalimat hak mempertahankan nyawa anak. Menurut Herwanto penggunaan kalimat seperti itu sedikit kurang masuk akal. Kendati demikian, Herwanto menaruh rasa simpatik terhadap Ibtu Rudiana yang berani muncul. Aep keceplosan malah bongkar kebohongan sendiri, tak bertemu Rudiana di SMP. Aep keceplosan mengungkap kebohongan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Keterangan Aep ternyata berbeda dengan kesaksian Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana saat sidang kasus Vina Cirebon. Dalam kesaksian di sidang kasus Vina Cirebon, Bribka Gugun Gumilar mengaku bertemu Dede Riswanto dan Aep di tempat cuci mobil, Jalan Perjuangan Cirebon pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Lalu, Ibtu Rudiana memperlihatkan foto motor Eki pada Dede Riswanto dan Aep. Berdasar kesaksian Bribka Gugun Gumilar, Aep dan Dede Riswanto mengaku melihat peristiwa pengejaran dan pelemparan terhadap Eki Vina pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Salah satu yang mengejar ciri-cirinya menggunakan tensoplas di kening dekat alis, tulis kesaksian Bribka Gugun Gumilar di hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon. Pun dengan Ibtu Rudiana yang mengaku bertemu Aep dan Dede Riswanto di tempat cuci mobil. Tanggal 31 Agustus setelah saya datang ke depan SMP 11 bertemu A dan D dan dia menyampaikan melihat kejadian tanggal 27. Sebagai orang tua memiliki keyakinan untuk mencari tahu, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengaku Dede dan Aep hanya salah satu dari sejumlah orang yang ditanyai olehnya pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Saat kami berempat mencari informasi ke TKP penemuan mayat coba cari CCTV, jam 2 melintas Alfamart, saya melihat Aep dan Dede nongkrong di depan cuci mobil, kami samperin. Saya mendasari informasi Aep dan Dede dia melihat pada malam minggu ada upaya pengejaran dan penganiayaan kemudian dia menyampaikan motornya warna hijau saya memperlihatkan motor yang di Polsek Talun, kata Ibtu Rudiana. Namun keterangan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana justru berbeda dengan pengakuan Aep. Aep mengaku bertemu Ibtu Rudiana di Polresta Cirebon, bukan di tempat cuci mobil. Tanggal 31 Agustus saya di Polres, kata Aep. Aep mengaku dipanggil ke Polresta Cirebon untuk dimintai keterangan oleh penyidik kasus Vina Cirebon.
Padahal Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana menerangkan bahwa mereka mendapat informasi terkait keberadaan terpidana kasus Vina Cirebon dari telepon AEP. Saya dipanggil ke Polres untuk dimintai keterangan di situ oleh penyidik, kata AEP. AEP menekankan pengakuan Dede Riswanto adalah bohong. AEP mengaku tidak pernah diarahkan Ibtu Rudiana dalam memberi kesaksian. Keterangan Dede tidak benar. Dijemput Rudiana, tidak pernah mengarahkan, kata AEP. AEP keceplosan mengungkap kebohongan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Keterangan AEP ternyata berbeda dengan kesaksian Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana saat sidang kasus Vina Cirebon. Dalam kesaksian di sidang kasus Vina Cirebon, Bribka Gugun Gumilar mengaku bertemu Dede Riswanto dan AEP di tempat cuci mobil, Jalan Perjuangan Cirebon pada 31 Agustus 2016. Lalu, Ibtu Rudiana memperlihatkan foto motor Eki pada Dede Riswanto dan AEP. Berdasar kesaksian Bribka Gugun Gumilar, AEP dan Dede Riswanto mengaku melihat peristiwa pengejaran dan pelemparan terhadap Eki Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016. Pun dengan Ibtu Rudiana yang mengaku bertemu AEP dan Dede Riswanto di tempat cuci mobil. Ibtu Rudiana mengaku Dede dan AEP hanya salah satu dari sejumlah orang yang ditanyai olehnya pada 31 Agustus 2016. Saat kami berempat mencari informasi ke TKP penemuan mayat coba cari CCTV, jam 2 melintas Alfamart, saya melihat AEP dan Dede nongkrong di depan cuci mobil, kami samperin. Saya mendasari informasi AEP dan Dede dia melihat pada malam minggu ada upaya pengejaran dan penganiayaan kemudian dia menyampaikan motornya warna hijau saya memperlihatkan motor yang di Polsek Talun, kata Ibtu Rudiana. Namun keterangan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana justru berbeda dengan pengakuan AEP. AEP mengaku bertemu Ibtu Rudiana di Polresta Cirebon, bukan di tempat cuci mobil. AEP mengaku dipanggil ke Polresta Cirebon untuk dimintai keterangan oleh penyidik kasus Vina Cirebon. Padahal Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana menerangkan bahwa mereka mendapat informasi terkait keberadaan terpidana kasus Vina Cirebon dari telepon AEP. AEP menekankan pengakuan Dede Riswanto adalah bohong. AEP mengaku tidak pernah diarahkan Ibtu Rudiana dalam memberi kesaksian. Gugun Gumilar melakukan penyiksaan sadis terhadap 8 terpidana kasus Vina Cirebon. Dari sejumlah polisi, Gugun Gumilar disebut-sebut sebagai yang paling sadis menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Walau bertindak sadis terhadap manusia, namun Gugun Gumilar tetap dibela oleh komandannya. Komandan Gugun Gumilar bahkan menyebut penyiksaan tersebut sebagai cara khusus agar pelaku mengakui perbuatannya. Penyiksaan oleh polisi diungkap Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina Cirebon. Aldi bercerita ia ikut ditangkap Ibtu Rudiana bersama Saka Tatal, Eko, Eka, Jaya, Supriyanto, Sudirman dan Hadi pada 31 Agustus 2016. Hari itu, Ibtu Rudiana bersama 3 anak buahnya, Bribka Gugun Gumilar, Bribka Dodi Irwanto dan Brigadir Andi Safrudin. Penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon ini menurut Aldi, sudah dimulai sejak mereka sampai di Polres Cirebon Kota. Aldi, Saka Tatal juga terpidana kasus Vina yang lain langsung disuruh jalan jongkok. Bahkan Aldi mengaku rambutnya sampai dibakar polisi. Penganiayaan bahkan terus berlanjut sampai malam. Bahkan saat di lorong menuju sel, Aldi dipukul menggunakan gembok. Kesadisan anak buah Ibtu Rudiana ini sampai menyuruh terpidana kasus Vina Cirebon minum air kencing sendiri. Aldi ingat betul dari sejumlah polisi yang menyiksanya, ada 2 anak buah Ibtu Rudiana yang bertindak paling sadis. Mereka menurut Aldi adalah Gugun Gumilar dan Aris Papua. Ibtu Rudiana membantah telah melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana malah mengaku bahwa pihaknya memiliki cara khusus sampai akhirnya terpidana mengakui perbuatannya di kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana mengatakan ucapannya terbukti lewat foto dokumentasi saat menyerahkan terpidana kasus Vina Cirebon. Herwanto, praktisi hukum mencibir pernyataan Ibtu Rudiana yang dianggap melenceng dari pokok permasalahan kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana dalam pembicaranya sempat mengatakan siap untuk sumpah pocong.
Adapun sumpah pocong yang dilakukan Ibtu Rudiana bertujuan untuk meyakinkan publik jika dirinya tidak mengarahkan Aep dan Dede untuk memberi kesaksian palsu. Pernyataan Ibtu Rudiana soal sumpah pocong itu membuat Herwanto heran. Menurutnya, pernyataan Ibtu Rudiana tak mencerminkan dirinya adalah seorang penegak hukum. Saya sendiri gak ngerti apa itu sumpah pocong. Saya bingung kalau ada penegak hukum, polisi ngomong saya siap sumpah pocong. Kayaknya Pak Rudiana gak percaya diri, ucapnya. Seharusnya, idealnya bilang saya siap diperiksa untuk mempertanggungjawabkan sesuatu yang saya tahu. Nah itu kan saya mendengarnya lebih enak, sambungnya. Lebih lanjut, Herwanto ogah mengambil kesimpulan atas ucapan sumpah pocong. Kalau sumpah pocong, saya sulit untuk mengambil kesimpulan kalau ada penegak hukum ngomong saya siap sumpah pocong, bebernya. Tak hanya itu, Herwanto juga menyoroti kalimat hak mempertahankan nyawa anak. Menurut Herwanto penggunaan kalimat seperti itu sedikit kurang masuk akal. Kendati demikian, Herwanto menaruh rasa simpatik terhadap Ibtu Rudiana yang berani muncul. Aep keceplosan malah bongkar kebohongan sendiri, tak bertemu Rudiana di SMP. Aep keceplosan mengungkap kebohongan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Keterangan Aep ternyata berbeda dengan kesaksian Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana saat sidang kasus Vina Cirebon. Dalam kesaksian di sidang kasus Vina Cirebon, Bribka Gugun Gumilar mengaku bertemu Dede Riswanto dan Aep di tempat cuci mobil, Jalan Perjuangan Cirebon pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Lalu, Ibtu Rudiana memperlihatkan foto motor Eki pada Dede Riswanto dan Aep. Berdasar kesaksian Bribka Gugun Gumilar, Aep dan Dede Riswanto mengaku melihat peristiwa pengejaran dan pelemparan terhadap Eki Vina pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Salah satu yang mengejar ciri-cirinya menggunakan tensoplas di kening dekat alis, tulis kesaksian Bribka Gugun Gumilar di hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon. Pun dengan Ibtu Rudiana yang mengaku bertemu Aep dan Dede Riswanto di tempat cuci mobil. Tanggal 31 Agustus setelah saya datang ke depan SMP 11 bertemu A dan D dan dia menyampaikan melihat kejadian tanggal 27. Sebagai orang tua memiliki keyakinan untuk mencari tahu, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengaku Dede dan Aep hanya salah satu dari sejumlah orang yang ditanyai olehnya pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Saat kami berempat mencari informasi ke TKP penemuan mayat coba cari CCTV, jam 2 melintas Alfamart, saya melihat Aep dan Dede nongkrong di depan cuci mobil, kami samperin. Saya mendasari informasi Aep dan Dede dia melihat pada malam minggu ada upaya pengejaran dan penganiayaan kemudian dia menyampaikan motornya warna hijau saya memperlihatkan motor yang di Polsek Talun, kata Ibtu Rudiana. Namun keterangan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana justru berbeda dengan pengakuan Aep. Aep mengaku bertemu Ibtu Rudiana di Polresta Cirebon, bukan di tempat cuci mobil. Tanggal 31 Agustus saya di Polres, kata Aep. Aep mengaku dipanggil ke Polresta Cirebon untuk dimintai keterangan oleh penyidik kasus Vina Cirebon. Padahal Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana menerangkan bahwa mereka mendapat informasi terkait keberadaan terpidana kasus Vina Cirebon dari telepon Aep. Saya dipanggil ke Polres untuk dimintai keterangan di situ oleh penyidik, kata Aep. Aep menekankan pengakuan Dede Riswanto adalah bohong. Aep mengaku tidak pernah diarahkan Ibtu Rudiana dalam memberi kesaksian. Keterangan Dede tidak benar. Dijemput Rudiana, tidak pernah. Tidak pernah mengarahkan, kata Aep. Aep keceplosan mengungkap kebohongan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Keterangan Aep ternyata berbeda dengan kesaksian Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana saat sidang kasus Vina Cirebon. Dalam kesaksian di sidang kasus Vina Cirebon, Bribka Gugun Gumilar mengaku bertemu Dede Riswanto dan Aep di tempat cuci mobil, Jalan Perjuangan Cirebon pada 31 Agustus 2016. Lalu, Ibtu Rudiana memperlihatkan foto motor Eki pada Dede Riswanto dan Aep. Berdasar kesaksian Bribka Gugun Gumilar,
Aep dan Dede Riswanto mengaku melihat peristiwa pengejaran dan pelemparan terhadap Eki Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016. Pun dengan Ibtu Rudiana yang mengaku bertemu Aep dan Dede Riswanto di tempat cuci mobil. Ibtu Rudiana mengaku Dede dan Aep hanya salah satu dari sejumlah orang yang ditanyai olehnya pada 31 Agustus 2016. Saat kami berempat mencari informasi ke TKP penemuan mayat coba cari CCTV, jam 2 melintas Alfamart. Saya melihat Aep dan Dede nongkrong di depan cuci mobil, kami samperin. Saya mendasari informasi Aep dan Dede dia melihat pada malam minggu ada upaya pengejaran dan penganiayaan kemudian dia menyampaikan motornya warna hijau saya memperlihatkan motor yang di Polsek Talun, kata Ibtu Rudiana. Namun keterangan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana justru berbeda dengan pengakuan Aep. Aep mengaku bertemu Ibtu Rudiana di Polresta Cirebon, bukan di tempat cuci mobil. Aep mengaku dipanggil ke Polresta Cirebon untuk dimintai keterangan oleh penyidik kasus Vina Cirebon. Padahal Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana menerangkan bahwa mereka mendapat informasi terkait keberadaan terpidana kasus Vina Cirebon dari telepon Aep. Aep menekankan pengakuan Dede Riswanto adalah bohong. Aep mengaku tidak pernah diarahkan Ibtu Rudiana dalam memberi kesaksian. Gugun Gumilar melakukan penyiksaan sadis terhadap 8 terpidana kasus Vina Cirebon. Dari sejumlah polisi, Gugun Gumilar disebut-sebut sebagai yang paling sadis menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Walau bertindak sadis terhadap manusia, namun Gugun Gumilar tetap dibela oleh komandannya. Komandan Gugun Gumilar bahkan menyebut penyiksaan tersebut sebagai cara khusus agar pelaku mengakui perbuatannya. Penyiksaan oleh polisi diungkap Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina Cirebon. Aldi bercerita ia ikut ditangkap Ibtu Rudiana bersama Saka Tatal, Eko, Eka, Jaya, Supriyanto, Sudirman dan Hadi pada 31 Agustus 2016. Hari itu, Ibtu Rudiana bersama 3 anak buahnya, Bribka Gugun Gumilar, Bribka Dodi Irwanto dan Brigadir Andi Safrudin. Penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon ini menurut Aldi, sudah dimulai sejak mereka sampai di Polres Cirebon Kota. Aldi, Saka Tatal juga terpidana kasus Vina yang lain langsung disuruh jalan jongkok. Bahkan Aldi mengaku rambutnya sampai dibakar polisi. Penganiayaan bahkan terus berlanjut sampai malam. Bahkan saat di lorong menuju sel, Aldi dipukul menggunakan gembok. Kesadisan anak buah Ibtu Rudiana ini sampai menyuruh terpidana kasus Vina Cirebon minum air kencing sendiri. Aldi ingat betul dari sejumlah polisi yang menyiksanya, ada 2 anak buah Ibtu Rudiana yang bertindak paling sadis. Mereka menurut Aldi adalah Gugun Gumilar dan Aris Papua. Ibtu Rudiana membantah telah melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana malah mengaku bahwa pihaknya memiliki cara khusus sampai akhirnya terpidana mengakui perbuatannya di kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana mengatakan ucapannya terbukti lewat foto dokumentasi saat menyerahkan terpidana kasus Vina Cirebon. Herwanto, praktisi hukum mencibir pernyataan Ibtu Rudiana yang dianggap melenceng dari pokok permasalahan kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana dalam pembicaranya sempat mengatakan siap untuk sumpah pocong. Adapun sumpah pocong yang dilakukan Ibtu Rudiana bertujuan untuk meyakinkan publik, jika dirinya tidak mengerahkan Aep dan Dede untuk memberi kesaksian palsu. Pernyataan Ibtu Rudiana soal sumpah pocong itu membuat Herwanto heran. Menurutnya, pernyataan Ibtu Rudiana tak mencerminkan dirinya adalah seorang penegak hukum. Saya sendiri gak ngerti apa itu sumpah pocong. Saya bingung kalau ada penegak hukum, polisi ngomong saya siap sumpah pocong, kayaknya Pak Rudiana gak percaya diri, ucapnya. Seharusnya, idealnya bilang saya siap diperiksa untuk mempertanggungjawabkan sesuatu yang saya tahu. Nah itu kan saya mendengarnya lebih enak, sambungnya. Lebih lanjut, Herwanto ogah mengambil kesimpulan atas ucapan sumpah pocong. Kalau sumpah pocong, saya sulit untuk mengambil kesimpulan kalau ada penegak hukum ngomong saya siap sumpah pocong, bebernya. Tak hanya itu, Herwanto juga menyoroti kalimat hak mempertahankan nyawa anak. Menurut Herwanto penggunaan kalimat seperti itu sedikit kurang masuk akal. Kendati demikian, Herwanto menaruh rasa simpatik terhadap Ibtu Rudiana yang berani muncul. Aep keceplosan malah bongkar kebohongan sendiri, tak bertemu Rudiana di SMP.
Aep keceplosan mengungkap kebohongan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Keterangan Aep ternyata berbeda dengan kesaksian Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana saat sidang kasus Vina Cirebon. Dalam kesaksian di sidang kasus Vina Cirebon, Bribka Gugun Gumilar mengaku bertemu Dede Riswanto dan Aep di tempat cuci mobil, Jalan Perjuangan Cirebon pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Lalu, Ibtu Rudiana memperlihatkan foto motor Eki pada Dede Riswanto dan Aep. Berdasar kesaksian Bribka Gugun Gumilar, Aep dan Dede Riswanto mengaku melihat peristiwa pengejaran dan pelemparan terhadap Eki Vina pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Salah satu yang mengejar ciri-cirinya menggunakan tensoplas di kening dekat alis, tulis kesaksian Bribka Gugun Gumilar di hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon. Pun dengan Ibtu Rudiana yang mengaku bertemu Aep dan Dede Riswanto di tempat cuci mobil. Tanggal 31 Agustus setelah saya datang ke depan SMP 11 bertemu A dan D dan dia menyampaikan melihat kejadian tanggal 27. Sebagai orang tua memiliki keyakinan untuk mencari tahu, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengaku Dede dan Aep hanya salah satu dari sejumlah orang yang ditanyai olehnya pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Saat kami berempat mencari informasi ke TKP penemuan mayat coba cari CCTV, jam 2 melintas Alfamart, saya melihat Aep dan Dede nongkrong di depan cuci mobil, kami samperin. Saya mendasari informasi Aep dan Dede dia melihat pada malam minggu ada upaya pengejaran dan penganiayaan kemudian dia menyampaikan motornya warna hijau saya memperlihatkan motor yang di Polsek Talun, kata Ibtu Rudiana. Namun keterangan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana justru berbeda dengan pengakuan Aep. Aep mengaku bertemu Ibtu Rudiana di Polresta Cirebon, bukan di tempat cuci mobil. Tanggal 31 Agustus saya di Polres, kata Aep. Aep mengaku dipanggil ke Polresta Cirebon untuk dimintai keterangan oleh penyidik kasus Vina Cirebon. Padahal Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana menerangkan bahwa mereka mendapat informasi terkait keberadaan terpidana kasus Vina Cirebon dari telepon Aep. Saya dipanggil ke Polres untuk dimintai keterangan di situ oleh penyidik, kata Aep. Aep menekankan pengakuan Dede Riswanto adalah bohong. Aep mengaku tidak pernah diarahkan Ibtu Rudiana dalam memberi kesaksian. Keterangan Dede tidak benar. Dijemput Rudiana, tidak pernah. Tidak pernah mengarahkan, kata Aep. Aep keceplosan mengungkap kebohongan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Keterangan Aep ternyata berbeda dengan kesaksian Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana saat sidang kasus Vina Cirebon. Dalam kesaksian di sidang kasus Vina Cirebon, Bribka Gugun Gumilar mengaku bertemu Dede Riswanto dan Aep di tempat cuci mobil, Jalan Perjuangan Cirebon pada 31 Agustus 2016. Lalu, Ibtu Rudiana memperlihatkan foto motor Eki pada Dede Riswanto dan Aep. Berdasar kesaksian Bribka Gugun Gumilar, Aep dan Dede Riswanto mengaku melihat peristiwa pengejaran dan pelemparan terhadap Eki Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016. Pun dengan Ibtu Rudiana yang mengaku bertemu Aep dan Dede Riswanto di tempat cuci mobil. Ibtu Rudiana mengaku Dede dan Aep hanya salah satu dari sejumlah orang yang ditanyai olehnya pada 31 Agustus 2016. Saat kami berempat mencari informasi ke TKP penemuan mayat coba cari CCTV, jam 2 melintas Alfamart. Saya melihat Aep dan Dede nongkrong di depan cuci mobil, kami samperin. Saya mendasari informasi Aep dan Dede dia melihat pada malam minggu ada upaya pengejaran dan penganiayaan kemudian dia menyampaikan motornya warna hijau saya memperlihatkan motor yang di Polsek Talun, kata Ibtu Rudiana. Namun keterangan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana justru berbeda dengan pengakuan Aep. Aep mengaku bertemu Ibtu Rudiana di Polresta Cirebon, bukan di tempat cuci mobil. Aep mengaku dipanggil ke Polresta Cirebon untuk dimintai keterangan oleh penyidik kasus Vina Cirebon. Padahal Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana menerangkan bahwa mereka mendapat informasi terkait keberadaan terpidana kasus Vina Cirebon dari telepon Aep. Aep menekankan pengakuan Dede Riswanto adalah bohong.
Aep mengaku tidak pernah diarahkan Ibtu Rudiana dalam memberi kesaksian. Gugun Gumilar melakukan penyiksaan sadis terhadap 8 terpidana kasus Vina Cirebon. Dari sejumlah polisi, Gugun Gumilar disebut-sebut sebagai yang paling sadis menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Walau bertindak sadis terhadap manusia, namun Gugun Gumilar tetap dibela oleh komandannya. Komandan Gugun Gumilar bahkan menyebut penyiksaan tersebut sebagai cara khusus agar pelaku mengakui perbuatannya. Penyiksaan oleh polisi diungkap Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina Cirebon. Aldi bercerita ia ikut ditangkap Ibtu Rudiana bersama Saka Tatal, Eko, Eka, Jaya, Supriyanto, Sudirman dan Hadi pada 31 Agustus 2016. Hari itu, Ibtu Rudiana bersama 3 anak buahnya, Bribka Gugun Gumilar, Bribka Dodi Irwanto dan Brigadir Andi Safrudin. Penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon ini menurut Aldi, sudah dimulai sejak mereka sampai di Polres Cirebon Kota. Aldi, Saka Tatal juga terpidana kasus Vina yang lain langsung disuruh jalan jongkok. Bahkan Aldi mengaku rambutnya sampai dibakar polisi. Penganiayaan bahkan terus berlanjut sampai malam. Bahkan saat di lorong menuju sel, Aldi dipukul menggunakan gembok. Kesadisan anak buah Ibtu Rudiana ini sampai menyuruh terpidana kasus Vina Cirebon minum air kencing sendiri. Aldi ingat betul dari sejumlah polisi yang menyiksanya, ada 2 anak buah Ibtu Rudiana yang bertindak paling sadis. Mereka menurut Aldi adalah Gugun Gumilar dan Aris Papua. Ibtu Rudiana membantah telah melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana malah mengaku bahwa pihaknya memiliki cara khusus sampai akhirnya terpidana mengakui perbuatannya di kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana mengatakan ucapannya terbukti lewat foto dokumentasi saat menyerahkan terpidana kasus Vina Cirebon. Herwanto, praktisi hukum mencibir pernyataan Ibtu Rudiana yang dianggap melenceng dari pokok permasalahan kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana dalam pembicaranya sempat mengatakan siap untuk sumpah pocong. Adapun sumpah pocong yang dilakukan Ibtu Rudiana bertujuan untuk meyakinkan publik, jika dirinya tidak mengerahkan Aep dan Dede untuk memberi kesaksian palsu. Pernyataan Ibtu Rudiana soal sumpah pocong itu membuat Herwanto heran. Menurutnya, pernyataan Ibtu Rudiana tak mencerminkan dirinya adalah seorang penegak hukum. Saya sendiri gak ngerti apa itu sumpah pocong. Saya bingung kalau ada penegak hukum, polisi ngomong saya siap sumpah pocong, kayaknya Pak Rudiana gak percaya diri, ucapnya. Seharusnya, idealnya bilang saya siap diperiksa untuk mempertanggungjawabkan sesuatu yang saya tahu. Nah itu kan saya mendengarnya lebih enak, sambungnya. Lebih lanjut, Herwanto ogah mengambil kesimpulan atas ucapan sumpah pocong. Kalau sumpah pocong, saya sulit untuk mengambil kesimpulan kalau ada penegak hukum ngomong saya siap sumpah pocong, bebernya. Tak hanya itu, Herwanto juga menyoroti kalimat hak mempertahankan nyawa anak. Menurut Herwanto penggunaan kalimat seperti itu sedikit kurang masuk akal. Kendati demikian, Herwanto menaruh rasa simpatik terhadap Ibtu Rudiana yang berani muncul. Aep keceplosan malah bongkar kebohongan sendiri, tak bertemu Rudiana di SMP. Aep keceplosan mengungkap kebohongan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Keterangan Aep ternyata berbeda dengan kesaksian Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana saat sidang kasus Vina Cirebon. Dalam kesaksian di sidang kasus Vina Cirebon, Bribka Gugun Gumilar mengaku bertemu Dede Riswanto dan Aep di tempat cuci mobil, Jalan Perjuangan Cirebon pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Lalu, Ibtu Rudiana memperlihatkan foto motor Eki pada Dede Riswanto dan Aep. Berdasar kesaksian Bribka Gugun Gumilar, Aep dan Dede Riswanto mengaku melihat peristiwa pengejaran dan pelemparan terhadap Eki Vina pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Salah satu yang mengejar ciri-cirinya menggunakan tensoplas di kening dekat alis, tulis kesaksian Bribka Gugun Gumilar di hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon. Pun dengan Ibtu Rudiana yang mengaku bertemu Aep dan Dede Riswanto di tempat cuci mobil. Tanggal 31 Agustus setelah saya datang ke depan SMP 11 bertemu A dan D dan dia menyampaikan melihat kejadian tanggal 27.
sebagai orang tua memiliki keyakinan untuk mencari tahu, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengaku Dede dan Aep hanya salah satu dari sejumlah orang yang ditanyai olehnya pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Saat kami berempat mencari informasi ke TKP penemuan mayat coba cari CCTV, jam 2 melintas Alfamart, saya melihat Aep dan Dede nongkrong di depan cuci mobil, kami samperin. Saya mendasari informasi Aep dan Dede, dia melihat pada malam minggu ada upaya pengejaran dan penganiayaan, kemudian dia menyampaikan motornya warna hijau, saya memperlihatkan motor yang di Polsek Talun, kata Ibtu Rudiana. Namun keterangan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana justru berbeda dengan pengakuan Aep. Aep mengaku bertemu Ibtu Rudiana di Polresta Cirebon, bukan di tempat cuci mobil. Tanggal 31 Agustus saya di Polres, kata Aep. Aep mengaku dipanggil ke Polresta Cirebon untuk dimintai keterangan oleh penyidik kasus Vina Cirebon. Padahal Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana menerangkan bahwa mereka mendapat informasi terkait keberadaan terpidana kasus Vina Cirebon dari telepon Aep. Saya dipanggil ke Polres untuk dimintai keterangan di situ oleh penyidik, kata Aep. Aep menekankan pengakuan Dede Riswanto adalah bohong. Aep mengaku tidak pernah diarahkan Ibtu Rudiana dalam memberi kesaksian. Keterangan Dede tidak benar. Dijemput Rudiana, tidak pernah mengarahkan, kata Aep. Aep keceplosan mengungkap kebohongan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Keterangan Aep ternyata berbeda dengan kesaksian Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana saat sidang kasus Vina Cirebon. Dalam kesaksian di sidang kasus Vina Cirebon, Bribka Gugun Gumilar mengaku bertemu Dede Riswanto dan Aep di tempat cuci mobil, Jalan Perjuangan Cirebon pada 31 Agustus 2016. Lalu, Ibtu Rudiana memperlihatkan foto motor Eki pada Dede Riswanto dan Aep. Berdasar kesaksian Bribka Gugun Gumilar, Aep dan Dede Riswanto mengaku melihat peristiwa pengejaran dan pelemparan terhadap Eki Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016. Pun dengan Ibtu Rudiana yang mengaku bertemu Aep dan Dede Riswanto di tempat cuci mobil. Ibtu Rudiana mengaku Dede dan Aep hanya salah satu dari sejumlah orang yang ditanyai olehnya pada 31 Agustus 2016. Saat kami berempat mencari informasi ke TKP penemuan mayat coba cari CCTV, jam 2 melintas Alfamart, saya melihat Aep dan Dede nongkrong di depan cuci mobil, kami samperin. Saya mendasari informasi Aep dan Dede, dia melihat pada malam minggu ada upaya pengejaran dan penganiayaan, kemudian dia menyampaikan motornya warna hijau, saya memperlihatkan motor yang di Polsek Talun, kata Ibtu Rudiana. Namun keterangan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana justru berbeda dengan pengakuan Aep. Aep mengaku bertemu Ibtu Rudiana di Polresta Cirebon, bukan di tempat cuci mobil. Aep mengaku dipanggil ke Polresta Cirebon untuk dimintai keterangan oleh penyidik kasus Vina Cirebon. Padahal Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana menerangkan bahwa mereka mendapat informasi terkait keberadaan terpidana kasus Vina Cirebon dari telepon Aep. Aep menekankan pengakuan Dede Riswanto adalah bohong. Aep mengaku tidak pernah diarahkan Ibtu Rudiana dalam memberi kesaksian. Gugun Gumilar melakukan penyiksaan sadis terhadap 8 terpidana kasus Vina Cirebon. Dari sejumlah polisi, Gugun Gumilar disebut-sebut sebagai yang paling sadis menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Walau bertindak sadis terhadap manusia, namun Gugun Gumilar tetap dibela oleh komandannya. Komandan Gugun Gumilar bahkan menyebut penyiksaan tersebut sebagai cara khusus agar pelaku mengakui perbuatannya. Penyiksaan oleh polisi diungkap Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina Cirebon. Aldi bercerita ia ikut ditangkap Ibtu Rudiana bersama Saka Tatal, Eko, Eka, Jaya, Supriyanto, Sudirman dan Hadi pada 31 Agustus 2016. Hari itu, Ibtu Rudiana bersama 3 anak buahnya, Bribka Gugun Gumilar, Bribka Dodi Irwanto dan Brigadir Andi Safrudin. Penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon ini menurut Aldi, sudah dimulai sejak mereka sampai di Polres Cirebon Kota. Aldi, Saka Tatal juga terpidana kasus Vina yang lain langsung disuruh jalan jongkok. Bahkan Aldi mengaku rambutnya sampai dibakar polisi. Penganiayaan bahkan terus berlanjut sampai malam. Bahkan saat di lorong menuju sel,
Aldi dipukul menggunakan gembok. Kesadisan anak buah Ibtu Rudiana ini sampai menyuruh terpidana kasus Vina Cirebon minum air kencing sendiri. Aldi ingat betul dari sejumlah polisi yang menyiksanya, ada 2 anak buah Ibtu Rudiana yang bertindak paling sadis. Mereka menurut Aldi adalah Gugun Gumilar dan Aris Papua. Ibtu Rudiana membantah telah melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana malah mengaku bahwa pihaknya memiliki cara khusus sampai akhirnya terpidana mengakui perbuatannya di kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana mengatakan ucapannya terbukti lewat foto dokumentasi saat menyerahkan terpidana kasus Vina Cirebon. Herwanto, praktisi hukum mencibir pernyataan Ibtu Rudiana yang dianggap melenceng dari pokok permasalahan kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana dalam pembicaranya sempat mengatakan siap untuk sumpah pocong. Adapun sumpah pocong yang dilakukan Ibtu Rudiana bertujuan untuk meyakinkan publik, jika dirinya tidak mengarahkan Aep dan Dede untuk memberi kesaksian palsu. Pernyataan Ibtu Rudiana soal sumpah pocong itu membuat Herwanto heran. Menurutnya, pernyataan Ibtu Rudiana tak mencerminkan dirinya adalah seorang penegak hukum. Saya sendiri gak ngerti apa itu sumpah pocong. Saya bingung kalau ada penegak hukum, polisi ngomong saya siap sumpah pocong, kayaknya Pak Rudiana gak percaya diri, ucapnya. Seharusnya, idealnya bilang saya siap diperiksa untuk mempertanggungjawabkan sesuatu yang saya tahu. Nah itu kan saya mendengarnya lebih enak, sambungnya. Lebih lanjut, Herwanto ogah mengambil kesimpulan atas ucapan sumpah pocong. Kalau sumpah pocong, saya sulit untuk mengambil kesimpulan kalau ada penegak hukum ngomong saya siap sumpah pocong, bebernya. Tak hanya itu, Herwanto juga menyoroti kalimat hak mempertahankan nyawa anak. Menurut Herwanto penggunaan kalimat seperti itu sedikit kurang masuk akal. Kendati demikian, Herwanto menaruh rasa simpatik terhadap Ibtu Rudiana yang berani muncul. Aep keceplosan malah bongkar kebohongan sendiri. Tak bertemu Rudiana di SMP. Aep keceplosan mengungkap kebohongan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Keterangan Aep ternyata berbeda dengan kesaksian Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana saat sidang kasus Vina Cirebon. Dalam kesaksian di sidang kasus Vina Cirebon, Bribka Gugun Gumilar mengaku bertemu Dede Riswanto dan Aep di tempat cuci mobil, Jalan Perjuangan Cirebon pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Lalu, Ibtu Rudiana memperlihatkan foto motor Eki pada Dede Riswanto dan Aep. Berdasar kesaksian Bribka Gugun Gumilar, Aep dan Dede Riswanto mengaku melihat peristiwa pengejaran dan pelemparan terhadap Eki Vina pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Salah satu yang mengejar ciri-cirinya menggunakan tensoplas di kening dekat alis, tulis kesaksian Bribka Gugun Gumilar di hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon. Pun dengan Ibtu Rudiana yang mengaku bertemu Aep dan Dede Riswanto di tempat cuci mobil. Tanggal 31 Agustus setelah saya datang ke depan SMP 11 bertemu A dan D dan dia menyampaikan melihat kejadian tanggal 27. Sebagai orang tua memiliki keyakinan untuk mencari tahu, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengaku Dede dan Aep hanya salah satu dari sejumlah orang yang ditanyai olehnya pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Saat kami berempat mencari informasi ke TKP penemuan mayat coba cari CCTV, jam 2 melintas Alfamart, saya melihat Aep dan Dede nongkrong di depan cuci mobil, kami samperin. Saya mendasari informasi Aep dan Dede dia melihat pada malam minggu ada upaya pengejaran dan penganiayaan kemudian dia menyampaikan motornya warna hijau saya memperlihatkan motor yang di Polsek Talun, kata Ibtu Rudiana. Namun keterangan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana justru berbeda dengan pengakuan Aep. Aep mengaku bertemu Ibtu Rudiana di Polresta Cirebon, bukan di tempat cuci mobil. Tanggal 31 Agustus saya di Polres, kata Aep. Aep mengaku dipanggil ke Polresta Cirebon untuk dimintai keterangan oleh penyidik kasus Vina Cirebon. Padahal Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana menerangkan bahwa mereka mendapat informasi terkait keberadaan terpidana kasus Vina Cirebon dari telepon Aep. Saya dipanggil ke Polres untuk dimintai keterangan di situ oleh penyidik, kata Aep.
Aep menekankan pengakuan Dede Riswanto adalah bohong. Aep mengaku tidak pernah diarahkan Ibtu Rudiana dalam memberi kesaksian. Keterangan Dede tidak benar. Dijemput Rudiana, tidak pernah. Tidak pernah mengarahkan, kata Aep. Aep keceplosan mengungkap kebohongan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Keterangan Aep ternyata berbeda dengan kesaksian Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana saat sidang kasus Vina Cirebon. Dalam kesaksian di sidang kasus Vina Cirebon, Bribka Gugun Gumilar mengaku bertemu Dede Riswanto dan Aep di tempat cuci mobil, Jalan Perjuangan Cirebon pada 31 Agustus 2016. Lalu, Ibtu Rudiana memperlihatkan foto motor Eki pada Dede Riswanto dan Aep. Berdasar kesaksian Bribka Gugun Gumilar, Aep dan Dede Riswanto mengaku melihat peristiwa pengejaran dan pelemparan terhadap Eki Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016. Pun dengan Ibtu Rudiana yang mengaku bertemu Aep dan Dede Riswanto di tempat cuci mobil. Ibtu Rudiana mengaku Dede dan Aep hanya salah satu dari sejumlah orang yang ditanyai olehnya pada 31 Agustus 2016. Saat kami berempat mencari informasi ke TKP penemuan mayat coba cari CCTV, jam 2 melintas Alfamart, saya melihat Aep dan Dede nongkrong di depan cuci mobil, kami samperin. Saya mendasari informasi Aep dan Dede dia melihat pada malam minggu ada upaya pengejaran dan penganiayaan kemudian dia menyampaikan motornya warna hijau saya memperlihatkan motor yang di Polsek Talun, kata Ibtu Rudiana. Namun keterangan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana justru berbeda dengan pengakuan Aep. Aep mengaku bertemu Ibtu Rudiana di Polresta Cirebon, bukan di tempat cuci mobil. Aep mengaku dipanggil ke Polresta Cirebon untuk dimintai keterangan oleh penyidik kasus Vina Cirebon. Padahal Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana menerangkan bahwa mereka mendapat informasi terkait keberadaan terpidana kasus Vina Cirebon dari telepon Aep. Aep menekankan pengakuan Dede Riswanto adalah bohong. Aep mengaku tidak pernah diarahkan Ibtu Rudiana dalam memberi kesaksian. Gugun Gumilar melakukan penyiksaan sadis terhadap 8 terpidana kasus Vina Cirebon. Dari sejumlah polisi, Gugun Gumilar disebut-sebut sebagai yang paling sadis menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Walau bertindak sadis terhadap manusia, namun Gugun Gumilar tetap dibela oleh komandannya. Komandan Gugun Gumilar bahkan menyebut penyiksaan tersebut sebagai cara khusus agar pelaku mengakui perbuatannya. Penyiksaan oleh polisi diungkap Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina Cirebon. Aldi bercerita ia ikut ditangkap Ibtu Rudiana bersama Saka Tatal, Eko, Eka, Jaya, Supriyanto, Sudirman dan Hadi pada 31 Agustus 2016. Hari itu, Ibtu Rudiana bersama 3 anak buahnya, Bribka Gugun Gumilar, Bribka Dodi Irwanto dan Brigadir Andi Safrudin. Penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon ini menurut Aldi, sudah dimulai sejak mereka sampai di Polres Cirebon Kota. Aldi, Saka Tatal juga terpidana kasus Vina yang lain langsung disuruh jalan jongkok. Bahkan Aldi mengaku rambutnya sampai dibakar polisi. Penganiayaan bahkan terus berlanjut sampai malam. Bahkan saat di lorong menuju sel, Aldi dipukul menggunakan gembok. Kesadisan anak buah Ibtu Rudiana ini sampai menyuruh terpidana kasus Vina Cirebon minum air kencing sendiri. Aldi ingat betul dari sejumlah polisi yang menyiksanya, ada 2 anak buah Ibtu Rudiana yang bertindak paling sadis. Mereka menurut Aldi adalah Gugun Gumilar dan Aris Papua. Ibtu Rudiana membantah telah melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana malah mengaku bahwa pihaknya memiliki cara khusus sampai akhirnya terpidana mengakui perbuatannya di kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana mengatakan ucapannya terbukti lewat foto dokumentasi saat menyerahkan terpidana kasus Vina Cirebon. Herwanto, praktisi hukum mencibir pernyataan Ibtu Rudiana yang dianggap melenceng dari pokok permasalahan kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana dalam pembicaranya sempat mengatakan siap untuk sumpah pocong. Adapun sumpah pocong yang dilakukan Ibtu Rudiana bertujuan untuk meyakinkan publik, jika dirinya tidak mengarahkan Aep dan Dede untuk memberi kesaksian palsu. Pernyataan Ibtu Rudiana soal sumpah pocong itu membuat Herwanto heran. Menurutnya, pernyataan Ibtu Rudiana tak mencerminkan dirinya adalah seorang penegak hukum. Saya sendiri gak ngerti apa itu sumpah pocong.
Saya bingung kalau ada penegak hukum, polisi ngomong saya siap sumpah pocong, kayaknya Pak Rudiana gak percaya diri, ucapnya. Seharusnya, idealnya bilang saya siap diperiksa untuk mempertanggungjawabkan sesuatu yang saya tahu. Nah itu kan saya mendengarnya lebih enak, sambungnya. Lebih lanjut, Herwanto ogah mengambil kesimpulan atas ucapan sumpah pocong. Kalau sumpah pocong, saya sulit untuk mengambil kesimpulan kalau ada penegak hukum ngomong saya siap sumpah pocong, bebernya. Tak hanya itu, Herwanto juga menyoroti kalimat hak mempertahankan nyawa anak. Menurut Herwanto penggunaan kalimat seperti itu sedikit kurang masuk akal. Kendati demikian, Herwanto menaruh rasa simpatik terhadap Ibtu Rudiana yang berani muncul. Aep keceplosan malah bongkar kebohongan sendiri, tak bertemu Rudiana di SMP. Aep keceplosan mengungkap kebohongan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Keterangan Aep ternyata berbeda dengan kesaksian Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana saat sidang kasus Vina Cirebon. Dalam kesaksian di sidang kasus Vina Cirebon, Bribka Gugun Gumilar mengaku bertemu Dede Riswanto dan Aep di tempat cuci mobil, Jalan Perjuangan Cirebon pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Lalu, Ibtu Rudiana memperlihatkan foto motor Eki pada Dede Riswanto dan Aep. Berdasar kesaksian Bribka Gugun Gumilar, Aep dan Dede Riswanto mengaku melihat peristiwa pengejaran dan pelemparan terhadap Eki Vina pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Salah satu yang mengejar ciri-cirinya menggunakan tensoplas di kening dekat alis, tulis kesaksian Bribka Gugun Gumilar di hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon. Pun dengan Ibtu Rudiana yang mengaku bertemu Aep dan Dede Riswanto di tempat cuci mobil. Tanggal 31 Agustus setelah saya datang ke depan SMP 11 bertemu A dan D dan dia menyampaikan melihat kejadian tanggal 27. Sebagai orang tua memiliki keyakinan untuk mencari tahu, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengaku Dede dan Aep hanya salah satu dari sejumlah orang yang ditanyai olehnya pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Saat kami berempat mencari informasi ke TKP penemuan mayat coba cari CCTV, jam 2 melintas Alfamart, saya melihat Aep dan Dede nongkrong di depan cuci mobil, kami samperin. Saya mendasari informasi Aep dan Dede dia melihat pada malam minggu ada upaya pengejaran dan penganiayaan kemudian dia menyampaikan motornya warna hijau saya memperlihatkan motor yang di Polsek Talun, kata Ibtu Rudiana. Namun keterangan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana justru berbeda dengan pengakuan Aep. Aep mengaku bertemu Ibtu Rudiana di Polresta Cirebon, bukan di tempat cuci mobil. Tanggal 31 Agustus saya di Polres, kata Aep. Aep mengaku dipanggil ke Polresta Cirebon untuk dimintai keterangan oleh penyidik kasus Vina Cirebon. Padahal Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana menerangkan bahwa mereka mendapat informasi terkait keberadaan terpidana kasus Vina Cirebon dari telepon Aep. Saya dipanggil ke Polres untuk dimintai keterangan di situ oleh penyidik, kata Aep. Aep menekankan pengakuan Dede Riswanto adalah bohong. Aep mengaku tidak pernah diarahkan Ibtu Rudiana dalam memberi kesaksian. Keterangan Dede tidak benar. Dijemput Rudiana, tidak pernah. Tidak pernah mengarahkan, kata Aep. Aep keceplosan mengungkap kebohongan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Keterangan Aep ternyata berbeda dengan kesaksian Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana saat sidang kasus Vina Cirebon. Dalam kesaksian di sidang kasus Vina Cirebon, Bribka Gugun Gumilar mengaku bertemu Dede Riswanto dan Aep di tempat cuci mobil, Jalan Perjuangan Cirebon pada 31 Agustus 2016. Lalu, Ibtu Rudiana memperlihatkan foto motor Eki pada Dede Riswanto dan Aep. Berdasar kesaksian Bribka Gugun Gumilar, Aep dan Dede Riswanto mengaku melihat peristiwa pengejaran dan pelemparan terhadap Eki Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016. Pun dengan Ibtu Rudiana yang mengaku bertemu Aep dan Dede Riswanto di tempat cuci mobil. Ibtu Rudiana mengaku Dede dan Aep hanya salah satu dari sejumlah orang yang ditanyai olehnya pada 31 Agustus 2016. Saat kami berempat mencari informasi ke TKP penemuan mayat coba cari CCTV, jam 2 melintas Alfamart,
saya melihat Aep dan Dede nongkrong di depan cuci mobil, kami samperin. Saya mendasari informasi Aep dan Dede, dia melihat pada malam minggu ada upaya pengejaran dan penganiayaan, kemudian dia menyampaikan motornya warna hijau, saya memperlihatkan motor yang di Polsek Talun, kata Ibtu Rudiana. Namun keterangan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana justru berbeda dengan pengakuan Aep. Aep mengaku bertemu Ibtu Rudiana di Polresta Cirebon, bukan di tempat cuci mobil. Aep mengaku dipanggil ke Polresta Cirebon untuk dimintai keterangan oleh penyidik kasus Vina Cirebon. Padahal Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana menerangkan bahwa mereka mendapat informasi terkait keberadaan terpidana kasus Vina Cirebon dari telepon Aep. Aep menekankan pengakuan Dede Riswanto adalah bohong. Aep mengaku tidak pernah diarahkan Ibtu Rudiana dalam memberi kesaksian. Gugun Gumilar melakukan penyiksaan sadis terhadap 8 terpidana kasus Vina Cirebon. Dari sejumlah polisi, Gugun Gumilar disebut-sebut sebagai yang paling sadis menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Walau bertindak sadis terhadap manusia, namun Gugun Gumilar tetap dibela oleh komandannya. Komandan Gugun Gumilar bahkan menyebut penyiksaan tersebut sebagai cara khusus agar pelaku mengakui perbuatannya. Penyiksaan oleh polisi diungkap Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina Cirebon. Aldi bercerita ia ikut ditangkap Ibtu Rudiana bersama Saka Tatal, Eko, Eka, Jaya, Supriyanto, Sudirman dan Hadi pada 31 Agustus 2016. Hari itu, Ibtu Rudiana bersama 3 anak buahnya, Bribka Gugun Gumilar, Bribka Dodi Irwanto dan Brigadir Andi Safrudin. Penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon ini menurut Aldi, sudah dimulai sejak mereka sampai di Polres Cirebon Kota. Aldi, Saka Tatal juga terpidana kasus Vina yang lain langsung disuruh jalan jongkok. Bahkan Aldi mengaku rambutnya sampai dibakar polisi. Penganiayaan bahkan terus berlanjut sampai malam. Bahkan saat di lorong menuju sel, Aldi dipukul menggunakan gembok. Kesadisan anak buah Ibtu Rudiana ini sampai menyuruh terpidana kasus Vina Cirebon minum air kencing sendiri. Aldi ingat betul dari sejumlah polisi yang menyiksanya, ada 2 anak buah Ibtu Rudiana yang bertindak paling sadis. Mereka menurut Aldi adalah Gugun Gumilar dan Aris Papua. Ibtu Rudiana membantah telah melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana malah mengaku bahwa pihaknya memiliki cara khusus sampai akhirnya terpidana mengakui perbuatannya di kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana mengatakan ucapannya terbukti lewat foto dokumentasi saat menyerahkan terpidana kasus Vina Cirebon. Herwanto, praktisi hukum mencibir pernyataan Ibtu Rudiana yang dianggap melenceng dari pokok permasalahan kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana dalam pembicaranya sempat mengatakan siap untuk sumpah pocong. Adapun sumpah pocong yang dilakukan Ibtu Rudiana bertujuan untuk meyakinkan publik, jika dirinya tidak mengerahkan Aep dan Dede untuk memberi kesaksian palsu. Pernyataan Ibtu Rudiana soal sumpah pocong itu membuat Herwanto heran. Menurutnya, pernyataan Ibtu Rudiana tak mencerminkan dirinya adalah seorang penegak hukum. Saya sendiri gak ngerti apa itu sumpah pocong. Saya bingung kalau ada penegak hukum, polisi ngomong saya siap sumpah pocong, kayaknya Pak Rudiana gak percaya diri, ucapnya. Seharusnya, idealnya bilang saya siap diperiksa untuk mempertanggungjawabkan sesuatu yang saya tahu. Nah itu kan saya mendengarnya lebih enak, sambungnya. Lebih lanjut, Herwanto ogah mengambil kesimpulan atas ucapan sumpah pocong. Kalau sumpah pocong, saya sulit untuk mengambil kesimpulan kalau ada penegak hukum ngomong saya siap sumpah pocong, bebernya. Tak hanya itu, Herwanto juga menyoroti kalimat hak mempertahankan nyawa anak. Menurut Herwanto penggunaan kalimat seperti itu sedikit kurang masuk akal. Kendati demikian, Herwanto menaruh rasa simpatik terhadap Ibtu Rudiana yang berani muncul. Aep keceplosan malah bongkar kebohongan sendiri, tak bertemu Rudiana di SMP. Aep keceplosan mengungkap kebohongan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Keterangan Aep ternyata berbeda dengan kesaksian Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana saat sidang kasus Vina Cirebon. Dalam kesaksian di sidang kasus Vina Cirebon, Bribka Gugun Gumilar mengaku bertemu Dede Riswanto dan Aep di tempat cuci mobil, Jalan Perjuangan Cirebon pada tanggal 31 Agustus tahun 2016.
Lalu, Ibtu Rudiana memperlihatkan foto motor Eki pada Dede Riswanto dan Aep. Berdasar kesaksian Bribka Gugun Gumilar, Aep dan Dede Riswanto mengaku melihat peristiwa pengejaran dan pelemparan terhadap Eki Vina pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Salah satu yang mengejar ciri-cirinya menggunakan tensoplas di kening dekat alis, tulis kesaksian Bribka Gugun Gumilar di hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon. Pun dengan Ibtu Rudiana yang mengaku bertemu Aep dan Dede Riswanto di tempat cuci mobil. Tanggal 31 Agustus setelah saya datang ke depan SMP 11 bertemu A dan D dan dia menyampaikan melihat kejadian tanggal 27. Sebagai orang tua memiliki keyakinan untuk mencari tahu, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengaku Dede dan Aep hanya salah satu dari sejumlah orang yang ditanyai olehnya pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Saat kami berempat mencari informasi ke TKP penemuan mayat coba cari CCTV, jam 2 melintas Alfamart, saya melihat Aep dan Dede nongkrong di depan cuci mobil, kami samperin. Saya mendasari informasi Aep dan Dede dia melihat pada malam minggu ada upaya pengejaran dan penganiayaan kemudian dia menyampaikan motornya warna hijau saya memperlihatkan motor yang di Polsek Talun, kata Ibtu Rudiana. Namun keterangan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana justru berbeda dengan pengakuan Aep. Aep mengaku bertemu Ibtu Rudiana di Polresta Cirebon, bukan di tempat cuci mobil. Tanggal 31 Agustus saya di Polres, kata Aep. Aep mengaku dipanggil ke Polresta Cirebon untuk dimintai keterangan oleh penyidik kasus Vina Cirebon. Padahal Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana menerangkan bahwa mereka mendapat informasi terkait keberadaan terpidana kasus Vina Cirebon dari telepon Aep. Saya dipanggil ke Polres untuk dimintai keterangan di situ oleh penyidik, kata Aep. Aep menekankan pengakuan Dede Riswanto adalah bohong. Aep mengaku tidak pernah diarahkan Ibtu Rudiana dalam memberi kesaksian. Keterangan Dede tidak benar, dijemput Rudiana, tidak pernah mengarahkan, kata Aep. Aep keceplosan mengungkap kebohongan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Keterangan Aep ternyata berbeda dengan kesaksian Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana saat sidang kasus Vina Cirebon. Dalam kesaksian di sidang kasus Vina Cirebon, Bribka Gugun Gumilar mengaku bertemu Dede Riswanto dan Aep di tempat cuci mobil, Jalan Perjuangan Cirebon pada 31 Agustus 2016. Lalu, Ibtu Rudiana memperlihatkan foto motor Eki pada Dede Riswanto dan Aep. Berdasar kesaksian Bribka Gugun Gumilar, Aep dan Dede Riswanto mengaku melihat peristiwa pengejaran dan pelemparan terhadap Eki Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016. Pun dengan Ibtu Rudiana yang mengaku bertemu Aep dan Dede Riswanto di tempat cuci mobil. Ibtu Rudiana mengaku Dede dan Aep hanya salah satu dari sejumlah orang yang ditanyai olehnya pada 31 Agustus 2016. Saat kami berempat mencari informasi ke TKP penemuan mayat coba cari CCTV, jam 2 melintas Alfamart. Saya melihat Aep dan Dede nongkrong di depan cuci mobil, kami samperin. Saya mendasari informasi Aep dan Dede dia melihat pada malam minggu ada upaya pengejaran dan penganiayaan kemudian dia menyampaikan motornya warna hijau saya memperlihatkan motor yang di Polsek Talun, kata Ibtu Rudiana. Namun keterangan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana justru berbeda dengan pengakuan Aep. Aep mengaku bertemu Ibtu Rudiana di Polresta Cirebon, bukan di tempat cuci mobil. Aep mengaku dipanggil ke Polresta Cirebon untuk dimintai keterangan oleh penyidik kasus Vina Cirebon. Padahal Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana menerangkan bahwa mereka mendapat informasi terkait keberadaan terpidana kasus Vina Cirebon dari telepon Aep. Aep menekankan pengakuan Dede Riswanto adalah bohong. Aep mengaku tidak pernah diarahkan Ibtu Rudiana dalam memberi kesaksian. Gugun Gumilar melakukan penyiksaan sadis terhadap 8 terpidana kasus Vina Cirebon. Dari sejumlah polisi, Gugun Gumilar disebut-sebut sebagai yang paling sadis menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Walau bertindak sadis terhadap manusia, namun Gugun Gumilar tetap dibela oleh komandannya. Komandan Gugun Gumilar bahkan menyebut penyiksaan tersebut sebagai cara khusus agar pelaku mengakui perbuatannya.
Penyiksaan oleh polisi diungkap Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina Cirebon. Aldi bercerita ia ikut ditangkap Ibtu Rudiana bersama Saka Tatal, Eko, Eka, Jaya, Supriyanto, Sudirman dan Hadi pada 31 Agustus 2016. Hari itu, Ibtu Rudiana bersama 3 anak buahnya, Bribka Gugun Gumilar, Bribka Dodi Irwanto dan Brigadir Andi Safrudin. Penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon ini menurut Aldi, sudah dimulai sejak mereka sampai di Polres Cirebon Kota. Aldi, Saka Tatal juga terpidana kasus Vina yang lain langsung disuruh jalan jongkok. Bahkan Aldi mengaku rambutnya sampai dibakar polisi. Penganiayaan bahkan terus berlanjut sampai malam. Bahkan saat di lorong menuju sel, Aldi dipukul menggunakan gembok. Kesadisan anak buah Ibtu Rudiana ini sampai menyuruh terpidana kasus Vina Cirebon minum air kencing sendiri. Aldi ingat betul dari sejumlah polisi yang menyiksanya, ada 2 anak buah Ibtu Rudiana yang bertindak paling sadis. Mereka menurut Aldi adalah Gugun Gumilar dan Aris Papua. Ibtu Rudiana membantah telah melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana malah mengaku bahwa pihaknya memiliki cara khusus sampai akhirnya terpidana mengakui perbuatannya di kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana mengatakan ucapannya terbukti lewat foto dokumentasi saat menyerahkan terpidana kasus Vina Cirebon. Herwanto, praktisi hukum mencibir pernyataan Ibtu Rudiana yang dianggap melenceng dari pokok permasalahan kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana dalam pembicaranya sempat mengatakan siap untuk sumpah pocong. Adapun sumpah pocong yang dilakukan Ibtu Rudiana bertujuan untuk meyakinkan publik, jika dirinya tidak mengerahkan Aep dan Dede untuk memberi kesaksian palsu. Pernyataan Ibtu Rudiana soal sumpah pocong itu membuat Herwanto heran. Menurutnya, pernyataan Ibtu Rudiana tak mencerminkan dirinya adalah seorang penegak hukum. Saya sendiri gak ngerti apa itu sumpah pocong. Saya bingung kalau ada penegak hukum, polisi ngomong saya siap sumpah pocong, kayaknya Pak Rudiana gak percaya diri, ucapnya. Seharusnya, idealnya bilang saya siap diperiksa untuk mempertanggungjawabkan sesuatu yang saya tahu. Nah itu kan saya mendengarnya lebih enak, sambungnya. Lebih lanjut, Herwanto ogah mengambil kesimpulan atas ucapan sumpah pocong. Kalau sumpah pocong, saya sulit untuk mengambil kesimpulan kalau ada penegak hukum ngomong saya siap sumpah pocong, bebernya. Tak hanya itu, Herwanto juga menyoroti kalimat hak mempertahankan nyawa anak. Menurut Herwanto penggunaan kalimat seperti itu sedikit kurang masuk akal. Kendati demikian, Herwanto menaruh rasa simpatik terhadap Ibtu Rudiana yang berani muncul. Aep keceplosan malah bongkar kebohongan sendiri, tak bertemu Rudiana di SMP. Aep keceplosan mengungkap kebohongan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Keterangan Aep ternyata berbeda dengan kesaksian Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana saat sidang kasus Vina Cirebon. Dalam kesaksian di sidang kasus Vina Cirebon, Bribka Gugun Gumilar mengaku bertemu Dede Riswanto dan Aep di tempat cuci mobil, Jalan Perjuangan Cirebon pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Lalu, Ibtu Rudiana memperlihatkan foto motor Eki pada Dede Riswanto dan Aep. Berdasar kesaksian Bribka Gugun Gumilar, Aep dan Dede Riswanto mengaku melihat peristiwa pengejaran dan pelemparan terhadap Eki Vina pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Salah satu yang mengejar ciri-cirinya menggunakan tensoplas di kening dekat alis, tulis kesaksian Bribka Gugun Gumilar di hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon. Pun dengan Ibtu Rudiana yang mengaku bertemu Aep dan Dede Riswanto di tempat cuci mobil. Tanggal 31 Agustus setelah saya datang ke depan SMP 11 bertemu A dan D dan dia menyampaikan melihat kejadian tanggal 27. Sebagai orang tua memiliki keyakinan untuk mencari tahu, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengaku Dede dan Aep hanya salah satu dari sejumlah orang yang ditanyai olehnya pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Saat kami berempat mencari informasi ke TKP penemuan mayat coba cari CCTV, jam 2 melintas Alfamart, saya melihat Aep dan Dede nongkrong di depan cuci mobil, kami samperin.
Saya mendasari informasi Aep dan Dede. Dia melihat pada malam minggu ada upaya pengejaran dan penganiayaan, kemudian dia menyampaikan motornya warna hijau. Saya memperlihatkan motor yang di Polsek Talun, kata Ibtu Rudiana. Namun keterangan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana justru berbeda dengan pengakuan Aep. Aep mengaku bertemu Ibtu Rudiana di Polresta Cirebon, bukan di tempat cuci mobil. Tanggal 31 Agustus saya di Polres, kata Aep. Aep mengaku dipanggil ke Polresta Cirebon untuk dimintai keterangan oleh penyidik kasus Vina Cirebon. Padahal Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana menerangkan bahwa mereka mendapat informasi terkait keberadaan terpidana kasus Vina Cirebon dari telepon Aep. Saya dipanggil ke Polres untuk dimintai keterangan di situ oleh penyidik, kata Aep. Aep menekankan pengakuan Dede Riswanto adalah bohong. Aep mengaku tidak pernah diarahkan Ibtu Rudiana dalam memberi kesaksian. Keterangan Dede tidak benar. Dijemput Rudiana, tidak pernah mengarahkan, kata Aep. Aep keceplosan mengungkap kebohongan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Keterangan Aep ternyata berbeda dengan kesaksian Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana saat sidang kasus Vina Cirebon. Dalam kesaksian di sidang kasus Vina Cirebon, Bribka Gugun Gumilar mengaku bertemu Dede Riswanto dan Aep di tempat cuci mobil, Jalan Perjuangan Cirebon pada 31 Agustus 2016. Lalu, Ibtu Rudiana memperlihatkan foto motor Eki pada Dede Riswanto dan Aep. Berdasar kesaksian Bribka Gugun Gumilar, Aep dan Dede Riswanto mengaku melihat peristiwa pengejaran dan pelemparan terhadap Eki Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016. Pun dengan Ibtu Rudiana yang mengaku bertemu Aep dan Dede Riswanto di tempat cuci mobil. Ibtu Rudiana mengaku Dede dan Aep hanya salah satu dari sejumlah orang yang ditanyai olehnya pada 31 Agustus 2016. Saat kami berempat mencari informasi ke TKP penemuan mayat coba cari CCTV, jam 2 melintas Alfamart. Saya melihat Aep dan Dede nongkrong di depan cuci mobil, kami samperin. Saya mendasari informasi Aep dan Dede dia melihat pada malam minggu ada upaya pengejaran dan penganiayaan kemudian dia menyampaikan motornya warna hijau saya memperlihatkan motor yang di Polsek Talun, kata Ibtu Rudiana. Namun keterangan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana justru berbeda dengan pengakuan Aep. Aep mengaku bertemu Ibtu Rudiana di Polresta Cirebon, bukan di tempat cuci mobil. Aep mengaku dipanggil ke Polresta Cirebon untuk dimintai keterangan oleh penyidik kasus Vina Cirebon. Padahal Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana menerangkan bahwa mereka mendapat informasi terkait keberadaan terpidana kasus Vina Cirebon dari telepon Aep. Aep menekankan pengakuan Dede Riswanto adalah bohong. Aep mengaku tidak pernah diarahkan Ibtu Rudiana dalam memberi kesaksian. Gugun Gumilar melakukan penyiksaan sadis terhadap 8 terpidana kasus Vina Cirebon. Dari sejumlah polisi, Gugun Gumilar disebut-sebut sebagai yang paling sadis menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Walau bertindak sadis terhadap manusia, namun Gugun Gumilar tetap dibela oleh komandannya. Komandan Gugun Gumilar bahkan menyebut penyiksaan tersebut sebagai cara khusus agar pelaku mengakui perbuatannya. Penyiksaan oleh polisi diungkap Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina Cirebon. Aldi bercerita ia ikut ditangkap Ibtu Rudiana bersama Saka Tatal, Eko, Eka, Jaya, Supriyanto, Sudirman dan Hadi pada 31 Agustus 2016. Hari itu, Ibtu Rudiana bersama 3 anak buahnya, Bribka Gugun Gumilar, Bribka Dodi Irwanto dan Brigadir Andi Safrudin. Penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon ini menurut Aldi, sudah dimulai sejak mereka sampai di Polres Cirebon Kota. Aldi, Saka Tatal juga terpidana kasus Vina yang lain langsung disuruh jalan jongkok. Bahkan Aldi mengaku rambutnya sampai dibakar polisi. Penganiayaan bahkan terus berlanjut sampai malam. Bahkan saat di lorong menuju sel, Aldi dipukul menggunakan gembok. Kesadisan anak buah Ibtu Rudiana ini sampai menyuruh terpidana kasus Vina Cirebon minum air kencing sendiri. Aldi ingat betul dari sejumlah polisi yang menyiksanya, ada 2 anak buah Ibtu Rudiana yang bertindak paling sadis. Mereka menurut Aldi adalah Gugun Gumilar dan Aris Papua. Ibtu Rudiana membantah telah melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon.
Ayah Eki, Ibtu Rudiana malah mengaku bahwa pihaknya memiliki cara khusus sampai akhirnya terpidana mengakui perbuatannya di kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana mengatakan ucapannya terbukti lewat foto dokumentasi saat menyerahkan terpidana kasus Vina Cirebon. Herwanto, praktisi hukum mencibir pernyataan Ibtu Rudiana yang dianggap melenceng dari pokok permasalahan kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana dalam pembicaranya sempat mengatakan siap untuk sumpah pocong. Adapun sumpah pocong yang dilakukan Ibtu Rudiana bertujuan untuk meyakinkan publik jika dirinya tidak mengerahkan Aep dan Dede untuk memberi kesaksian palsu. Pernyataan Ibtu Rudiana soal sumpah pocong itu membuat Herwanto heran. Menurutnya, pernyataan Ibtu Rudiana tak mencerminkan dirinya adalah seorang penegak hukum. Saya sendiri gak ngerti apa itu sumpah pocong. Saya bingung kalau ada penegak hukum, polisi ngomong saya siap sumpah pocong, kayaknya Pak Rudiana gak percaya diri, ucapnya. Seharusnya, idealnya bilang saya siap diperiksa untuk mempertanggungjawabkan sesuatu yang saya tahu. Nah itu kan saya mendengarnya lebih enak, sambungnya. Lebih lanjut, Herwanto ogah mengambil kesimpulan atas ucapan sumpah pocong. Kalau sumpah pocong, saya sulit untuk mengambil kesimpulan kalau ada penegak hukum ngomong saya siap sumpah pocong, bebernya. Tak hanya itu, Herwanto juga menyoroti kalimat hak mempertahankan nyawa anak. Menurut Herwanto penggunaan kalimat seperti itu sedikit kurang masuk akal. Kendati demikian, Herwanto menaruh rasa simpatik terhadap Ibtu Rudiana yang berani muncul. Aep keceplosan malah bongkar kebohongan sendiri, tak bertemu Rudiana di SMP. Aep keceplosan mengungkap kebohongan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Keterangan Aep ternyata berbeda dengan kesaksian Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana saat sidang kasus Vina Cirebon. Dalam kesaksian di sidang kasus Vina Cirebon, Bribka Gugun Gumilar mengaku bertemu Dede Riswanto dan Aep di tempat cuci mobil, Jalan Perjuangan Cirebon pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Lalu, Ibtu Rudiana memperlihatkan foto motor Eki pada Dede Riswanto dan Aep. Berdasar kesaksian Bribka Gugun Gumilar, Aep dan Dede Riswanto mengaku melihat peristiwa pengejaran dan pelemparan terhadap Eki Vina pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Salah satu yang mengejar ciri-cirinya menggunakan tensoplas di kening dekat alis, tulis kesaksian Bribka Gugun Gumilar di hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon. Pun dengan Ibtu Rudiana yang mengaku bertemu Aep dan Dede Riswanto di tempat cuci mobil. Tanggal 31 Agustus setelah saya datang ke depan SMP 11 bertemu A dan D dan dia menyampaikan melihat kejadian tanggal 27. Sebagai orang tua memiliki keyakinan untuk mencari tahu, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengaku Dede dan Aep hanya salah satu dari sejumlah orang yang ditanyai olehnya pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Saat kami berempat mencari informasi ke TKP penemuan mayat coba cari CCTV, jam 2 melintas Alfamart, saya melihat Aep dan Dede nongkrong di depan cuci mobil, kami samperin. Saya mendasari informasi Aep dan Dede dia melihat pada malam minggu ada upaya pengejaran dan penganiayaan kemudian dia menyampaikan motornya warna hijau saya memperlihatkan motor yang di Polsek Talun, kata Ibtu Rudiana. Namun keterangan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana justru berbeda dengan pengakuan Aep. Aep mengaku bertemu Ibtu Rudiana di Polresta Cirebon, bukan di tempat cuci mobil. Tanggal 31 Agustus saya di Polres, kata Aep. Aep mengaku dipanggil ke Polresta Cirebon untuk dimintai keterangan oleh penyidik kasus Vina Cirebon. Padahal Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana menerangkan bahwa mereka mendapat informasi terkait keberadaan terpidana kasus Vina Cirebon dari telepon Aep. Saya dipanggil ke Polres untuk dimintai keterangan di situ oleh penyidik, kata Aep. Aep menekankan pengakuan Dede Riswanto adalah bohong. Aep mengaku tidak pernah diarahkan Ibtu Rudiana dalam memberi kesaksian. Keterangan Dede tidak benar. Dijemput Rudiana, tidak pernah. Tidak pernah mengarahkan, kata Aep. Aep keceplosan mengungkap kebohongan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon.
Keterangan Aep ternyata berbeda dengan kesaksian Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana saat sidang kasus Vina Cirebon. Dalam kesaksian di sidang kasus Vina Cirebon, Bribka Gugun Gumilar mengaku bertemu Dede Riswanto dan Aep di tempat cuci mobil, Jalan Perjuangan Cirebon pada 31 Agustus 2016. Lalu, Ibtu Rudiana memperlihatkan foto motor Eki pada Dede Riswanto dan Aep. Berdasar kesaksian Bribka Gugun Gumilar, Aep dan Dede Riswanto mengaku melihat peristiwa pengejaran dan pelemparan terhadap Eki Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016. Pun dengan Ibtu Rudiana yang mengaku bertemu Aep dan Dede Riswanto di tempat cuci mobil. Ibtu Rudiana mengaku Dede dan Aep hanya salah satu dari sejumlah orang yang ditanyai olehnya pada 31 Agustus 2016. Saat kami berempat mencari informasi ke TKP penemuan mayat coba cari CCTV, jam 2 melintas Alfamart, saya melihat Aep dan Dede nongkrong di depan cuci mobil, kami samperin. Saya mendasari informasi Aep dan Dede dia melihat pada malam minggu ada upaya pengejaran dan penganiayaan kemudian dia menyampaikan motornya warna hijau saya memperlihatkan motor yang di Polsek Talun, kata Ibtu Rudiana. Namun keterangan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana justru berbeda dengan pengakuan Aep. Aep mengaku bertemu Ibtu Rudiana di Polresta Cirebon, bukan di tempat cuci mobil. Aep mengaku dipanggil ke Polresta Cirebon untuk dimintai keterangan oleh penyidik kasus Vina Cirebon. Padahal Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana menerangkan bahwa mereka mendapat informasi terkait keberadaan terpidana kasus Vina Cirebon dari telepon Aep. Aep menekankan pengakuan Dede Riswanto adalah bohong. Aep mengaku tidak pernah diarahkan Ibtu Rudiana dalam memberi kesaksian. Gugun Gumilar melakukan penyiksaan sadis terhadap 8 terpidana kasus Vina Cirebon. Dari sejumlah polisi, Gugun Gumilar disebut-sebut sebagai yang paling sadis menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Walau bertindak sadis terhadap manusia, namun Gugun Gumilar tetap dibela oleh komandannya. Komandan Gugun Gumilar bahkan menyebut penyiksaan tersebut sebagai cara khusus agar pelaku mengakui perbuatannya. Penyiksaan oleh polisi diungkap Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina Cirebon. Aldi bercerita ia ikut ditangkap Ibtu Rudiana bersama Saka Tatal, Eko, Eka, Jaya, Supriyanto, Sudirman dan Hadi pada 31 Agustus 2016. Hari itu, Ibtu Rudiana bersama 3 anak buahnya, Bribka Gugun Gumilar, Bribka Dodi Irwanto dan Brigadir Andi Safrudin. Penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon ini menurut Aldi, sudah dimulai sejak mereka sampai di Polres Cirebon Kota. Aldi, Saka Tatal juga terpidana kasus Vina yang lain langsung disuruh jalan jongkok. Bahkan Aldi mengaku rambutnya sampai dibakar polisi. Penganiayaan bahkan terus berlanjut sampai malam. Bahkan saat di lorong menuju sel, Aldi dipukul menggunakan gembok. Kesadisan anak buah Ibtu Rudiana ini sampai menyuruh terpidana kasus Vina Cirebon minum air kencing sendiri. Aldi ingat betul dari sejumlah polisi yang menyiksanya, ada 2 anak buah Ibtu Rudiana yang bertindak paling sadis. Mereka menurut Aldi adalah Gugun Gumilar dan Aris Papua. Ibtu Rudiana membantah telah melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana malah mengaku bahwa pihaknya memiliki cara khusus sampai akhirnya terpidana mengakui perbuatannya di kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana mengatakan ucapannya terbukti lewat foto dokumentasi saat menyerahkan terpidana kasus Vina Cirebon. Herwanto, praktisi hukum mencibir pernyataan Ibtu Rudiana yang dianggap melenceng dari pokok permasalahan kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana dalam pembicaranya sempat mengatakan siap untuk sumpah pocong. Adapun sumpah pocong yang dilakukan Ibtu Rudiana bertujuan untuk meyakinkan publik, jika dirinya tidak mengarahkan Aep dan Dede untuk memberi kesaksian palsu. Pernyataan Ibtu Rudiana soal sumpah pocong itu membuat Herwanto heran. Menurutnya, pernyataan Ibtu Rudiana tak mencerminkan dirinya adalah seorang penegak hukum. Saya sendiri gak ngerti apa itu sumpah pocong. Saya bingung kalau ada penegak hukum, polisi ngomong saya siap sumpah pocong, kayaknya Pak Rudiana gak percaya diri, ucapnya. Seharusnya, idealnya bilang saya siap diperiksa untuk mempertanggungjawabkan sesuatu yang saya tahu. Nah itu kan saya mendengarnya lebih enak, sambungnya. Lebih lanjut, Herwanto ogah mengambil kesimpulan atas ucapan sumpah pocong.
Kalau sumpah pocong, saya sulit untuk mengambil kesimpulan kalau ada penegak hukum ngomong saya siap sumpah pocong, bebernya. Tak hanya itu, Herwanto juga menyoroti kalimat hak mempertahankan nyawa anak. Menurut Herwanto penggunaan kalimat seperti itu sedikit kurang masuk akal. Kendati demikian, Herwanto menaruh rasa simpatik terhadap Ibtu Rudiana yang berani muncul. Aep keceplosan malah bongkar kebohongan sendiri, tak bertemu Rudiana di SMP. Aep keceplosan mengungkap kebohongan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Keterangan Aep ternyata berbeda dengan kesaksian Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana saat sidang kasus Vina Cirebon. Dalam kesaksian di sidang kasus Vina Cirebon, Bribka Gugun Gumilar mengaku bertemu Dede Riswanto dan Aep di tempat cuci mobil, Jalan Perjuangan Cirebon pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Lalu, Ibtu Rudiana memperlihatkan foto motor Eki pada Dede Riswanto dan Aep. Berdasar kesaksian Bribka Gugun Gumilar, Aep dan Dede Riswanto mengaku melihat peristiwa pengejaran dan pelemparan terhadap Eki Vina pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Salah satu yang mengejar ciri-cirinya menggunakan tensoplas di kening dekat alis, tulis kesaksian Bribka Gugun Gumilar di hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon. Pun dengan Ibtu Rudiana yang mengaku bertemu Aep dan Dede Riswanto di tempat cuci mobil. Tanggal 31 Agustus setelah saya datang ke depan SMP 11 bertemu A dan D dan dia menyampaikan melihat kejadian tanggal 27. Sebagai orang tua memiliki keyakinan untuk mencari tahu, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengaku Dede dan Aep hanya salah satu dari sejumlah orang yang ditanyai olehnya pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Saat kami berempat mencari informasi ke TKP penemuan mayat coba cari CCTV, jam 2 melintas Alfamart, saya melihat Aep dan Dede nongkrong di depan cuci mobil, kami samperin. Saya mendasari informasi Aep dan Dede dia melihat pada malam minggu ada upaya pengejaran dan penganiayaan kemudian dia menyampaikan motornya warna hijau saya memperlihatkan motor yang di Polsek Talun, kata Ibtu Rudiana. Namun keterangan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana justru berbeda dengan pengakuan Aep. Aep mengaku bertemu Ibtu Rudiana di Polresta Cirebon, bukan di tempat cuci mobil. Tanggal 31 Agustus saya di Polres, kata Aep. Aep mengaku dipanggil ke Polresta Cirebon untuk dimintai keterangan oleh penyidik kasus Vina Cirebon. Padahal Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana menerangkan bahwa mereka mendapat informasi terkait keberadaan terpidana kasus Vina Cirebon dari telepon Aep. Saya dipanggil ke Polres untuk dimintai keterangan di situ oleh penyidik, kata Aep. Aep menekankan pengakuan Dede Riswanto adalah bohong. Aep mengaku tidak pernah diarahkan Ibtu Rudiana dalam memberi kesaksian. Keterangan Dede tidak benar. Dijemput Rudiana, tidak pernah. Tidak pernah mengarahkan, kata Aep. Aep keceplosan mengungkap kebohongan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Keterangan Aep ternyata berbeda dengan kesaksian Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana saat sidang kasus Vina Cirebon. Dalam kesaksian di sidang kasus Vina Cirebon, Bribka Gugun Gumilar mengaku bertemu Dede Riswanto dan Aep di tempat cuci mobil, Jalan Perjuangan Cirebon pada 31 Agustus 2016. Lalu, Ibtu Rudiana memperlihatkan foto motor Eki pada Dede Riswanto dan Aep. Berdasar kesaksian Bribka Gugun Gumilar, Aep dan Dede Riswanto mengaku melihat peristiwa pengejaran dan pelemparan terhadap Eki Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016. Pun dengan Ibtu Rudiana yang mengaku bertemu Aep dan Dede Riswanto di tempat cuci mobil. Ibtu Rudiana mengaku Dede dan Aep hanya salah satu dari sejumlah orang yang ditanyai olehnya pada 31 Agustus 2016. Saat kami berempat mencari informasi ke TKP penemuan mayat coba cari CCTV, jam 2 melintas Alfamart. Saya melihat Aep dan Dede nongkrong di depan cuci mobil, kami samperin. Saya mendasari informasi Aep dan Dede dia melihat pada malam minggu ada upaya pengejaran dan penganiayaan kemudian dia menyampaikan motornya warna hijau saya memperlihatkan motor yang di Polsek Talun, kata Ibtu Rudiana.
Namun keterangan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana justru berbeda dengan pengakuan Aep. Aep mengaku bertemu Ibtu Rudiana di Polresta Cirebon, bukan di tempat cuci mobil. Aep mengaku dipanggil ke Polresta Cirebon untuk dimintai keterangan oleh penyidik kasus Vina Cirebon. Padahal Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana menerangkan bahwa mereka mendapat informasi terkait keberadaan terpidana kasus Vina Cirebon dari telepon Aep. Aep menekankan pengakuan Dede Riswanto adalah bohong. Aep mengaku tidak pernah diarahkan Ibtu Rudiana dalam memberi kesaksian. Gugun Gumilar melakukan penyiksaan sadis terhadap 8 terpidana kasus Vina Cirebon. Dari sejumlah polisi, Gugun Gumilar disebut-sebut sebagai yang paling sadis menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Walau bertindak sadis terhadap manusia, namun Gugun Gumilar tetap dibela oleh komandannya. Komandan Gugun Gumilar bahkan menyebut penyiksaan tersebut sebagai cara khusus agar pelaku mengakui perbuatannya. Penyiksaan oleh polisi diungkap Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina Cirebon. Aldi bercerita ia ikut ditangkap Ibtu Rudiana bersama Saka Tatal, Eko, Eka, Jaya, Supriyanto, Sudirman dan Hadi pada 31 Agustus 2016. Hari itu, Ibtu Rudiana bersama 3 anak buahnya, Bribka Gugun Gumilar, Bribka Dodi Irwanto dan Brigadir Andi Safrudin. Penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon ini menurut Aldi, sudah dimulai sejak mereka sampai di Polres Cirebon Kota. Aldi, Saka Tatal juga terpidana kasus Vina yang lain langsung disuruh jalan jongkok. Bahkan Aldi mengaku rambutnya sampai dibakar polisi. Penganiayaan bahkan terus berlanjut sampai malam. Bahkan saat di lorong menuju sel, Aldi dipukul menggunakan gembok. Kesadisan anak buah Ibtu Rudiana ini sampai menyuruh terpidana kasus Vina Cirebon minum air kencing sendiri. Aldi ingat betul dari sejumlah polisi yang menyiksanya, ada 2 anak buah Ibtu Rudiana yang bertindak paling sadis. Mereka menurut Aldi adalah Gugun Gumilar dan Aris Papua. Ibtu Rudiana membantah telah melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana malah mengaku bahwa pihaknya memiliki cara khusus sampai akhirnya terpidana mengakui perbuatannya di kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana mengatakan ucapannya terbukti lewat foto dokumentasi saat menyerahkan terpidana kasus Vina Cirebon. Herwanto, praktisi hukum mencibir pernyataan Ibtu Rudiana yang dianggap melenceng dari pokok permasalahan kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana dalam pembicaranya sempat mengatakan siap untuk sumpah pocong. Adapun sumpah pocong yang dilakukan Ibtu Rudiana bertujuan untuk meyakinkan publik, jika dirinya tidak mengerahkan Aep dan Dede untuk memberi kesaksian palsu. Pernyataan Ibtu Rudiana soal sumpah pocong itu membuat Herwanto heran. Menurutnya, pernyataan Ibtu Rudiana tak mencerminkan dirinya adalah seorang penegak hukum. Saya sendiri gak ngerti apa itu sumpah pocong. Saya bingung kalau ada penegak hukum, polisi ngomong saya siap sumpah pocong, kayaknya Pak Rudiana gak percaya diri, ucapnya. Seharusnya, idealnya bilang saya siap diperiksa untuk mempertanggungjawabkan sesuatu yang saya tahu. Nah itu kan saya mendengarnya lebih enak, sambungnya. Lebih lanjut, Herwanto ogah mengambil kesimpulan atas ucapan sumpah pocong. Kalau sumpah pocong, saya sulit untuk mengambil kesimpulan kalau ada penegak hukum ngomong saya siap sumpah pocong, bebernya. Tak hanya itu, Herwanto juga menyoroti kalimat hak mempertahankan nyawa anak. Menurut Herwanto penggunaan kalimat seperti itu sedikit kurang masuk akal. Kendati demikian, Herwanto menaruh rasa simpatik terhadap Ibtu Rudiana yang berani muncul. Aep keceplosan malah bongkar kebohongan sendiri, tak bertemu Rudiana di SMP. Aep keceplosan mengungkap kebohongan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Keterangan Aep ternyata berbeda dengan kesaksian Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana saat sidang kasus Vina Cirebon. Dalam kesaksian di sidang kasus Vina Cirebon, Bribka Gugun Gumilar mengaku bertemu Dede Riswanto dan Aep di tempat cuci mobil, Jalan Perjuangan Cirebon pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Lalu, Ibtu Rudiana memperlihatkan foto motor Eki pada Dede Riswanto dan Aep. Berdasar kesaksian Bribka Gugun Gumilar,
Aep dan Dede Riswanto mengaku melihat peristiwa pengejaran dan pelemparan terhadap Eki Vina pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Salah satu yang mengejar ciri-cirinya menggunakan tensoplas di kening dekat alis, tulis kesaksian Bribka Gugun Gumilar di hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon. Pun dengan Ibtu Rudiana yang mengaku bertemu Aep dan Dede Riswanto di tempat cuci mobil. Tanggal 31 Agustus setelah saya datang ke depan SMP 11 bertemu A dan D dan dia menyampaikan melihat kejadian tanggal 27. Sebagai orang tua memiliki keyakinan untuk mencari tahu, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengaku Dede dan Aep hanya salah satu dari sejumlah orang yang ditanyai olehnya pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Saat kami berempat mencari informasi ke TKP penemuan mayat coba cari CCTV, jam 2 melintas Alfamart, saya melihat Aep dan Dede nongkrong di depan cuci mobil, kami samperin. Saya mendasari informasi Aep dan Dede dia melihat pada malam minggu ada upaya pengejaran dan penganiayaan kemudian dia menyampaikan motornya warna hijau saya memperlihatkan motor yang di Polsek Talun, kata Ibtu Rudiana. Namun keterangan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana justru berbeda dengan pengakuan Aep. Aep mengaku bertemu Ibtu Rudiana di Polresta Cirebon, bukan di tempat cuci mobil. Tanggal 31 Agustus saya di Polres, kata Aep. Aep mengaku dipanggil ke Polresta Cirebon untuk dimintai keterangan oleh penyidik kasus Vina Cirebon. Padahal Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana menerangkan bahwa mereka mendapat informasi terkait keberadaan terpidana kasus Vina Cirebon dari telepon Aep. Saya dipanggil ke Polres untuk dimintai keterangan di situ oleh penyidik, kata Aep. Aep menekankan pengakuan Dede Riswanto adalah bohong. Aep mengaku tidak pernah diarahkan Ibtu Rudiana dalam memberi kesaksian. Keterangan Dede tidak benar. Dijemput Rudiana, tidak pernah mengarahkan, kata Aep. Aep keceplosan mengungkap kebohongan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Keterangan Aep ternyata berbeda dengan kesaksian Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana saat sidang kasus Vina Cirebon. Dalam kesaksian di sidang kasus Vina Cirebon, Bribka Gugun Gumilar mengaku bertemu Dede Riswanto dan Aep di tempat cuci mobil, Jalan Perjuangan Cirebon pada 31 Agustus 2016. Lalu, Ibtu Rudiana memperlihatkan foto motor Eki pada Dede Riswanto dan Aep. Berdasar kesaksian Bribka Gugun Gumilar, Aep dan Dede Riswanto mengaku melihat peristiwa pengejaran dan pelemparan terhadap Eki Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016. Pun dengan Ibtu Rudiana yang mengaku bertemu Aep dan Dede Riswanto di tempat cuci mobil. Ibtu Rudiana mengaku Dede dan Aep hanya salah satu dari sejumlah orang yang ditanyai olehnya pada 31 Agustus 2016. Saat kami berempat mencari informasi ke TKP penemuan mayat coba cari CCTV, jam 2 melintas Alfamart, saya melihat Aep dan Dede nongkrong di depan cuci mobil, kami samperin. Saya mendasari informasi Aep dan Dede dia melihat pada malam minggu ada upaya pengejaran dan penganiayaan kemudian dia menyampaikan motornya warna hijau saya memperlihatkan motor yang di Polsek Talun, kata Ibtu Rudiana. Namun keterangan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana justru berbeda dengan pengakuan Aep. Aep mengaku bertemu Ibtu Rudiana di Polresta Cirebon, bukan di tempat cuci mobil. Aep mengaku dipanggil ke Polresta Cirebon untuk dimintai keterangan oleh penyidik kasus Vina Cirebon. Padahal Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana menerangkan bahwa mereka mendapat informasi terkait keberadaan terpidana kasus Vina Cirebon dari telepon Aep. Aep menekankan pengakuan Dede Riswanto adalah bohong. Aep mengaku tidak pernah diarahkan Ibtu Rudiana dalam memberi kesaksian. Gugun Gumilar melakukan penyiksaan sadis terhadap 8 terpidana kasus Vina Cirebon. Dari sejumlah polisi, Gugun Gumilar disebut-sebut sebagai yang paling sadis menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Walau bertindak sadis terhadap manusia, namun Gugun Gumilar tetap dibela oleh komandannya. Komandan Gugun Gumilar bahkan menyebut penyiksaan tersebut sebagai cara khusus agar pelaku mengakui perbuatannya. Penyiksaan oleh polisi diungkap Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina Cirebon. Aldi bercerita ia ikut ditangkap Ibtu Rudiana bersama Saka Tatal, Eko, Eka, Jaya,
Supriyanto, Sudirman dan Hadi pada 31 Agustus 2016. Hari itu, Ibtu Rudiana bersama 3 anak buahnya, Bribka Gugun Gumilar, Bribka Dodi Irwanto dan Brigadir Andi Safrudin. Penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon ini menurut Aldi, sudah dimulai sejak mereka sampai di Polres Cirebon Kota. Aldi, Saka Tatal juga terpidana kasus Vina yang lain langsung disuruh jalan jongkok. Bahkan Aldi mengaku rambutnya sampai dibakar polisi. Penganiayaan bahkan terus berlanjut sampai malam. Bahkan saat di lorong menuju sel, Aldi dipukul menggunakan gembok. Kesadisan anak buah Ibtu Rudiana ini sampai menyuruh terpidana kasus Vina Cirebon minum air kencing sendiri. Aldi ingat betul dari sejumlah polisi yang menyiksanya, ada 2 anak buah Ibtu Rudiana yang bertindak paling sadis. Mereka menurut Aldi adalah Gugun Gumilar dan Aris Papua. Ibtu Rudiana membantah telah melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana malah mengaku bahwa pihaknya memiliki cara khusus sampai akhirnya terpidana mengakui perbuatannya di kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana mengatakan ucapannya terbukti lewat foto dokumentasi saat menyerahkan terpidana kasus Vina Cirebon. Herwanto, praktisi hukum mencibir pernyataan Ibtu Rudiana yang dianggap melenceng dari pokok permasalahan kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana dalam pembicaranya sempat mengatakan siap untuk sumpah pocong. Adapun sumpah pocong yang dilakukan Ibtu Rudiana bertujuan untuk meyakinkan publik, jika dirinya tidak mengerahkan Aep dan Dede untuk memberi kesaksian palsu. Pernyataan Ibtu Rudiana soal sumpah pocong itu membuat Herwanto heran. Menurutnya, pernyataan Ibtu Rudiana tak mencerminkan dirinya adalah seorang penegak hukum. Saya sendiri gak ngerti apa itu sumpah pocong. Saya bingung kalau ada penegak hukum, polisi ngomong saya siap sumpah pocong, kayaknya Pak Rudiana gak percaya diri, ucapnya. Seharusnya, idealnya bilang saya siap diperiksa untuk mempertanggungjawabkan sesuatu yang saya tahu. Nah itu kan saya mendengarnya lebih enak, sambungnya. Lebih lanjut, Herwanto ogah mengambil kesimpulan atas ucapan sumpah pocong. Kalau sumpah pocong, saya sulit untuk mengambil kesimpulan kalau ada penegak hukum ngomong saya siap sumpah pocong, bebernya. Tak hanya itu, Herwanto juga menyoroti kalimat hak mempertahankan nyawa anak. Menurut Herwanto penggunaan kalimat seperti itu sedikit kurang masuk akal. Kendati demikian, Herwanto menaruh rasa simpatik terhadap Ibtu Rudiana yang berani muncul. Aep keceplosan malah bongkar kebohongan sendiri, tak bertemu Rudiana di SMP. Aep keceplosan mengungkap kebohongan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Keterangan Aep ternyata berbeda dengan kesaksian Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana saat sidang kasus Vina Cirebon. Dalam kesaksian di sidang kasus Vina Cirebon, Bribka Gugun Gumilar mengaku bertemu Dede Riswanto dan Aep di tempat cuci mobil, Jalan Perjuangan Cirebon pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Lalu, Ibtu Rudiana memperlihatkan foto motor Eki pada Dede Riswanto dan Aep. Berdasar kesaksian Bribka Gugun Gumilar, Aep dan Dede Riswanto mengaku melihat peristiwa pengejaran dan pelemparan terhadap Eki Vina pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Salah satu yang mengejar ciri-cirinya menggunakan tensoplas di kening dekat alis, tulis kesaksian Bribka Gugun Gumilar di hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon. Pun dengan Ibtu Rudiana yang mengaku bertemu Aep dan Dede Riswanto di tempat cuci mobil. Tanggal 31 Agustus setelah saya datang ke depan SMP 11 bertemu A dan D dan dia menyampaikan melihat kejadian tanggal 27. Sebagai orang tua memiliki keyakinan untuk mencari tahu, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengaku Dede dan Aep hanya salah satu dari sejumlah orang yang ditanyai olehnya pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Saat kami berempat mencari informasi ke TKP penemuan mayat coba cari CCTV, jam 2 melintas Alfamart, saya melihat Aep dan Dede nongkrong di depan cuci mobil, kami samperin. Saya mendasari informasi Aep dan Dede dia melihat pada malam minggu ada upaya pengejaran dan penganiayaan kemudian dia menyampaikan motornya warna hijau saya memperlihatkan motor yang di Polsek Talun, kata Ibtu Rudiana.
Namun keterangan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana justru berbeda dengan pengakuan Aep. Aep mengaku bertemu Ibtu Rudiana di Polresta Cirebon, bukan di tempat cuci mobil. Tanggal 31 Agustus saya di Polres, kata Aep. Aep mengaku dipanggil ke Polresta Cirebon untuk dimintai keterangan oleh penyidik kasus Vina Cirebon. Padahal Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana menerangkan bahwa mereka mendapat informasi terkait keberadaan terpidana kasus Vina Cirebon dari telepon Aep. Saya dipanggil ke Polres untuk dimintai keterangan di situ oleh penyidik, kata Aep. Aep menekankan pengakuan Dede Riswanto adalah bohong. Aep mengaku tidak pernah diarahkan Ibtu Rudiana dalam memberi kesaksian. Keterangan Dede tidak benar. Dijemput Rudiana, tidak pernah mengarahkan, kata Aep. Aep keceplosan mengungkap kebohongan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Keterangan Aep ternyata berbeda dengan kesaksian Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana saat sidang kasus Vina Cirebon. Dalam kesaksian di sidang kasus Vina Cirebon, Bribka Gugun Gumilar mengaku bertemu Dede Riswanto dan Aep di tempat cuci mobil, Jalan Perjuangan Cirebon pada 31 Agustus 2016. Lalu, Ibtu Rudiana memperlihatkan foto motor Eki pada Dede Riswanto dan Aep. Berdasar kesaksian Bribka Gugun Gumilar, Aep dan Dede Riswanto mengaku melihat peristiwa pengejaran dan pelemparan terhadap Eki Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016. Pun dengan Ibtu Rudiana yang mengaku bertemu Aep dan Dede Riswanto di tempat cuci mobil. Ibtu Rudiana mengaku Dede dan Aep hanya salah satu dari sejumlah orang yang ditanyai olehnya pada 31 Agustus 2016. Saat kami berempat mencari informasi ke TKP penemuan mayat coba cari CCTV, jam 2 melintas Alfamart, saya melihat Aep dan Dede nongkrong di depan cuci mobil, kami samperin. Saya mendasari informasi Aep dan Dede dia melihat pada malam minggu ada upaya pengejaran dan penganiayaan kemudian dia menyampaikan motornya warna hijau saya memperlihatkan motor yang di Polsek Talun, kata Ibtu Rudiana. Namun keterangan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana justru berbeda dengan pengakuan Aep. Aep mengaku bertemu Ibtu Rudiana di Polresta Cirebon, bukan di tempat cuci mobil. Aep mengaku dipanggil ke Polresta Cirebon untuk dimintai keterangan oleh penyidik kasus Vina Cirebon. Padahal Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana menerangkan bahwa mereka mendapat informasi terkait keberadaan terpidana kasus Vina Cirebon dari telepon Aep. Aep menekankan pengakuan Dede Riswanto adalah bohong. Aep mengaku tidak pernah diarahkan Ibtu Rudiana dalam memberi kesaksian. Gugun Gumilar melakukan penyiksaan sadis terhadap 8 terpidana kasus Vina Cirebon. Dari sejumlah polisi, Gugun Gumilar disebut-sebut sebagai yang paling sadis menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Walau bertindak sadis terhadap manusia, namun Gugun Gumilar tetap dibela oleh komandannya. Komandan Gugun Gumilar bahkan menyebut penyiksaan tersebut sebagai cara khusus agar pelaku mengakui perbuatannya. Penyiksaan oleh polisi diungkap Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina Cirebon. Aldi bercerita ia ikut ditangkap Ibtu Rudiana bersama Saka Tatal, Eko, Eka, Jaya, Supriyanto, Sudirman dan Hadi pada 31 Agustus 2016. Hari itu, Ibtu Rudiana bersama 3 anak buahnya, Bribka Gugun Gumilar, Bribka Dodi Irwanto dan Brigadir Andi Safrudin. Penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon ini menurut Aldi, sudah dimulai sejak mereka sampai di Polres Cirebon Kota. Aldi, Saka Tatal juga terpidana kasus Vina yang lain langsung disuruh jalan jongkok. Bahkan Aldi mengaku rambutnya sampai dibakar polisi. Penganiayaan bahkan terus berlanjut sampai malam. Bahkan saat di lorong menuju sel, Aldi dipukul menggunakan gembok. Kesadisan anak buah Ibtu Rudiana ini sampai menyuruh terpidana kasus Vina Cirebon minum air kencing sendiri. Aldi ingat betul dari sejumlah polisi yang menyiksanya, ada 2 anak buah Ibtu Rudiana yang bertindak paling sadis. Mereka menurut Aldi adalah Gugun Gumilar dan Aris Papua. Ibtu Rudiana membantah telah melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana malah mengaku bahwa pihaknya memiliki cara khusus sampai akhirnya terpidana mengakui perbuatannya di kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana mengatakan ucapannya terbukti lewat foto dokumentasi saat menyerahkan terpidana kasus Vina Cirebon.
Herwanto, praktisi hukum mencibir pernyataan Ibtu Rudiana yang dianggap melenceng dari pokok permasalahan kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana dalam pembicaranya sempat mengatakan siap untuk sumpah pocong. Adapun sumpah pocong yang dilakukan Ibtu Rudiana bertujuan untuk meyakinkan publik jika dirinya tidak mengerahkan Aep dan Dede untuk memberi kesaksian palsu. Pernyataan Ibtu Rudiana soal sumpah pocong itu membuat Herwanto heran. Menurutnya, pernyataan Ibtu Rudiana tak mencerminkan dirinya adalah seorang penegak hukum. Saya sendiri gak ngerti apa itu sumpah pocong. Saya bingung kalau ada penegak hukum, polisi ngomong saya siap sumpah pocong, kayaknya Pak Rudiana gak percaya diri, ucapnya. Seharusnya, idealnya bilang saya siap diperiksa untuk mempertanggungjawabkan sesuatu yang saya tahu. Nah itu kan saya mendengarnya lebih enak, sambungnya. Lebih lanjut, Herwanto ogah mengambil kesimpulan atas ucapan sumpah pocong. Kalau sumpah pocong, saya sulit untuk mengambil kesimpulan kalau ada penegak hukum ngomong saya siap sumpah pocong, bebernya. Tak hanya itu, Herwanto juga menyoroti kalimat hak mempertahankan nyawa anak. Menurut Herwanto penggunaan kalimat seperti itu sedikit kurang masuk akal. Kendati demikian, Herwanto menaruh rasa simpatik terhadap Ibtu Rudiana yang berani muncul. Aep keceplosan malah bongkar kebohongan sendiri, tak bertemu Rudiana di SMP. Aep keceplosan mengungkap kebohongan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Keterangan Aep ternyata berbeda dengan kesaksian Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana saat sidang kasus Vina Cirebon. Dalam kesaksian di sidang kasus Vina Cirebon, Bribka Gugun Gumilar mengaku bertemu Dede Riswanto dan Aep di tempat cuci mobil, Jalan Perjuangan Cirebon pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Lalu, Ibtu Rudiana memperlihatkan foto motor Eki pada Dede Riswanto dan Aep. Berdasar kesaksian Bribka Gugun Gumilar, Aep dan Dede Riswanto mengaku melihat peristiwa pengejaran dan pelemparan terhadap Eki Vina pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Salah satu yang mengejar ciri-cirinya menggunakan tensoplas di kening dekat alis, tulis kesaksian Bribka Gugun Gumilar.